Tidak hanya itu, berkali-kali Sambo mengaku tidak menembak Yosua di rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan 8 Juli lalu. Bahwa saya tidak melakukan penembakan terhadap korban Yosua karena waktu itu sudah jatuh, Yang Mulia. Jadi saya tidak melakukan penembakan kepada Yosua pada saat itu. Sambo juga sebelumnya tetap kekeh menyuruh Richard Eliezer menghajar Yosua, bukan menembak Yosua. Keterangan saya hajar, Chat. Kalaupun itu kemudian dia melakukan penembakan, saya sudah sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab atas perintah yang kemudian hajar kemudian dilakukan penembakan, Yang Mulia. Sementara terdakwa Richard Eliezer tegas menyebut perintah Sambo pada dirinya jelas untuk menembak Yosua, bukan menghajar. Woi, kau tembak kan? Saya sampaikan. Woi, kau tembak cepat. Saya langsung keluarkan senjata, Yang Mulia. Cepat kau tembak, saya langsung tembak, Yang Mulia. Ferdi Sambo dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hari ini menjadi agenda sidang yang cukup penting dalam rangkaian sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Jaksa penuntut umum rencananya akan membacakan tuntutan untuk Ferdi Sambo. Mungkinkah Ferdi Sambo akan dituntut mati sesuai dengan apa yang ada dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber melalui daring yang hadir untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada ayah dari almarhum Joshua, Bapak Samuel Huta Barat bergabung secara daring, dan juga mantan Hakim Agung pada periode 2011-2018, Gayus Lumbun. Pak Gayus, Pak Samuel, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, Pak Gayus, sebelum saya ke Ferdi Sambo, saya ingin dapat sedikit analisa dari Pak Gayus. Saya hanya menggambarkannya dari media sosial, tanpa kemudian ini menjadi sebuah survei yang absah, yang sangat, yang kemudian survei yang sesungguhnya begitu. Jaksa penuntut umum kemarin untuk tuntutannya terhadap Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, walaupun seberapapun sudah mengatakan yakin bahwa mereka ikut serta atau terlibat dalam rencana pembunuhan terhadap almarhum Joshua, tapi tampaknya netizen, saya memakai di media sosial, tampaknya sebutlah kurang puas karena di bawah 10 tahun. Anda punya analisa berkaitan dengan ini, mengapa jaksa penuntut umum kalau kemudian netizen mengatakannya kurang merasa yakin tampaknya dengan apa yang harusnya diberikan sebagai hukuman yang harusnya lebih berat, kira-kira begitu netizen mengatakan. Ya, Pak Gayus. Ya, jadi tuntutan jaksa itu oleh hakim yang sering terjadi adalah memang di bawah tuntutan. Tetapi tidak seperti itu ya sebenarnya. Banyak juga yang di atas tuntutan. Tetapi memang harapan masyarakat inilah yang semestinya akan jadi pembelajaran untuk kita di hal tentang peradilan hukum, ya, bahwa memang social justice itu lebih tinggi sekali di semua kasus, semua perkara. Nah, oleh karena itu keadilan hukum memang harus mengimbangi. Jaksa dan hakim juga penasihat hukum harus memahami bahwa keadilan untuk semua pihak itu lebih diutamakan, karena negara hukum ini kan memang negara yang menjalankan semua proses kehidupannya dengan hukum. Apa itu dengan hukum? Melalui penegakan hukum adalah keadilan yang berdasarkan hal-hal yang memang terjadi, keadilannya dasar dari kebenaran yang material hakiki. Itu kita ini seperti itu. Jadi kalau ada kecewa wajar. Itu kecewa karena harapannya tidak seperti apa yang diharapkan. Namun para penegak hukum, contohkan saja dalam perkara ini masih tersisa paling tidak 3 hal yang belum tuntas disampaikan. Pertama, apakah perintah dari perencana pembunuhan ini kepada yang diperintah, ya? Selalu disebutkan ada perbedaan hajar dan tembak. Bagi saya keduanya sama saja, adalah satu perintah yang tidak sah, tidak melampaui kewenangan yang dimiliki
baik pemberi perintah maupun yang diperintah. Nah, itu di pasal 1 ayat 1 itu memang membebaskan yang diperintah kalau itu perintah jabatan. Nah, kemudian di ayat 2-nya yang seringkali saya pertanyakan dan jarang dibahas itu adalah perintah jabatan yang tidak pada kewenangannya atau tidak sah. Nah, ini tidak diungkapkan. Kalau itu diungkapkan, maka akan terlihat di sana bahwa yang menerima perintah itu sama sekali tidak mendapatkan hal-hal yang melepaskan. Walaupun disebut ada etiket baik yang mana yang dianggap sahnya sebuah perintah jabatan seperti jabatan di bidang kepolisian ini. Karena ada perpol yang mengatur mengenai etika. Nah, etiket baik itu kan berkaitan etika yang diatur di Perkap Perpol nomor 7 tahun 22 yang terakhir perpolnya. Itu melarang perintah yang dijalankan wajib ditolak apabila bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma perilaku. Nah, ini nggak kurang digali. Ya, terbayang Pak Gayus. Sekarang saya ke Pak Samuel. Pak Samuel, saya yakin Pak Samuel dan keluarga terus mengikuti dan sekarang sudah sampai pada tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Ada tanggapan dari keluarga berkaitan dengan tuntutan jaksa 8 tahun penjara masing-masing untuk Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, Pak Samuel? Ya, yang perlu kami tanggapi dari keluarga soal tuntutan sama Kuat Ma'ruf dan RR. Yang pertama itu soal tuntutan dengan Kuat Ma'ruf. Di sana itu kan sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa yang meringankan si Kuat Ma'ruf dia di persidangan kooperatif dan jujur. Jadi oleh karena itu yang sangat perlu kami tanggapi soal tuntutan sama si Ricky Rizal. Hukumannya dengan tuntutannya sama dengan si Kuat Ma'ruf. Sedangkan dari awal perkara ini si RR sudah jelas kita lihat di persidangan bahwa si RR ini sudah mengamankan senjata si almarhum mulai dari Magelang sehingga ke Jakarta. Di Jakarta pun si RR ini sudah jelas kita ikuti di persidangan bahwa dia mengetahui rencana-rencana pembunuhan yang sangat sadis ini. Mulai diajak si Ferdi Sambo, si Ricky Rizal naik ke lantai 3 di rumah Saguling. Dan di rumah Duren 3 pun si RR ini ada di TKP. Oleh karena itu dia sangat mengetahui rencana-rencana ini dan sedikit pun tidak ada usahanya untuk memberitahu sama si almarhum Joshua agar kejadian ini tidak terjadi. Maka saya bilang begitu. Sedangkan si RR ini kan adalah seorang penegak hukum ataupun seorang polisi. Jadi dengan sendirinya kan bisa dia mencegah ini secara memberitahu apa rencana-rencana ini terhadap si almarhum. Bisa dimengerti apa yang kemudian sebenarnya apa yang ada di pendapat Pak Samuel ini juga jadi perbincangan sebetulnya di tengah masyarakat ketika jalannya sidang dan menurut Pak Samuel ini seperti tidak menjadi pertimbangan sedemikian rupa, jadi sama 8 tahun kira-kira begitu. Pak Samuel, saya ke Pak Gayus dulu, tapi Pak Gayus koreksi kami atau saya sebagai orang yang mengetahui hukum ketika mengikutinya secara permukaan saja seperti saat ini berbincang dengan Anda dan mengikuti jalannya sidang untuk kasus pembunuhan berencana Joshua. Tuntutan dari jaksa ini nanti tetap akan diputuskan oleh majelis hakim dan banyak kasus ternyata bisa saja majelis hakim memvonis lebih berat dari tuntutan. Kira-kira begitu. Ini masih akan menunggu vonis dari majelis hakim. Apa yang akan menjadi pertimbangan majelis hakim sehingga mungkin saja vonisnya nanti bisa jadi lebih berat, Pak Gayus? Begini, saya mencoba menggambarkan dengan hormat, mohon maaf kepada pihak keluarga. Ini kalau pandangan saya memang saya dengar dari tuntutan kemarin, yaitu kepada Ricky Rizal. Di situ diungkapkan oleh JPU. Jaksa. Oleh JPU di tuntutan itu bahwa yang terjadi di Magelang tanggal 7 itu bukan pelecehan seksual tetapi perselingkuhan, ya, artinya ini digali, mohon maaf, ini yang saya dengar kemarin. Nah, kalau ini memang sah dan meyakinkan hakim untuk terjadi seperti itu, saya berpendapat bahwa pelaku utama yang memerintah ini bisa bergeser, ya. Dia tidak merencanakan karena disebut juga di salah satu dakwaan yang lalu itu mengatakan bahwa berdasarkan dakwaan JPU pembunuhan
terhadap Brigadir Yosua dilatar belakangi oleh pernyataan Putri yang mengaku telah dilecehkan. Nah, ini berkembang lagi, bahkan bukan pelecehan tetapi perselingkuhan. Nah, oleh karena itu hakim akan mempelajari secara utuh nanti apakah Sambo ini dalam merencanakan pembunuhan betul-betul dia merencanakan atau dia merencanakan tapi dengan dasar adanya cuatan dari istrinya yang dibuktikan. Betul nggak pada tanggal sekian dia menghubungi per telepon, nanti ketemu di Jakarta saya utuh. Itu membuat seseorang yang didakwa dengan 340 ini bisa bergeser menjadi main hakim sendiri yang pasalnya bukan pasal itu, ada di beberapa pasal 310 dan 338 yang juga didakwakan. Ada contoh di NTT tahun lalu 2021 seorang wanita diperkosa oleh sepupunya. Kemudian dia didakwa dengan 340 Yontonya sama 340 penggantinya 338 ya subsidiaritasnya. Tetapi dalam perjalanan dia dirubah oleh jaksa karena ternyata tadi itu sama faktor dia diperkosa itu menjadikan dia membunuh. Dia menawarkan untuk dikawin, tidak dilakukan. Kemudian diajak sekali lagi dibunuh sekalian. Nah, itu dianggap 340, tetapi bergeser 338 yang kaitan dengan ini pandangan saya adalah main hakim sendiri sehingga matinya orang. Jadi ini memang satu dilematis pembuktian yang harus betul-betul akurat pembuktiannya itu bisa diterima oleh hakim ya, nanti mungkin bisa berubah juga pandangan hakim tidak 340 38. Mohon maaf ini pandangan saya karena temuan kemarin yang harus dibuktikan lagi oleh hakim, diyakini lagi apakah benar ada perselingkuhan itu. Kalau itu ada berarti sama seperti dakwaan jaksa yang lalu kepada semuanya hampir yang menyebutkan pengakuan terjadinya pelecehan itu lantas membuat Sambo marah hingga akhirnya menyusun strategi rencana tadi untuk membunuh Yosua. Jadi strateginya itu memang perencanaan karena dia menjadi korban dulu, korban dari berita istrinya. Nah, yang digali nanti adalah apakah ada hubungan telepon seperti itu dan jaksa membuktikan bahkan bukan pelecehan tapi perselingkuhan. Nah, ini keadilan dibangun di sini. Publik kecewa tapi harus dijelaskan secara legal justice, secara hukum seperti ini. Itu terjadi di NTT tahun lalu. Boleh dicari beritanya. Ya, jadi bahwa jaksa meyakini terjadinya bukan pelecehan seksual tetapi mohon maaf perselingkuhan ini membuat pertimbangan jaksa untuk menuntut para terdakwa ada perubahan-perubahan juga, maka mungkin bisa terjadi. Maka mungkin tidak seperti bayangan kita masyarakat, kalau tebak-tebakan tuh kemarin kira-kira mohon maaf kita berpikir di atas 10 tahun tapi ternyata di bawah 10 tahun kira-kira begitu. Oke. Pak Samuel, mohon maaf sebelumnya kami kepada pihak keluarga bahwa kemarin memang disebutkan oleh jaksa penuntut umum bahwa mereka meyakini terjadinya bukan pelecehan tetapi perselingkuhan. Ada tanggapan Pak Sam berkaitan dengan ini, berkaitan dengan apa yang kemudian disebut sebagai perselingkuhan ini? Pak Sam silakan. Iya, terima kasih. Hal inilah yang sangat membuat kami keluarga, apalagi saya ayahnya almarhum Yosua, merasa kecewa, merasa sakit hati. Kenapa saya bilang begitu? Tentu mulai dari timbulnya kasus pembunuhan berencana ini, sudah difitnah terus-menerus anak kami, difitnah para terdakwa, semua terdakwa memfitnah anak kami bahwa anaknya ini melakukan pelecehan, berubah lagi ke pemerkosaan, lagi pula dibanting. Timbul sekarang keputusan jaksa dibilangnya lagi sudah menjadi perselingkuhan. Jadi semua gerombolan di Jakarta sudah memfitnah anak kami yang sudah mati. Ini yang sangat menyakitkan. Kami mohon kepada Pak Presiden, Pak Mahfud MD agar hukum di negara ini ditegakkan. Anak kami sudah mati, mulai dari terdakwa sampai jaksa memfitnah anak kami yang sudah mati. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan ini didengar pernyataan dari Pak Samuel dan keluarga. Saya jeda sebentar, kami masih akan kembali. Apapun yang terjadi kemarin di dalam persidangan tuntutan terhadap Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf akan ada sambungannya. Hari ini kita akan dengarkan tuntutan kepada Ferdi Sambo. Saya akan kembali dengan kemungkinan tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap Ferdi Sambo. Tetap bersama kami.
periksa gigi gratis bareng Ciptaden yuk. Wah, akhirnya Ciptaden datang lagi. Yeay! Hai, saya Usi Sulistiawati dan Ciptaden Kuatkan Indonesia datang lagi untuk 10 kota di Indonesia. Sejak 2015, Ciptaden Kuatkan Indonesia berhasil mengajak puluhan ribu keluarga untuk periksa gigi secara gratis. Gigi yang sehat, cikal bakal bangsa yang kuat. Bisa periksa gigi, Bisa konsultasi lengkap. Wah, bisa periksa gigi gratis. Terima kasih Ciptaden. Selain pemeriksaan gigi, ada juga game seru di Sidak Pasar dan Sidak Rumah. Sekarang, Ciptaden juga menyediakan fasilitas pemeriksaan gigi secara online di Rumah Kuat Ciptaden. Rumah Kuat Ciptaden membantu masyarakat di seluruh Indonesia bisa mengakses informasi dan konsultasi kesehatan gigi dengan lebih mudah. Ayo jaga kesehatan gigi bersama Ciptaden Kuatkan Indonesia. Kuatkan gigi, kuatkan keluarga Indonesia. Kokom, pergi kamu. Tunggu apa lagi? Kat. Kokom. Aduh, pinggang dan lututku sakit. Awas, radang sendi tuh. Jangan dibiarin. Nih, minum Osteocom. Kok beda? Biasanya yang itu. Sekarang saya minum Osteocom karena terbukti cepat atasi kaku dan nyeri sendi. Jangan beli yang lain. Osteocom dengan MSM cepat atasi nyeri sendi. Habis minum Osteocom, pinggang dan lututku sudah sembuh nih. Mantap. Osteocom cepat atasi kaku dan nyeri sendi. Kemasan baru lebih ekonomis. Dari Lapi. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya, Hotin banget deh. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Jadi, aku udah nyiapin cincin. Teman-teman aku udah siap. Perfect banget deh. Gak taunya... Loh, tulisannya kebalik. Aku udah ceritain ini ya? Iya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Ya, Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan keseleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, Siap Counterpain Biru. Kami lanjutkan saudara perbincangan kami di Sapa Indonesia Pagi menjelang tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua yang hari ini direncanakan berlangsung di PN Jaksel, tuntutan terhadap Ferdi Sambo. Kami masih bersama Pak Samuel Huta Barat, ayah dari almarhum Joshua, dan juga Pak Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Pak Gayus, kalau semua pengamat, saya ingin dengar juga dari Anda, ketika kemarin kami berbincang menjelang jalannya sidang untuk tuntutan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, pasti tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf jauh lebih ringan dibanding hari ini kita akan dengarkan tuntutan terhadap Ferdi Sambo. Ini akan jauh lebih berat. Bahkan mungkin banyak orang berharap, mohon maaf, ini semacam
pengharapan dari masyarakat selama ini kalau kemudian kita dengarkan begitu, mereka berharap ini maksimal. Analisa Anda, Bang Gayus? Logika hukumnya memang masing-masing pihak itu tidak kecil kemungkinan akan disamaratakan. Tadi saya katakan tokoh utama dua, yang memerintah dan diperintah sehingga menjadikan matinya seseorang. Ini disebut sebagai Sambo dan Eliezer. Kalau Ibu Putri itu berbeda. Dia ini juga berat kalau dia keterangan palsunya mengakibatkan orang berbuat membunuh. Nah ini tentu juga akan didalami. Tapi khusus untuk Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal itu memang ada perbedaan tipis ya. Misalnya kesalahan dilakukan berkaitan dengan apa? Misalnya Kuat Ma'ruf itu orang sipil ya, dia tidak tunduk kepada aturan-aturan polisi sebagaimana yang 4 yang lain atau 3 yang lain dan 1 istri polisi. Tetapi dia membekali diri dengan pisau. Nah ini juga satu hal yang mungkin menjadi perhatian jaksa sehingga dia mensupport majikannya itu atau bosnya itu. Kalau terjadi apa-apa dia siap membunuh juga karena dengan dia punya pisau jaraknya dekat. Nah ini pemberat. Tapi yang meringankan memang menurut psikolog dia itu ada kekurangan berpikir. Itu disebutkan tidak rata-rata di bawah rata-rata. Itu mungkin hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi pandangan CPU belum hakim. Nah Ricky Rizal ini memang banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan perintah juga. Hadirkan ke atas ke lantai 3 itu sudah mengarah kepada dukungan kepada sebuah pembunuhan. Tetapi kalau perintah jabatan sah itu perintah yang sah oleh seorang pimpinan yang tidak salah karena dia perintah untuk menghadirkan orang bukan untuk seperti menembak bahkan mungkin membunuh. Nah kemudian dia juga menolak satu-satunya di perkara ini seorang bintara yang menolak perintah jenderal. Ini saya sebut dengan role model ke depan nanti publik bisa tahu, angkatan bersenjata lain, polisi pun akan memahami perintah yang tidak sah tidak boleh dilakukan itu perkap dan perpol di kepolisian. Di TNI juga ada, artinya dia bisa menolak. Nah ini role model bagi saya. Jadi hal-hal kecil seperti ini yang saya temukan mungkin berkaitan dengan dakwaan yang kebetulan sama karena plus minusnya sama. Kemungkinan begitu. Tapi kalau dibandingkan hari ini tentu berbeda. Hari ini kan akan menjadi 2 faktor matinya orang disebabkan oleh 2 sosok ini yang tentunya kita perhatikan nanti apakah betul 340 bisa bergeser karena perencanaan disebabkan oleh sesuatu dasar yaitu marah sebagai dakwaan jaksa menimbulkan kemarahan bahkan sampai nangisnya seorang jenderal. Itu nanti kita akan perhatikan jaksa mengungkapkan secara formal seperti apa dalam tuntutannya. Ya, kalau prediksi Pak Gayus apakah akan maksimal, kalau maksimalkan hukuman mati atau seumur hidup, akankah maksimal atau kurang maksimal? Sebagai sebuah prediksi saja, Pak Gayus. Dalam ungkapan resmi tuntutan kemarin menyebutkan bukan kekerasan seksual tapi perselingkuhan. Ini sangat berpengaruh menggeser ini fakta-fakta yang terjadi selama ini menjadi paham orang. Oh itu sebenarnya yang terjadi sehingga jaksa juga mendakwa adanya pengakuan dari istrinya untuk menyampaikan adanya hal-hal seksual. Seorang suami, apakah itu perselingkuhan, apakah itu perkosaan itu hampir sama sebenarnya bahwa dia telah mengganggu kekuatan keluarga. Ini saya khawatir sekali. Mohon maaf ya bukan saya berpendapat untuk lebih cenderung ke pihak mana, tetapi terjadi di NTT. Seorang wanita diperkosa sepupunya kemudian dibunuh karena perkosaan itu, bahkan mau mengulangi lagi. Itu digeser oleh hakim, jaksa juga sepakat dari 340 menjadi 338. Pembunuhan berencana yang saya sebut sebagai melakukan hakim sendiri. Ya, kalau Pak Samuel, selama ini kami selalu berbincang dengan perwakilan dari kuasa hukum dari keluarga almarhum Joshua. Tapi sebetulnya kalau Pak Samuel sendiri untuk kasus Ferdy Sambo atau terdakwa Ferdy Sambo, Pak Samuel, apa yang kemudian diharapkan dari tuntutan jaksa penuntut hari ini yang akan dibacakan, Pak Samuel? Yang kami harapkan dari tuntutan jaksa pada hari ini untuk Ferdy Sambo, kami sangat mengharapkan tuduhan sangkaan kepada Ferdy Sambo pasal 340 pembunuhan berencana. Itu yang sangat kami harapkan, hukuman maksimum yaitu hukuman mati. Itulah satu-satunya yang kami harapkan. Sebab kami bilang begitu karena apa? Dialah aktor intelektual di peristiwa kematian anak kami ini.
Seperti yang saya bilang, mulai dari kasus ini, anak kami almarhum selalu difitnah. Sudah mati ataupun dihabisi nyawanya masih difitnah. Nah, itulah yang sangat kejam. Fitnah itu adalah kejam dari pembunuhan. Apalagi anak kami sudah mati. Jadi kami sangat berharap sekali agar dakwaan ataupun tuntutan terhadap Ferdy Sambo ini pasal 340 yang sangat terberat, hukuman mati. Biar jangan ada lagi Sambo-Sambo berikutnya di kemudian hari. Baik Pak Samuel. Pak Gayus, di dalam persidangan sebetulnya sejak awal Ferdy Sambo sudah mengakui dia membuat skenario, dia ada motif-motif yang kemudian diakuinya sebagai memicu dirinya untuk kemudian berbuat emosional dan lain-lain. Tapi dalam persidangan juga, jadi ini kan pengakuan sebetulnya. Tetapi di sisi lain kita berkaca pada upaya Eliezer untuk menjadi justice kolaborator. Semua pernyataan-pernyataan Ferdy Sambo dengan Eliezer ini selalu bertentangan. Mulai dari perintah tembak menurut Eliezer, tapi hajar menurut Ferdy Sambo, tidak menembak Joshua, tapi Eliezer melihat Ferdy Sambo menembak. Apa yang akan menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dan juga nanti kemudian majelis hakim berkaitan dengan bahasa saya mempermudah jalannya pengungkapan fakta di persidangan, tidak berbelit-belit untuk kasus Ferdy Sambo yang selalu bertentangan dengan Eliezer ini, Bang Gayus? Jadi yang menjadi ukuran hakim membuat putusan pidana berat atau ringan itu termasuk faktor yang memberatkan dan meringankan, yaitu berbelit-belit. Membuat skenario itu memang memberatkan. Jadi hal itulah nanti yang dipakai hakim dengan menurut pandangan saya akan memberatkan. Sementara yang meringankan tadi itu ada hal-hal yang terungkap di akhir dari proses hukum yang dimaksud di tuntutan ini. Jadi hakim akan mempelajari menurut keyakinannya, betulkah ada perselingkuhan? Ini perlu diungkapkan. Kalau tidak memang menjadi fitnah, dan fitnah ini memang kejam sekali kalau ini ditempatkan pada orang yang telah wafat ya. Jadi bagi saya itu setuju. Harus diungkapkan sehingga hakim bisa dituntutan nanti. Nanti kan ada replik duplik. Disitulah saatnya replik duplik dan nanti pledoi juga akan mendukung bahwa apa sesungguhnya terjadi dengan cuatan jaksa mengenai adanya perselingkuhan. Ini penting sekali, ini menyangkut keadilan yang luar biasa sehingga matinya orang. Bagi saya sepakat bahwa ini harus didalami sehingga hakim yakin yang mana. Apakah hakim yakin bahwa itu hanya kekerasan seksual saja, belum sampai perkosaan, bahkan di awal begitu timbul menjadi perkosaan dan sekarang perselingkuhan, itu harus dikelirkan sehingga publik bisa mengerti nanti. Kalau memang perselingkuhan tentu bagi pandangan saya memfotokopi ini peristiwa di NTT tahun lalu, itu beritanya juga bisa dicari. Jadi bagi saya mari kita serahkan kepada peradilan, apapun putusannya itu putusan yang baik. Bahkan masih ada jenjang-jenjang berikutnya, ada pengadilan koreksi yaitu pengadilan tinggi, dan ada Mahkamah Agung, ada 2 jenjang, kasasi dan PK. Itu semua akan diberikan oleh negara melalui sarana-sarana hukum agar keadilan itu bisa tercipta sehingga publik sebagai keadilan publik juga diimbangi dengan keadilan hukum yang benar, dan itu bisa menjadikan negara ini tertib. Ya, Pak Samuel, sedikit ya berkaitan dengan harus terbuktinya apa sebenarnya yang terjadi. Ini juga diharapkan oleh pihak keluarga Pak Samuel berkaitan dengan apa yang sebenarnya terjadi terhadap diri almarhum Joshua, dan apapun faktanya itu di dalam peradilan nanti yang terungkap, paling tidak untuk sidang pada level ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini itu siap diterima oleh Pak Samuel dan keluarga. Pak Samuel. Ya begini ya, perlu saya tambahkan soal perselingkuhan ini. Sebenarnya ini timbulnya baru kemarin. Saya mengikuti persidangan itu. Betul. Dengan keterangan lie detektor, itulah yang dikatakan oleh jaksa, makanya menyimpulkan bahwa ada perselingkuhan. Nah, ini yang sangat menyakitkan kami. Sedangkan kesaksian dari si Kera itu yang bertelepon dengan almarhum Joshua di bulan 6 yang lalu tidak diperdalam. Kalau dari sana diperdalam mungkin bisa terkuak semua apa maka terjadinya ini.
Jadi seolah-olah itu dikesampingkan, saya lihat semua kesaksian dari si Perak itu. Dan ini pun sudah saya meyakinkan, seperti yang saya bilang tadi, semua terdakwa mulai dari terjadinya perkara ini bahwa anak kami ini sudah difitnah. Makanya saya bilang begitu, difitnah di Duren 3. Itu tuh sudah tentu kita tahu bahwa sudah di SP3-kan oleh Mabes Polri. Difitnah lagi di Magelang. Timbul lagi ini kesimpulan bahwa ada pelecehan. Inilah yang sangat menyakitkan bagi kami keluarga besar Huta Barat. Itulah yang makanya saya bilang tadi, fitnah itu adalah lebih kejam dari pembunuhan. Apalagi anak kami sudah mati, masih difitnah lagi. Seolah-olah semua permasalahan ini ditumpahkan bagi anak kami almarhum. Ya, nah Pak Gayus, harapan dari keluarga ini di sisa-sisa jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih memungkinkan untuk bisa terkuak yang sebenarnya apa yang terjadi, sehingga nama almarhum Joshua kalau memang bersih ya harus bersih, jangan kemudian di bagian belakang ketika ada penuntutan semacam ini dari jaksa penuntut umum baru muncul perselingkuhan dan lain-lain, kira-kira begitu. Ya, tentu semua bisa terjadi, artinya harapan publik dan harapan keadilan hukum itu harus terjadi. Artinya bagi saya, yang saya utamakan ada keadilan bagi semua pihak, keadilan bagi korban terutama, keadilan bagi pelaku, dan keadilan buat masyarakat. Itu harus tiga hal ini memang, ini teoritik hukum itu memang, kalau terjadi pidana, tiga pihak yang dirugikan yaitu korban, pelaku, dan negara, karena negara ikut tergoncang dengan masalah ini. Sehingga banyak energi masyarakat terbawa arus dari peristiwa ini, maka hasilnya haruslah, endingnya harus ending yang betul-betul adil ya, walaupun nanti ada tingkatan-tingkatan pengadilan lainnya, tapi di tingkat pertama pun menjadi yudek fakta. Nah, di yudek fakta ini fakta-fakta terungkap, maka apa yang dicuatkan sebagai persinggungan itu haruslah tegas. Kalau tidak, ini fitnah yang sangat memberatkan buat kita semua. Ya, demikian Mas Bayu. Ya, mudah-mudahan ini masih memungkinkan untuk terjadi nanti dalam rangkaian pledoi, replik duplik yang seperti dijelaskan Pak Gayus tadi. Pak Samuel, terakhir dari Pak Samuel, hari ini kan tetap akan ada pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum, tapi ini belum vonis ya Pak Samuel. Tadi Pak Gayus mengatakan nanti yang utama adalah vonis dari majelis hakim yang bisa saja berbeda. Banyak terjadi kasus jauh lebih berat dari apa yang disampaikan tuntutannya oleh jaksa penuntut umum. Tapi kalau hari ini kita mendengarkan bersama, saya meyakini Pak Samuel dan keluarga nanti akan mengikuti. Tuntutan dari jaksa penuntut umum belum memenuhi harapan apa yang diinginkan pihak keluarga. Apa tanggapan Pak Samuel? Pak Sam? Harapan kami satu-satunya adalah Pak Hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini. Itulah satu-satunya harapan kami. Sebab menurut yang kami yakini, hakim itu adalah utusan perpanjangan Tuhan di dunia ini untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Jadi kami sangat berharap sekali, apapun itu yang dibacakan tuntutan oleh jaksa penuntut umum, kami sangat berharap keputusannya nanti yang seadil-adilnya di tangan Pak Hakim. Baik, Pak Samuel, terima kasih waktunya pagi hari ini. Salam kami untuk Ibu, mudah-mudahan sehat selalu. Pak Gayus, terima kasih waktunya. Kita bertemu lagi di diskusi yang lain. Ya, terima kasih Mas Bayu, selamat bertugas. Ya, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Dan saudara, baru saja kami hadirkan perbincangan berkaitan Sapa Indonesia pagi hari ini berkaitan dengan rencana yang akan dilakukan atau agenda di lanjutan sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Joshua. Hari ini, jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan untuk Ferdi Sambo. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Santer terdengar belakangan ada Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang menegaskan tidak ada reshuffle kabinet Indonesia Maju di bulan Januari 2023. Selengkapnya usai jeda. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan. Senin 16 Januari, sidang tuntutan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sidang pemeriksaan ahli terdakwa Irfan Widianto. Selasa 17 Januari, sidang tuntutan terdakwa Ferdi Sambo.
sidang keterangan saksi dan ahli Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin. Rabu 18 Januari, sidang tuntutan terdakwa Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Kamis 19 Januari, sidang pemeriksaan ahli Baikuni Wibowo dan Cak Putranto. Live di Kompas TV. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hajatan biskuitnya apa ya? Pasti Roma dong, nomor 1 di Indonesia. Dan biskuit Indonesia nomor 1 di dunia. Roma Sandwichi, cream mewah, tebal. Bikin meriah. Roma Sandwichi. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita tegar. Sakit kepala? Menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Hanya butuh 3-4 menit bagi Anda untuk menggunakan hak pilih di bilik suara pemilu 2024. Namun, hasil pilihan Anda akan menentukan nasib 270 juta penduduk Indonesia selama 5 tahun ke depan. Untuk menggunakan hak pilih dengan tepat, Anda memerlukan informasi yang akurat dan juga terkurasi. Bagi Anda para kandidat di pemilu 2024, informasi yang akurat akan membantu Anda untuk memahami mood masyarakat. Selain itu, informasi yang akurat dan terkurasi akan membantu Anda untuk merumuskan strategi yang paling tepat untuk memenangi kontestasi 2024. Harian Kompas dan ekstensanya Kompas ID ingin menjadi teman Anda dalam perjalanan menuju pemilu 2024 dengan rubrik Strategi Pemilu 2024. Hasil kolaborasi antara Litbang Kompas dan tim redaksi Kompas ini menyajikan berita-berita dan analisis berbasis pada wawancara mendalam, kajian data berbasis survei, dan juga jajak pendapat. Mari menjadi kontestan dan pemilih yang terinformasi. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita tegar. Sakit kepala? Menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Saudara Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi pernyataan politisi Partai Nasdem Effendi Hoiri soal aturan reshuffle kabinet. Sebelumnya Effendi menyebut Presiden seharusnya berkonsultasi dengan Ketua Umum Partai Pengusung Pemerintah sebelum melakukan reshuffle kabinet. Saat dijumpai di Istana Kepresidenan, Airlangga menegaskan persoalan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD menolak untuk menanggapi soal reshuffle. Apakah perlu berkonsultasi atau berkomunikasi dengan ketum parpol? Belum dengar. Ya, terima kasih. Tapi perlu nggak Pak? Perlu nggak Pak kira-kira? Apakah memang hak prerogatif Presiden? Artinya tidak perlu ya Pak ya? Presiden tidak absolut dalam hal reshuffle, khususnya pada saat amandemen 1945 dan juga adanya syarat
pendaftaran presiden. Ini sebenarnya dalam aturan, apakah memang presiden ketika mau reshuffle itu harus izin ke ketua umum parpol pengusung itu bagaimana? Saya tidak usah masuk ke situlah urusan Effendi Khoiri gitu mengatakan gitu ya, mudah-mudahan didengarkan oleh masyarakat dan oleh presiden. Saya tidak ikut menanggapi yang begitu. Ya, ini situasinya tidak tepat untuk bicara itu. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan tidak ada reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada bulan Januari 2023. Menurut Pratikno, sejauh ini kinerja Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam kondisi yang baik. Terus gitu. Aduh ya Allah, ya apa harus cerita apa lagi? Nggak ada cerita reshuffle. Hari 1 Februari rapat kita nggak ada hilang ya. 1 Februari? Enggak ada cerita. Tapi kalau melihat kabinet sekarang, menurut Bapak sendiri baik-baik saja? Ya, baik, itu dari baik, kinerjanya bagus, itu evaluasi APBN tahun 2022 juga sangat bagus. Ya. Banyak sekali tadi seperti yang disampaikan Pak Presiden, banyak sekali capaian positif di saat-saat kita yang sangat-sangat sulit. Ya. Artinya Pak Mensesnek menegaskan bahwa bulan ini tidak ada reshuffle. Sekarang bulan apa sih? Januari. Nggak ada Januari. Februari ada Pak? Februari. Ya nggak tahu lah. Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB akan meresmikan sekretariat bersama menuju Pilpres 2024 pada Senin pekan depan. Sebelumnya kedua partai menandatangani piagam bersama untuk membentuk koalisi. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut sekretariat bersama ini akan menjadi pusat komunikasi dan koordinasi antara PKB dan Gerindra. Partai Gerindra dan PKB sepakat untuk membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menghadapi Pilpres 2024. Salah satu poin kesepakatan yaitu keputusan Capres-Cawapres akan menjadi keputusan bersama Prabowo dan Muhaimin selaku Ketua Umum Partai. Itu tentunya akan menjadi pertimbangan dua orang, yaitu Pak Prabowo dan Pak Muhaimin yang memang sudah melakukan kerja politik dengan menandatangani perjanjian kerjasama, di mana Capres dan Cawapres akan ditentukan bersama oleh Pak Prabowo dan Pak Muhaimin. Sehingga kita akan tunggu saja nanti, kebetulan minggu depan kami akan meresmikan Sekber Gerindra PKB pada hari Senin tanggal 23 Januari 2022. Menteri BUMN Erick Thohir mendampingi Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri meninjau pembangunan kawasan ekonomi khusus kesehatan di Sanur, Bali. Menurut rencana, kawasan Sanur akan dibangun menjadi kawasan wisata sesuai dengan visi Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan di kawasan Sanur akan dibangun fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan klinik bertaraf internasional. Pemerintah juga akan merevitalisasi hotel serta membangun botanical garden dan commercial center untuk UMKM. Ini merupakan proyek revitalisasi warisan Soekarno kedua yang ditangani oleh Kementerian BUMN setelah Pusat Perdagangan Sarinah di Jakarta. Sementara Presiden kelima RI Megawati berpesan agar kawasan Sanur ditata ulang seperti zaman Bung Karno. Visi daripada founding father kita, Bapak Insinyur Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, melihat ini potensi wisata yang memang sejak awal Bali ingin dijadikan jantung. Nah, tetapi tentu ini terbengkalai, Ibu. Lalu kita lihat data-data statistik bahwa 2 juta masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri, Bu. Nah, karena itu sejak awal kita berdiskusi apa yang bisa meningkatkan kompetitif Bali dibandingkan juga negara-negara tetangga seperti Thailand dan lain-lain, tanpa membuat kawasan baru. Nah, inilah kenapa inisiasi ini kita buat terobosan waktu itu tempatnya di sini, Bu. Maksud saya, Pak Erick, ini satu, tolong ditata lagi seperti zaman Bung Karno. Nah, yang kedua, saya udah nyuruh Pak Koster. Beliau waktu itu kemarin ini nanya gini, Bu, apa aturannya harus dirubah, Bu, ya, yang secara hukumnya tidak boleh melewati pohon kelapa. Jadi semalam udah tak pikir, nggak bisa, hilang keindahan Bali. Mendekati tahun pemilu atau pemilihan umum 2024, semakin banyak gerakan politik yang terlihat ke permukaan. Majelis Ulama Indonesia mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk tidak mudah termakan isu
yang membuat pecahnya suatu bangsa. Jelang pemilihan umum tahun 2024, seluruh elemen masyarakat diingatkan untuk tidak terpancing gerakan-gerakan politik yang memanfaatkan keadaan. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Marsudi Suhud menyebut, jangan sampai bangsa Indonesia menanggung kerugian selama 5 tahun ke depan. Ya, maka bagi kita jangan sampai kita menggadaikan sebuah keyakinannya sendiri dengan hanya telap untuk sekali makan atau 2 kali makan. Padahal kerugiannya 5 tahun. Selain itu, Kiai Marsudi Suhud juga mengingatkan terkait pentingnya menjaga ketahanan NKRI. Ia juga menyampaikan pentingnya kesamaan pandangan antar seluruh elemen bangsa Indonesia. Dengan adanya kesamaan pandangan ini, tentu pertumbuhan bangsa Indonesia akan semakin cepat. Kepentingan umum dan kepentingan individu haruslah berjalan berdampingan. Dengan demikian, bangsa Indonesia akan lebih siap dalam menyambut tahun politik di 2024 nanti. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah usai viral, ratusan pelajar SMP dan SMA mengajukan dispensasi menikah karena hamil sepanjang 2022. Bupati Ponorogo mengumpulkan seluruh camat dan OPD. Bupati meminta seluruh jajaran kerja keras menekan tingginya angka pernikahan di usia sekolah. Sepanjang tahun 2022, ada 190 lebih pelajar SMP dan SMA di Ponorogo mengajukan dispensasi menikah di Pengadilan Agama setempat. Bahkan, di awal Januari ini saja, sudah ada 7 pelajar yang mengajukan menikah usia dini karena hamil. Kontan saja, tingginya angka pernikahan usia dini yang didominasi karena kehamilan di luar nikah membuat Bupati Ponorogo meradang. Apalagi, data ini terus viral sejak sepekan terakhir. Bupati pun mengumpulkan seluruh camat, dinas pendidikan, sejumlah ormas, dan kepolisian setempat untuk meminta turut bekerja keras menekan angka ini. Salah satu langkahnya adalah meningkatkan sosialisasi di masyarakat dan sekolah-sekolah serta merazia kegiatan negatif para remaja. Bupati berdalih, meski angka pernikahan di usia dini di Ponorogo ini masih lebih rendah dengan beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur, namun upaya pencegahan akan terus dilakukan. Tapi kami tidak menampik, ini PR kita bersama-sama, maka berpijak pada viral ini kami lakukan sesuatu agar ke depan kita tekan. Tahun depan kita tekan, jangan sampai muncul lagi, walaupun muncul tapi tidak boleh sampai angkanya signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada fenomena memang ketika ada undang-undang perkawinan dari 16 tahun ke 19 tahun, ada kearifan lokal yang muncul, misalnya orang dinikahkan secara siri dulu oleh bapak ibunya, lalu kemudian ketika sudah hamil dimintakan diska kepada pengadilan agama. Ini banyak terjadi, sehingga tidak semata-mata hamil di luar nikah, hamil di luar nikah itu karena perzinahan, tapi memang ada kreasi-kreasi yang disebut varian baru, misalnya. Sementara Ketua Pengadilan Agama setempat menemukan data tingginya angka pengajuan dispensasi pernikahan di usia dini ini terjadi karena perubahan undang-undang menjadi usia minimal 19 tahun. Ya biasa, karena tadi itu perbedaan dari undang-undang yang berubah itu, dari undang-undang 174 yang menyebutkan bahwa perkawinan untuk yang perempuan tadi itu adalah 16 dan laki-lakinya 19, kemudian dengan perubahan undang-undang dari yang nomor 174 menjadi undang-undang 19 akhirnya umurnya kan dibuat sama 19 semua. Nah dari situlah kondisi di satu masyarakat itu kan beda-beda tadi sama. 190 lebih pelajar telah mengajukan permohonan dispensasi menikah di Pengadilan Agama Ponorogo sepanjang 2022 karena sebagian besar hamil di luar nikah. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya mencapai 250 lebih remaja yang mengajukan dispensasi menikah. Hendra Setiawan, Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur. Tetap di Sapa Indonesia Pagi, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Oh ya itu ya. Jangan sampai sebelum Jawa ini hilang. Gali,
Esensi fenomena. Ini emang sengaja ditempatin di luar atau karena? Iya, karena tempatnya nggak muat ya. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Ketika industri itu sudah melibatkan konsumen yang masif, saya kira jumlah itu rasional kok. Berkas Kompas, setiap Selasa, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan keseleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain biru. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Extra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Extra, andalanku. Hajatan biskuitnya apa ya? Pasti Roma dong, nomor 1 di Indonesia. Dan biskuit Indonesia nomor 1 di dunia. Roma Sandwichi, krim mewah, tebal. Bikin meriah. Roma Sandwichi. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpainnya. Hangatnya Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, Counterpain Cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Hangatnya Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Saudara, bagian akhir dari Sapa Indonesia Pagi ada beberapa informasi untuk Anda. Di antaranya ada belasan penebang kayu sengon yang dilaporkan terjebak banjir lahar hujan dari Gunung Semeru yang menerjang Sungai Regoyo di Lumajang, Jawa Timur. Warga yang berada di bagian hulu memberikan peringatan kepada sejumlah warga lain yang berada di bagian hilir Sungai Regoyo agar berhati-hati karena banjir lahar hujan yang terjadi cukup besar. Bahkan sempat menimbulkan letusan sekunder dengan kepulan asap putih yang keluar dari endapan material vulkanis. Himbauan warga tidak sampai kepada 18 orang yang sedang menebang kayu sengon. Mereka tidak menyangka banjir lahar hujan datang sangat besar hingga menutupi jalur truk yang biasa mereka lewati. Truknya sama kayu-kayunya kejebak di
di Sumberlang sudah bisa nyebrang ini semua sama karyawan-karyawannya 18 orang di sana tidak bisa pulang wis. Terkait informasi terkait PSSI, Saudara, Komite Pemilihan atau KPPSSI telah menutup bursa pemilihan calon ketua umum dan wakil ketua umum serta anggota Komite Eksekutif atau Exco untuk periode 2023-2027. KPPSSI telah resmi menutup daftar pencalonan pengurus baru PSSI pada Senin pukul 6 sore. Dan untuk perebutan kursi ketua umum PSSI ada 5 orang yang mendaftar. Mereka adalah Lanyala Mataliti, Arif Putra Wicaksono, Doni Setiabudi, Erick Thohir, dan Fahri Jemi Francis. Sementara untuk posisi bakal calon wakil ketua PSSI ada 17 nama, termasuk nama mantan Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Namun yang mengejutkan adalah masuknya nama Iwan Budianto. Waketum PSSI ini sudah memberikan pernyataan tidak pernah mau mencalonkan atau dicalonkan menjadi pejabat PSSI. Sedangkan untuk calon anggota Exco berjumlah 78 nama. Dan kini para calon akan diverifikasi. Tanggal 19 sampai tanggal 21 adalah masa penyampaian kelengkapan berkas bila ada yang kurang. Jadi kami akan memberitahukan secara formal. Tetapi pada saat mereka menyampaikan berkas tadi ke kami, sudah kami berikan catatan-catatan yang kurang. Bagi calon yang sudah merasa lengkap, ya tidak usah menunggu masa tanggal 19 sampai tanggal 21. Kemudian tanggal 22 sampai tanggal 31 itu adalah masa verifikasi. Baik administratif maupun hal-hal lain yang sifatnya sebagai syarat sebagai calon ketua, calon wakil ketua maupun calon anggota komite eksekutif, dan insya Allah akan kita umumkan di tanggal 31 menjadi daftar calon sementara. Sementara Saudara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebutkan Presiden sudah memberikan izin kepada Erick Thohir untuk maju sebagai calon ketua umum PSSI. Menteri BUMN Erick Thohir ditemani beberapa selebritas pemilik klub sepak bola telah mendaftarkan diri menjadi calon ketua umum PSSI. Langkah ini dilakukan atas izin Presiden Jokowi. Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan Presiden tidak akan melakukan intervensi terhadap pemilihan ketua umum PSSI dan menyerahkan seluruh mekanismenya untuk pemilihan ketua umum PSSI kepada Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut. Ya, pertama tentunya Pak Erick maju, pasti Pak Erick sudah minta izin kepada Presiden. Nggak mungkin Pak Erick maju tanpa izin Presiden. Sehingga beliau secara resmi sudah mengajukan diri untuk jadi calon. Nah, sekarang terserah kepada pemilih, voter. Ya, informasi dari PSSI tadi mengakhiri jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi. Kita akan akhiri sedikit lebih cepat, seperti biasa pada hari sidang pukul 8.30 ini. Karena akan mengikuti kelanjutan dari sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang akan berlangsung pada pagi hari ini dengan agenda tuntutan kepada Ferdi Sambo, terdakwa Ferdi Sambo yang akan dibacakan hari ini. Bayu Sutono akan hadir besok, jumpa lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, sementara saya akan nanti menyambung ke breaking news untuk mengikuti jalannya sidang. Baik, sekarang kami pamit dulu. Terima kasih atas perhatian Anda untuk Sapa Indonesia Pagi. Saya Bayu Sutono. Dan saya Timothy Marbut. Sampai jumpa. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan. Senin 16 Januari, sidang tuntutan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sidang pemeriksaan ahli terdakwa Irfan Widianto. Selasa 17 Januari, sidang tuntutan terdakwa Ferdi Sambo. Sidang keterangan saksi dan ahli Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan Arif Rahman Arifin.
Rabu 18 Januari, sidang tuntutan terdakwa Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Kamis 19 Januari, sidang pemeriksaan ahli Baikuni Wibowo dan Cak Putranto. Live di Kompas TV. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Timothy Marbun. Hari ini kita akan menyoroti sidang lanjutan dari kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang yang akan dilangsungkan pada hari ini di PN Jakarta Selatan adalah pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Ferdi Sambo yang dipercaya menjadi otak dari rencana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Ini melanjutkan agenda sidang kemarin yang sudah dibacakan adalah tuntutan terhadap dua terdakwa yang dipercaya ikut serta dalam rencana pembunuhan tersebut, yaitu Kuat Maruf maupun Ricky Rizal. Hari ini pembacaan akan dilangsungkan pada pagi hari dan agendanya hanya pembacaan satu tuntutan saja, yaitu tuntutan terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Ferdi Sambo yang merupakan mantan Kadif Propam Polri akan menghadapi sidang tuntutan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat dan akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun selain ada sidang tuntutan Ferdi Sambo, yang juga akan dilangsungkan adalah sidang perintangan penyidikan dengan terdakwa anak buah dari Ferdi Sambo. Rencananya sidang terdakwa Hendra Kurniawan, Arif Rahman Arifin, dan Agus Nurpatria akan menghadirkan saksi ahli untuk meringankan. Dan kita akan langsung saja menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bergabung bersama rekan kami, jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tifal, selamat pagi. Ada dua sidang ya Val hari ini, yaitu sidang tuntutan terhadap Ferdi Sambo dan sidang yang menghadirkan ahli untuk 3 anak buahnya, yaitu dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Apakah ini akan dilakukan di waktu yang sama, di ruang yang berbeda, atau bergantian, Tifal? Kabar terakhir yang kami terima dari pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto kepada Kompas TV pagi ini disebutkan bahwa nanti 2 agenda sidang tersebut akan dilaksanakan di 2 ruangan yang berbeda. Untuk ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nanti akan dipakai sebagai ruangan untuk sidang lanjutan terhadap terdakwa pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat Ferdi Sambo. Agendanya sama seperti agenda sidang untuk Ricky Rizal dan Kuat Maruf kemarin pada hari Senin kemarin, yaitu pembacaan atau penyampaian nota tuntutan dari jaksa penuntut umum dari pengadilan atau dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk bisa disampaikan beban pidana yang diminta jaksa kepada majelis hakim terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Untuk obstruction of justice sendiri, untuk kasus perintangan proses hukum atas pembunuhan Yosua dengan terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin nantinya bakal dilaksanakan di ruang sidang 2 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk agendanya sendiri betul bahwa akan ada pemeriksaan ataupun juga permintaan keterangan terhadap sejumlah saksi atau ahli meringankan yang dihadirkan dari terdakwa maupun juga dari tim penasihat hukumnya. Sejauh ini yang kami kantongi informasinya dari Ragado Yosodiningrat selaku penasihat hukum untuk Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria disebutkan kepada saya pagi ini bahwa nanti akan dihadirkan saksi meringankan atau ada charge dan akan menghadirkan spree dari Hendra Kurniawan. Tapi untuk jumlah berapa banyak maupun identitasnya ini masih saya tunggu balasan ataupun juga konfirmasi lebih lanjut dari Ragado Yosodiningrat selaku salah satu dari tim penasihat hukum terhadap Hendra Kurniawan serta Agus Nurpatria. Sementara Junaidi Saibi kepada Kompas TV pagi ini menyebutkan bahwa tidak akan menghadirkan ahli, tapi apakah kemudian akan ada saksi yang bakal dibawa, ini juga masih menunggu konfirmasi dan dinamika yang bakal berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apakah kemudian nanti dalam persidangan bakal dilangsungkan secara bersamaan, ini sekali lagi bergantung pada kebijaksanaan dari majelis hakim dan kesiapan dari pihak-pihak yang akan melakukan persidangan, baik itu dari tim penasihat hukum terdakwa, jaksa penuntut umum, maupun juga dari majelis hakimnya sendiri dalam setiap agenda persidangan ini sendiri. Hal yang perlu dicatat di sini, Timothy, soal tuntutan yang bakal dibacakan untuk Ferdi Sambo nantinya, kita sekadar mengingatkan saja bahwa Ferdi Sambo ini tidak hanya didakwa dengan pasal-pasal terkait dengan pembunuhan berencana atau pembunuhan,
Kalau kita ingat lagi dalam dakwaan awal soal pembunuhan berencana terhadap Yosua ini didakwakan terhadap Ferdi Sambo pada pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 340 bicara soal pembunuhan berencana, 338 soal pembunuhan, sementara pasal 55 ayat 1 ke 1 terkait dengan pasal penyertaan di sini juga ditempelkan begitu dalam dakwaan terhadap Ferdi Sambo. Tapi ia juga dikenakan sejumlah pasal terkait dengan obstruction of justice atau perintangan pendidikan terhadap atas pembunuhan Yosua. Ada pasal 48 dan pasal 49 Undang-Undang ITE dengan pasal pengaitnya ada pasal 32 dan 33 ITE serta ada 2 pasal terkait dengan obstruction of justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan pasal pengait masih terkait dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 atau pasal penyerta. Sehingga ini akan menarik apakah beban maksimal yang bakal dijatuhkan kepada Ferdi Sambo dalam 2 kasus ini atau ada pertimbangan lain yang bakal disampaikan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Ferdi Sambo dalam sidang nantinya. Kita akan tunggu setidak-tidaknya paling cepat pada pukul 10 pagi ini sidang bakal dilangsungkan. Bergantung lagi sekali lagi pada dinamika yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Timothy. Baik, cepat-cepatnya pukul 10 nanti kita akan ikuti berlangsungnya sidang tuntutan terhadap Ferdi Sambo. Terima kasih Tifal Solesa melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saudara, hari ini mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo akan menghadapi sidang tuntutan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam sejumlah persidangan, Ferdi Sambo bersikeras ia tidak pernah memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Yosua. Sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua mulai memasuki babak akhir. Terdakwa Ferdi Sambo akan menjalani sidang pembacaan tuntutan pada Selasa 17 Januari 2022. Pada sidang pemeriksaan terdakwa sebelumnya, Sambo mengakui kesalahannya dan berharap jaksa objektif dalam mengajukan tuntutan. Saya bersalah Yang Mulia karena emosi saya yang menutup logika. Saya mohon Yang Mulia dan jaksa penuntut umum bisa menilai dengan bijak serta objektif terhadap kesalahan saya ini. Demikian Yang Mulia. Tidak hanya itu, berkali-kali Sambo mengaku tidak menembak Yosua di rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan 8 Juli lalu. Bahwa saya tidak melakukan penembakan terhadap korban Yosua karena waktu itu sudah jatuh Yang Mulia. Jadi saya tidak melakukan penembakan kepada Yosua pada saat itu. Sambo juga sebelumnya tetap kekeh menyuruh Richard Eliezer menghajar Yosua, bukan menembak Yosua. Keterangan saya hajar Chat. Kalaupun itu kemudian dia melakukan penembakan, saya sudah sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab atas perintah yang kemudian hajar kemudian dilakukan penembakan Yang Mulia. Sementara terdakwa Richard Eliezer tegas menyebut perintah Sambo pada dirinya jelas untuk menembak Yosua, bukan menghajar. Woi, kau tembak kan? Saya sampingkan. Woi, kau tembak cepat. Saya langsung keluarkan senjata Yang Mulia. Cepat kau tembak, saya langsung tembak Yang Mulia. Ferdi Sambo dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Seperti kita akan bahas menjelang sidang tuntutan Ferdi Sambo yang akan berlangsung pagi hari ini bersama sejumlah narasumber. Ada pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho, dan kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Bang Martin Lukas Simanjuntak. Selamat pagi, Bang Martin, Prof. Hipnu. Selamat pagi, Bang Martin, Bang Timotius. Terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami hari ini di Breaking News Kompas TV menjelang sidang tuntutan terhadap Ferdi Sambo. Saya ke Bang Martin, kita sempat membicarakan ini pekan lalu sebelum memasuki sidang-sidang tuntutan yang sudah mulai pada pekan ini. Beberapa ahli hukum pidana juga sepakat bahwa seharusnya memang yang dipercaya sebagai otak dari hukum atau perbuatan ini yang dituntut terlebih dahulu sebelum mereka yang menyertai perbuatannya begitu. Tapi nyatanya kemarin walaupun sempat ada dugaan bahwa pembacaan tuntutan terhadap Kuat maupun RR ini akan ditunda setelah pembacaan tuntutan terhadap Ferdi Sambo, ternyata tetap dibacakan. Kalau kita lihat dari apa yang dibacakan oleh JPU kemarin, Bang Martin, apakah bagi Anda sudah cukup terbayang bagaimana posisi
maupun keyakinan JPU terhadap peran dari Ferdi Sambo ini, Bang Martin? Ya, saya akan bahas dua hal ya. Yang pertama adalah sisi konstruksi hukum ataupun sisi kepercayaan jaksa penuntut umum terhadap pasal yang diterapkan. Ya, kemarin itu dua terdakwa dituntut dengan pasal 340 sebagai penyerta ya. Nah, apakah mungkin Ferdi Sambo yang dalam hal ini, saya pikir jaksa yakin bahwa yang bersangkutan adalah pelaku utama ataupun aktor intelektual, dituntut dengan pasal yang berbeda. Saya pikir nanti Prof. Ibnu bisa menjelaskan hal tersebut sangatlah tidak mungkin gitu ya. Bagaimana bisa seorang penyerta dituntut primer, namun terdakwa yang lain yang dianggap intelektual dadar hanya subsidiar ya. Nah, itu tadi mengenai relativitas dengan tuntutan sebelumnya, maksudnya tuntutan kemarin. Nah, lalu mengenai unsur ataupun pemenuhan unsur. Selama ini kan banyak ya, khususnya ahli hukum yang mengatakan belum adanya kejelasan terhadap perintah ya, ataupun baik itu legal maupun ilegal, perintahnya itu tembak atau tembak mati atau hajar gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat dengan jelas menggunakan kalau ilmu psikologi ya, helikopter view, melihat semuanya dengan utuh, apa yang dilakukan Ferdi Sambo itu sudah memenuhi pasal 340 ya. Apa unsur-unsur pasal 340? Barang siapa ya, ini jelas sudah memenuhi kualifikasi karena Ferdi Sambo adalah subjek hukum. Lalu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, ini kan dua unsur selanjutnya, dengan sengaja sudah ada saksi-saksi yaitu Richard dan Ricky, lalu pendapat ahli, lalu bukti surat yang mengatakan bahwa dengan sengaja itu ataupun niat jahat sudah tergenapi unsurnya dengan Ferdi Sambo. Lalu dengan rencana terlebih dahulu, Ricky Rizal, lalu Richard Eliezer, pendapat ahli, dan juga bukti surat sudah memenuhi unsur terhadap unsur tersebut kepada terdakwa Ferdi Sambo. Lalu yang paling penting lagi nih, merampas nyawa orang lain. Ini banyak sekali pendapat ahli yang sepakat dengan hal ini. Apakah itu ya? Pertama, ahli balistik yang mengatakan bahwa sudut tembakan itu jelas ya, lurus, tidak miring ataupun tidak letter L dari posisi lain gitu. Lalu pendapat ahli forensik yang mengatakan ada 7 luka masuk ya, 6 luka masuk, 7 luka keluar itu ya. Lalu juga ada keterangan saksi dari Richard Eliezer yang mengatakan bahwa Ferdi Sambo itu ikut menembak. Lalu mau apa lagi? Seluruh unsur sudah terpenuhi, Bang Timothy. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah apakah ya, selain jaksa yakin bahwa pasal yang tepat adalah 340 yaitu pembunuhan berencana, apakah dalam hal ini jaksa benar-benar serius mewakili korban, mewakili keluarga korban untuk mendapatkan keadilan? Dan yang lebih penting, apakah jaksa serius mewakili rakyat negara Indonesia agar ke depan ya, tindak pidana pembunuhan berencana itu tidak dianggap sebagai perbuatan sepele. Saya kok takut ya Bang Timothy kalau terhadap pembunuhan yang sadis ataupun tindak pidana yang sadis seperti ini, tuntutannya tidak tinggi, itu nanti ke depan akan membuat presiden buruk dan juga membuat contoh kepada masyarakat bahwa main hakim sendiri dan juga membunuh secara berencana itu tidak apa-apa ataupun dianggap ringan. Nah, ini yang bahaya Bang Timothy. Ya, apalagi ini dilakukan oleh aparat negara yang seharusnya justru melindungi masyarakat. Ini kan seharusnya menjadi poin juga ya Bang Martin. Betul. Oke. Terhadap tuntutannya sendiri, yaitu 8 tahun kepada RR dan 8 tahun kepada KM, tanggapannya bagaimana? Kalau menurut saya ya, itu bisa tercermin dari pancaran wajahnya KM dan RR yang menurut saya agak sedikit gembira dia dengar tuntutannya cuma 8 tahun. Namun yang tidak gembira di sini adalah keluarga korban, Bang Timothy. Ya, mereka semua sangat sedih, mereka semua sangat kecewa, bahkan mereka seperti jadi apatis gitu ya. Jadi tidak percaya lagi terhadap hukum di negara ini. Kalau terdakwa pembunuhan berencana itu dituntut cuma hanya dengan 8 tahun. Nah, namun saya berharap ya bahwa apa yang menjadi prediksi saya nanti di hari ini tidak terjadi, yaitu kalau merujuk terhadap apa yang disampaikan Pak Mahfud, itu hanya akan berdasarkan angka-angka saja nanti tuntutan hari ini. Kenapa? Karena kalau kita hitung ya 8 tahun
Dikali 2 aja berapa sih? Ya, 16 tahun, Bang Timo. ya. Menurut saya ini tidak worth it dan tidak adil ya buat beberapa orang ataupun segelintir orang yang sudah menggegerkan Republik ini dan melukai hati dari keluarga korban. Ini sangat tidak adil. Kalau cuma masalah angka aja nanti yang dibacakan. Demikian, terima kasih. Oke, saya ingin minta tanggapan dari Prof. Hipnu. Mungkin terkait dengan tuntutannya dulu, Prof. Hipnu. Kalau kita dengar tadi dari keluarga, sebenarnya ayah dari korban juga tadi sudah hadir dalam program kita sebelum ini. Sekarang dari pengacara juga menyatakan bahwa kecewa dengan tuntutannya yang tadi disebutkan hanya 8 tahun tadi. Kalau kita lihat tanggapan juga beragam, sebagian besar juga kita bisa membaca begitu tanggapan khususnya dari masyarakat yang menyaksikan bahwa 8 tahun itu memang dirasa cukup ringan dibandingkan dengan perbuatannya begitu. Tapi lagi-lagi ini tanpa dasar hukum ya tentu saja masyarakat berpendapat begitu. Tapi banyak pendapat yang mengarah ke arah demikian gitu. Mungkin Anda ada dasar hukumnya kok. Itu kan 340. Bukan, maksud saya pendapat masyarakatnya, Bang Martin, pendapat masyarakat berat ringannya. Dasar hukumnya ada. Pasal 340 itu kan tuntutan primer, sebenarnya ada opsional 3 ya. Hukuman mati, seumur hidup, dan juga pidana paling lama 20 tahun. Nah, namun kan ditafsirkan bahwa paling lama 20 tahun berarti kalau yang sedikit bisa di bawah 20 tahun gitu ya. Nah, makanya kalau masyarakat menganggap bahwa tuntutan ini sangat ringan dan mengecewakan, itu ada dasar hukumnya. Kita tidak bisa bilang bahwa masyarakat tidak ada dasar hukumnya dalam menuntut terpidana ataupun terdakwa pembunuhan berencana itu dianggap sangat ringan gitu loh. Demikian, terima kasih. Ya, karena ada hukuman terberatnya di situ juga dalam pasal tersebut. Prof. Hipnu, dari Anda sendiri bagaimana menalar mengenai tuntutannya ini sendiri? Apakah ini menunjukkan tidak terlalu percaya dirinya jaksa dalam meyakini perbuatan yang dilakukan oleh RR dan Kuat Maruf? Ya, terima kasih Bang Timotius. Kalau saya ada 2 dimensi ya, terkait dengan tuntutan memang ini suatu yang sangat relatif sekali. Sebetulnya tuntutan itu kalau bisa memberikan aspek deterrent, seperti sampaikan Bang Martin tadi. Aspek deterrent itu apa? Suatu seandainya tuntutan tinggi atau toh putusan tinggi itu akan menjadikan pencegahan bagi siapa yang melakukan suatu tindak pidana. Apalagi mungkin seorang penegak hukum. Ini yang menjadi masalah. Oleh karena itu suatu angka itu sangat perlu sekali sebagai bentuk aspek deterrent. Oleh karena itu kalau kita melihat dari kasus ini, kita tinggal menunggu bahwa sejauh mana progresivitas hakim melihat dampak, melihat subjek, melihat objek terkait suatu tindak pidana. Subjek-objek misalkan terkait kemarin ada suatu TKP, ada di tempat suatu penegak hukum, pelaku penegak hukum, korbannya penegak hukum, di rumah penegak hukum, kan begitu kan? Ini yang menjadi masalah. Kemudian juga menjadi ada suatu obstruction of justice. Nah, di sini mudah-mudahan nanti, ya oke, kita hormati penuntut umum. Hakim berpikir progresif, nah, gitu. Sehingga bisa naik, karena suatu putusan itu tidak dikatakan salah apabila melebihi dia ancamkan. Jadi bisa 10, bisa 15 dan sebagainya. Ini yang kita harapkan nanti seandainya dari dari aspek norma sudah, kemudian dari aspek sosiologis, keluarga, masyarakat, wah ini terlalu ringan, ini tidak mencerminkan suatu kondisi di mana pelakunya penegak hukum dan sebagainya. Ini bisa juga karena ini masih ibaratnya tahap pertama, tapi perlu kita kritisi sehingga hakim nanti bisa berpijak pada segi keadilan masyarakat maupun keadilan hukum yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait tuntutan. Ini betul memang. Inilah nanti yang kita tunggu terhadap putusan FS. Kalau yang turut serta aja adalah primer, ya 340, berarti nanti Pak FS juga paling harus masuk 340. Sudah tidak mungkin ke subsidiar, nggak mungkin karena suatu relasinya, suatu hukum begitu primer itu hampir semuanya primer semua. Itu wajib bisa kita tekan Mas Timotius. Oleh karena itu ada 3 kemungkinan nanti. Apakah pidana mati, apakah seumur hidup, apakah 20 tahun. Tapi kalau prediksi saya, kalau tidak ada suatu yang meringankan, berarti pidana mati. Tapi kalau ada yang meringankan, seumur hidup. Coba nanti kita hitung, lihat pertimbangan di siang nanti.
Nah ini kan kita sempat berbicara juga nih, kalau tidak salah sama Prof Ibnu juga kita sempat berbicara, beberapa ahli pidana juga sempat menyampaikan dalam program kita begitu. Kalau penyerta itu, ini mungkin juga yang disebut oleh Bang Martin tadi, biasanya kalau ada otak dari perbuatannya, hukumannya seberapa, penyerta itu biasanya kemungkinan sekitar separuh dari hukuman dari otak pelakunya begitu. Nah ini yang tadi dikatakan Bang Martin, kalau hitung-hitungan, kalau kita gunakan rumus tersebut, penyertanya 8 tahun, maka otak pelakunya ya berarti kali 2, 16 tahun. Ini yang dianggap Bang Martin tadi, yang rasanya tidak adil begitu ya Bang Martin ya, kalau kita gunakan rumusan tersebut begitu. Apakah begitu Prof Ibnu, apakah menjadi wajar kalau akhirnya tuntutannya belasan tahun, ya katakan 16 tahun karena mengikuti rumusan tersebut, karena tuntutan terhadap penyertanya sudah dibacakan Prof Ibnu? Ya, antara rumusan angka sebetulnya kita berpijak pada dampak, pada objek, pada sifat melawan hukumnya. Ini yang harus kita lihat. Kalau kita melihat dari aspek mens reanya dan pelakunya ada 8 penegak hukum, tampaknya kok mungkin nggak 16, mungkin 2 seumur hidup. Seumur hidup. Karena pertimbangan begini Mas, kalau nanti 16 tahun banding, itu bisa turun 15 atau 14 tahun. Demikian juga Kuat dan Riki, banding ataupun putusan bisa turun. Ini menjadi nanti, betul Bang Martin, tidak pindah biasa, jadi aspek deterennya nggak ada. Oke lah, sekarang tuntutan, jangankan banding, pengadilan tingkat pertama, hakim kalau nanti biasa-biasa saja melihatnya suatu perkara, 8 menjadi 6 tahun. Pasti, karena hampir 3/4-nya. Demikian juga nanti putusan FS. Disinilah memang diperlukan adanya suatu mindset bahwa ini tidak pidana yang dilakukan oleh orang biasa dan orang tidak biasa. Dengan demikian harus ada suatu penanganan yang berbeda. Baik suatu pidananya, baik rumusannya, baik aspek deternya, sehingga ke depan tidak terjadi pengulangan suatu tindak pidana yang mungkin terjadi di kalangan suatu penegak hukum. Ya, itu yang diinginkan, karena kasus ini sudah begitu besar pembahasannya di tengah masyarakat begitu, sehingga apapun hasil akhir dari kasus ini pasti akan membentuk sebuah opini di masyarakat, termasuk juga terhadap bagaimana penegakan hukum maupun penegakan terhadap aparat penegak hukum, itu pasti yang akan terbentuk. Kita akan lanjutkan lagi pembicaraan ini, kami akan jeda sebentar dan segera kembali di Breaking News Kompas TV. Tetap bersama kami. Dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Oreo apa? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil.
Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan napasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangatnya counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Kembali lagi di Breaking News Kompas TV menjelang sidang pembacaan tuntutan terhadap Ferdy Sambo. Kita akan masih perbincangkan menjelang sidang tersebut. Nah, saudara, dalam pembacaan tuntutan untuk terdakwa Kuat Ma'ruf yang berlangsung pada hari Senin kemarin, jaksa penuntut umum menyebut tidak ada pelecehan yang dialami oleh Putri Chandrawati di Magelang. Jaksa mengatakan Putri dan Joshua berselingkuh di Magelang. Hal ini disampaikan dalam pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf. Menurut jaksa, salah satu fakta bahwa Putri tidak melakukan visum. Padahal ia adalah seorang dokter dan adanya inisiatif Putri untuk bertemu dengan Joshua setelah dugaan pelecehan, ini menjadi kesimpulan jaksa bahwa yang terjadi di Magelang bukanlah pelecehan, melainkan perselingkuhan. Dikaitkan dengan keterangan saksi Putri Chandrawati yang tidak mandi, membersihkan badan maupun mengganti pakaian setelah adanya dugaan pelecehan seksual, padahal ada saksi Susi sebagai ART perempuan yang dapat membantunya. Tindakan saksi Putri Chandrawati yang sama sekali tidak memeriksakan diri ke dokter pasca dugaan pelecehan seksual, padahal saksi Putri Chandrawati adalah merupakan seorang dokter yang sangat peduli dengan kesehatan dan kebersihan. Adanya inisiatif dari saksi Putri Chandrawati yang masih meminta dan bertemu untuk berbicara dengan korban selama 10-15 menit dalam kamar tertutup setelah dugaan pelecehan. Tidak adanya tindakan saksi Ferdy Sambo meminta visum, padahal saksi Ferdy Sambo sudah berpengalaman puluhan tahun sebagai penyidik, dan tindakan saksi Ferdy Sambo yang membiarkan saksi Putri Chandrawati dan korban berada dalam satu rombongan dan satu mobil yang sama untuk isoman di Duren 3, serta keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf terkait duri dalam rumah tangga, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, melainkan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dalam pembacaan sidang tuntutan Ricky Rizal yang juga berlangsung pada hari Senin kemarin, jaksa juga menyinggung soal aksi Putri Chandrawati untuk mendukung skenario Sambo. Jaksa menyebut Putri mengganti baju yang lebih seksi demi skenario dilecehkan oleh Joshua. Untuk menjalankan skenario seolah dilecehkan, jaksa menyebut Putri Chandrawati yang sebelumnya menggunakan baju sweater, kemudian dikondisikan berpenampilan lebih seksi dengan mengganti baju yang lebih minim. Menurut jaksa, aksi Putri ini dilakukan untuk mendukung skenario seolah-olah Joshua tewas dalam tembak-menembak usai dipergoki melecehkan Putri. Bahwa untuk menjalankan skenario saksi Putri seolah-olah akan dilecehkan atau diperkosa oleh korban, sehingga terjadi tembak-menembak antara korban dengan saksi Richard yang sebelumnya saat datang menggunakan baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam panjang, lalu sesudah berada di dalam rumah sengaja dikondisikan berpenampilan seksi dengan mengganti pakaian yang lebih seksi, yaitu dengan baju model blus kemeja warna dengan pakaian hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam, sehingga seolah-olah menjadi penyebab mengapa korban kemudian berniat melecehkan atau memperkosa saksi Putri Chandrawati. Kita masih bersama dengan penasihat hukum untuk keluarga korban Brigadir Joshua Huta Barat dan juga bersama ahli hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho. Bang Martin, saya yakin keluarga tidak dengan mudah menerima apa yang dibacakan oleh jaksa kemarin dalam sidang tuntutan. Mungkin Anda ingin menanggapi kepercayaan jaksa apa yang terjadi di Magelang yang tidak lagi disebut sebagai sebuah pelecehan, namun justru sebuah perselingkuhan, Bang Martin.
Bang Martin, maaf suaranya belum keluar. Mungkin masih di mute. Saya mau menjawab 3 hal terkait kesimpulan yang disampaikan oleh jaksa. Yang pertama, tidak ada kekerasan seksual, ya. Itu saya sepakat dan keluarga sepakat. Memang tidak ada kekerasan seksual. Lalu yang berikutnya, bukan kekerasan seksual melainkan perselingkuhan. Nah, ini yang kami tidak sepakat, ya. Kenapa kami tidak sepakat? Karena secara rasionalitas hal itu sebenarnya sih ya sangat diragukan, ya. Dan berdasarkan bagaimana perilaku Joshua selama ini, sudah memiliki calon istri yang jauh lebih muda dan cantik, ini seperti sih kecil kemungkinan kalau adanya perselingkuhan. Nah, yang ketiga, seandaikan pun ada hubungan, ya, ini kita berbicara andai-andai, ya, yang menjadi peristiwa yang sebenarnya itu menurut saya Joshua yang menjadi korban, bukan hubungan. Apakah korban itu, ya, apakah di tanggal 7 Juli itu adalah upaya pertama atau tidak, ya, kita tidak tahu. Namun kalau kita kaitkan dengan kesaksian yang disampaikan oleh Vera melalui pengaduan almarhum di tanggal 19 Juni yang mengatakan bahwa yang bersangkutan memiliki masalah yang hanya bisa dia pendam sendiri. Nah, ini kan sebenarnya satu petunjuk, ya, bahwa jadi ada maksud Anda tanggapan antara Joshua dan Bu PC ini tidak mutual gitu, tidak sama begitu ya. Kalaupun ada sebuah hubungan, Joshua bukan pihak yang menginginkan, gitu maksudnya. Seandainya pun ada gitu, ya. Kalau kita hubungkan dengan apa yang disampaikan oleh saksi Vera di tanggal pada saat pemeriksaan saksi di tanggal 19 Juni yang mengatakan bahwa Joshua itu ada satu masalah yang tidak bisa diceritakan kepada siapa-siapa. Ini petunjuk. Nah, sehingga menurut saya terlalu prematur kalau dianggap, ya, ataupun disimpulkan terjadinya perselingkuhan. Kami justru curiga bahwa motifnya itu sebenarnya bukan itu, gitu, ya. Demikian, terima kasih. Apa kalau begitu motif yang, apakah Anda memiliki ada petunjuk adanya motif lain begitu, Bang Martin? Saya lebih percaya bahwa Joshua dalam hal ini adalah sebagai korban yang nyawanya dirampas dan juga korban atas fitnah, ya, terhadap moral ataupun perilaku yang bersangkutan. Dan saya lebih percaya bahwa Joshua itu adalah korban dalam hal ini. Demikian. Oke. Prof. Hipnu, perlukah memang diungkapkan hal tersebut dalam sidang ini mengenai apakah ada hubungan yang sebenarnya kalau kita lihat petunjuknya juga tidak banyak sebenarnya, Prof. Hipnu. Salah satu petunjuknya kan Ibu PC memanggil Joshua dan beberapa hal yang sebenarnya tidak jelas-jelas menunjukkan adanya sebuah hubungan. Contohnya lainnya lagi adalah hasil dari poligraf dari Bu PC yang pada saat ditanya apakah punya hubungan dengan Joshua terindikasi jujur, tidak berbohong. Tapi lagi-lagi poligraf itu juga kan hanya petunjuk begitu, tidak langsung mengungkapkan kebenarannya seperti apa, Prof. Hipnu. Tapi perlukah sampai sejauh itu juga dibahas di dalam tuntutan tersebut? Ya, ini Mas Timothy, kalau dibahas ini kan perkara ini bukan perkara pelecehan seksual, bukan perkara perselingkuhan, apalagi perkosaan. Sehingga memang tidak perlu dibahas, kan. Tapi paling tidak seorang penuntut umum atau hakim itu sudah bisa memberikan gambaran motif penyebabnya itu apa. Disinilah yang sejak awal kita diskusikan di Magelang itu tidak ada suatu data yang konkret, based on evidence yang konkret, tapi di dalam suatu persidangan. Oleh karena itu tampaknya kalau saya melihat hakim penuntut umum menafsirkan dari beberapa perkataan kuat yang konon ada duri dalam keluarga, ada suatu persaingan. Ya mungkin persaingan dalam artian perhatian mungkin, ya. Itu kan perhatian, masih bisa luas gitu, Prof, ya. Bisa luas sekali. Ini tafsir yang sangat luas yang masih perlu diperdebatkan. Tapi paling tidak jaksa ini berusaha untuk bisa memberikan suatu benang merah. Adanya suatu kejahatan berencana ditimbulkan motif adanya suatu yang diskusikan tadi. Apakah itu pelecehan, apakah terkait dengan perselingkuhan. Disinilah yang menjadi nanti bias, ya. Karena kita nggak fair memang. Klien Mas nggak ada. Klien Mas Martin nggak ada. Korban sudah meninggal. Ini nggak ketemu dan itu memang tidak ada bukti-bukti yang lain ke sana.
terutama dari pihak korban kalau memang dikatakan suatu perselingkuhan. Karena perselingkuhan itu kan dua orang yang satu ya kehendak yang sama kan gitu lah. Kehendak sama di luar dari suatu yang formal. Ini yang kita agak sulit melihatkan seperti itu. Tapi dari paparan pinggiran, dari data, dari perkataan beberapa saksi, ada suatu yang mencurigakan. Disinilah yang ditafsirkan oleh penuntut umum motif terjadi perselingkuhan. Nah, ini yang menjadikan suatu ramai sekarang seperti ini. Saya maklum, korban pasti tidak terima dikatakan seperti itu. Ya. Tapi perlu ada suatu suatu pernyataan khusus nanti. Mungkin perlu ada Bang Martin bisa memberikan suatu gambaran juga terhadap kasus ini. Karena jangan sampai juga kasus ini selesai tanpa ada suatu konkret yang jelas. Saya kasihan pada korban, kan gitu loh. Kasihan karena tidak ada suatu pembelaan murni. Tapi juga kasihan juga sekitar penegak hukum, penuntut umum tidak memberikan suatu formulasi yang minimal. Ini saya kira sangat minimalis, Mas Timotius. Adanya suatu kasus yang sedang dibacakan tadi, ada suatu motif perselingkuhan. Ini suatu bukti bahwa suatu yang utuh, perkara itu ada penyebabnya, ada motifnya. Itu menurut saya ini. Walaupun mungkin idealnya ada lebih banyak petunjuk ataupun bukti yang bisa menegaskan hal tersebut gitu ya, Prof. Hipnu. Nah, kita kemarin juga menyaksikan bahwa masih ada banyak hal sebenarnya sepanjang proses pembuktian lalu masuk ke penuntutan kemarin, setidaknya 2 terdakwa dari 5 ini sudah dituntut kemarin. Masih banyak hal yang sebenarnya mengganjal. Ada beberapa hal sebenarnya yang saya tangkap dari JPU maupun dari hakim yang sambil menginterogasi atau memeriksa terdakwa itu rasa-rasanya itu belum lengkap gitu, atau rasa-rasanya masih mengganjal. Beberapa contoh dalam hal Ferdy Sambo mungkin masih mengganjal mengapa Ferdy Sambo tidak langsung menanggapi setelah tahu bahwa terjadi pelecehan terhadap Ibu PC pada tanggal 7 malamnya kan sudah dikasih tahu kepada Ferdy Sambo, tapi tidak langsung entah itu menjemput dan lain-lain begitu. Ada juga mengenai Kuat Maruf dan Ricky Rizal yang menjaga kamar Bu PC di Magelang, menjaga di tangga tanpa tahu sebenarnya menjaga itu untuk apa, karena tidak diceritakan juga ada kejadian apa di Magelang gitu. Ini hal-hal seperti ini kan banyak yang masih mengganjal sebenarnya, Prof. Hal-hal mengganjal itu apakah harus diterima sebagai sesuatu yang mengganjal, harus dicurigai, ada suatu cerita yang tidak lengkap atau sengaja ditutupikah, atau seharusnya ya karena tidak jelas maka hakim tidak boleh memasukkannya dalam pertimbangan, atau seperti apa sebenarnya, Prof? Ya, kita harus bedakan, betul Mas Timothy, bahwa ketika melakukan suatu pembuktian, penuntut umum terbatas pada unsur-unsur pembuktian berencana. Pasal terkait barang siapa, bagaimana perencanaannya, siapa yang turut serta, bagaimana peran masing-masing turut serta yang dilakukan. Nah, disinilah memang motif tidak begitu penting, tapi motif menjadi syarat timbulnya kehendak. Kan itu permasalahan itu. Sehingga seolah-olah begitu syarat kehendak ini menjadikan suatu terlewati, mengganjal. Artinya tidak lengkap, tidak utuh kan begitu, tidak utuh. Tapi bukan berarti keliru, enggak, karena korban sudah ada, pelaku sudah ada. Tapi motif yang masih tidak utuh. Oleh karena itu, saya melihat dengan perkembangan waktu kemudian penahanan terus berjalan, ya kan? Ini kan proses berjalan terus. Yang waktu harus kejar-kejaran dengan waktu penahanan yang dilakukan, sehingga tidak sampai pada motif itu dicari dengan jelas. Apalagi korban sudah meninggal. Ini yang agak timpang gitu loh, agak timpang sehingga seolah-olah korban tersudutkan gitu loh, Mas. Dalam konteks seperti ini, maka tadi saya katakan penuntut umum mengambil suatu cerita motif yang minimalis dari bukti-bukti sekunder. Sekunder itu misalkan tadi katakan kemarin kuat, ya kan, adanya suatu bukti di dalam rumah, adanya suatu ketidakharmonisan, kan begitu juga kan, adanya suatu cerita kenapa begitu ada pelecehan kok langsung di Jakarta masih dalam suatu kebersamaan. Berarti kan ada sesuatu yang sesuatu yang sebetulnya tidak biasa tapi menjadi biasa. Kan begitu kan? Nah, dugaan-dugaan itu yang saya kira ditafsirkan oleh penuntut umum menjadikan oh ini ada suatu perselingkuhan. Sebab kalau pelecehan itu langsung pasti marah. Apalagi perkosaan, duduk pun nggak mau.
melihat nggak mau pasti. Iya, ketakutan. Kan gitu Mas Timotius. Nggak mau kan gitu kan? Iya. Nah ini kalau sudah memang ada suatu yang perselingkuhan itu kan ada dua mutualisme itu. Sehingga jalannya sama. Di sinilah tafsir. Saya melihatnya tafsir dari penuntut umum ke sana. Tapi tafsir itu nilainya bagaimana di sebuah peradilan, Prof? Ya, terhadap pembuktian tidak berpengaruh karena ini hanya memberikan suatu ini berarti bisa dimundurin nggak Mas? Suatu kasus bahwa ada suatu kehendak, ada suatu motif. Karena akan janggal pasti motif ketika suatu kasus tidak ada motif. Ya. Itu sudah tidak mungkin kan itu loh. Motif yang lain mungkin belum ditemukan. Nah, siapa tahu tadi Bang Martin suatu saat ya berjalan waktu bukti ada motif yang sebetulnya bukan perselingkuhan tapi motif lain lah, itu kita menarik kembali. Karena ini kan memang kasus ini kan kasus yang cukup rumit ya. Sejak awal memang ada hal-hal yang tidak dijelaskan secara konkret. Bisa jadi suatu saat begitu selesai dengan perkembangannya waktu ada motif lain, oh ternyata motif ini meninggal Yosua. Bisa jadi. Bisa sama sekali berbeda dengan apapun dugaan di dalam sidang gitu ya. Betul. Gitu. Tapi itu kan banyak tidak mengubah. Kasus kan gitu Mas ya. Banyak kasus Mas Timotius. Jadi hal-hal tersebut itu misalkan kalau sampai pada PK, itu kan bukti-bukti baru itu kan muncul. Itu yang ditemukan ketika peristiwa itu tidak muncul dalam suatu persidangan. Itu sering terjadi sehingga ternyata keliru itu dalam suatu persidangan yang awal. Bisa jadi. Tapi kalau motif dibuktikan belakangan seharusnya tidak mengubah apapun terhadap vonis ya. Mengingat tetap saja sidang ini kan mencari kebenaran terkait dengan peristiwa pembunuhan begitu. Apapun motif pembunuhannya kan tidak mempengaruhi seharusnya tidak mempengaruhi hukumannya ataupun vonis yang diberikan oleh hakim gitu ya, Prof. Betul. Ya, tapi bagi penstudi masyarakat bisa menjadikan eksaminasi nanti. Apakah yang disampaikan motif ini betul atau tidak dengan menggali keterangan-keterangan yang ada. Kan ini nanti ini kan baru dari penasihat penuntut umum Mas, motif belum lagi dari penasihat hukum. Bisa nanti kunci-kunci yang disampaikan bisa berubah lagi kan itu. Oke. Bang Martin sudah bergabung lagi bersama kami? Ya, Bang Martin, saya tadi berbicara mengenai masih banyaknya hal-hal yang masih mengganjal. Tadi saya menggambarkan mengenai bagaimana tanggapan Ferdy Sambo pada saat mendengar cerita dari Bu PC, bahwa Bu PC masih bisa satu mobil dengan Joshua walaupun mengatakan tidak sudi satu mobil dari Magelang, tapi buktinya dari waktu sudah tiba di Jakarta tetap bisa satu mobil. Walaupun Bu PC juga mengakui bahwa tidak menyadari siapa saja yang ada di mobil tersebut. Itu yang tadi dikatakan Prof. Hipnu. Agak janggalnya ya karena ini kan harusnya agak traumatik pengalamannya. Kalau ketemu orangnya lagi seharusnya ya ragu atau takut bahkan gitu. Tapi ini Bu PC malah tidak menyadari. Beberapa hal lain yang mengganjal seperti apa yang dikatakan oleh Kuat Ma'ruf yang mendengar perintah hajar, sementara Ricky Rizal yang hampir berada di lokasi yang tidak jauh berbeda dari Kuat Ma'ruf pada saat penembakan, mengaku tidak mendengar perintah apa-apa dari Ferdy Sambo. Jadi hal-hal seperti ini kan masih banyak yang mengganjal sebenarnya. Dan mungkin kita tidak akan pernah mengetahui kebenaran yang sebenar-benarnya itu seperti apa. Ataukah apakah itu memang kebenarannya atau masih ada yang ditutupi gitu. Tapi peradilan ini harus tetap berakhir dengan sebuah vonis. Nah, bagaimana Anda menanggapi hal-hal yang saya yakin bagi Bang Martin juga masih banyak yang mengganjal sebenarnya di sini? Kalau saya melihat begini ya, keterangan dari para terdakwa dan saksi mahkota ini ya, kita kan bisa lihat dari mana yang logis, mana yang tidak. Tadi kalau dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh PC, bahkan dia tidak tahu pergi berangkat dengan siapa gitu ya. Awalnya juga dia tidak tahu bahwa Kuat itu naik ke lantai 3, padahal sudah ada jejak digital yang memperlihatkan bahwa Kuat itu naik ke lantai 3 atas ajakan berdasarkan panggilan tangan gitu ya, begini. Nah, ya sah-sah saja sih kalau terdakwa itu menyangkal ya terhadap suatu peristiwa. Ya tujuannya apa? Untuk minimal meringankan ataupun yang lebih ekstrim lagi membebaskan mereka gitu ya. Nah, namun dalam hal ini kita memang memiliki keterbatasan karena banyak saksi-saksi dan terdakwa yang tidak kooperatif dan berbelit gitu ya, dan cenderung tidak mengakui perbuatan. Namun kita bisa melihat dan bisa mengambil dari keterangan saksi dan juga bukti-bukti yang lebih relevan. Ya, seperti apa?
keterangannya Richard Eliezer, ya, baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi. Lalu apalagi keterangannya Romer yang melihat bahwa ada perencanaan ya ataupun menggunakan sarung tangan. Lalu beberapa potongan dari keterangan saksi yang dianggap berbelit seperti keterangan Ricky yang mengatakan bahwa di Magelang itu sempat terjadi pertemuan 15 menit. Lalu ada pelucutan senjata, lalu ada upaya untuk memerintah dan untuk menembak di Jalan Saguling, dan itu berkesesuaian dengan keterangannya Richard. Lalu bukti-bukti yang lain seperti pendapat ahli ya, 2 pendapat ahli pidana yang mengatakan sudah tergenapi unsur perencanaan di kasus ini. Lalu pendapat ahli kriminolog yang mengatakan bahwa memang perkara ini perkara 340 pembunuhan berencana. Lalu apalagi yang kurang? Saya pikir berdasarkan hukum acara kita, hakim untuk memvonis suatu hukuman ya hanya membutuhkan 2 alat bukti dan keyakinan. Saya pikir sudah clear, Bang Timothy. Ya. Kalau kita konstruksinya itu berpikirnya berdasarkan pasal 340, yaitu menghilangkan nyawa orang lain atau merampas nyawa orang lain dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu. Nah, jadi kita tidak perlu membahas hal yang lain. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan kekerasan seksual, saya pikir ini udah patah. Ya, awalnya kan mereka ini sangat yakin bahwa jaksa itu sependapat dengan mereka. Faktanya apa? Tidak, justru lebih ekstrim lagi, menyudutkan kedua belah pihak. Yang mana menurut kami, kalau berdasarkan petunjuk yang saya sampaikan tadi, sebenarnya Joshua ini adalah korban perampasan nyawa dan juga korban dari relasi kuasa gitu ya, oleh kedua atasannya. Demikian, terima kasih. Oke, jadi kalau masih ada hal-hal fakta-fakta yang mungkin disembunyikan atau tidak diungkap khususnya oleh para terdakwa di sini, kemungkinannya memang tidak akan kita pernah ketahui, tapi ini kan merampas persidangan, fakta-fakta dari persidangan yang seharusnya bisa mengungkap lebih banyak di dalam persidangan, Bang Martin, tapi akhirnya tidak mungkin terungkap. Dan kalau kita dengarkan keterangan khususnya dari Kuat Maruf dan juga Ricky Rizal, apakah Anda percaya bahwa pada akhirnya mereka tidak lagi memberikan kesaksian ataupun keterangan berdasarkan kesetiaan pada Ferdy Sambo, tapi sudah seterang benderang mungkin, sejujur-jujurnya, yang Anda yakini bagaimana, Pak Martin? Enggak, jadi memang ada beberapa bagian yang jujur, namun ada beberapa bagian yang saya lihat itu pengkondisian. Apa gunanya untuk menyesuaikan dengan konsep pembelaan dari kedua majikannya ini gitu ya, bahwa semuanya itu hanya spontan, emosi, ya, walaupun meminta maaf kepada keluarga korban, tapi dilandaskan dengan emosi, ya, walaupun meminta maaf kepada Richard, tapi dilandaskan juga dengan salah perintah. Ini kan semua konsepnya ke arah menghilangkan unsur perencanaan dan dengan sengaja itu. Jadi sebenarnya Ferdy Sambo itu sudah siap untuk dihukum, tapi dihukumnya dengan pasal 338. Nah, ini yang menurut kami tidak sependapat gitu, dan kami yakin bahwa jaksa itu sependapat juga dengan kami bahwa memang konteks perkara ini adalah pembunuhan berencana. Nah, namun kembali lagi harus saya ulang ya, Bang Timothy ya, biar mungkin pada bagian ini ada yang menonton dari pihak Kejaksaan Agung, bahwa keseriusan dalam mewakili keluarga korban dan juga karena kasus ini sudah mengunggah dan juga membuat publik geram, itu harus diperhatikan. Jadi cerminannya itu dari keseriusan jaksa adalah dari tuntutan. Seberapa serius tuntutan dari jaksa penuntut umum itu dicerminkan dari apa yang diatur di dalam pasal 340, yaitu hukuman mati, seumur hidup atau 20 tahun. Kalau tidak berdasarkan 3 kualifikasi tersebut, saya curiga bahwa jaksa itu tidak serius dalam perkara ini. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Itu yang menarik juga tuh, Prof. Ibnu. Jadi sebenarnya jaksa di sini seharusnya mewakili rasa keadilan siapa? Rasa keadilan korbankah? Atau rasa keadilan masyarakat? Atau bagaimana sebenarnya posisinya, Prof. Ibnu? Jaksa itu berpikir dari subjektif, adalah subjektif mewakili negara, mewakili masyarakat, mewakili korban, tapi juga objektif terhadap hukumnya, kan itu kan. Makanya kalau memang suatu perkara itu tidak terbukti, ya diputus bebas. Kalau memang perkaranya ternyata tidak mempunyai suatu bukti yang cukup, ya dituntut lepas dan sebagainya. Itu konteks teori posisi sebagai jaksa. Demikian juga adalah penasihat hukum. Konteksnya adalah berpikir dari
objektif hukumnya, subjektif pemikirannya. Makanya apapun yang dilakukan adalah berpikir subjektif. Nah, sekarang kita bicara objektif, Mas. Dalam hal seperti ini, saya kira jaksa mudah-mudahan juga mendengar Bang Martin, melihat pertimbangan seperti ini. Ini suatu yang menarik, ya kan hari ini namanya suatu tuntutan itu kadang-kadang kalau kita melihat putusan itu, saya sebagai dosen itu kadang-kadang detik-detik akhir baru ditulis. Nah, itu. Misalkan 1 jam sebelumnya, 2 jam sebelumnya, kan itu loh. Ya, itu biasanya hasil riset loh, pertanyaan loh, kadang-kadang ya kita nggak tahu kenapa 1 jam, 2 jam, tapi bayangan konkret dari suatu formulasi hukumnya sudah terpenuhi. Tinggal angkanya ini yang kadang-kadang kita belum ada suatu keputusan yang bulat mungkin ya. Sehingga itu bisa sampai menit terakhir tuh, Prof, ditentukan angkanya. Zaman menit terakhir. Okay. Nah, tapi dulu loh ya, waktu saya riset loh ya, sekarang kan itu kan kita berkembang lagi, riset seperti itu. Ya harapannya begitu, Prof, tapi bisa jadi juga masih sama gitu ya, Prof, masih. Ya mudah-mudahan. Lah, oleh karena itu kalau mendengar hari ini sebagai bentuk kualifikasi, sebagai hitung-hitungan, kalau tadi dikatakan ini 8, saya juga kaget. Saya itu sudah berpikir gini, Bang Martin. Kalau memang kuat itu 8, si Ricky itu di atas 8, 10 dan sebagainya, karena perannya sebagai penegak hukum. Iya, sebagai penegak hukum yang harus bisa mencegah, ya kan, memahami juga ya atasannya, tapi masuk di dalamnya, gitu loh. Kalau kuat sih memang dalam arti penting kan asisten dia, kan asisten yang mungkin dan hasil IQ-nya juga agak rendah sehingga dia hanya mengikuti aja. Tapi sebagai sebagai penegak hukum yang mampu mencegah, itu harusnya tinggi. Tapi juga, wah kok sama juga, kan itu loh. Nah, inilah terminologi ini, jadi jangan-jangan prediksi saya, kalau itu R itu 8, kuat 8, ya nanti justice kolaborasi mungkin setengahnya. Nah, setengahnya, 4 atau 5 lah katakan seperti itu. Pasti di bawahnya, nggak mungkin sama. Nah, dengan demikian tinggal sekarang Bu PC sama FS. Karena dari kasus ini yang terjadi adalah sebenarnya sumber masalahnya adalah Bu PC. Kan gitu kan, PC. Baru Bu PC melaporkan pada FS, terjadilah suatu pembunuhan berencana. Nah, kalau itu sebagai bukti primer, tersangka turut sertanya primer, berarti harus juga primer. Kan itu. Dan kalau ini melihat sebagai subjek pelakunya adalah penegak hukum, di rumah penegak hukum, dan banyak anak buah penegak hukum, saya melihatnya nanti adalah seumur hidup. Karena banyak unsur pemberatnya gitu ya, Bro? Iya, itu. Itu kita akan dengarkan nanti pagi ini akan berlangsung sidangnya. Sedikit tadi kita tunjukkan gambar ada sejumlah terdakwa yang juga sudah tiba saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi yang Anda lihat ada Agus Nurpatria diikuti oleh Hendra Kurniawan dan juga satu mobil bersama Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Verdi Sambo juga sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang ada 2 sidang yang akan dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan kasus ini. Yang pertama adalah pembacaan tuntutan terhadap Verdi Sambo, sedangkan untuk Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan nanti akan mengikuti sidang yang menghadirkan saksi ahli atau akan menghadirkan ahli yang meringankan bagi terdakwa. Kita masih akan bahas lebih jauh lagi. Kita jeda sebentar, kami akan segera kembali di Breaking News Kompas TV. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up.
Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Kok nilainya ada merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita Sakit kepala? Menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Saudara terdakwa pembunuhan Yosua, Kuatmaruf dan Ricky Rizal kemarin menjalani sidang tuntutan. Keduanya dituntut jaksa dengan hukuman 8 tahun penjara. Pidana terhadap terdakwa Kuatmaruf dengan pidana penjara selama 8 tahun, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun. Anak buah Ferdi Sambo, Kuatmaruf dan Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara. Jaksa menilai Kuat sudah mengetahui rencana penembakan Yosua terbukti dengan inisiatifnya membawa pisau di tas selempangnya. Sementara Ricky juga menghendaki kematian Yosua dengan bersedia membackup Sambo saat melakukan penembakan. Tuntutan jaksa kepada 2 terdakwa kasus pembunuhan Yosua itu mendapat respons dari keluarga. Ayah Yosua, Samuel Huta Barat menilai seharusnya tuntutan Ricky lebih tinggi daripada Kuatmaruf. Karena Ricky mengetahui banyak soal skenario Sambo dan posisinya sebagai anggota polisi. Sangat kami sayangkan tuntutan itu kok boleh sama yang sama dengan Kuatmaruf hukumannya, tuntutan hukumannya. Seharusnya berapa hukumannya Pak? Ya seharusnya tuntutan hukuman itu haruslah berbeda dengan Kuatmaruf. Sedangkan si Ricky Rizal yang jelas dia mengetahui banyak soal rencana-rencana si Ferdi Sambo. Dan apalagi dia adalah seorang penegak hukum ataupun polisi. Jadi menurut pertimbangan kami seharusnya dia semaksimal mungkin. 2 terdakwa pembunuhan Yosua sudah menjalani sidang tuntutan. Selanjutnya 3 lainnya, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Richard Eliezer akan menghadapi tuntutan jaksa pada hari Selasa dan Rabu.
Tim Liputan, Kompas TV. Kita masih bersama pengacara dari keluarga korban Yosua Huta Barat, ada Bang Martin Lukas, dan masih bersama Prof. Hipnu, pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman. Bang Martin, terkait dengan peran dari PC dan Ferdy Sambo, kalau tadi sempat ada pembahasan bahwa kalau begini sumber masalahnya rasa-rasanya menjadi Putri Chandrawati, begitu. Kalau tidak ada apapun itu hubungan antara Bu PC dan Yosua, mau apalah itu, kita ada yang mengatakan pemerkosaan, pelecehan, perselingkuhan, apapun itu, tapi kuncinya ada di Bu PC, begitu. Sementara kalau untuk otak pembunuhan ini tampaknya memang di Ferdy Sambo, terkait juga dengan apapun yang terjadi pada Bu PC tersebut, begitu. Nah, kalau melihat peran dari Ferdy Sambo maupun munculnya masalah yang berasal dari apapun yang terkait dengan Ibu Putri Chandrawati, samakah menurut Anda, Bang Martin, tanggung jawab yang harus mereka pikul, ataukah karena yang merencanakan pembunuhan dipercaya adalah Ferdy Sambo, maka berbeda, maka Ferdy Sambo lah yang memang seharusnya menerima hukuman terberat. Kalau Bu PC bisa menerima hukuman di bawah Ferdy Sambo, cukup wajar, atau menurut Anda sama, Bang Martin? Jadi begini, kalau kita berbicara mengenai aktor intelektual dan juga pemberi perintah ya dalam hal ini, ataupun perencana, saya pikir Ferdy Sambo dan Putri ini memasuki kualifikasi dari apa yang disebut dengan perencana dalam rumusan pasal 340. Bersama-sama begitu ya, tidak ada satu yang perannya berbeda. Ya, kita tidak boleh lupa ya bahwa benar tadi seperti yang Bang Timothy sampaikan, pemicu dari tindakan perencanaan pembunuhan ini adalah dipicu dari informasi yang disampaikan oleh Putri. Lalu tidak sampai di situ saja, Bang Timothy, bahwa ternyata sebelum peristiwa pembantaian sudah ada perintah ya untuk menabrakan mobil gitu ya kepada Ricky Rizal ke sebelah kiri, di mana pada saat itu sebelah kiri ada Joshua ya. Nah itu kan walaupun tidak terlaksana, itu juga merupakan petunjuk. Itu berdasarkan keterangan dari saksi Richard Eliezer. Lalu yang ketiga, ada perencanaan di Jalan Saguling. Nah dalam perencanaan Saguling itu, peran PC itu sangat aktif. Baik pasca di lantai 3, di mana dia naik bersama-sama dengan Kuat yang melalui lift itu yang dengan memanggil tangan tadi, diduga disitulah PC mengkondisikan dan juga memberikan skenario untuk untuk pembantaian di Duren 3. Lalu pada saat pembicaraan juga terlihat Putri ini dengan Ferdy Sambo melalui keterangan Richard Eliezer ya, membicarakan mengenai sarung tangan dan juga mengenai rencana untuk yang terjadi di Jalan Duren 3. Nah itu aktif. Lalu yang berikutnya, Bang Timothy, PC ini bersama-sama dengan korban ya mengarahkan Joshua ya dan juga terdakwa yang lain ke tempat pembantaian di Jalan Duren 3. Nah lalu yang ketiga, PC ini sudah memiliki rencana untuk menguatkan ya, untuk menguatkan apa yang diskenariokan oleh Ferdy Sambo. Apa itu? Dengan mengganti pakaian ya, yang tadinya memakai celana legging menjadi celana yang pendek gitu ya, seperti hot pants, agar menguatkan bahwa memang benar Joshua itu melakukan pelecehan pada saat di Duren 3. Nah itu tidak dilakukan secara spontan, Bang Timothy. Itu sudah dilakukan ya, dan sudah direncanakan sebelum peristiwa penembakan. Itu terjadi, itu fakta. Lihat aja CCTV-nya. Apakah ada penggantian pakaian pasca penembakan? Tidak ada. Jadi memang sudah diganti sebelum penembakan itu dilakukan. Gunanya apa? Untuk menguatkan. Nah itu adalah bagian dari perencanaan. Ya. Oleh karena itu, saya pikir ya kalau dari bobot perencanaan, Ferdy Sambo ini, namun dalam hal ini Pak, ataupun pelakunya yang memenuhi seluruh unsur adalah Ferdy Sambo, karena memang kalau secara bukti belum ada bukti yang bisa membuktikan bahwa memang Putri itu ikut menembak dan merampas nyawa, sehingga walaupun juga tidak menembak, nah itulah gunanya pasal 55 ayat 1 ya, bahwa pelaku itu tidak harus memenuhi seluruh unsur. Namun saya yakin bahwa dalam hal ini aktor intelektual dan perencana itu mereka berdua dalam hal ini. Demikian, terima kasih. Keduanya memang dan seluruh terdakwa ya, paling tidak Bu PC, Ferdy Sambo, Kuat dan Ricky Rizal
tidak mengakui adanya perencanaan sehingga detil-detil dalam perencanaan seperti tadi, siapa yang menyarankan untuk Bu Pece menggunakan baju yang lebih minim, siapa yang bahkan menyarankan sampai Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf itu harus ikut sampai ke Jakarta, ini kan tidak akan pernah terjawab nih, Bang Martin. Jadi tidak akan pernah terjawab siapa yang menyarankan tiap-tiap detil hal tersebut begitu. Tapi dari situasi yang tercipta, bisakah itu disimpulkan hingga akhirnya dijatuhkan vonis yang tepat kepada orang yang dipercaya menjadi otaknya? Kalau yang Anda lihat dari kondisi saat ini, Bang Martin. Kalau menurut saya bisa, sangat bisa, karena kan ya keterangan terdakwa itu kan memang punya hak ingkar ya. Kalau kita berharap kebenaran material itu bisa didapat ataupun harus didapat dari keterangan terdakwa, saya pikir itu mustahil. Karena ini bertentangan dengan hak ingkar tersebut. Sehingga ya kita gunakan dari bukti-bukti yang lain gitu ya, sesuai dengan pasal 184. Kan ada saksi, ada ahli, surat, ya, terus petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Nah, ya dalam kasus ini mau nggak mau kita menggunakan dari apa yang ada. Nah, mengenai siapa yang akan menyimpulkan, ya kemarin kan jaksa sudah membuat satu kesimpulan, walaupun kesimpulannya sebenarnya kan menyerang dua pihak sebenarnya, baik korban maupun terdakwa. Tapi nggak apa-apa, itu tetap kita hargai lah, walaupun kami punya pendapat sendiri, karena kan mereka tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi ya. Walaupun yang paling kami tidak sepakati adalah representasi dari mereka itu kurang mewakilkan ya, dengan tuntutan hanya 8 tahun kepada terdakwa pembunuhan berencana. Saya takut nanti setiap orang itu melihat ini hal yang sebagai pendukung gitu, bahwa melakukan pembunuhan berencana dan juga melakukan eksekusi tanpa putusan pengadilan itu dibenarkan dengan hanya dituntut ringan. Nah, ini yang bahaya, Bang Timothy. Nah, mengenai penjelasan tadi lebih jelas, saya pikir nanti Prof. Hipnu bisa menjelaskan tuh ya mengenai pembuktian, karena ini adalah bidangnya Prof. Hipnu. Demikian, terima kasih. Ya, Prof. Hipnu, menemukan siapa sebenarnya otak dari perencanaan ini tanpa pernah ada yang mengaku, bahkan tanpa pernah ada yang menunjuk, khususnya dari terdakwa lainnya, siapa sebenarnya otaknya. Tapi Anda percaya bahwa pengadilan ini akan bisa menemukan apakah benar di Ferdy Sambo, apakah justru di Putri Chandrawati, atau apakah seperti yang dipercaya oleh Bang Martin tadi, memang dua-duanya ini yang ikut merencanakan. Anda yakin sidang ini akan bisa menemukan hal tersebut di tengah tidak adanya pengakuan? Sangat yakin, karena di dalam hukum itu berlaku asas non-incrimination. Suatu asas yang mengatakan bahwa seorang terdakwa, seorang tersangka tidak dibebani pembuktian. Satu. Kemudian kita turunkan di dalam pasal 66 KUHP. Seorang terdakwa juga tidak diberikan suatu pembuktian. Makanya namanya di dalam pasal 184 itu adalah keterangan. Keterangan itu bisa pengakuan, bisa pengingkaran. Sehingga kita kemarin ketika mendengar keterangan para terdakwa itu jangan seolah diterima sebagai bukti, itu adalah sebagai klarifikasi. Dan itu klarifikasi. Namanya terdakwa dalam keadaan apapun yang saya pernah lihat, tidak pernah ada yang ngaku. Tidak ada yang pernah ngaku. Ngaku pun juga harus didukung dengan alat bukti. Dan gitu, seandainya ngaku. Maka sudahnya di situ, Mas. Oleh karena itu, dalam konsep di sini, pembuktian-pembuktian yang sudah diperoleh dari khususnya adalah Eliezer yang mengatakan sudah dipanggil, memerintahkan menembak, kemudian senjatanya sudah ada, kemudian terkait dengan ahli digital forensik, ahli balistik forensik itu yang menentukan, Mas Timothy. Yang tembakannya adalah 7, tapi yang diakui Eliezer 3 atau 4, tapi ada 3 berarti setan yang menembak, kan nggak mungkin. Tapi keterangan dari saksi bahwa senjatanya juga masih menempel di DNA siapa itu Joshua. Pertanyaannya, apakah senjata yang diambil dari Magelang itu kemudian ditempelkan kembali pinggangnya? Kita juga tidak jelaskan di situ. Tapi yang jelas keterangan dari saksi bahwa senjata yang menembak dinding adalah senjata Joshua. Artinya mungkin yang diambil dari Magelang direkayasa, ditempelkan di pinggangnya untuk tembakan yang kemudian sidik jarinya dihilangkan. Ini suatu rekayasa yang luar biasa. Jadi sudah ketemu sebetulnya. Tidak ketemu aktor intelektual perencanaan adalah FS yang mengetahui senjata, penembakan dan sebagainya. Kalau toh tidak ngaku, yo
tidak ada namanya terdakwa ngaku, nggak ada Mas, nggak ada. Nah, kalau ini saya ingin kembali ke KM dan RR nih, Prof. Ibnu. Beberapa poin pemberat yang dibacakan dalam tuntutan terhadap mereka oleh JPU, salah satunya RR berbelit-belit dalam memberikan penjelasan, gitu. Dan kita lihat juga pada saat khususnya sidang pemeriksaan terdakwa. Ya mungkin saya secara pribadi merasa pertanyaannya cukup jelas, tapi RR meminta diulangi lagi pertanyaannya, mengatakan belum menangkap maksudnya apa. Salah satunya adalah pada saat jaksa menanyakan bagaimana Anda memaknai perintah Sambo. Akhirnya jadi panjang pembahasan mengenai perintah yang mana, perintah tembaknya kah, atau perintah untuk memanggil Eliezernya, atau perintah untuk mengkonfrontasi Yosua-nya. Akhirnya jadi pembahasannya seperti itu, dan kalau saya sebagai pemirsa menyaksikannya, cukup jelas sebenarnya pertanyaannya, tapi kok dibawa berbelit-belit gitu. Sehingga ujung-ujungnya di tuntutan memang itu disebutkan oleh jaksa berbelit-belit. Kuat Ma'ruf juga ada beberapa hal yang memberatkan begitu. Kalau tadi Bang Martin mempercayai bahwa mereka belum terbuka. Mereka belum sepenuhnya mengatakan hal yang sejujur-jujurnya mengenai apa yang terjadi. Tapi kan muncul pertanyaan juga, Prof. Ibnu, apa untungnya buat RR dan KM untuk bungkam mengenai hal ini? Tidakkah mereka juga sebenarnya lebih untung kalau mereka terbuka saja? Ataukah memang ada posisi yang harus mereka pertahankan dalam hal ini yang justru akan menguntungkan? Tadi kita sempat membahas kalau RR dan KM ini 8 tahun, kemungkinan justice collaborator seperti Eliezer mungkin 4-5 tahun atau bahkan mungkin kurang pun masih memungkinkan begitu, bisa jadilah gitu. Tidakkah lebih untung mereka terbuka begitu, Prof. Ibnu? Pendapat Anda mengenai hal ini bagaimana? Ya, disinilah yang disebut kesetiaan tanpa batas. Kesetiaan tanpa batas itu yang sangat keliru sekali. Makanya harusnya kalau kita melihat suatu seperti ini, jalur sebagai bentuk atasan bawah itu harusnya sudah lepas. Ini yang saya tidak mengerti, kenapa tidak sampai memberikan suatu keterangan jelas. Karena namanya suatu hukum pidana, pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban pribadi, bukan pertanggungjawaban pengganti. Bukan strict, kita adalah strict liability kalau kita melihat hukum lingkungan. Kita enggak. Strict liability juga tidak. Oleh karena itu di sini perlu suatu penjelasan, Mas. Pertanggungjawaban langsung. Nah, inilah yang mungkin saya melihatnya gini, Mas. Karena di RR ini kan RR ini kan masih polisi. Masih polisi loh, belum pecat loh ya. Ya, belum pecat. Jadi mungkin ada dalam benak kira-kira mungkin ada sedikit ya agak melindungi. Karena jangan sampai nanti dipecat, kan gitu kan. Ada suatu perlindungan tertentu. Lain kalau sudah dipecat, mungkin akan bebas. Padahal belum dipecat. Sehingga nanti dengan kondisi yang seperti tidak terbuka, harapannya menurut saya adalah tidak sampai ada suatu pemecatan kode etik. Nah itu yang timbul. Ini yang membedakan dengan Sambo, yang membedakan dengan yang lain yang sudah dipecat. Memang terbuka semua. Seperti obstruction of justice, begitu dipecat kan saling terbuka. Kan itu. Nah ini RR belum dipecat, jadi ada sesuatu yang sedikit ditutupi ketika ada suatu masalah yang terkait dengan jalur relasi kuasa itu tidak terbuka sepenuhnya. Dia masih berharap jangan sampai dipecat. Itu mungkin alasan yang bisa Anda simpulkan. Kalau dari Bang Martin, apakah Anda masih melihat alasan mengapa RR dan KM seperti yang Anda katakan tadi, Anda percayai bahwa mereka belum sepenuhnya terbuka, masih dalam posisi melindungi? Kalau saya lihat malah sebaliknya, Prof. Ibnu. Justru saya lihat Ricky ini memang minta dipecat. Bukan tidak mau dipecat, justru dia mau minta dipecat. Karena kenapa? Ya, saya melihat bahwa memang benar tadi disampaikan Prof. Ibnu, kesetiaan tanpa batas itu yang buruk ya. Kenapa? Karena dengan tidak menyampaikan yang sebenarnya ataupun masih menyimpan sesuatu hal informasi yang penting dalam suatu peristiwa penting, dalam persidangan resmi seperti ini, saya pikir itu sangat tidak terpuji. Nah makanya saya sepakat bahwa memang dalam hal ini Ricky itu bukan memikirkan kepentingan yang terbaik baik bagi dirinya maupun bagi keluarganya gitu loh. Sehingga tadi kalau dikatakan dengan loyalitas tanpa batas, dia justru loyal terhadap orang yang justru sudah membuat posisinya dalam keadaan sulit. Nah namun kan segala suatu tindakan itu ada pertanggungjawaban. Nah, kami melihat nanti apabila Ricky ini tidak di PTDH, itu tentunya sesuatu hal yang tidak adil ya bagi keluarga korban dan juga bagi keadilan bagi masyarakat. Sehingga kami mendorong
setelah peristiwa ini inkrah, Ricky itu harus di PTDH juga, tidak bisa tidak di PTDH. Jadi nanti polisi macam apa gitu ya, yang masih tetap berdinas, padahal dia ikut turut serta membunuh polisi juga dengan cara yang sadis, dengan perencanaan dan dengan sengaja. Ini seandainya jadi polisi juga pada saat dinas, apakah rekan-rekan polisi yang lain mau berpartner sama dia? Saya pikir nggak mau juga. Nah, oleh karena itu, ya ini pegang komitmen saya, Bang Timothy, bahwa Ricky dalam hal ini setelah putus dia wajib di PTDH. Kalau tidak, kami akan bersuara terus. Demikian, terima kasih. Kalau untuk Kuat bagaimana Pak Martin? Ya kalau Kuat ya dia kan sipil, ya. Kami ya alasannya untuk tetap bertahan, maksud saya, tetap bertahan pada apa yang ia sampaikan di pengadilan. Oke, ya kalau Kuat sama Ricky ya sama-sama loyal. Jadi gini loh, memang dalam ilmu psikologis ya, kan orang itu masing-masing ya, ada yang dominan, ada yang nerimo-nerimo aja. Nah kalau kita lihat Ricky dan Kuat ini memang tipe orang yang setia, dan tadi bisa dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Ibnu, loyalitas tanpa batas, namun dalam hal yang negatif. Nah dalam hal ini, apakah itu terjadi secara alamiah, secara murni, tapi tanpa ada persyaratan ataupun dorongan yang lain, atau ya ada dorongan yang lain, seperti dorongan amplop gitu ya. Nah ini kan harus dibuktikan juga. Nah kemarin kan ada upaya tapi tidak direalisasikan. Nah namun saat ini saya pikir ya hampir mustahil juga ya orang mau loyal tapi tidak ada jaminan baik secara minimal secara finansial untuk menafkahi keluarganya gitu di kampung. Kalau tidak ada, saya pikir ujung-ujungnya yang akan menjadi penentu itu adalah teriakan keluarga. Kalau keluarga tidak setuju, ya saya pikir tidak akan terjadi itu. Ya, demikian, terima kasih. Seperti Eliezer juga yang akhirnya meyakini untuk mengambil posisi justice collaborator juga setelah diyakinkan oleh orang-orang terdekatnya. Mungkin itu yang dukungan tersebut lah yang juga akhirnya membentuk posisi seseorang dalam mengambil posisi dalam peradilan. Oke, kita masih ada beberapa menit. Saya ingin menyoroti mengenai hukuman yang mungkin dijatuhkan, terutama terkait dengan pasal yang memang didakwakan, Prof. Ibnu. Tadi Anda meyakini bahwa seharusnya, lagi-lagi kita serahkan semuanya dalam proses peradilan. Tapi kalau melihat bukti-bukti yang ada, melihat tuntutan yang sudah disebutkan atau disampaikan dalam peradilan kemarin terhadap RR dan KM, seumur hidup untuk Ferdy Sambo, begitu. Ini kan termasuk hukuman yang salah satu hukuman terberat lah, atau bahkan hukuman mati, begitu. Tapi kita tahu bahwa Ferdy Sambo ini juga sedang menjalani sidang obstruction of justice, yang kemungkinan vonisnya akan terjadi setelah vonis dari sidang utamanya, yaitu perencanaan pembunuhan. Apa dampak vonis di obstruction of justice tersebut terhadap Ferdy Sambo, Prof. Ibnu, kalau memang Ferdy Sambo mengalami atau dijatuhkan tuntutan belasan tahun atau seumur hidup ataupun hukuman terberat ya hukuman mati? Apa arti dari vonis obstruction of justice terhadap dirinya? Ya, jadi begini, dalam suatu teori pemidanaan kita, hukuman itu Mas Timotius tidak seperti matematika. Misalkan ini seumur hidup tambah lagi menjadi obstruction of justice 9 tahun kan di undang IT 9 tahun misalkan. Jadi seumur hidup 9 tahun enggak. Nggak mungkin ya. Hukumannya adalah terberat ditambah sepertiga. Nah, terberat tambah sepertiga. Jadi kalau seandainya hari ini ada diputus seumur hidup dan nanti terbukti obstruction of justice, sepertiganya apa? Berarti pidana mati. Oh, jadi bisa naik? Ya, naik, tambah. Ya, naik. Kan dua-duanya terbukti. Nggak mungkin yang dipisahkan. Karena teorinya adalah terberat tambah sepertiga. Ketika yang terberat sekarang adalah 20 misalkan 20 tahun, misalkan seandainya nanti 20 tahun, besok menjadi seumur hidup. Obstruction of justice. Makanya ini ada dua kemungkinan. Kalau hari ini seumur hidup, berarti besok bisa pidana mati, obstruction of justice. Tapi kalau 20 tahun, terberatnya menjadi seumur hidup. Dua kemungkinan itu menurut saya, Mas. Oke, tapi kalau hukuman atau tuntutan di kasus utamanya belasan, katakanlah ya, mengikuti rumusan tadi 16 tahun begitu ya, walaupun ini yang tadi dikatakan Bang Martin berharap jangan sampai hanya segitu tuntutannya, tapi katakan kalau 16 tahun berarti nanti tinggal 20 tahun atau seumur hidup.
Begitu Mas, kita melihatnya seperti itu. Ya, itu teori-teori hukum pidana yang harus kita pahami bersama dalam suatu pemidanaan adalah terberat ditambah sepertiga. Bukan 1 tambah 1 2, tapi terberat tambah sepertiga. Seperti itu. Oke, ini berbeda dengan hukum beberapa negara yang kita kadang-kadang bingung juga lihatnya hukumannya bisa 90 tahun, 130 tahun dan lain-lain yang sebenarnya ya tentu melebihi seumur hidup bahkan gitu. Jadi kita akan harus memantau terus bagaimana jalannya kedua sidang ini. Tapi saya ingin berterima kasih kepada Bang Martin dan juga Prof. Ibnu yang sedikit sudah. Bang Timothy. Ya silakan Boleh? Bang Martin yang mau ditambahkan. Yang saya mau tanya begini loh, kalau tadi ini subsidiarnya terbukti juga kan berarti tambah sepertiga. Nah, apa sepertiganya dari kalau dituntutnya itu hukuman mati gitu loh? Berarti apa tambahannya gitu loh? Nah itu berarti boleh dijawab nggak? Ya. Prof. Ibnu gimana gitu? Ibnu. Ya kalau sudah mati ya sudah kan gitu, udah pol, masa mati 2 kali? Kan nggak mungkin. Berarti nggak ditambah sepertiga lagi, Prof ya? Enggak. Kalau sudah mati ya sudah mati. Itu pun ada batasannya berarti ya. Oke, sudah terjawab tadi Bang Martin. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Bang Martin, Prof. Ibnu. Terima kasih atas pencerahannya pada hari ini di Breaking News Kompas TV. Kita akan ikuti nanti bagaimana jalannya sidang penuntutan terhadap Ferdy Sambo yang akan berlangsung rencananya pada pukul 10. Mungkin dalam beberapa menit lagi kita akan bisa mengikuti sidang tuntutan terhadap terdakwa Ferdy Sambo langsung dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Kemarin kita sudah melihat tuntutan terhadap 2 terdakwa lainnya, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Sementara besok kita juga akan melihat tuntutan atau sidang tuntutan terhadap 2 terdakwa lainnya yaitu Putri Chandrawati serta justice collaborator dalam kasus ini Richard Eliezer. Kita akan ikuti nanti dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sekali lagi terima kasih Prof. Ibnu, terima kasih Bang Martin sudah hadir di Breaking News Kompas TV pada pagi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi Breaking News dengan mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama rekan saya Pascal Siswari usai jeda berikut ini. Hah? Kok TV-nya mati? Jika pesawat TV Anda belum digital ready, siapkan set-top box, lalu sambungkan ke antena. Kemudian, tekan tombol menu pada remote TV, pilih setting, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV Anda sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV, pilih setting, pilih saluran, lalu pilih auto scan. Masuki era digital bersama Kompas TV. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngiluh. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Timbang ting. Nggak gitu ngilangin gerah. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat.
Hangat Counter Pain Cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Hajatan biskuitnya apa ya? Pasti Roma dong, nomor 1 di Indonesia. Dan biskuit Indonesia nomor 1 di dunia. Roma Sandwichi, krim mewah, tebal. Bikin meriah. Roma Sandwichi. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Selamat pagi saudara, Anda kembali bergabung di Breaking News Kompas TV, saya Paskali Siswari. Hari ini mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo akan menghadapi sidang tuntutan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Setelah kemarin, 2 anak buahnya ini sudah menghadapi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf yang masing-masing dituntut 8 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam sejumlah persidangan yang sudah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir, saudara, Ferdi Sambo bersikeras tidak pernah memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Yosua. Sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua mulai memasuki babak akhir. Terdakwa Ferdi Sambo akan menjalani sidang pembacaan tuntutan pada Selasa 17 Januari 2022. Pada sidang pemeriksaan terdakwa sebelumnya, Sambo mengakui kesalahannya dan berharap jaksa objektif dalam mengajukan tuntutan. Saya bersalah Yang Mulia karena emosi saya yang menutup logika. Saya mohon Yang Mulia dan jaksa penuntut umum bisa menilai dengan bijak serta objektif terhadap kesalahan saya ini. Demikian Yang Mulia. Tidak hanya itu, berkali-kali Sambo mengaku tidak menembak Yosua di rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan 8 Juli lalu. Bahwa saya tidak melakukan penembakan terhadap korban Yosua karena waktu itu sudah jatuh Yang Mulia. Jadi saya tidak melakukan penembakan kepada Yosua pada saat itu. Sambo juga sebelumnya tetap kekeh menyuruh Richard Eliezer menghajar Yosua, bukan menembak Yosua. Keterangan saya hajar, Chat. Kalaupun itu kemudian dia melakukan penembakan, saya sudah sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab atas perintah yang kemudian hajar kemudian dilakukan penembakan Yang Mulia. Sementara terdakwa Richard Eliezer tegas menyebut perintah Sambo pada dirinya jelas untuk menembak Yosua, bukan menghajar. Woi, kau tembak kan? Saya pentingkan. Woi, kau tembak cepat. Saya langsung keluarkan senjata Yang Mulia. Cepat kau tembak, saya langsung tembak Yang Mulia. Ferdi Sambo dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Dalam pembacaan tuntutan untuk terdakwa Kuat Ma'ruf yang berlangsung Senin kemarin, Jaksa Penuntut Umum menyebut tidak ada pelecehan yang dialami Putri Chandrawati di Magelang. Jaksa bilang Putri dan Yosua berselingkuh di Magelang. Hal ini disampaikan dalam pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf. Menurut jaksa, salah satu fakta bahwa Putri tidak melakukan visum, padahal dia adalah seorang dokter. Dan adanya inisiatif Putri bertemu Yosua setelah dugaan pelecehan menjadi kesimpulan jaksa bahwa yang terjadi di Magelang bukanlah pelecehan, melainkan perselingkuhan. Kuat Ma'ruf dinyatakan.
Dikaitkan dengan keterangan saksi Putri Chandrawati yang tidak mandi, membersihkan badan maupun mengganti pakaian setelah adanya dugaan pelecehan seksual, padahal ada saksi Susi sebagai ART perempuan yang dapat membantunya. Tindakan saksi Putri Chandrawati yang sama sekali tidak memeriksakan diri ke dokter pasca dugaan pelecehan seksual, padahal saksi Putri Chandrawati adalah merupakan seorang dokter yang sangat peduli dengan kesehatan dan kebersihan. Adanya inisiatif dari saksi Putri Chandrawati yang masih meminta dan bertemu untuk berbicara dengan korban selama 10-15 menit dalam kamar tertutup setelah dugaan pelecehan. Tidak adanya tindakan saksi Ferdi Sambo meminta visum, padahal saksi Ferdi Sambo sudah berpengalaman puluhan tahun sebagai penyidik, dan tindakan saksi Ferdi Sambo yang membiarkan saksi Putri Chandrawati dan korban berada dalam satu rombongan dan satu mobil yang sama untuk isoman di Duren 3, serta keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf terkait duri dalam rumah tangga, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, melainkan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dalam pembacaan sidang tuntutan Ricky Rizal pada Senin kemarin, jaksa penuntut umum juga menyinggung soal aksi Putri Chandrawati untuk mendukung skenario Ferdi Sambo. Jaksa menyebut Putri mengganti baju seksi demi skenario dilecehkan Yosua. Untuk menjalankan skenario seolah dilecehkan, jaksa menyebut Putri Chandrawati yang sebelumnya menggunakan baju sweater kemudian dikondisikan berpenampilan seksi dengan mengganti baju yang lebih seksi. Menurut jaksa, aksi Putri ini dilakukan untuk mendukung skenario seolah-olah Yosua tewas dalam tembak-menembak usai dipergoki melecehkan Putri. Bahwa untuk menjalankan skenario saksi Putri seolah-olah akan dilecehkan atau diperkosa oleh korban, sehingga terjadi tembak-menembak antara korban dengan saksi Richard yang sebelumnya saat datang menggunakan baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam panjang, lalu sesudah berada di dalam rumah sengaja dikondisikan berpenampilan seksi dengan mengganti pakaian yang lebih seksi, yaitu dengan baju model blus kemeja warna dengan pakaian hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam, sehingga seolah-olah menjadi penyebab mengapa korban kemudian berniat melecehkan atau memperkosa saksi Putri Chandrawati. Kemarin saudara terdakwa pembunuhan Yosua, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal sudah menjalani sidang tuntutan. Keduanya dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman 8 tahun penjara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal dengan pidana dengan pidana penjara selama 8 tahun. Anak buah Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara. Jaksa menilai Kuat sudah mengetahui rencana penembakan Yosua terbukti dengan inisiatifnya membawa pisau di tas selempangnya. Sementara Ricky juga menghendaki kematian Yosua dengan bersedia membackup Sambo saat melakukan penembakan. Tuntutan jaksa kepada 2 terdakwa kasus pembunuhan Yosua itu mendapat respons dari keluarga. Ayah Yosua, Samuel Huta Barat, menilai seharusnya tuntutan Ricky lebih tinggi daripada Kuat Ma'ruf. Karena Ricky mengetahui banyak soal skenario Sambo dan posisinya sebagai anggota polisi. Sangat kami sayangkan tuntutan itu kok boleh sama yang sama dengan Kuat Ma'ruf hukumannya, tuntutan hukumannya. Seharusnya berapa hukumannya Pak? Ya seharusnya tuntutan hukuman itu haruslah berbeda dengan Kuat Ma'ruf. Sedangkan si Ricky Rizal yang jelas dia mengetahui banyak soal rencana-rencana si Ferdi Sambo, dan apalagi dia adalah seorang penegak hukum ataupun polisi. Jadi menurut pertimbangan kami seharusnya dia semaksimal mungkin. 2 terdakwa pembunuhan Yosua sudah menjalani sidang tuntutan. Selanjutnya 3 lainnya, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Richard Eliezer akan menghadapi tuntutan jaksa pada hari Selasa dan Rabu. Tim Liputan, Kompas TV. Dalam berkas tuntutannya, jaksa penuntut umum menggambarkan kembali detik-detik Richard Eliezer dan juga Ferdi Sambo menembak Yosua. Sesaat sebelum Yosua ditembak, Kuat disebut berjalan mengikuti Yosua masuk ke rumah dan berdiri untuk menutup ruang gerak Yosua.
Jaksa juga menyebut Kuat melihat Sambo ikut menembak Yosua. Bahwa benar setelah Ferdi Sambo memanggil korban Nofriansah Huta Barat masuk dalam rumah Duren 3 melalui terdakwa Kuat Ma'ruf, mengetahui bahwa pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat sudah dekat, maka saksi Riki Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf berjalan mengikuti korban Nofriansah Yosua Huta Barat masuk ke dalam rumah. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan saksi Riki Rizal Wibowo dan keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf sendiri. Bahwa benar saat masuk ke dalam rumah Duren 3, saksi Riki Rizal Wibowo berdiri di belakang saksi Ferdi Sambo sejajar dengan terdakwa Kuat Ma'ruf. Sedangkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri di hadapan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sehingga tertutuplah ruang gerak korban Nofriansah Yosua Huta Barat apabila ingin melarikan diri. Gambar sket TKP terlampir dalam surat tuntutan. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, keterangan saksi Richard Eliezer, dan keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf sendiri. Bahwa benar saksi Ferdi Sambo langsung memaksa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah tidak mempunyai ruang gerak lagi diperintahkan untuk jongkok. Korban Nofriansah Yosua Huta Barat kemudian mengangkat kedua tangannya dengan mundur sedikit dan menanyakan apa yang terjadi. Kemudian saksi Ferdi Sambo meneriakkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan kata-kata, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi, kau tembak." Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu pun menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3-4 kali dengan senjata Glock 17 hingga terdengar suara erangan kesakitan dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengokang senjata Glock dan maju menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga suara erangan kesakitan itu pun menghilang, yang mana pada saat itu terdakwa Kuat Ma'ruf juga melihat saksi Ferdi Sambo ikut menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ini disebutkan dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, keterangan ahli Aji Fibrianto, ahli poligraf, dan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1776, keterangan ahli Profesor Muhammad Mustafa Ema selaku ahli kriminologi, dan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau poligraf nomor lab 3929-PDF-2022 tanggal 9 September 2022. Bahwa benar tembakan tersebut mengakibatkan meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang disebabkan adanya 2 luka tembak vital yang mengakibatkan kematian seketika, yakni luka pada dada sisi kanan yang mengenai paru-paru dan pembuluh darah besar sehingga menimbulkan pendarahan, dan luka pada kepala mengenai jaringan otak sehingga dapat menyebabkan kematian seketika. Ini disimpulkan dari keterangan ahli Dr. Farah Primadani Kauro, spesialis FM dokter forensik, keterangan saksi Ahmad Syarul Ramadan, keterangan saksi Martin Gabe Sahata, keterangan ahli Dr. Ade Firmansyah, dokter spesialis forensik, keterangan ahli Arif Sumirat, ahli balistik, fotokopi surat keterangan sertifikat jenazah atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat dari instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Rasuna Said Sukanto pada tanggal 8 Juli 2002 bermaterai. Fotokopi surat keterangan dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri nomor B001 tanggal 9 Juli 2002 atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat. Visum Erpertum nomor R/082/SKH/7 Romawi 2022/EKW tanggal 14 Juli 2022. Dalam sidang tuntutan untuk terdakwa Kuat Ma'ruf, jaksa membacakan keterangan soal Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf yang hanya berdiam diri dan tidak berusaha keluar rumah untuk meminta bantuan pasca penembakan terhadap Yosua. Keterangan ini disimpulkan berdasarkan kesaksian Riki, Ferdi Sambo, dan Eliezer. Bahwa benar saksi Ferdi Sambo jongkok menembak ke arah tangga beberapa kali dengan senjata yang sama. Kemudian saksi Ferdi Sambo berhenti, kemudian mengokang senjata HS23301 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembak ke arah TV seakan-akan terjadi peristiwa tembak menembak. Kemudian meletakkan senjata tersebut di tangan kanan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan ahli Eko Wahyu Bintoro, ahli identifikasi wajah dan TKP, keterangan saksi Ridwan Semplanit, keterangan saksi Sulap Abo, keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, keterangan ahli Firasamia SI M Biomed, ahli DNA, keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf sendiri, surat penetapan Pengadilan Jakarta Selatan nomor 7, kami ulangi nomor 1776 tanggal 12 September 2022. Bahwa benar saksi Riki Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf yang sudah mengetahui rencana merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat hanya berdiam diri saja dan masih berada dalam rumah, yaitu berada di depan pintu dapur dan sama sekali tidak berusaha untuk keluar memanggil bantuan sama sekali. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, keterangan saksi Ferdi Sambo, dan keterangan saksi
Richard Elizar Pudiang Lumiu. Bahwa benar saksi Ferdisambo masuk lagi ke dalam rumah untuk menjemput saksi Putri Candrawati yang saat itu sedang menangis karena sebelumnya mendengar adanya suara tembakan di mana kamar saksi Putri Candrawati hanya berjarak lebih kurang 3-4 meter dari posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdisambo membawa saksi Putri Candrawati keluar dari dalam kamar dengan posisi kepala saksi Putri Candrawati menempel di kepala saksi Ferdisambo. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Putri Candrawati, keterangan saksi Ridwan R. Soplanit, keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, dan keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf. Fakta hukum berikutnya, bahwa benar saksi Putri Candrawati masih menyempatkan diri mengganti pakaian di rumah Duren 3 sebelumnya, yakni pakaian baju sewet warna coklat dan celana panjang legin hitam, kemudian berganti pakaian menjadi pakaian model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis hitam. Ini disimpulkan dari keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf, keterangan saksi Putri Candrawati, keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo. Bahwa benar saksi Ferdisambo memerintahkan kepada saksi Ricky Rizal Wibowo untuk mengantarkan saksi Putri Candrawati ke rumah Duren 3, sedangkan saksi Ferdisambo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, terdakwa Kuat Ma'ruf, dan saksi Ricky Rizal Wibowo masih berada di dalam rumah Duren 3. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Ajam Romer, keterangan saksi Ridwan Soplanet, keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo. Bahwa benar saksi Susi mengetahui adanya perintah isomah dari saksi Daden Miktapul Haq pada sore hari. Namun saksi Susi tidak jadi melakukan isomah karena melihat saksi Putri Candrawati telah kembali ke rumah Saguling dalam keadaan menangis, kemudian masuk ke dalam kamarnya. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Susi, keterangan Ajam Romer, keterangan saksi Ridwan R. Soplanet, keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, keterangan saksi Putri Candrawati. Ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih belum memulai. Agenda yang seharusnya hari ini adalah pembacaan tuntutan untuk terdakwa Ferdisambo. Kita masih menantikan, saudara, kalau di hari kemarin ketika pembacaan tuntutan untuk Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, sidang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini tampaknya akan sama jadwalnya karena sampai saat ini baik kuasa hukum, jaksa penuntut umum ataupun terdakwa masih belum siap dan berada di dalam ruang sidang utama. Kita jeda sejenak, saudara. Breaking News Kompas TV segera kembali. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Jadi rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wings Food. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin Warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving
Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Piring bersih masih bau. Ada yang histeris, guys. Bau terasi, bawang, sadis. Nih, ekonomi power liquid serai baru. Formula ekonomi serai yang mampu hilangkan bau. Cukup setetes, bersihkan semua bau sadis. Lemak dan bau bersih tuntas. Gimana wanginya? Seger. Ekonomi power liquid serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Selain sidang untuk pembacaan terdakwa dari Ferdy Sambo, di ruangan lain akan ada juga persidangan untuk kasus obstruction of justice. Jadi nanti akan ada sidang untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, dan juga Arif Rahman akan juga menghadirkan ahli yang meringankan. Jadi ketiga terdakwa ini untuk obstruction of justice pada hari ini sama-sama akan menghadirkan ahli meringankan dari pihak terdakwa. Setelah pada pekan lalu ketiganya juga sama-sama sudah diperiksa sebagai terdakwa, saudara. Kami masih mencari informasi sidang mana yang terlebih dulu akan dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apakah sidang untuk Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, atau sidang Arif Rahman Arifin yang akan terlebih dulu dimulai. Tapi pada pagi tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, terdakwa obstruction of justice baik itu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan juga Arif Rahman Arifin sama-sama sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara. Jika melihat dari gambar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga belum ada kesiapan dari ruang sidang ini untuk menggelar persidangan dengan terdakwa Ferdy Sambo, yaitu pembacaan tuntutan untuk Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Banyak masyarakat tentu menebak-nebak, ini perkiraan berapa jasa penuntut umum akan menuntut Ferdy Sambo setelah Senin kemarin Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf dituntut 8 tahun. Dalam sidang kemarin, saudara, ketika JPU membacakan tuntutan, ini Kuat Ma'ruf juga sempat menyatakan bahwa saat diperiksa di Provos Mabes Polri, terdakwa Ferdy Sambo memintanya berbohong saat peristiwa penembakan Yosua di Duren 3. Dalam keterangan yang diucapkan atau yang dinyatakan Kuat Ma'ruf, sepekan sebelum Kuat Ma'ruf ini dibacakan tuntutannya, yaitu pada 9 Januari 2023 lalu, Kuat menyebut jika Ferdy Sambo meminta Kuat untuk memberikan keterangan jika saat kejadian dirinya berada di balkon, sehingga tidak mengetahui adanya suara tembakan di bawah. Kuat, tadi kamu ngomong apa, kata bapak gitu. Saya baru ngomong di Magelang, Pak, kata gitu. Waduh, kata bapak gitu. Tadi kamu sebelum saya datang habis ngapain? Saya habis nutup pintu, Pak. Habis nutup pintu atas juga. Kamu nanti ngomongnya begini aja. Kamu lagi nutup pintu balkon, ada suara tembakan, kamu tiarap. Jadi kamu mendengar tembakan tapi nggak tahu yang tembakan siapa pada saat itu. Terus saya nanya, Pak, saya gitu kan. Kata bapak, udah lewat, ikutin aja. Ini untuk bela Richard. Jelas ya, kata bapak gitu. Terus gitu. saudara menjawab seperti skenario yang pertama. Kan suruh diperagakan gitu. Saya ditanya, kamu gimana? Saya nutup pintu, Pak. Terus dengar suara tembakan, saya tengkurap. Ya udah, kamu di situ aja. Cuma digituin aja saya. Oh gitu aja. Iya, terus diperiksa yang tertulis juga di situ, yang diketik gitu loh, Pak. Tapi udah berbohong itu di situ. Jadi saudara, untuk sidang pada 9 Januari lalu, ketika ini 1 pekan sebelum akhirnya tuntutan jaksa dibacakan, terdakwa Kuat Ma'ruf menyatakan dirinya menangis saat ditelepon oleh Ferdy Sambo di tengah pemeriksaan oleh penyidik.
Dalam persidangan, terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku kalau dirinya menangis karena ditanya Ferdi Sambo terkait kesiapannya masuk penjara. Namun Kuat mengaku lupa kapan persisnya ia ditelepon oleh Ferdi Sambo. Ceritain aja semuanya. Bohong-bohong itu capek, Wat. Udah ceritain semuanya. Kamu siap ya, Wat ya? Saya bilang siapa Pak? Siap di penjara, kata Pak begitu. Saya nangis pada itu. Udah, lagian kamu juga apa-apa nggak mau cerita sama saya. Kamu di Magelang juga nggak cerita sama saya. Saya nggak jawab, nangis aja waktu itu. Waktu sudah dibilang siap di penjara, maksudnya bagaimana? Lah di penjara siapa yang mau, Pak lah. Terus? Ya saya nangis pada saat itu. Sementara itu dalam sidang tuntutan untuk terdakwa Kuat Ma'ruf yang digelar pada Senin kemarin, Jaksa Penuntut Umum membacakan rangkaian peristiwa penembakan terhadap Brigadir Yosua berdasarkan keterangan sejumlah saksi. Di antaranya momen saat Ferdi Sambo memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Yosua. Bahwa benar, saksi Riki Rizal Wibowo naik ke lantai 3, setelah dipanggil saksi Ferdi Sambo melalui HT. Di lantai 3 tersebut, saksi Riki Rizal Wibowo diminta untuk menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat oleh saksi Ferdi Sambo. Namun, saksi Riki Rizal Wibowo tidak kuat mentalnya menembak sehingga saksi Ferdi Sambo memerintahkan saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu pada saat itu sedang berada duduk-duduk di depan rumah Saguling. Saksi Riki Rizal Wibowo memberitahukan kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu bahwa ia dipanggil menghadap saksi Ferdi Sambo di lantai 3. Saksi Riki Rizal Wibowo pun memerintahkan agar saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu naik menggunakan lift menuju lantai 3. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi keterangan Putri Chandrawati, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Daden Mahtapul Haq, bahwa benar saksi Ferdi Sambo memerintahkan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu untuk menembak Nopriansah Yosua Huta Barat di lokasi Duren 3. Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menjawab dengan siap perintah saksi Ferdi Sambo. Kemudian diberitahukan skenario tembak-menembak di rumah Duren 3 yang bermula dari saksi Putri Chandrawati yang dilecehkan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mendengar teriakan saksi Putri Chandrawati dari lantai 1 langsung menghampiri. Namun ketika saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menanyakan mengenai peristiwa yang terjadi kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu justru ditembak namun tidak mengenai saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Tetapi saat saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menembak mengakibatkan meninggalnya korban Nopriansah Yosua Huta Barat, saksi Ferdi Sambo menjelaskan skenario tersebut berulang-ulang. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer nomor 114, 145, 146, 360, 380.15, 381.77 dan 381.78. Keterangan Dr. Anda Reni MPSI psikolog. Keterangan ahli dari ahli Prof. Dr. Muhammad Mustopo, keterangan ahli Arif Sumirat, ahli balistik. Masih dari sidang yang sama, saudara, jaksa juga membacakan soal sarung tangan hitam yang dipakai Ferdi Sambo dan senjata terjatuh yang disaksikan oleh Azan Romer. Keterangan ini disimpulkan berdasarkan kesaksian Romer, Eliezer, dan Farhan Sabilah. Bahwa benar saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu masih memiliki kesempatan yang cukup untuk menolak perintah Ferdi Sambo. Akan tetapi hingga sampai di rumah Duren 3, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu tidak menunjukkan adanya upaya apapun untuk menolak maupun memberitahukan rencana tersebut kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dalam keadaan tenang masih berdoa menurut agama yang dianutnya sebelum merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Ini dapat disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, keterangan dari Dr. Anda Reni MPSI selaku psikolog, kemudian keterangan ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa MA selaku ahli kriminologi. Bahwa benar saksi Ferdi Sambo yang sudah mengetahui keberadaan korban Nopriansah Yosua Huta Barat di rumah Duren 3, namun saksi Ferdi Sambo berpura-pura melihat keberadaan korban Nopriansah Yosua Huta Barat berdiri di depan pintu pagar rumah Duren 3, padahal fisik korban Nopriansah Yosua Huta Barat terhalang mobil lain. Dan saksi Ferdi Sambo duduk di bagian tengah mobil sebelah kiri tepat di belakang saksi Azan Romer, sehingga saksi Ferdi Sambo tidak akan mungkin melihat keberadaan korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Ferdi Sambo memerintahkan mobil untuk berhenti sehingga saksi Azan Romer turun dari mobil, akan tetapi
Mobil berjalan beberapa meter hingga saksi Ferdisambo pura-pura menerima telepon dari seseorang dan mengatakan kepada saksi Prayogi Iktara Wikaton, "Ibu kenapa dek?" Kemudian saksi Ferdisambo meminta saksi Prayogi Iktara Wikaton untuk memundurkan mobil. Ini dapat disimpulkan dari keterangan saksi Azan Romer, keterangan saksi Farhan Sabilah, keterangan saksi Prayogi Iktara Wikaton, keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf yang gambar CCTV terlampir dalam surat tuntutan. Bahwa benar saksi Ferdisambo turun dari mobil dengan memakai pakaian dinas lapangan dengan menggunakan sarung tangan berwarna hitam. Ketika saksi Ferdisambo turun, saksi Azan Romer melihat senjata jenis HS terjatuh. Ketika saksi Azan Romer ingin membantu mengambilkan, justru dilarang oleh saksi Ferdisambo. Kemudian saksi Ferdisambo mengambil senjata tersebut dan masuk ke dalam rumah. Ini dapat disimpulkan dari keterangan saksi Azan Romer, keterangan saksi Farhan Sabilah, keterangan saksi Richard Eliezer Budialmius, dan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1776/Pit/2002/PN Jakarta Selatan tertanggal 12 September 2002 nomor 43. Ada yang menarik saat jaksa membacakan tuntutan terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf kemarin dalam sidang tuntutan kasus pembunuhan Yosua. Jaksa menyatakan dari keterangan para saksi maupun terdakwa tidak ditemukan adanya pelecehan kepada terdakwa Putri. Jaksa penuntut umum bahkan dengan tegas menyebut adanya perselingkuhan yang dilakukan Putri Chandrawati, saudara. Nah, dari kasus tadi juga kita akan melihat apakah hal-hal tersebut nantinya akan dibacakan dalam tuntutan dari jaksa penuntut umum. Ini yang juga masih kita nantikan karena dari ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih belum ada persiapan dari kuasa hukum atau juga dari jaksa penuntut umum di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang juga menjadi hal yang dinantikan tentunya adalah ketika kemarin Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf dituntut 8 tahun. Ini sebagai aktor yang dianggap ikut serta, maka hari ini Ferdisambo sebagai aktor yang dianggap aktor intelektual ini juga dinantikan. Nah, kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terlebih dulu. Kuasa hukum Arif Rahman akan menyampaikan pernyataan pers. Simpel prosesnya, ada proses gitu. Harapannya biar bisa didatangkan ya, Mbak? Harapan kami iya bisa didatangkan dalam rangka menceritakan karakter keseharian. Itu sih bukan tentang materi tapi tentang itu. Berarti yang akan didalami lebih ke karakter dari Arifnya? Iya, betul. Ya. Makasih ya. Thank you, Mbak. Itu tadi saudara pernyataan dari kuasa hukum dari Arif Rahman yang hari ini seharusnya akan menghadirkan ahli meringankan dari pihak Arif Rahman Arifin setelah pada pekan lalu Arif Rahman sudah diperiksa sebagai terdakwa. Sementara dari ruang sidang utama masih juga belum ada tanda-tanda dimulainya sidang untuk pembacaan tuntutan kepada Ferdisambo. Kami ulang sekali lagi, saudara, kalau di hari Senin kemarin Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, aktor yang dianggap ikut serta dalam kasus pembunuhan berencana Yosua, ini dianggap oleh jaksa penuntut umum memenuhi unsur primer dari pasal 340 dan dituntut 8 tahun penjara. Sehingga tadi pagi juga Kompas TV sempat berbincang dengan ahli atau pakar hukum pidana Prof. Hipnu yang menilai seharusnya kalau aktor yang ikut serta saja sudah memenuhi unsur primer, maka seharusnya aktor intelektualnya juga memenuhi unsur primer 3 atau pasal 340 yang artinya pilihan hukuman dari jaksa penuntut umum adalah untuk hukuman pidana 20 tahun penjara atau pidana hukuman mati atau pidana seumur hidup. Ini yang dinantikan tentunya pada hari ini sebagai aktor intelektual dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, berapa atau apa yang akan dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dan ada yang menarik, saudara, saat jaksa membacakan tuntutan terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dalam
sidang tuntutan kasus pembunuhan Yosua pada Senin kemarin. Jaksa menyatakan dari keterangan para saksi maupun terdakwa tidak ditemukan adanya pelecehan kepada terdakwa Putri Chandrawati. Jaksa bahkan dengan tegas menyebut adanya perselingkuhan yang dilakukan Putri Chandrawati. Terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara atas keterlibatannya dalam pembunuhan Brigadir Yosua Juli 2022 lalu. Jaksa menyebut banyak hal yang membuat Kuat Ma'ruf jadi pelaku pembunuhan sejak awal perencanaan dan jadi kaki tangan kehendak jahat Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Jaksa juga menyinggung keterangan Kuat Ma'ruf yang menyebut Brigadir Yosua adalah duri dalam daging dalam keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Keributan yang terjadi antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Kuat Ma'ruf yang dengan membawa pisau kemudian turun dari lantai 2 mencari senjata milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat di kamar ADC lantai 1 yang juga diketahui oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bahwa benar terdakwa Kuat Ma'ruf mengatakan kepada saksi Putri Chandrawati untuk melaporkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kepada saksi Ferdi Sambo, terdakwa Kuat Ma'ruf mengatakan jangan sampai ada duri dalam rumah tangga saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di mana duri yang dimaksudkan adalah korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Jaksa penuntut umum juga menyebut tak ada pelecehan yang dialami Putri di Magelang. Jaksa bilang Putri dan Yosua berselingkuh di Magelang. Jaksa menyimpulkan soal perselingkuhan itu berdasarkan keterangan Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan ahli poligraf. Tanggal 7 Juli 2022, sekira sore hari di rumah saksi Ferdi Sambo di Magelang, terjadi perselingkuhan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Putri Chandrawati. Disimpulkan dari keterangan saksi Putri Chandrawati nomor 210, keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf nomor 124, 125 dan 50. Keterangan Aji Fibrianto, ahli poligraf. Kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Arman Hanis, menyanggah adanya perselingkuhan antara Putri Chandrawati dan Brigadir Yosua seperti yang disampaikan jaksa penuntut umum. Menurut Arman, tuntutan jaksa bertentangan dengan bukti di persidangan dan bersifat asumsi. Sementara dalam pembacaan sidang tuntutan Ricky Rizal, jaksa menyinggung soal aksi Putri Chandrawati untuk mendukung skenario pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdi Sambo. Jaksa menyebut Putri mengganti baju seksi demi skenario dilecehkan Yosua. Untuk menjalankan skenario seolah dilecehkan, jaksa menyebut Putri Chandrawati yang sebelumnya menggunakan baju sweater, kemudian dikondisikan berpenampilan seksi dengan mengganti baju yang lebih seksi. Tim Liputan, Kompas TV. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving this. Lick done. Give me that pump up tight. Make me so glad like that. I don't think I could wait. Lick done. It's making me up and go. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita tegar
Senangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Oreo apa? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong kan? Ini adalah gambar terkini dari ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, Ferdi Sambo sudah siap duduk di muka persidangan. Tadi juga kami sempat melihat jaksa penuntut umum sudah siap dan masuk ke dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama juga dengan kuasa hukum dari Ferdi Sambo. Ini yang nanti kita tinggal nantikan adalah kehadiran majelis hakim untuk memulai persidangan. Menjadi sorotan juga mengingat Ferdi Sambo adalah aktor utama dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Begitu juga dengan kasusnya yang dalam beberapa bulan terakhir, berarti sejak kejadian bulan Juli di Duren 3 Jakarta Selatan, ini sudah memasuki bulan ke-6, menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Besarnya tuntutan dari jaksa penuntut umum tentu akan jadi sorotan, akan dinantikan juga oleh masyarakat. Meskipun nanti tetap bola panas ada di tangan majelis hakim, baik itu untuk vonis Ferdi Sambo ataupun vonis dari Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf yang sudah dibacakan kemarin, dan juga untuk terdakwa lain yaitu Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Ini menjadi sebuah hal juga yang akan menggambarkan citra atau image dari kehakiman. Bagaimana vonis ini akan dianggap sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, dan adil, dan tentu juga bersih dari segala pengaruh apapun. Terlebih dalam kasus ini, yang juga jadi sorotan adalah karena terdakwanya merupakan penegak hukum dari kepolisian. Masih kita nantikan, saudara, majelis hakim yang akan membuka persidangan hari ini. Kemarin memang kalau sidang dari maksud kami sidang dari Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf dimulai pada pukul 10.30, agak lebih mundur dibanding dengan sidang-sidang sebelumnya ketika pembacaan saksi ataupun ketika ahli meringankan dihadirkan. Biasanya sidang pada pukul 10 dimulai. Tapi kemarin jaksa penuntut umum ini sempat meminta kepada majelis hakim untuk memajukan atau memundurkan jam dimulainya sidang pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Nah sekarang tapi sudah pukul 10.38, saudara, sidang juga masih belum dibuka oleh majelis hakim. Ferdi Sambo dan juga keempat terdakwa lain ini didakwa pasal 340 dan juga pasal 338, saudara. Dengan kalau melihat dari pasal 340, hukumannya adalah pidana 20 tahun penjara atau pidana seumur hidup, dan juga yang terberat adalah pidana hukuman mati. Ferdi Sambo tidak hanya didakwa di satu kasus saja. Untuk yang kali ini, tuntutan yang akan dibacakan adalah dakwaan untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tapi ada kasus lain yang juga berjalan bersamaan, yaitu kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan untuk kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Ini juga Ferdi Sambo menjadi terdakwa dalam kasus tersebut. Namun kalau dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, kalau kita mundur ke saat Ferdi Sambo diperiksa sebagai
terdakwa, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Ferdy Sambo dalam keterangannya. Salah satunya yang berkali-kali ia tekankan atau tegaskan adalah ia tidak pernah memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak, tapi menghajar. Itu yang berkali-kali disampaikan. Benar atau tidaknya, tidak ada saksi yang bisa mendukung ucapan Ferdy Sambo ataupun dalam hal lain adalah mendukung ucapan Richard Eliezer yang menyatakan ia mendengarnya adalah perintah untuk menembak. Karena ketika itu baik Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf mengaku tidak mendengar, saudara. Tampaknya majelis hakim sudah memasuki ruang sidang utama. Kita akan langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendengarkan jalannya persidangan tuntutan Ferdy Sambo. Sidang perkara nomor 796 Pit B 2022 atas nama terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Sehat ya. Baik, hari ini adalah agendanya pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Saudara penasihat hukum dan saudara terdakwa, apakah keberatan seandainya jaksa tidak membacakan surat dakwaan kembali, tidak membacakan saksi, serta langsung membacakan unsur? Tidak keberatan ya, Tidak keberatan ya. Baik, silakan saudara jaksa penuntut umum. Terima kasih majelis atas kesempatan yang diberikan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat tuntutan dalam perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH nomor register perkara nomor PDM 242-CKTSL-10-2022. Majelis hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia, taufik, hidayah, dan ridhonya, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan kembali persidangan ke-18 perkara yang dikenal dengan peristiwa Duren 46. Ini dengan tertib, aman, lancar hingga sampai pada tahap pembacaan tuntutan kepada kami selaku penuntut umum terhadap diri terdakwa. Sebelum kami membacakan surat tuntutan pidana ini, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada majelis hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan tekun, mulai dari persidangan ini digelar sampai hari ini. Hal tersebut dapat kami rasakan kesungguhan majelis hakim dalam upaya menggali kebenaran material dari perkara ini dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, baik kepada jaksa penuntut umum untuk mengungkap fakta-fakta hukum melalui alat bukti di persidangan. Untuk itu, kami penuntut umum hanya dapat mendoakan kiranya Allah SWT membimbing, menguasai hati dan pikiran majelis hakim dalam mengambil putusan, sehingga putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah putusan yang objektif dan seadil-adilnya. Apalagi menyangkut pertanggungjawaban hilangnya nyawa manusia yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan selaku penciptanya, masyarakat, bangsa dan negara lewat putusan pengadilan. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih pada tim penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan dan kegigihannya dalam upaya turut menemukan keadilan tidak hanya pada terdakwa, tetapi juga pada masyarakat yang menuntut keadilan atas peristiwa meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ucapan senada kami sampaikan pula kepada saudara Panitera Pengganti atas partisipasinya dalam menunjang kelancaran proses penyelesaian perkara ini. Adalah suatu kenyataan bahwa di depan persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara jaksa penuntut umum dengan tim penasihat hukum adalah sebuah dinamika persidangan sebagai manifestasi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang harus ditegakkan melalui peradilan ini. Izinkan kami mengutip Lukas 12 ayat 2. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Matius
5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan nenek moyang kita. Jangan membunuh, yang membunuh harus dihukum. Kepada pengunjung sidang, kami tak lupa menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang telah mengikuti persidangan yang terbuka untuk umum dengan tertib, bahkan oleh insan pers telah memberitakan jalannya persidangan secara objektif sehingga berjalan dengan baik, lancar, aman dan terkendali. Kepada para aparat dari instansi terkait yang telah bekerja sama dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menjaga keamanan demi kelancaran dan ketertiban jalannya persidangan ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum kami membacakan surat tuntutan pidana terhadap diri terdakwa, kami ingin mengutip kalimat yang pernah diucapkan oleh mantan Hakim Agung almarhum Dr. Artijo Alkostar, bahwa hakim yang bertanggung jawab akan menerapkan keadilan hukum terbaik meskipun dalam keadilan sosial politik yang terburuk. Surat tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH dengan identitas, mohon izin saya tidak bacakan, langsung ke dakwaan juga kami tidak bacakan. Primer, ke-1, primer terdakwa melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dan dakwaan kedua, primer pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau primer pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 221 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya untuk transaksi kami anggap sesuai dengan kesepakatan, tidak perlu kami bacakan, langsung ke analisa yuridis. Langsung ke unsur saja, saudara jaksa penuntut umum. Kita masuk langsung analisa juridis. Sebelum masuk dalam pembahasan analisa juridis terhadap perkara terdakwa Ferdi Sambo, maka terlebih dahulu kami akan mengulas teori-teori pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhi seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan yang ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur pertanggungjawaban pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyakup masalah yang pertanggungjawabkan. Langsung kami masuk ke unsur barang siapa. Unsur barang siapa. Barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana atau delik. Dengan menggunakan kata barang siapa, berarti pelakunya adalah dapat siapa saja atau siapapun dapat menjadi pelaku. Dengan demikian, delik memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat boleh dihukum. Peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa, yang dimaksud dalam hal ini adalah terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, Master Hukum. Sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan merupakan pribadi atau person atau subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana, memiliki hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukannya. Terdakwa Ferdi Sambo tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya. Dalam hal ini, terdakwa Ferdi Sambo dalam keadaan sadar atau waras mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, tidak catat mental jiwa, tidak terganggu ingatannya, serta tidak tergolong dalam kelompok orang-orang yang
dalam bertindak berbuat diklasifikasikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan hak penuntutannya sebagai yang dimaksud buku 1 bab 3 KUHP tindak pidana tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya sehingga dapat meliputi siapa saja sepanjang merupakan subjek hukum perseorangan. Dalam perkara ini adalah terdakwa Ferdi Sambo sebagaimana fakta hukum selama dalam menjalani proses persidangan dari mulai pembacaan surat dakwaan sampai saat ini pembacaan tuntutan. Terdakwa Ferdi Sambo mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang dikemukakan, dan selama menjalani persidangan terdakwa Ferdi Sambo sehat jasmani dan rohani serta cakap dalam menjalani proses persidangan. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur kedua, dengan sengaja. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap terdakwa Ferdi Sambo, di mana dalam rumusan salah satu unsur pasal 340 KUHP ada unsur dengan sengaja. Unsur dengan sengaja membuat unsur subjektif atau unsur objektif sebagai berikut. 1. Unsur subjektif dengan sengaja. Secara umum, Zainal Abidin Pare dalam buku hukum pidana 1 halaman 246 menjelaskan, unsur dengan sengaja artinya perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga. Karena sengaja yang dimaksud dalam pasal 30 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang berbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu. Bahkan secara umum, sarjana hukum telah menerima 3 bentuk sengaja, yaitu 1. Sengaja sebagai niat, 2. Sengaja sebagai insaf akan kepastian, dan 3. Sengaja insaf akan kemungkinan. Bahwa selain itu dikenal dalam 3 corak atau tindakan maksud sengaja, yaitu dengan sengaja sebagai maksud, yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai 2 akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan, yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi tetapi kemudian benar-benar terjadi. Bahwa dari teori kehendak dari 3 corak atau tingkatan maksud sengaja tersebut di atas dapat menyimpulkan maksud sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, di mana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya, atau niat, kehendak, maksud, tujuan daripada pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana, baik sebagaimana maksud atau sebagai sadar kepastian atau sadar kemungkinan. Menurut Anwar, hukum pidana bagian buku 3, halaman 89 mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus memiliki tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan setelah timbulnya niat orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang itu merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang. Selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain tidak direncanakan terlebih dahulu, telah diberi nama dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 33 KUHP, sedangkan MOR diatur dalam pasal 340 KUHP. Kami langsung kepada fakta hukum. Bahwa dari pengertian dengan sengaja tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang barang bukti petunjuk surah ahli yang terungkap dalam persidangan merupakan fakta-fakta hukum yang bersumber dari keterangan antara lain sebagai berikut. Saksi Ricky Rijal Wibowo, bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2002, kemudian saksi turun ke lantai 1, mengamankan senjata api milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat
dan senjata laras panjang Steyr AG yang berada di kamar ADC untuk dipindahkan ke kamar Tribrata Putra Sambo untuk diamankan. Bahwa benar, pada tanggal 8 Juli 2022, sekitar jam 10 WIB, saksi melakukan persiapan untuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, satu Lexus nomor Pol B1MA dengan penumpang saksi Kuat Maruf sebagai supir, Richard Eliezer di sebelah kiri supir, Saudara Putri Chandrawati duduk di tengah, dan di kursi bagian kanan duduk saksi Susi, dan mobil kedua, mobil Lexus nomor polisi L197 ZX dengan penumpang saksi sebagai supir, dan korban Nopriansah Huta Barat duduk di sebelah kiri. Bahwa benar, sekitar jam 16 rombongan tiba di rumah di Jalan Saguling nomor 3, Jakarta Selatan, dan langsung parkir di depan rumah kediaman, menunggu di dalam kediaman bersama-sama dengan korban, menunggu di depan kediaman bersama-sama dengan korban Nopriansah, saksi Richard Eliezer Pudium, saksi Damson, saksi Prayogi, saksi Ajan Romer, saksi Kuat, dan 2 orang patwal. Saksi yaitu saksi nggak perlu kami bacakan ya, tapi saksi saya yang mendukung keterangan dengan sengaja yaitu saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Langsung ke bagian penjelasan. Bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa Ferdi Sambo tersebut di atas diberikan di depan persidangan yang merupakan fakta hukum, diperoleh dari saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdi Sambo jelas dan tegas bahwa terdakwa Ferdi Sambo pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli menerima telepon dari saudara Putri Chandrawati yang menyampaikan perbuatan korban Nopriansah Yosua Huta Barat, sehingga terdakwa Ferdi Sambo ada kehendak untuk berbuat sesuatu. Kemudian tanggal 8 Juli sekitar pukul 15.24 WIB di rumah Saguling, terdakwa Ferdi Sambo menunggu kedatangan saudara Putri Chandrawati dari Magelang. Dan saat saudara Putri Chandrawati tiba di Magelang sekitar pukul 15.40, kemudian menceritakan peristiwa di Magelang kepada terdakwa Ferdi Sambo. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saudara Putri Chandrawati akan mengklarifikasi pada malam hari. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menggunakan HT untuk memanggil saksi Ricky Rijal naik ke lantai 3. Dan saat bertemu, terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya, niatnya kepada saksi Ricky Rijal, kamu backup saya kalau Yosua melawan. Lalu mengatakan, kamu berani enggak tembak dalam hal ini korban Nopriansah Yosua Huta Barat? Kemudian saksi Ricky Rijal Wibowo menjawab, tidak berani Pak, karena saya tidak kuat mentalnya. Penyampaian tersebut merupakan maksud atau dolus directus bahwa penyampaian perbuatan terdakwa Ferdi Sambo tersebut memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam hal ini menghilangkan nyawa korban Nopriansah Yosua. Mendengar jawaban saksi Rijal Wibowo tersebut, terdakwa Ferdi Sambo merasa tidak puas jika kehendaknya untuk menghilangkan nyawa korban Nopriansah Yosua tidak terlaksana. Sehingga untuk mencapai tujuannya, terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan, meminta kepada saksi Ricky Pudium Lumiu, dan saat itu saksi Ricky Rijal Wibowo yang sudah mengetahui maksud tujuan terdakwa Ferdi Sambo tanpa berpikir panjang, langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, lalu menyampaikan bahwa saksi Richard Eliezer Pudium dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan perkataan cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift aja cat. Lalu saksi bertanya, untuk apa Bang? Saksi Ricky Rijal menjawab, nggak tahu. Atas penyampaian tersebut, saksi Richard Eliezer Pudium menemui terdakwa Ferdi Sambo di lantai 3. Dan saat bertemu kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan tentang kejadian di Magelang. Dijawab oleh saksi Richard Eliezer, tidak tahu Pak. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo berpikir dengan tenang, menyampaikan kehendaknya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu terlebih dahulu menceritakan peristiwa Magelang. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya, niatnya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan perkataan, kamu sanggup gak tembak Joshua? Dijawab dengan siap komandan. Menjawab terdakwa Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, ia pun
Ini pun disampaikan secara tenang dan sadar merupakan maksud dolus directus yang memang bertujuan menimbulkan akibat dilarang. Dalam hal ini menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa maksud dan tujuan yang disampaikan oleh terdakwa Ferdi Sambo baik kepada saksi Ricky Rijal Wibowo maupun kepada saksi Richard Eliezer merupakan bentuk kesengajaan, offset atau dolus yang bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal ini korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kehendak terdakwa Ferdi Sambo tersebut sesuai dengan pendapat Jainil Abidin Farid dalam buku Hukum Pidana 1 dan pendapat Anwar Hukum Pidana bagian buku 2, dan terdakwa Ferdi Sambo sebagai orang yang berpendidikan dan berpangkat tinggi dengan kedudukan, jabatan yang mumpuni telah menyadari, mengetahui kemungkinan akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang dan telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain jika penyampaian kepada saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu akan menghilangkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa untuk melaksanakan maksud tujuan daripada terdakwa Ferdi Sambo kemudian memberikan 1 kotak peluru kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan tujuan untuk menambahkan magazen dengan peluru untuk digunakan menembak atau menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menerima 1 kotak peluru tersebut dan menambahkan peluru ke dalam magazen lalu dipasangkan di senjata api Glock 17 milik saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu karena kalau terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH yang membunuh, menembak, tidak ada yang bisa menjaga kita semua. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menentukan lokasi pelaksanaannya dengan mengatakan lokasinya di 46. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menjelaskan lagi berulang-ulang tentang skenario yang telah dibuat oleh terdakwa Ferdi Sambo. Kemudian mengatakan nanti semua dalam hal ini saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Ricky Rijal Wibowo, korban Nofriansah Huta Barat, saksi Kuat Maruf, saudari Putri Chandrawati, terdakwa Ferdi Sambo ke Duren 3. Kemudian mengatakan kalau ada tanya bilang saja mau isolasi. Skenario cerita karangan, cerita bohong tersebut yaitu korban Nofriansah Yosua Huta Barat melecehkan saudari Putri Chandrawati. Saudari Putri Chandrawati teriak minta tolong, lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu respon dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat menembak. Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menembak balik ke korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan lagi dengan mengatakan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu aman karena membela saudari Putri Chandrawati dan membela diri. Bahwa agar lebih sempurna pelaksanaan kehendak dari terdakwa Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah, kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan kepada senjata api milik korban Nofriansah Yosua, keberadaan senjata api milik korban Nofriansah Yosua kepada saksi Richard Eliezer, yang dijawab senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat di mobil Lexus LM diketahui karena disimpan oleh saksi Ricky Rijal Wibowo di mobil Lexus LM. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer untuk mengambil senjata korban Nofriansah dan senjata api HS tersebut diserahkan kepada terdakwa tujuan agar korban Nofriansah lebih mudah dieksekusi. Bahwa pelaksanaan kehendak, maksud dan tujuan telah disusun oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan rapi, terungkap dalam persidangan, merupakan fakta hukum berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rijal, saksi Kuat Maruf, saudara Putri Chandrawati menerangkan bersama-sama ke rumah Duren 346 menggunakan mobil Lexus LM dengan posisi saksi Ricky Rijal sebagai supir, korban Nofriansah Huta Barat duduk di samping supir, saudari Putri Chandrawati di tengah, dan di belakang Richard Eliezer Pudium Lumiu bersama saksi Kuat Maruf. Sesampainya di rumah Duren 3, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Kuat Maruf, saksi Putri Chandrawati turun dari mobil, lalu saksi Kuat Maruf dan saudara Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah Duren 346 melalui pintu garasi, melewati pintu dapur, sedangkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat bersama-sama saksi Ricky Rijal tetap tinggal di taman samping rumah. Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa Ferdi Sambo datang lalu masuk ke dalam rumah melalui garasi, melalui pintu dapur, dan saat di dalam rumah terdakwa Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Kuat Maruf, kemudian meminta saksi Kuat Maruf untuk memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga
tanpa berpikir lagi, saksi Kuat Maruf langsung mendatangi dan memanggil saksi Ricky Rizal dan korban Nopriansah Yosua yang berada di taman dan memberitahu jika dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo. Sehingga korban Nopriansah Yosua Huta Barat berjalan paling depan masuk ke dalam rumah melalui garasi dan pintu dapur diikuti oleh saksi Rizal Wibowo dan saksi Kuat Maruf. Bahwa pada saat Kuat Maruf memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang berada di lantai 2 turun ke lantai 1 dan bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo. Saat itu terdakwa Ferdi Sambo meminta saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan mengatakan, "Kokang senjatamu." Bahwa ketika korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan saksi Ricky Rizal Wibowo masuk, terdakwa Ferdi Sambo memanggil korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan saksi korban Nopriansah Yosua Huta Barat mendekat. Terdakwa Ferdi Sambo langsung memegang leher korban Nopriansah Yosua Huta Barat, menyuruh berlutut hingga korban Nopriansah Yosua Huta Barat terhempas berada di depan terdakwa Ferdi Sambo sambil membungkukkan badan, sambil mengatakan, "Ada apa ini?" Dan saat itu juga terdakwa Ferdi Sambo berteriak ke arah saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dan seketika juga berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan perkataan, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat woi, kau tembak." Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mendengar aba-aba terus langsung menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah korban Nopriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3 kali atau 4 kali. Tembakan yang mengenai tubuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat hingga terjatuh tertelungkup sambil mengerang kesakitan. Dan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terdakwa Ferdi Sambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nopriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Setelah itu, terdakwa Ferdi Sambo jongkok di depan tangga sambil menembak berkali-kali ke arah tembok di atas tangga, lalu membalikkan badan sambil berjongkok menembak berkali-kali ke arah plafon di atas televisi guna menciptakan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Kemudian senjata api yang telah digunakan dilap oleh terdakwa Ferdi Sambo guna menghilangkan jejak sidik jari terdakwa Ferdi Sambo, lalu diletakkan di tangan kiri korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan maksud seolah-olah telah terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan korban Nopriansah Huta Barat tertembak dan meninggal dunia. Bahwa saat kejadian penembakan terhadap korban Nopriansah yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer membuat saudara Putri Chandrawati menangis di dalam kamar yang tidak jauh dari posisi terletaknya korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa kemudian terdakwa Ferdi Sambo yang tadinya keluar rumah kembali lagi ke dalam menjemput saudari Putri Chandrawati dan membawa keluar dan diantar ke rumah Saguling oleh saksi Ricky Rizal Wibowo. Bahwa keterangan daripada saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdi Sambo tersebut di atas didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Ajam Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, dan saksi Ahmad Syahrul Ramadal yang berikan di persidangan dengan keterangan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. 5. Bahwa fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi Ajam Romer, ajudan, bersama saksi Prayogi Iktara Wikaton, supir, di persidangan keduanya memberikan keterangan yang saling bersesuaian, menerangkan mengawal terdakwa Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 dari pagi sekitar pukul 7.20 WIB hingga sore sampai terjadinya peristiwa penembakan terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat, di mana sebelumnya sekira pukul 15 mengantar terdakwa Ferdi Sambo menuju kediaman di Jalan Bangka nomor 7 mengambil raket badminton karena ada bermain badminton di Sawangan Depok. Kemudian menuju kediaman di Jalan Saguling. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo masuk ke dalam rumah. Tidak berapa lama kemudian rombongan dari Magelang, yakni saudara Putri Chandrawati, saudara saksi Kuat Maruf, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Susi serta korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Dan tidak berapa lama kemudian rombongan dari Magelang, yakni saksi Putri Chandrawati, saksi Kuat Maruf, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat berangkat menuju kediaman di Jalan Duren 346 menggunakan mobil Lexus Alphard B1 MAH. Dan tidak berapa lama kemudian sekitar
Jam 17 WIB, terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama saksi Ajam Romer, saksi Prayogi, Saksa Parhan berangkat untuk main badminton ke Sawangan Depot. Dalam perjalanan setelah melewati kediaman Jalan Duren 346, terdakwa Ferdi Sambo mengarahkan untuk berhenti di kediaman Jalan Duren 346. Selanjutnya, terdakwa Ferdi Sambo turun dari mobil dan ketika maju selangkah terjatuh senjata HPHS dan langsung diambil dipungut sendiri oleh terdakwa Ferdi Sambo yang saat itu sudah menggunakan sarung tangan warna hitam dan masuk ke rumah melalui garasi samping, dan saksi Ajan Romel bersama saksi Prayogi Iktara dan saksi Parhan telah menunggu di jalan dekat mobil. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara tembakan dalam rumah dinas Duren 346. Kemudian saksi Ajan Romer mengecek ke depan rumah, mendengar lagi suara tembakan, lalu saksi Adam Romer masuk ke dalam rumah melewati garasi samping. Tepat di garasi dalam, tiba-tiba terdakwa Ferdi Sambo keluar dan berkata, "Ibu-ibu di dalam, ibu-ibu di dalam." Kemudian saksi masuk ke dalam rumah, melihat ada saksi Riki Rijal Wibowo berdiri di depan pinggir kaca kolam ikan, dan melihat saksi Kuat Maruf berdiri di depan kaca kolam ikan dekat tangga, melihat tubuh korban Nopriansa Yosua Huta Barat tergeletak dekat tangga, dan melihat saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu berdiri di antara kursi pijat dan pintu kamar saudara Putri Candrawati, dan bebersaat kemudian terdakwa Ferdi Sambo masuk ke dalam kamar menjemput saudari Putri Candrawati, kemudian keluar dari rumah. Dari keterangan saksi Ajan Romer bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad Syahrul Ramadan, seorang supir ambulans, pada Jumat tanggal 8 Juli 2002 sekitar pukul 19.20 di rumah Duren 346. Saksi Ahmad Syahrul Ramadan membawa tandu alat bantu eksekusi ke dalam rumah melalui pintu samping garasi menuju samping tangga depan rumah gudang untuk mengecek keadaan korban, dan setelah melakukan pengecekan di nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri, ternyata korban sudah meninggal dunia. Kemudian memasukkan jenazah ke dalam kantong jenazah dan mengangkat kantong jenazah menggunakan tandu menuju ke dalam mobil ambulans untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Bahwa keterangan para saksi tersebut di atas, yakni saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdi Sambo, didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Ajam Romer, saksi Prayogi Iktara Katon, saksi Ahmad Syahrul Ramadan, juga bersesuaian dengan pendapat ahli. Dr. Effendi Saragi bersesuaian dengan pendapat ahli Dr. Ahli Alfi Sahari dengan menerangkan, tidak perlu dibacakan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang telah disita di pengadilan tersebut merupakan barang bukti yang digunakan bahwa ahli mengatakan dalam hukum pidana perlu dipahami mengenai perbuatan yang mencocoki rumusan delik dan mengisyaratkan ada perbuatan yang dapat dipidana dalam pasal 340 KUHP sebagai berstandar deliknya adalah merampas nyawa, dan kesalahan harus dimaknai sebagai deskriptif normatif dalam praktek pengadilan digunakan akan gampang menilai kesalahan yang dimaknai sebagai willen and witten yang melekat pada asus reusnya secara deskriptif normatif terpenuhi dalam rumusan delik sengaja, dan perencanaan adalah pemberatan dalam pembunuhan biasa. Dalam pasal 340 KUHP menghendaki delik commission yaitu yakni melakukan perbuatan bukan tidak melakukan perbuatan. Pasal 340 KUHP secara delik tidak merumuskan kualifikasi, namun kualifikasi deliknya ada unsur sengaja dan direncanakan. Bahwa berdasarkan keterangan para ahli tersebut di atas, saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdi Sambo didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Ajam Romel, saksi Prayogi Iktara Katon, saksi Ahmad Syahrul Ramadan, juga bersesuaian dengan pendapat ahli Dr. Alfi Sahari, SHM Hum, serta bersesuaian dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diperlihatkan di persidangan kepada para saksi terdakwa, dan barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai berikut, tidak perlu dibacakan langsung. Barang bukti yang telah disita di pengadilan negeri tersebut merupakan barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk menghilangkan nyawa dan mengakibatkan korban Nopriansa Yosua Huta Barat meninggal dunia. Sebagaimana keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Kuat Maruf.
Kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft kapsul dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Neo Remasil. Neo Remasil. Formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil. Nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Bocor! Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Hajatan biskuitnya apa ya? Pasti Roma dong, nomor 1 di Indonesia. Dan biskuit Indonesia nomor 1 di dunia. Roma Sandwichi, krim mewah, tebal. Bikin meriah. Roma Sandwichi. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Extra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Extra, andalanku. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, done. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Neo Remasil. Neo Remasil. Formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil. Nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Yo, buka beternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangati counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXN efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Little bit of that sweetness. Tiny bit of that whoa. Think this is it. Gotta be a hit. You're loving this. Lick, done. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Neo Remasil. Neo Remasil. Formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil. Nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Pengertian dengan rencana terlebih dahulu. Semula direncanakan akan membunuh dengan pisau, ternyata dilakukan dengan pistol, juga tidak mengurangi pengertian dengan rencana tersebut. Yang kedua ialah, jika terdapat kekeliruan mengenai sasaran, misalnya dia merencanakan membunuh B, ternyata X yang terbunuh karena mengira X adalah B, maka kejadian itu tidak mengurangi kehendak si petindak untuk membunuh seseorang lain, dan juga tidak mengurangi rencananya untuk membunuh orang lain. Pasal 340 ini juga tidak menyebutkan orang tertentu yang akan dirampas jiwanya, melainkan hanya menentukan seseorang lain. Penyertaan terhadap pembunuhan berencana hanya dapat terjadi jika peserta itu mengetahui bahwa si pelaku utama itu telah mempunyai rencana terlebih dahulu. Sehubungan dengan pembunuhan berencana ini, mari kita lihat intisari masalah dan putusan yang terdapat di buku Law Report halaman 72, duduk perkara.
pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 1971 jam 9 pagi di lingkungan Sakaleng Wanua Doping, terdakwa LP pergi ke sawah La Nongkeng dengan membawa badik atau keris dengan rencana untuk membunuh La Nongkeng. Ketika dilihat bahwa La Nongkeng ada, sementara memotong padi, terdakwa mendekatinya dengan badik yang sudah terhunus serta menikamnya tepat kena pada dada antara tulang rusuk dengan tulang selangka, dan semalam La Nongkeng meninggal dunia. Pertimbangan dan putusan pengadilan, perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana tercantum dalam pasal 340 KUH pidana. Terdakwa termasuk tindak pidana, kami ulangi, junto pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2051, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dengan direncanakan. Dari jalan cerita tersebut jelas terlihat cukupnya waktu bagi terdakwa untuk berpikir dan menimbang-nimbang pembunuhan yang akan dilakukan, yaitu setidak-tidaknya selama perjalanannya menuju tempat kerja sang korban. Sekaligus juga terlihat bahwa tidak ada alasan untuk memandang bahwa pembadikan itu adalah suatu reaksi spontan karena suatu goncangan jiwa yang disebabkan suatu aksi dari sang korban. Selanjutnya perlu juga diperhatikan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk berpikir atau menimbang-nimbang itu tidak boleh terlalu lama atau tidak sampai merubah rencana yang sudah ditetapkan semula. Sebagai ilustrasi diperhatikan dari kasus tersebut. Nyonya dari si A terkadang sadar atau terkadang sinting. Nyonya dari si B selalu waras. Suatu ketika mereka berdua sama-sama sangat benci kepada suami masing-masing. Untuk itu mereka berencana bahwa seminggu yang akan datang Nyonya A akan membunuh B, yaitu suami Nyonya B, dan Nyonya B harus membunuh A, yaitu suami Nyonya A. 3 hari setelah itu Nyonya berbaik dengan suaminya, bahkan kecintaannya melebihi dari yang sudah-sudah. Tanpa saya tahu Nyonya B, ternyata seminggu setelah perjanjian atau perencanaan mereka itu, Nyonya A membunuh B. Kemudian Nyonya A memanggil Nyonya B ke rumahnya dan menyuruh membunuh A yang sedang tidur sesuai dengan rencana mereka. Dalam hal ini diberitahukan pula bahwa Nyonya A telah membunuh B. Nyonya B menolak, tetapi karena diancam akan dibunuh oleh Nyonya A jika tidak mau membunuh A, maka terpaksa Nyonya B melaksanakan pembunuhan itu. Dalam hal ini tidaklah dapat lagi dipandang bahwa perencanaan itu masih tetap melekat pada Nyonya B. Bahkan Nyonya B dapat berlindung kepada pasal 48. Bahwa selanjutnya perlu juga diperhatikan putusan Hof Amsterdam 19 November 1942 yang berbunyi, pertimbangan dan pemikiran yang tenang sebagaimana disyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan amarah dan emosi yang timbul dengan tiba-tiba, yang dialami oleh pelaku dengan sekonyong-konyong dan yang telah mendorongnya untuk memasukkan perbuatan dengan seketika. Rencana terlebih dahulu dapat dilakukan juga dalam suatu keadaan ketegangan saraf dan kekacauan perasaan akibat hancurnya perkawinan pelaku. Keadaan hati nurani yang demikian tidak menutup adanya pertimbangan dan pemikiran yang tenang dan melaksanakan rencana untuk membunuh orang lain. KUHP dilengkapi Ares Hogarat oleh Sunarto Sudibroto, Sarjana Hukum. Bahwa berdasarkan pengertian dengan rencana terlebih dahulu tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan yang diungkap oleh saksi-saksi sebagai berikut, yang keterangannya lengkap termuat dalam surat tuntutan ini yang dianggap dibacakan. Saksi Riki Rizal Wibowo, keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, keterangan saksi Kuat Maruf, dan keterangan terdakwa Ferdi Sambo sendiri. Bahwa fakta hukum tersebut di atas bersumber dari keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, keterangan saksi Kuat Maruf, dan keterangan terdakwa Ferdi Sambo dikemukakan di persidangan dengan tegas dan jelas menerangkan bahwa saudari Putri Chandrawati sewaktu berada di Magelang pada tanggal 8 Juli 2022 dini hari sambil menangis menelpon terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan mengenai perbuatan korban Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap saudari Putri Chandrawati dan berencana akan pulang ke Jakarta pada pagi hari dan akan menceritakan kejadian sebenarnya kepada terdakwa Ferdi Sambo. Dan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi pulang ke Jakarta dari Magelang dengan menggunakan mobil Lexus hitam nomor Pol B1 Mah dengan penumpang saksi Susi, saksi Kuat Maruf, dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sedangkan saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat berada di mobil yang berbeda. Dan sesampainya di Jakarta di rumah Saguling sekitar pukul 15.40 WIB,
saudari Putri Chandrawati masuk ke rumah melakukan tes swab dan naik ke lantai 3 ditemani oleh saksi Kuat Ma'ruf menemui terdakwa Ferdi Sambo dan menceritakan kejadian di Magelang kepada terdakwa Ferdi Sambo. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo mengatakan akan mengkonfirmasi kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat nanti malam. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mulai merencanakan dengan memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan. Ingin bersatu bersama selamanya kita Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa, whoa. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving this. Lick done. Give me that perfect taste. Make me so glad like that. I don't think I can wait. Lick done. It's making me up and go. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Buat kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft kapsul dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Selele isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Selele isi 4 makin seru. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Hajatan biskuitnya apa ya? Pasti Roma dong, nomor 1 di Indonesia. Dan biskuit Indonesia nomor 1 di dunia. Roma Sandwichi, krim mewah, tebal. Bikin meriah. Roma Sandwichi. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat melecehkan saudari Putri Chandrawati dan saudari Putri Chandrawati teriak minta tolong. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihanlumiu respon dan Nofriansah Yosua Huta Barat menembak saksi Richard Eliezer Pudihanlumiu. Dan saksi Richard Eliezer Pudihanlumiu menembak balik ke korban Nofriansah Yosua Huta Barat.
Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan lagi dengan mengatakan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu aman karena membela saudari Putri Chandrawati dan membela diri. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan nanti kami semua dalam hal ini saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Kuat Maruf, saudari Putri Chandrawati, terdakwa Ferdi Sambo pergi ke Duren 3 kemudian mengatakan kalau ada yang tanya bilang saja mau isolasi. Bahwa agar lebih sempurna pelaksanaan rencana atau kehendak dari terdakwa Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Yang dijawab senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat berada di mobil Lexus LM. Dalam kurung diketahui karena disimpan oleh saksi Riki Rizal Wibowo di mobil Lexus LM. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk mengambil senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan senjata api HS tersebut diserahkan kepada terdakwa Ferdi Sambo. Tujuannya agar korban Nofriansah Yosua Huta Barat lebih mudah untuk dieksekusi. Bahwa pelaksanaan rencana atau kehendak maksud dan tujuan telah disusun oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan sistematis terungkap dalam persidangan merupakan fakta hukum berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Maruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menerangkan bersama-sama ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan menggunakan mobil Lexus LM nomor Pol B1 Mah dengan posisi saksi Riki Rizal Wibowo selaku sopir, korban Nofriansah Yosua Huta Barat duduk di samping sopir, saudari Putri Chandrawati di tengah, dan di belakang ada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bersama saksi Kuat Ma'ruf. Sesampainya di rumah Duren 3, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saudara Putri Chandrawati turun dari mobil. Lalu saksi Kuat Ma'ruf dan saudara Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah Duren 3 nomor 46 melalui pintu garasi melewati pintu dapur, sedangkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat bersama-sama saksi Riki Rizal Wibowo tetap tinggal di taman samping rumah. Bahwa untuk pelaksanaan rencana menghilangkan jiwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, terdakwa Ferdi Sambo menyusul ke rumah dinas Duren 3 nomor 46, lalu masuk ke dalam rumah melalui garasi, melewati pintu dapur, dan saat berada di dalam rumah terdakwa Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf, kemudian meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sehingga tanpa berpikir lagi, saksi Kuat Ma'ruf langsung mendatangi dan memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di taman dan memberitahu jika dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo, sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat berjalan di depan masuk ke dalam rumah melalui garasi dan pintu dapur diikuti oleh saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf. Saat itu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sudah ada di dalam rumah bersama-sama dengan terdakwa Ferdi Sambo. Bahwa pada saat saksi Kuat Ma'ruf memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berada di lantai 2 turun ke lantai 1 dan bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo. Dan saat itu terdakwa Ferdi Sambo memberitahu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk mengokang senjatanya. Bahwa ketika korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi Riki Rizal Wibowo masuk, terdakwa Ferdi Sambo memanggil korban Nofriansah Yosua Barat, dan saat korban Nofriansah Yosua Huta Barat mendekat ke terdakwa Ferdi Sambo, langsung memegang leher korban Nofriansah Yosua Huta Barat, menyuruh berlutut hingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat terhempas berada di depan terdakwa Ferdi Sambo sambil memukukan badan sambil mengatakan, "Ada apa ini?" Dan saat itu juga terdakwa Ferdi Sambo berteriak ke arah saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, dan seketika itu juga berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan perkataan, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat, woi, kau tembak." Kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mendengar aba-aba tersebut langsung menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3 atau 4 kali tembakan yang mengenai tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga terjatuh tertelungkup sambil mengerang kesakitan. Berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, terdakwa Ferdi Sambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Setelah itu terdakwa Ferdi Sambo
jongkok di depan tangga sambil menembak berkali-kali ke arah tembok di atas tangga, lalu membalikan badan sambil berjongkok menembak berkali-kali ke arah plafon di atas televisi guna menciptakan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Kemudian senjata api yang telah digunakan dilap oleh terdakwa Ferdi Sambo guna menghilangkan jejak sidik jari terdakwa Ferdi Sambo, lalu diletakkan di tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat, seolah-olah telah terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tertembak dan meninggal dunia. Bahwa saat kejadian penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saudari Putri Candrawati menangis di dalam kamar yang tidak jauh dari posisi tergeletaknya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa kemudian terdakwa Ferdi Sambo yang tadinya keluar rumah kembali lagi ke dalam untuk menjemput saudari Putri Candrawati dan membawa keluar untuk dibawa ke rumah saguling oleh saksi Ricky Rizal Wibowo. Bahwa fakta hukum tersebut di atas didukung dan berkesesuaian dengan keterangan dari saksi Adzan Romer, saksi Priyogi Iktara Wikaton, dan saksi Ahmad Sarul Ramadan yang keterangannya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam surat tuntutan ini. Bahwa fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi Adzan Romer selaku ajudan bersama saksi Priyogi Iktara Wikaton selaku sopir di persidangan keduanya memberikan keterangan yang saling bersesuaian, menerangkan mengawal terdakwa Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 dari pagi sekira pukul 7.20 waktu Indonesia Barat hingga sore sampai terjadinya peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana sebelumnya sekira pukul 15.00 mengantar terdakwa Ferdi Sambo menuju kediaman di Jalan Bangka 11 nomor 7 mengambil raket badminton karena akan bermain badminton di Sawan Depok. Kemudian menuju kediaman di Jalan Saguling 3 nomor 29. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo masuk ke dalam rumah. Tidak berapa lama kemudian rombongan datang dari Magelang, yakni saudari Putri Candrawati, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Susi, serta korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan tidak berapa lama kemudian rombongan dari Magelang, yakni saudari Putri Candrawati, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, korban Nofriansah Yosua Huta Barat berangkat menuju kediaman di Jalan Duren 3 nomor 46 menggunakan mobil Lexus Alphard B1 Mah. Dan tidak berapa lama kemudian sekitar lebih kurang jam 17.00 WIB, terdakwa Ferdi Sambo bersama saksi Prayogi dan saksi Farhan berangkat untuk main badminton di Sawan Depok. Dalam perjalanan setelah melewati kediaman Jalan Duren 3 nomor 46, terdakwa Ferdi Sambo mengarahkan untuk berhenti di kediaman Jalan Duren 3 nomor 46. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo turun dari mobil dan ketika maju selangkah senjata api AHS terjatuh dan langsung diambil atau dipungut sendiri oleh terdakwa Ferdi Sambo yang saat itu sudah menggunakan sarung tangan warna hitam dan masuk ke rumah melalui garasi samping. Dan saksi Adzan Romer bersama saksi Priyogi Iktara Wikaton tetap menunggu di jalan dekat mobil. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara tembakan dari dalam rumah dinas Duren 3 nomor 46. Kemudian saksi Adzan Romer mengecek ke depan rumah dan mendengar lagi suara tembakan. Lalu saksi Adzan Romer masuk ke dalam rumah melalui garasi samping. Tepat di garasi dalam tiba-tiba terdakwa Ferdi Sambo keluar dan berkata, "Ibu, ibu," di dalam. Kemudian saksi masuk ke dalam rumah melihat ada saksi Ricky Rizal Wibowo berdiri di depan pinggir kaca kolam ikan dan melihat saksi Kuat Ma'ruf berdiri di depan kaca kolam ikan dekat tangga dan melihat tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat tergeletak dekat tangga dan melihat saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu berdiri di antara kursi pijat dan pintu kamar saudari Putri Candrawati. Dan beberapa saat kemudian terdakwa Ferdi Sambo masuk ke dalam kamar menjemput saudari Putri Candrawati kemudian keluar dari rumah. Dan keterangan saksi Adzan Romer bersesuaian dengan keterangan dari saksi Ahmad Syahrul Ramadan, seorang supir ambulans pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 19.20 di rumah Duren 3 nomor 46. Saksi membawa tandu atau alat bantu evakuasi ke dalam rumah melalui pintu samping garasi menuju ke samping tangga di depan gudang untuk mengecek keadaan korban. Dan setelah melakukan pengecekan di nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri, ternyata korban sudah meninggal dunia. Kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam kantong jenazah dan mengangkat kantong jenazah menggunakan tandu menuju ke rumah. Kami ulangi, menuju ke dalam mobil ambulan untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Bahwa keterangan para saksi tersebut di atas, yakni saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf, terdakwa Ferdi Sambo,
didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Azan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, dan saksi Ahmad Syarul Ramadan, bersesuaian pula dengan keterangan saksi Beni Ali yang keterangannya lengkap dalam tuntutan ini, dianggap dibacakan. Memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Daya ingatnya kuat. Otak. Dante makin cerdas ya. Aku lengkapi nutrisinya dengan The First Enfagro E Plus MFGM Pro. Dengan DHA lebih tinggi, didukung stimulasi yang tepat. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Jadi, aku udah nyiapin cincin. Teman-teman aku udah siap. Perfect banget deh. Gak taunya... Loh, tulisannya kebalik. Aku udah ceritain ini ya? Iya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. For many years, we've been trusted to help keep you healthy. Using the best international quality standards with 1000 milligrams of vitamin C in 4 fresh-tasting flavors. Healthy inside, fresh outside. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, detol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Detol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Daya ingatnya kuat. Otak. Dante makin cerdas ya. Aku lengkapi nutrisinya dengan The First Enfagro E Plus MFGM Pro. Dengan DHA lebih tinggi, didukung stimulasi yang tepat. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus. Dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi. Buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Selanjutnya, saksi Baikuni Wibowo mengkopi isi rekaman DVR CCTV ke flash disk. Kemudian sekira pukul 02.00 saksi Baikuni Wibowo, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, dan saksi Riwan Soplanit menonton isi rekaman CCTV tersebut dengan menggunakan laptop di teras rumah saksi Ridwan Soplanit. Dan saat melihat rekaman CCTV sekitar pukul 16.00 sampai jam 17.00 hingga pukul 18.00 dalam CCTV korban Nofriansah Yosua Huta Barat terlihat masih hidup.
dengan kaos berwarna putih di pukul 17.00 waktu CCTV sedang berada di taman. Bahwa terhadap fakta tersebut, saksi Arif Rahman Arifin melaporkan kepada saksi Hendra Kurniawan dengan laporan bahwa pada saat terdakwa Ferdi Sambo tiba di Duren 3, korban Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup, berada di taman pinggir garasi. Atas laporan tersebut, saksi Hendra Kurniawan mengajak saksi Arif Rahman Arifin untuk menghadap terdakwa Ferdi Sambo. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menjelaskan isi rekaman di VR CCTV tersebut kepada terdakwa Ferdi Sambo. Terlihat korban Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup ketika terdakwa Ferdi Sambo datang ke TKP rumah Duren 3 nomor 46. Bahkan saksi Hendra Kurniawan 2 kali menceritakannya, namun terdakwa Ferdi Sambo hanya diam. Lalu saksi Hendra Kurniawan meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menceritakan kepada terdakwa Ferdi Sambo. Lalu terdakwa Ferdi Sambo mengatakan itu tidak benar. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan siapa saja yang menonton CCTV tersebut. Lalu mengatakan apabila tersebar maka 4 orang yang menonton tersebut yang bertanggung jawab. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo memerintahkan untuk memusnahkan rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menyampaikan kepada saksi Arif Rahman Arifin untuk memastikan bahwa rekaman CCTV tersebut sudah musnah. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menyampaikan perintah terdakwa Ferdi Sambo kepada saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo. Lalu saksi Baikuni Wibowo menanyakan mengenai laptop dan saksi Arif Rahman Arifin mengatakan agar laptop tersebut dimusnahkan saja. Kemudian saksi Baikuni Wibowo minta izin melakukan backup data dan meminta video tersebut dipindahkan ke flash disk. Namun saksi Arif Rahman Arifin menolak karena takut cepat rusak. Akhirnya video tersebut ke hard disk eksternal milik saksi Baikuni Wibowo. Lalu saksi Arif Rahman Arifin menerima laptop dan hard disk eksternal pada tanggal 15 Juli 2022 dari saksi Baikuni Wibowo dan mengatakan bahwa laptop sudah bersih. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin merusak laptop tersebut dengan tangan dan disimpan. Bahwa dari fakta hukum tersebut jelas terlihat cukupnya waktu bagi terdakwa untuk berpikir dan menimbang-nimbang pembunuhan yang akan dilakukan, yaitu setidak-tidaknya selama perjalanannya menuju pelaksanaan menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, bahkan sampai memikirkan untuk menghilangkan bukti-bukti sekalipun. Berdasarkan fakta hukum tersebut telah menunjukkan terdakwa Ferdi Sambo telah sempurna merencanakan menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat karena dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga telah terfikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting. Yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu. Bahwa keterangan para saksi tersebut di atas bersesuaian dengan pendapat ahli hukum pidana yang telah mengungkapkan pendapatnya di persidangan sebagai berikut, yaitu ahli Dr. Afi Sahari yang keterangannya dianggap dibacakan lengkap dalam surat tuntutan ini. Ahli mengatakan dalam hukum pidana perlu dipahami mengenai perbuatan yang mencocoki rumusan delik. Tidak hanya itu saja, melainkan juga maksud dari rumusan delik dengan harus mensyaratkan ada perbuatan yang dapat dipidana. Pasal 340 KUH pidana sebagai standar deliknya adalah merampas nyawa. Kemudian ada unsur dualistis dalam hukum pidana yang membedakannya dengan pasal 338 KUH pidana. Keduanya sama-sama merampas nyawa orang lain. Pembunuhan dalam 338 KUH pidana dengan 340 KUH pidana harus dilihat unsur subjektif hukum pidana. Kesalahan harus dimaknai sebagai deskriptif, normatif. Dalam praktek pengadilan digunakan akan gampang menilai kesalahan yang dimaknai sebagai willen dan witten yang melekat pada actus reusnya. Secara deskriptif normatif terpenuhi dalam rumusan delik, sengaja dan perencanaan adalah pemberatan dalam pembunuhan biasa. Pembunuhan yang direncanakan ada unsur sengaja dan direncanakan adalah dolus premeditatus yang menjadi syaratnya yakni memutuskan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang dan ada waktu antara memutuskan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Sikap batin dan pelaksanaan tidak ada interval waktu.
Maksudnya berencana adalah si petindak ada interval waktu berpikir untuk melakukan maupun tidak melakukan, berbeda dengan yang dilakukan secara tiba-tiba, yang dilakukan secara irasional. Pendapat ahli hukum pidana tersebut sejalan dengan pendapat ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa MA, merupakan ahli kriminologi yang mengemukakan pendapatnya tidak dianggap dibacakan termuat dalam surat tuntutan ini. Bahwa pada intinya ahli berpendapat kriminologi adalah ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan dan gejala sosial. Kriminologi dalam hubungannya hukum pidana memberikan pengalaman empiris untuk membuat terang perkara dari gejala sosial dan memetakan perilaku sosial dari perilaku kejahatan. Peristiwa pembunuhan ada dua teori besar. Pertama, pembunuhan tidak direncanakan, dan kedua dengan perencanaan. Pembunuhan tidak direncanakan merupakan reaksi seketika dari pelaku. Alat yang digunakan adalah alat yang ditemukan di tempat itu, tidak dipersiapkan. Pembunuhan direncanakan, ada cukup waktu bagi pelaku untuk berpikir, untuk bereaksi, melakukan atau tidak melakukan. Ukuran jangka waktunya adalah relatif. Pembunuhan berencana telah memprovokasi amarah pelaku dan berpikir melakukan tindakan baik membunuh maupun balas dendam. Akan tetapi motivasi positif dapat menyebabkan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana pelaku biasanya akan meninggalkan jejak setelah peristiwa itu terjadi. Dalam kurung, ia menyadari kesalahan dan berusaha. Tindakan terdakwa Ferdy Sambo yang masih sempat akan bermain badminton sudah menunjukkan adanya perencanaan. Motif tidak menjadi fokus karena sifatnya sangat individual dan tidak spesifik. Pembunuhan situasional atau menghilangkan jejak, namun bisa juga tindakan tersebut merupakan perencanaan. Bahwa pendapat ahli tersebut bersesuaian dengan keadaan jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Farah Primadani Kauro SPFM, ahli forensik dan mediko-legal di instansi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 R. Said Sukanto, yang telah melakukan pemeriksaan jenazah yang keterangannya dianggap dibacakan. Ahli merupakan dokter ahli forensik dan mediko-legal di instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 R. Said Sukanto pada hari Jumat malam tanggal 8 Juli 2022 menerima jenazah atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat yang diantarkan oleh ambulans sekitar pukul 20.00 WIB. Kemudian melakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan luar dengan menemukan 7 buah luka tembak masuk dan 6 buah luka tembak keluar pada jenazah, yakni 7 luka tembak masuk yang terdapat di 1. Di bagian kepala bagian belakang sisi belakang. 2. Di bagian kelopak bawah mata kanan bagian luar. 3. Di bagian bibir bagian bawah sisi kiri. 4. Di bagian puncak bahu kanan. 5. Di bagian dada sisi kanan. 6. Di bagian pergelangan tangan kiri sisi kanan. 7. Di bagian jari manis tangan kiri sisi dalam. Selanjutnya 6 buah luka tembak keluar yang terdapat di 1. Di bagian hidung. 2. Di bagian kelopak bawah mata kanan bagian dalam. 3. Di bagian leher sisi kanan. 4. Di bagian lengan atas kanan sisi luar. 5. Di bagian pergelangan tangan kiri sisi depan. Dan 6. Di bagian jari manis tangan kiri sisi luar. Dan menemukan peluru bersarang di bagian dada sisi kanan. Serta menemukan proyektil peluru pada rongga dada. Kemudian terdapat ada 2 luka yang fatal, yakni pada dada sisi kanan dan kepala bagian belakang sisi kiri. Luka pada dada sisi kanan mengenai paru-paru dan pembuluh darah besar sehingga menimbulkan pendarahan yang dapat menyebabkan kematian namun tidak seketika. Dalam hitungan menit, luka di kepala mengenai jaringan otak sehingga dapat menyebabkan kematian seketika. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam surat visum et reputum nomor R-3/2-H-7-Romawi-7/2022 tertanggal 14 Juli 2022. Fakta hukum dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diperlihatkan di persidangan kepada para saksi, dan barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi
dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Barang bukti tersebut yakni berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1176/Pet/2022/PN Jaksel tanggal 12 September 2022 dianggap dibacakan rincian barang bukti. Barang bukti yang telah disita Pengadilan Negeri tersebut merupakan barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk menghilangkan nyawa dan mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Sebagaimana keterangan dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf. Dengan demikian, demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kutraktir sensasi hebat di restoran. Lagi. Sekarang Kutraktir My Box di rumah. Berbagai kombinasi sensasi hebat atau My Box mulai 35.000. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing kau. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan kesleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain biru. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta, cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Daya ingatnya kuat. Otak. Dante makin cerdas ya. Aku lengkapi nutrisinya dengan The First Enfagro E Plus MFGM Pro. Dengan DHA lebih tinggi, didukung stimulasi yang tepat. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing kau. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Itu mampet, badan meriang. Tenang, ada Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Ada yang histeris guys. Bau terasi, bawang. Ekonomi Power Liquid Serai baru. Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger. Ekonomi Power Liquid Serai, bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan kesleo.
Counterpan dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpan Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpan biru. Sumber dari keterangan saksi yaitu satu saksi Ricky Rijal Wibowo dan selanjutnya ada terlampir dalam berkas perkara. Dianggap sudah dibacakan, lanjut langsung kami ke fakta hukum. Bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas jelas dan tegas bahwa terdakwa Ferdi Sambo pada hari Jumat tanggal 8 Juli dini hari menerima telepon dari saudari Putri Candrawati dengan menyampaikan perbuatan korban Nopriansah Yosua Huta Barat, sehingga terdakwa Ferdi Sambo ada kehendak untuk berbuat sesuatu. Kemudian pada hari yang sama Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 15.24 WIB di rumah Saguling 329, terdakwa Ferdi Sambo menunggu kedatangan saudari Putri Candrawati dari Magelang, dan saat itu Putri dan Candrawati tiba dari Magelang sekira pukul 15.40 WIB. Kemudian menceritakan peristiwa di Magelang kepada terdakwa. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saudara Putri Candrawati akan mengklarifikasi pada malam hari. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menggunakan HT memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo untuk naik ke lantai 3. Dan saat bertemu, terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya, niatnya kepada saksi Ricky Rijal Wibowo dengan mengatakan, kamu berani nggak tembak dia? Dalam hal ini korban Nopriansah Yosua Huta Barat, bahwa meski tujuan perkataan terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan dengan perkataan kamu berani tembak dia, dalam hal ini korban Yosua, kepada saksi Ricky Rijal Wibowo merupakan kehendak Wilen terdakwa Ferdi Sambo dan mengetahui tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa, dan yang hendak terdakwa Ferdi Sambo hilangkan ialah nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Meskipun saksi Ricky Rijal menjawab tidak berani Pak, karena saya tidak kuat mentalnya Pak. Mendengar jawaban saksi Ricky Rijal Wibowo tersebut, terdakwa Ferdi Sambo merasa tidak puas jika kehendaknya untuk menghilangkan nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat tidak terlaksana, sehingga untuk mencapai tujuannya, lalu terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saksi Ricky Rijal agar memanggil saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, dan saat itu saksi Ricky Rijal Wibowo yang sudah mengetahui tujuan terdakwa Ferdi Sambo tanpa berpikir panjang langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, lalu menyampaikan bahwa saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan perkataan cat, dipanggil bapak ke lantai 3 naik lift aja cat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, untuk apa bang? Dan saksi Ricky Rijal Wibowo menjawab nggak tahu. Atas penyampaiannya tersebut, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menemui terdakwa Ferdi Sambo, dan saat bertemu, terdakwa Ferdi Sambo menanyakan tentang kejadian di Magelang, dan dijawab oleh saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, tidak tahu Pak. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo berpikir dengan tenang, menyampaikan kehendaknya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang terlebih dahulu menceritakan peristiwa di Magelang. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo dengan tenang dan sadar menyampaikan maksud niatnya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan perkataan, kamu sanggup nggak tembak Yosua? Dijawab, siap komandan. Penyampaian terdakwa Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer merupakan kehendak Witens terdakwa Ferdi Sambo dan menghendaki tindakannya bertujuan untuk menghilangkan nyawa. Yang hendak terdakwa Ferdi Sambo hilangkan ialah nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Tindakan tersebut sebagaimana pendapat Dr. Randus F.A. Lamintang SH dan Theo Lamintang dalam bukunya Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa halaman 31 sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa untuk melaksanakan maksud tujuan terdakwa kemudian memberikan 1 kotak peluru kepada saksi Richard Eliezer dengan tujuan
menambahkan peluru ke dalam magasin untuk digunakan menembak atau menghilangkan jiwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menerima 1 kotak peluru dan menambahkan peluru hingga penuh ke dalam magasinnya, lalu dipasangkan di senjata Glock 17 milik saksi Richard Eliezer. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan saksi Richard Eliezer dengan mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu karena kalau terdakwa Ferdi Sambo yang bunuh, tidak ada yang bisa menjaga kita semua. Kemudian menentukan lokasi pelaksanaannya, mengatakan lokasinya ada di 46. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menjelaskan lagi berulang. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Daya ingatnya kuat. Kotak. Dante makin cerdas ya. Aku lengkapi nutrisinya dengan The First Enfagro E Plus MFGM Pro. Dengan DHA lebih tinggi, didukung stimulasi yang tepat. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Daya ingatnya kuat. Kotak. Dante makin cerdas ya. Aku lengkapi nutrisinya dengan The First Enfagro E Plus MFGM Pro. Dengan DHA lebih tinggi, didukung stimulasi yang tepat. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing kau. Jangan biarkan Ma menghalangi. Minum Milanta, cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Daya ingatnya kuat. Kotak. Dante makin cerdas ya. Aku lengkapi nutrisinya dengan The First Enfagro E Plus MFGM Pro. Dengan DHA lebih tinggi, didukung stimulasi yang tepat. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Korban Nofriansah dan menyuruh berlutut hingga korban Nofriansah terhempas di depan terdakwa Ferdi Sambo sambil membungkukkan badan mengatakan, "Ada apa ini?"
Saat itu juga terdakwa Perdisambo berteriak ke arah saksi Richard Eliezer dengan berkata, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Perkataan terdakwa Perdisambo tersebut merupakan kehendak agar nyawa korban Nofriansah Huta Barat dirampas mati. Saksi Richard Eliezer Lumiu mendengar aba-aba tersebut langsung menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3 sampai 4 kali tembakan yang mengenai tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga terjatuh tertelungkup sambil mengerang kesakitan. Dan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terdakwa Perdisambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Matinya korban Nofriansah Yosua Huta Barat merupakan wujud perbuatan terdakwa Perdisambo dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Setelah itu terdakwa Perdisambo untuk menghilangkan jejak menciptakan situasi seolah-olah terjadi tembak-menembak dengan cara terdakwa Perdisambo jongkok di depan tangga sambil menembak berkali-kali ke arah tembok di atas tangga, lalu membalikkan badan sambil berjongkok menembak berkali-kali ke arah plafon di atas televisi. Kemudian senjata yang telah digunakan dilap oleh terdakwa Perdisambo guna menghilangkan jejak sidik jari terdakwa Perdisambo. Lalu senjata api tersebut diletakkan di tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tertembak dan meninggal. Bahwa saat kejadian penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh Richard Eliezer, saudara Putri Candrawati menangis di dalam kamar yang tidak jauh dari posisi tergeletaknya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa kemudian terdakwa Perdisambo yang tadinya keluar rumah kembali ke dalam untuk menjemput saksi Putri Candrawati dan membawa keluar dan dibawa ke rumah saguling oleh saksi Riki Rizal Wibowo. Bahwa peristiwa tersebut di atas sejalan dengan pandangan ahli hukum pidana Dr. Alpi Sahari SH M.Hum dan ahli kriminologi sebagai dianggap dibacakan. Ahli menyatakan dalam hukum pidana perlu ahli mengatakan dalam hukum pidana perlu dipahami mengenai perbuatan yang mencocoki rumusan delik. Tidak hanya itu saja, melainkan juga maksud dari rumusan delik dengan harus mensyaratkan ada perbuatan yang dapat dipidana. Pasal 340 KUHP sebagai bestandel deliknya adalah merampas nyawa. Kemudian ada unsur dualitis dengan hukum pidana yang membedakannya dengan pasal 338 KUHP. Keduanya sama-sama merampas nyawa orang lain. Pembunuhan dalam 338 KUHP dan 340 harus dilihat unsur subjektif hukum pidana. Kesalahan harus dimaknai sebagai deskriptif normatif. Dalam praktek pengadilan digunakan gampang menilai kesalahan yang dimaknai sebagai willen dan witten yang mendekat pada astus reusnya secara deskriptif normatif terpenuhi dalam rumusan delik sengaja dan perencanaan adalah pemberatan. Dalam pembunuhan biasa, pendapat ahli tersebut sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut dianggap dibacakan. Langsung ke fakta. Fakta tersebut merupakan pembunuhan yang direncanakan. Ada unsur sengaja dan direncanakan adalah dolus premeditatus yang menjadi syaratnya, yakni memutuskan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang dan ada waktu antara memutuskan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Sikap batin dan pelaksanaan tidak ada pelaksanaan kehendak. Sikap batin dan pelaksanaan tidak ada interval waktu. Maksudnya berencana adalah si petindak ada interval waktu berpikir untuk melakukan maupun tidak melakukan. Berbeda dengan yang dilakukan secara tiba-tiba, yang dilakukan secara irasional. Pendapat ahli hukum pidana tersebut sejalan dengan pendapat ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa MA, merupakan ahli kriminologi yang mengemukakan pendapatnya di bawah sumpah di hadapan persidangan terlampir dalam berkas perkara, yang intinya bahwa pada intinya ahli berpendapat kriminologi adalah ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan dan gejala sosial.
kriminologi dalam hubungannya hukum pidana, memberikan pengalaman empiris untuk membuat terang perkara dari gejala sosial dan memetakan perilaku sosial dan perilaku kejahatan. Peristiwa pembunuhan ada dua teori besar. Pertama, pembunuhan tidak direncanakan, dan kedua, perencanaan. Pembunuhan tidak direncanakan merupakan reaksi seketika dari pelaku. Alat tidak direncanakan merupakan reaksi ketiga dari pelaku. Alat yang digunakan adalah alat yang ditemukan di tempat itu, tidak dipersiapkan. Pembunuhan direncanakan ada cukup waktu bagi pelaku untuk berpikir, untuk berinteraksi, melakukan atau tidak melakukan. Ukuran jangka waktu adalah relatif. Pembunuhan berencana telah memprovokasi amarah pelaku dan berpikir melakukan tindakan baik membunuh maupun balas dendam. Akan tetapi motivasi positif dalam menyebabkan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana, pelakunya biasanya akan meninggalkan jejak setelah peristiwa terjadi. Ia menyadari kesalahan dan berusaha. Tindakan terdakwa Ferdy Sambo yang masih sempat bermain badminton sudah menunjukkan adanya perencanaan. Motif tidak menjadi fokus karena sifatnya sangat individual dan tidak spesifik. Pembunuhan situasional, menghilangkan jejak, namun bisa juga tindakan tersebut merupakan perencanaan. Bahwa fakta hukum dikemukakan oleh saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, dan saksi Kuatmaruf tersebut di atas didukung dengan bersesuaian dengan keterangan saksi Susanto Haris, saksi Sula Abo, sebagaimana terlampir dalam tuntutan. Bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Susanto Haris dan saksi Sula Abo menegaskan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 di tempat kejadian perkara TKP Rumah Dinas Jalan Duren 3 nomor 4 ditemukan senjata api Glock 17 nomor MPY 8501 milik Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan sisa peluru 12 butir. Terdapat ada magasin dan terdapat senjata api HS milik Nurpiasa Yosua Huta Barat dengan sisa 9 butir yang terdapat dalam magasin. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Daya ingatnya kuat. Kotak. Dante makin cerdas ya. Aku lengkapi nutrisinya dengan The First Enfagro E Plus MFGM Pro. Dengan DHA lebih tinggi, didukung stimulasi yang tepat. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Daya ingatnya kuat. Kotak. Dante makin cerdas ya. Aku lengkapi nutrisinya dengan The First Enfagro E Plus MFGM Pro. Dengan DHA lebih tinggi, didukung stimulasi yang tepat. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Super Solution. Wingscan. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing kau. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat.
Gak takut kuman? Rahasiaku, detol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Detol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Daya ingatnya kuat. Otak. Dante makin cerdas ya. Aku lengkapi nutrisinya dengan The First Enfagro E Plus MFGM Pro. Dengan DHA lebih tinggi, didukung stimulasi yang tepat. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang mengemukakan bahwa terdakwa Ferdy Sambo menghampiri korban Nopriansa Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, menembak ke arah tubuh korban Nopriansa sebagaimana alur peluru yang masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri secara berturut-turut, menembus tulang tengkorak, masuk pada bagian jarak otak, masuk ke tulang tengkorak, bagian dalam tembus tulang hidung dan keluar di hidung yang menyebabkan korban Nopriansa Yosua mati seketika. Fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Susanto yang menyatakan sisa peluru yang ada di dalam magasin senjata api Glock 17 milik saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu sebanyak 12 butir, sehingga saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu hanya menembak sebanyak 3-4 kali karena senjata api Glock berkapasitas 17 butir dan senjata api Glock 17 hanya bisa diisi 16 butir agar tidak terjadi kemacetan saat digunakan. Dan faktanya terdapat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar, sehingga patut diperkirakan tembakan terakhir yang mengenai kepala tembus ke bagian ke batang otak merupakan tembakan terdakwa Ferdy Sambo sebelum menembakkan ke arah tembok di atas tangga, kemudian berbalik ke arah menembak ke arah plafon untuk menciptakan alibi seolah-olah terjadi penembakan. Bahwa keterangan-keterangan tersebut didukung dengan keterangan para saksi, yaitu saksi Beni Ali yang terlampir dalam berkas perkara, saksi Ridwan, saksi Martin Gabe, saksi Rifael Samuel, saksi Reinhard Mandei, saksi Arsyad, saksi Danu Pajar, saksi Teddy Romendi, saksi Endra, bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Beni Ali, saksi Ridwan, saksi Martin Gabe, saksi Rifael, saksi Reinhard, saksi Arsyad, saksi Danu, saksi Teddy, saksi Endra tersebut merupakan anggota Propos Mabes Polri dan anggota Polres Jakarta Selatan yang datang setelah kejadian untuk melakukan olah TKP kejadian perkara pada tanggal 8 Juli 2022 dan olah TKP menemukan korban Nopriansa Yosua Huta Barat sudah meninggal tertelungkup bersimbah darah di dekat tangga dan terdapat 1 lubang tembakan di tubuh korban dan juga menemukan barang bukti berupa senjata api Glock 17 berisi 12 butir peluru dalam magasin dan senjata api HS berisi 9 butir peluru dalam magasin serta 4 buah serpihan dan terdapat 10 selongsong peluru yang ditemukan di samping tubuh korban, 1 di sekitar lutut, 1 di meja makan, 1 di bawah tangga, 1 di sebelah kanan dan di lantai bawah rak minum, di bawah kaki kursi dekat kamar mandi maupun badan pelaku. Bahwa keterangan tersebut para saksi tersebut di atas juga didukung dan bersesuaian dengan keterangan para saksi dalam pihak korban Nopriansa Yosua Huta Barat dengan keterangan saksi Mahendra yang ada dalam berkas perkara, saksi Maharesa Rizky, saksi Peramareta Simajuntak, saksi Samuel Huta Barat, saksi Rosti Simajuntak, saksi Depiwanta Huta Barat, saksi Roslin Emika Simajuntak, saksi Sangga Parulian Sianturi, saksi Rohani Simajuntak, saksi Yuni Artia Huta Barat, saksi Nopita Sari Nadeat, saksi Indrayanto Pasaribu. Dari keterangan para saksi dari pihak keluarga tersebut menjelaskan bahwa korban Nopriansa Yosua Huta Barat mati karena tertembak dan terdapat luka tembak pada dada.
bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa pembunuhan dengan pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan, atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yakni semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan. Yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan, yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan, yang bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut, yang membantu perbuatan tersebut merupakan semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana. Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor R/082/SK dianggap dibacakan. Barang bukti yang telah disita di pengadilan tersebut merupakan bukti yang digunakan sebagai alat untuk menghilangkan dan mengakibatkan korban Nopriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia, sebagaimana keterangan para saksi, terdakwa, dan ahli. Berdasarkan uraian di atas terkait unsur merampas nyawa orang lain, di atas merupakan sikap hukum yang telah sejalan dengan jurisprudensi di Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam jurisprudensi nomor 1/Yur/Pit/2018 yang bersumber pada beberapa putusan antara lain putusan nomor 908K/Pit/2006 yang membuat kaidah hukum yakni unsur dengan menghilangkan, merampas nyawa orang lain terpenuhi apabila menyerang korban dengan alat seperti senjata api di bagian tubuh yang terdapat organ vital seperti di bagian dada, perut, dan kepala. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, dan barang bukti yang sudah dikemukakan di persidangan, unsur merampas nyawa orang lain telah terbukti menurut hukum. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Profesor Dr. Wiryono Projo Dikoro dalam bukunya yang berjudul Di Atas Hukum Pidana mengutip pendapat Hansekel Suringa, Hongrap Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu ke-1, kerjasama yang didasari antara para turut pelaku merupakan suatu kehendak bersama. Di antara kedua, mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu. Adapun mereka yang turut melakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka dengan sengaja ikut mengerjakannya. Memori Pantoliting memberikan keterangan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana apabila ia langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Tetapi janganlah diartikan dalam hal itu turut serta melakukan perbuatan itu tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang terutama adalah dalam pelaksanaan perbuatan pidana ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal inilah yang merupakan hakikat dari turut serta melakukan. Jadi untuk menentukan adanya turut serta melakukan perbuatan harus melihat pada perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan kesatuan-kesatuan perbuatan. Bahwa berdasarkan pendapat ahli, hukum tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, didukung dengan alat bukti, surat serta petunjuk sebagai berikut. Keterangan saksi Ricky Rijal, keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, keterangan saksi Kuat Maruf, keterangan terdakwa Ferdi Sambo. Bahwa keterangan saksi Ricky Richard Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf terdakwa Ferdi Sambo yang terungkap di hadapan persidangan dan merupakan fakta hukum, yaitu pada tanggal 8 Juli sekitar pukul 15 WIB terdakwa Ferdi Sambo menunggu kedatangan saudara Putri Candrawati di rumah Saguling dianggap dibacakan. Ini Pak. Bahwa fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi Anah Romer, ajudan bersama saksi Prayogi Iktara Wikaton, supir, di persidangan ketiganya memberikan keterangan yang saling bersesuaian, menerangkan mengawal Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 dari pagi sekira pukul 7 hingga sore sampai terjadinya peristiwa penembakan terhadap
korban Nopriansah Yosua Huta Barat, di mana sebelumnya sekitar pukul 15 mengantar terdakwa Ferdy Sambo menuju kediaman di Jalan Bangka nomor 7 mengambil raket badminton karena ada bermain badminton di Sawangan, Depok. Oh ya itu ya. Jangan sampai si lutung Jawa ini hilang. Gali esensi fenomena. Ini emang sengaja ditempatin di luar atau karena? Iya, karena tempatnya. Karena tempatnya nggak muat ya. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Ketika industri itu sudah melibatkan konsumen yang masif, saya kira jumlah itu rasional kok. Berkas Kompas, setiap Selasa, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Daya ingatnya kuat. Otak. Dante makin cerdas ya. Aku lengkapi nutrisinya dengan The First Enfagro E Plus MFGM Pro. Dengan DHA lebih tinggi, didukung stimulasi yang tepat. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Daya ingatnya kuat. Otak. Dante makin cerdas ya. Aku lengkapi nutrisinya dengan The First Enfagro E Plus MFGM Pro. Dengan DHA lebih tinggi, didukung stimulasi yang tepat. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Junto subsidi air pasal 48, junto pasal 32 dan seterusnya. Bahwa oleh karena jaksa penuntut umum berbentuk dakwaan kombinasi alternatif subsidiaritas, maka kami terlebih dahulu membuktikan unsur pasal dalam dakwaan pertama primair pasal 49
dengan unsur-unsur. Unsur setiap orang dianggap dibacakan. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Penjelasan unsur tersebut dianggap dibacakan, didukung oleh saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, saksi Cuk Putranto, saksi Irfan Widianto, saksi Chong Jing Fung, saksi Dr. Andes Soeno Soekarto yang telah termuat dalam tuntutan ini dan dianggap dibacakan. Unsur ketiga, unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, bahwa sistem elektronik berdasarkan pasal 1 butir kelima Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, dan mengirimkan dan suatu mengarahkan informasi elektronik berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum yang bersumber dari saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Ari Cahya Nugraha, saksi Irfan Widianto, saksi Chong Jing Fung, saksi Arif Rahman Hakim, saksi Baikuni Wibowo, saksi Cuk Putranto, saksi Dr. Andes Seno, terdakwa Ferdi Sambo, saksi dan terdakwa Ferdi Sambo, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana yang dikemukakan oleh para saksi dan ahli tersebut terungkap di persidangan, unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya telah terbukti menurut hukum. Unsur mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dalam dianggap dibacakan dan termuat dalam tuntutan ini. Kesimpulan, Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum dan para hadirin yang kami hormati, berdasarkan uraian di atas, perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH, MH, SH, SIK, MH bersama-sama saksi Richard Eliezer Pudian Lumiu, saudari Putri Chandrawati, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, masing-masing dituntut dalam perkara terpisah telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana surat dakwaan yang bersifat kombinasi, yakni dakwaan ke-1 primair melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan perbuatan terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Irfan Arif Rahman Arifin, masing-masing dituntut dalam perkara terpisah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dakwaan alternatif dan pertama primair melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, telah terbukti secara sah menurut hukum dan perbuatan terdakwa Perdisambo bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, saksi Irfan Widianto, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni dan saksi Arif Rahman Arifin masing-masing dituntut dalam perkara terpisah. Bahwa selama dalam persidangan pada diri terdakwa Perdisambo tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa Perdisambo, sehingga terdakwa Perdisambo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 340, pasal 49, junto pasal 55, maka terdakwa Perdisambo SH telah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dalam pasal 49, junto pasal 33, junto pasal 55. Bahwa oleh karena terdakwa Perdisambo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana, serta terdakwa Perdisambo sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 22 KUH kepada terdakwa Perdisambo dibebankan pula biaya perkara. Bahwa terdakwa Perdisambo tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang membebaskan dari segala tuntutan hukum atas perbuatannya sebagaimana pasal 44 sampai 51 KUHP, maka terhadap terdakwa Perdisambo SH haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Perdisambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Perdisambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Perdisambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara.
Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut umum Rudi Irmawan SH MH. Demikian. Ya, terdakwa, saudara sudah mendengar tuntutan dari penuntut umum. Silahkan berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara. Sudah berkonsultasi? Sudah, Yang Mulia. Baik, bagaimana? Saudara atau penasihat hukum saudara yang mau berbicara? Oh, penasihat hukum. Baik, Yang Mulia. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami minta diberikan waktu untuk menyampaikan pledoi pribadi dari terdakwa maupun pledoi dari penasihat hukum. Oke. Kami berikan waktu 1 minggu kepada penasihat hukum, sebagaimana kami memberikan waktu 1 minggu kepada penuntut umum untuk menyusun tuntutan, tetapi karena pada saat yang sama kami memberikan kesempatan pada persidangan untuk Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal, maka untuk pagi hari kami memberikan waktu yang penuh sampai dengan sore kepada penasihat hukum. Karena kemarin kan kami berikan waktu dalam hal ini mau mengajukan bukti-bukti juga mau menjelaskan yang kemarin kami tolak. Kami berikan besok, minggu depan hari Selasa. Untuk bukti sekalian ya? Ya, sekaligus kami memberikan kesempatan kepada penasihat hukum, sebagaimana kami janjikan pada persidangan terdahulu, bahwa kita memberikan waktu yang cukup kepada penasihat hukum dalam hal pembelaan maupun pembuktiannya. Baik. Ya, waktu 1 minggu, saudara penuntut umum. Kita mulai jam 9 tepat, bisa penuntut umum? Insya Allah bisa. Hari Selasa, saudara penasihat hukum ya. Kita mulai Selasa yang akan datang pada waktu pukul 9 tepat. Kita mulai sehingga kita bisa maksimalkan waktu saudara dalam hal pembelaan maupun pengajuan bukti. Begitu terdakwa ya. Selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan dan sidang perkara nomor 796 Pit B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup. Pak, Yosua Pak, ada komentar. Pak, kesimpulannya ada pelecehan Pak, perselingkuhan Pak. Pak Sambo soal hukum tuntutan seumur hidup. Supaya dia nggak ngomong. Little bit of that sweetness, tiny bit of that woke. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving this. Twist, lick, done. Give me that perfect taste. Make me so glad like that. I don't think I could wait. Twist, lick, done. It's making me up and grow. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Little bit of that sweetness. Think this is it? You're loving this. Twist, lick, done. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Hangat ke Counterpane Clean
sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat ke Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat ke Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on. full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda. Aktivitas. Oh yeah. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, done. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Pada persidangan. Nanti kita ungkap lebih lengkap di dalam pembelaan kita ya, fakta-fakta apa yang terkait, kemudian bukti-bukti apa yang relevan untuk mengkonter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dari sisi kami tentu sebagai penasihat hukum, juga dari sisi Pak Sambo. Karena memang ada bagian-bagian tadi yang tidak lengkap disajikan secara utuh dari fakta persidangan yang sebenarnya sudah diungkapkan dalam sejak persidangan pertama, terutama di agenda acara pembuktian ya, dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti gitu. Mas, tadi kan soal perintah penembakan itu kan juga menjadi salah satu unsur pembunuhan berencana. Ini apakah nanti juga akan disinggung dalam pledoi? Ya pasti kita singgung soal itu juga, terutama soal konstruksi berencana, karena fokus jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya adalah terkait dengan 340 pembunuhan berencana. Apakah benar unsur berencana itu terbukti, nanti kami akan sampaikan juga dari sisi tanggapan kami dari sisi penasihat hukum ya, kira-kira. Pledoi ini apakah 35 barang bukti kemarin yang diperlihatkan, yang kumpulan foto dan video, atau ada yang ditambahkan lagi, Bang? Salah satu bagiannya adalah bukti yang kemarin, juga bukti nanti yang kami sampaikan juga, tentu dengan bukti yang juga sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Karena secara secara prinsip kan penuntut umum sudah menyampaikan begitu banyak bukti, termasuk keterangan saksi-saksi yang sangat berkaitan karena kaitannya pada tempat kejadian perkara tersebut. Nah itu juga ada keterangan-keterangan yang sebenarnya relevan untuk pembelaan kami. Nanti kami sampaikan lah secara lengkap di dalam pledoi kami ya, gitu. Oke. Kemarin adanya perselingkuhan bukan Justru itu, saya pikir itu juga satu hal yang agak janggal buat kami, karena di persidangan yang lalu disampaikan soal motif, tapi hari ini kemudian tiba-tiba motif tidak disampaikan. Apakah artinya di dalam surat dakwaan yang sedemikian tebal itu termuat di dalam tetapi tidak dibacakan karena menghindari persepsi publik, atau bagaimana? Saya pikir sekali lagi dari sisi kami mengharapkan bahwa persidangan ini terbuka, dijalankan secara objektif begitu, sesuai dengan fakta yang ada di persidangan. Dan apa yang disampaikan kemarin juga dalam persidangan yang lalu sebenarnya soal perselingkuhan itu fakta dan bukti yang disajikan di persidangan, tidak ada yang bicara soal perselingkuhan, bicaranya soal kemungkinan terjadinya kekerasan seksual di tanggal 7 tersebut gitu. Tapi tiba-tiba jaksa menarik kesimpulan soal perselingkuhan tersebut. Saya kira itu cukup serius ya kaitannya dengan surat validitas atau akurasi surat tuntutan tersebut. Nanti kita tanggapan lebih lengkap saya pikir nanti kami ajukan dalam pledoi dan pembelaan kami ya. Mas Mala tadi mengatakan ada fakta yang tidak lengkap. Apakah ini terkait dengan bukti pelecehan yang ada di Magelang itu yang dimaksud Mas Mala tadi?
Yang saya maksud tidak lengkap adalah tidak lengkap disajikan di dalam surat tuntutan, terutama kaitannya dengan persidangan yang lalu, misalnya menyampaikan soal motif tersebut. Gitu. Nah, motif itu kan harus diungkap sebenarnya ya pada persidangan yang lalu kan jaksa sendiri yang membawa hasil laporan Apsifor dan ahli Ibu Reni sebagai ketua Apsifor yang sudah melakukan asesmen dengan 12 orang timnya. Itu kan bukti dari jaksa penuntut umum untuk membuktikan terkait motif. Itu yang paling terutama, dan hasil laporan juga keterangan ahli menyampaikan kredibilitas soal keterangan di tanggal 7 yang berkaitan dengan kekerasan seksual itu. Tapi tiba-tiba itu dikesampingkan oleh jaksa sendiri, padahal itu disajikan oleh jaksa penuntut umum. Saya kira itu nanti harus kita ungkapkan secara utuh pada pembelaan kami nanti. Dan nanti tentu masih ada setelah pembelaan kan yang berwenang untuk menentukan dan melakukan penilaian final soal perkara ini tentu adalah majelis hakim, sehingga juga kami berharap nanti majelis bisa mempertimbangkan dari kedua sisi dan tentunya juga memberikan penilaian secara faktual ya, sesuai dengan fakta dan bukti yang ada di persidangan dan terbuka pada semua fakta, bukan hanya pada satu keterangan saksi saja. Saya kira itu prinsipnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Itu tadi keterangan dari penasihat hukum dari Verdi Sambo terkait dengan tuntutan jaksa, yakni penjara seumur hidup bagi Verdi Sambo. Saya bacakan kembali hal-hal yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum sebelum membacakan terkait dengan tuntutan jaksa penjara seumur hidup bagi Verdi Sambo, yakni hal yang memberatkan Verdi Sambo, yakni menghilangkan nyawa Yosua Huta Barat dan menyebabkan duka bagi keluarga Yosua, dan kemudian berbelit-belit di muka persidangan dan juga mengakibatkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat. Lalu jaksa menilai Verdi Sambo sebagai aparat penegak hukum terlibat dalam perlakuan atau perbuatan pidana yang melanggar hukum, dan kemudian jaksa juga menilai Verdi Sambo telah mencoreng institusi Polri dan mencemarkan nama Polri di masyarakat dan juga dunia internasional, dan juga menjadi titik berat dari jaksa tidak ada hal yang meringankan dari perbuatan Verdi Sambo terutama di muka persidangan. Dan rencananya pihak dari Verdi Sambo melalui penasihat hukum akan membacakan 2 pledoi atau nota pembelaan pada pekan depan, yakni pada tanggal 24 Januari 2023. Dan hakim tadi mempersilahkan tim dari penasihat hukum turut membawa bukti-bukti terkait dengan foto maupun video yang sebelumnya sempat dihadirkan atau ditunjukkan dalam muka persidangan. Informasi terkini dari sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat akan kami hadirkan setelah jeda, namun akan dibawakan oleh rekan saya Woro Windrati. Saya Harjuno Pramundito pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan. Senin 16 Januari, sidang tuntutan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sidang pemeriksaan ahli terdakwa Irfan Widianto. Selasa 17 Januari, sidang tuntutan terdakwa Verdi Sambo. Sidang keterangan saksi dan ahli Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan Arif Rahman Arifin. Rabu 18 Januari, sidang tuntutan terdakwa Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Kamis 19 Januari, sidang pemeriksaan ahli Baikuni Wibowo dan Cak Putranto. Live di Kompas TV. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Ku ingin bersatu bersama selamanya, kita tegar. Sakit kepala? Menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk.
Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Hemaviton C 1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C 1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C 1000 Total Care, boost immune, stay fit. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kembali di Breaking News Kompas TV bersama saya Waro Windrati. Saudara, sidang tuntutan Verdi Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah selesai dilakukan. Terdakwa Verdi Sambo yang dituntut oleh jaksa penjara seumur hidup. Dan terdakwa Verdi Sambo ini dianggap memenuhi delik merampas nyawa dengan sengaja oleh jaksa penuntut umum. Hal ini berdasarkan keterangan para saksi dalam sidang yang bersesuaian dengan pendapat ahli. Dari keterangan saksi Ajam Romer bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad Syahrul Ramadan, seorang supir ambulans, pada Jumat tanggal 8 Juli 2002 sekitar pukul 19.20 di rumah Duren 346. Saksi Ahmad Syahrul Ramadan membawa tandu alat bantu eksekusi ke dalam rumah melalui pintu samping garasi menuju samping tangga depan rumah gudang untuk mengecek keadaan korban, dan setelah melakukan pengecekan di nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri, ternyata korban sudah meninggal dunia. Kemudian memasukkan jenazah ke dalam kantong jenazah dan mengangkat kantong jenazah menggunakan tandu menuju ke dalam mobil ambulans untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Bahwa keterangan para saksi tersebut di atas, yakni saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Verdi Sambo, didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Ajam Romer, saksi Prayogi Iktara Katon, saksi Ahmad Syahrul Ramadan, juga bersesuaian dengan pendapat ahli. Dr. Effendi Saragi bersesuaian dengan pendapat ahli Dr. Ahli Alfi Sahari dengan menerangkan, tidak perlu dibacakan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang telah disita di pengadilan tersebut merupakan barang bukti yang digunakan bahwa ahli mengatakan dalam hukum pidana perlu dipahami mengenai perbuatan yang mencocoki rumusan delik dan mengisyaratkan ada perbuatan yang dapat dipidana dalam pasal 340 KUHP sebagai berstandar deliknya adalah merampas nyawa, dan kesalahan harus dimaknai sebagai deskriptif normatif dalam praktek pengadilan digunakan akan gampang menilai kesalahan yang dimaknai sebagai willen and witten yang melekat pada asus reusnya secara deskriptif normatif terpenuhi dalam rumusan delik sengaja, dan perencanaan adalah pemberatan dalam pembunuhan biasa. Dalam pasal 340 KUHP menghendaki delik commission yaitu yakni melakukan perbuatan bukan tidak melakukan perbuatan. Pasal 340 KUHP secara delik tidak merumuskan kualifikasi, namun kualifikasi deliknya ada unsur sengaja dan direncanakan. Bahwa berdasarkan keterangan para ahli tersebut di atas, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Verdi Sambo didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Ajam Romel, saksi Prayogi Iktara Katon, saksi Ahmad Syahrul Ramadan, juga bersesuaian dengan pendapat ahli Dr. Alfi Sahari, SHM Hum, serta bersesuaian dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diperlihatkan di persidangan kepada para saksi terdakwa, dan barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai berikut, tidak perlu dibacakan. Saudara, sekitar 15 menit lalu
Sidang tuntutan Verdi Sambo sudah selesai dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Verdi Sambo terdakwa pembunuh berencana Brigadir Yosua dituntut penjara seumur hidup. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Jadi, aku udah nyiapin cincin. Teman-teman aku udah siap. Perfect banget deh. Gak taunya... Loh, tulisannya kebalik. Aku udah ceritain ini ya? Iya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Daya ingatnya kuat. Kotak. Dante makin cerdas ya. Aku lengkapi nutrisinya dengan The First Enfagro E Plus MFGM Pro. Dengan DHA lebih tinggi, didukung stimulasi yang tepat. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo? nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Kutraktir sensasi hebat di restoran. Lagi. Sekarang Kutraktir My Box di rumah. Berbagai kombinasi sensasi hebat atau My Box mulai 35.000. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Daya ingatnya kuat. Kotak. Dante makin cerdas ya. Aku lengkapi nutrisinya dengan The First Enfagro E Plus MFGM Pro. Dengan DHA lebih tinggi, didukung stimulasi yang tepat. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Pelan Stanolesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Oh ya itu ya. Jangan sampai selutung Jawa ini hilang. Gali esensi fenomena. Ini emang sengaja ditempatin di luar atau karena? Iya, karena tempatnya. Karena tempatnya nggak muat ya. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Ketika industri itu sudah melibatkan konsumen yang masif, saya kira jumlah itu rasional kok. Berkas Kompas, setiap Selasa, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, sidang tuntutan Verdi Sambo sudah rampung dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Verdi Sambo dituntut penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum. Kita akan terhubung dengan Rosi Simanjuntak, ibu dari almarhum Yosua Huta Barat di Muaro Jambi.
Selamat siang Ibu Rosti. Ibu tadi sempat melihat seluruh jalannya sidang tuntutan Verdi Sambo hari ini dan Verdi Sambo dituntut penjara seumur hidup. Bagaimana keluarga menanggapi putusan dari atau tuntutan dari jaksa, Ibu? Kami keluarga di dalam mengikuti persidangan yang diberikan jaksa penuntut umum tuntutan kepada hukuman kepada Verdi Sambo ada merasakan sangat kecewa karena di sana hukuman yang diberikan kepada Verdi Sambo adalah hukuman tuntutan seumur hidup. Menurut kami sebagai orang tua, terlebih saya sebagai ibu, perbuatan jahat Verdi Sambo dengan persiapan pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 tidak berimbang kejahatan yang diperlakukannya kepada anak kami yang begitu pembunuhan yang sangat sadis, keji dan biadab. Jadi di sini kami sebagai bundanya almarhum Yosua mohon kami diberikan keadilan yang seadil-adilnya. Kami rakyat yang sangat kecil yang terjolimi. Jadi kami kepada jaksa penuntut hukum yang memberikan tuntutan seumur hidup, kami merasakan sangat-sangat sedih dan sangat-sangat kecewa. Tapi kami berpengharapan kepada hakim, biarlah Pak Hakim yang mulia memutuskan nanti persidangan atau tuntutan yang seadil-adilnya buat kami, agar kami diberikan yaitu hukuman yang seadil-adilnya terlebih kepada anak kami Nopriansa Yosua yang telah terbunuh dengan sadis, keji dan biadab. Jadi harapan kami hanya kepada hakim yang mulia sebagai utusan Tuhan yang kami percayai dan kami yakini bisa memutuskan hukuman mati buat Verdi Sambo yang telah melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 atau hukuman mati. Diharapkan oleh pihak keluarga hukuman yang terberat, hukuman mati. Apa saja hal-hal yang Ibu rasa tadi masih tidak disampaikan oleh jaksa kepada terdakwa Verdi Sambo? Iya, karena di sana masih hanya bukti-bukti persiapan dia yang dilakukan kepada anak kami. Tapi dari hasil-hasil kesaksian daripada kami keluarga belum digali atau belum diberikan keadilan yang seadil-adilnya. Jadi masih ada kejanggalan-kejanggalan. Terlebih fitnah-fitnah itu masih terus mereka ungkapkan atau terus mereka masih bersikuku untuk mengatakan anak kami melakukan pelecehan, perselingkuhan, dan pemerkosaan. Jadi di sana sangat-sangat banyak, yaitu kejahatan-kejahatan yang luar biasa yang mereka yang umbar-umbar atau yang membawa opini-opini ke hal yang negatif dalam perbuatan anak kami yang telah mereka bunuh dengan sadis dan biadab. Kalau untuk tuntutan Eliezer, apa yang kemudian nanti diharapkan oleh pihak keluarga, Ibu? Kalau buat tuntutan Eliezer, ya di sana kami kembalikan kepada jaksa penuntut umum karena dia sebagai justice collaborator, karena dia pun sebelum persaksian mulai, persidangan dimulai, dia telah meminta maaf atau dialah sanggup untuk membuka di dalam kasus ini untuk memberikan pertolongan keadilan buat almarhum Yosua. Dia mengatakan saya akan membela Bang Yos, terakhirnya buat Bang Yos. Jadi dia telah bersedia. Semoga nanti di sana biarlah jaksa penuntut umum ataupun hakim yang memberikan hukuman yang setimpal buat dia. Kemarin juga sidang tuntutan sudah dijalankan oleh kepada Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal 8 tahun penjara. Bagaimana Ibu Rosti mensikapi hal ini? Terutama kemarin Bapak juga sempat diwawancara terkait dengan tuntutan kepada Ricky Rizal yang dianggap rasanya disayangkan seperti tuntutan 8 tahun karena dianggap masuk dalam anggota kepolisian yang seharusnya melindungi juga. Iya benar sekali. Di dalam tuntutan kepada Ricky Rizal disamakan atau dibuat sepaket dengan Kuat Ma'ruf. Sedangkan RR adalah anggota Polri atau anggota penegak hukum yang mengerti akan apa yang dilakukan di dalam orang kalau sudah terancam. Bahkan dia mengetahui semua yang akan terjadi untuk pembunuhan yang akan dilakukan kepada anak kami Nopriansa Yosua mulai dari Magelang sampai ke Saguling dan sampai di Duren 3. Ikut serta dia di dalam pembunuhan perencanaan tersebut dan mengambil alat senjata anak kami, menyembunyikan semua peralatan yang diperlukan buat anak kami.
Berarti dia di sana sekongkol dengan Ferdi Sambo untuk melakukan pembunuhan berencana ini dengan matang-matang. Mereka sudah bersiap, berkomplotan, melakukan pembunuhan buah untuk anak kami, yaitu pasal 340, itu pasal atau hukuman yang seberat-beratnya. Baik, besok juga Putri Chandrawati akan menjalani sidang tuntutan bersamaan dengan sidang Eliezer. Apa harapan dari keluarga? Harapan kami sama, terlebih kepada Putri Chandrawati, dia ikut serta di dalam persiapan untuk melakukan eksekusi atau pembunuhan terhadap anak kami almarhum Nofriansah Yosua. Dia tidak manusiawi dan tidak mempunyai hati nurani, masih berbelit-belit dan berbelok-belok, memutar-mutar, bahwa mengatakan anak kami, memfitnah anak kami, melakukan pelecehan, bahkan naik ke pemerkosaan, bahkan sekarang ada lagi kata-kata yang mengatakan perselingkuhan. Jadi di sini semua terjadi segala kebohongan untuk menutupi segala kebusukan dan kejahatan mereka. Jadi kami berharap sebagai keluarga, terlebih saya sebagai ibu, buat anak saya mohon diberikan keadilan daripada jaksa penuntut umum maupun hakim nantinya, agar kami masyarakat kecil ini diberikan keadilan yang seadil-adilnya. Bu, ada narasi pelecehan seksual yang tadi Ibu beberapa kali sebutkan. Ini sikap keluarga seperti apa mendengar hal ini dan terus-menerus diperdengarkan di ruang sidang? Ya, ini yang kami sangat-sangat sayangkan di dalam persidangan ini. Kenapa di dalam pembunuhan berencana selalu yang dikumandangkan atau diapakan di dalam persidangan ini pelecehan dan pelecehan. Di dalam segala persidangan ini sebenarnya mereka penegak hukum sudah mengetahui sebenarnya apa ini semua di balik ini. Walaupun mereka atau Putri maupun Ferdi Sambo membuat opini-opini atau skenario mengenai pelecehan, tapi di sana tidak ada bukti-bukti pelecehan apa yang ada di dalam kasus tersebut. Tapi masih ini selalu yang diumbar atau diorbitkan di dalam kasus persidangan. Jadi kami sebagai orang tua sangat-sangat menyayangkan di dalam persidangan ini terhadap penegak hukum. Mohonlah kami diberikan keadilan yang seadil-adilnya. Jangan orang yang tidak mati atau orang yang tidak bersaksi selalu diberikan fitnahan dan fitnahan. Jadi mohon kami dipulihkan nama anak kami, Nofriansah Yosua, terlebih kami keluarga yang ditinggalkan anak kami. Baik, Ibu Rosti Simanjuntak, apa ya harapan harapan keluarga ini semoga didengarkan oleh jaksa dan juga mendapatkan hukuman yang seberatnya. Besok kita akan melihat bersama bagaimana sidang tuntutan dari Putri Chandrawati. Terima kasih Ibu Rosti sudah bergabung di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Mbak. Saudara, dalam sidang tuntutan Ferdi Sambo, jaksa juga menyebut tindakan Ferdi Sambo yang bermain badminton sudah menunjukkan adanya perencanaan motif tidak menjadi fokus karena sifatnya sangat individual dan tidak spesifik. Jaksa juga menyebut ada sejumlah luka tembak yang dialami oleh Yosua. Ahli mengatakan dalam hukum pidana perlu dipahami mengenai perbuatan yang mencocoki rumusan delik. Tidak hanya itu saja, melainkan juga maksud dari rumusan delik dengan harus mensyaratkan ada perbuatan yang dapat dipidana. Pasal 340 KUH pidana sebagai standar deliknya adalah merampas nyawa. Kemudian ada unsur dualistis dalam hukum pidana yang membedakannya dengan pasal 338 KUH pidana. Keduanya sama-sama merampas nyawa orang lain. Pembunuhan dalam 338 KUH pidana dengan 340 KUH pidana harus dilihat unsur subjektif hukum pidana. Kesalahan harus dimaknai sebagai deskriptif, normatif. Dalam praktek pengadilan digunakan akan gampang menilai kesalahan yang dimaknai sebagai willen dan witten yang melekat pada actus reusnya. Secara deskriptif normatif terpenuhi dalam rumusan delik, sengaja dan perencanaan adalah pemberatan dalam pembunuhan biasa. Pembunuhan yang direncanakan ada unsur sengaja dan direncanakan adalah dolus premeditatus yang menjadi syaratnya yakni memutuskan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang dan ada waktu antara memutuskan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Sikap batin dan pelaksanaan tidak ada interval waktu. Maksudnya berencana adalah si petindak ada interval waktu berpikir untuk melakukan maupun tidak melakukan, berbeda dengan yang dilakukan secara tiba-tiba yang dilakukan secara irasional. Pendapat ahli hukum pidana tersebut sejalan dengan pendapat ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa MA merupakan ahli kriminologi yang mengemukakan pendapatnya tidak dianggap dibacakan termuat dalam surat tuntutan ini. Bahwa pada intinya ahli berpendapat
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan dan gejala sosial. Kriminologi dalam hubungannya hukum pidana memberikan pengalaman empiris untuk membuat terang perkara dari gejala sosial dan memetakan perilaku sosial dari perilaku kejahatan. Peristiwa pembunuhan ada dua teori besar. Pertama, pembunuhan tidak direncanakan, dan kedua dengan perencanaan. Pembunuhan tidak direncanakan merupakan reaksi seketika dari pelaku. Alat yang digunakan adalah alat yang ditemukan di tempat itu. Tidak dipersiapkan. Pembunuhan direncanakan, ada cukup waktu bagi pelaku untuk berpikir, untuk bereaksi, melakukan atau tidak melakukan. Ukuran jangka waktunya adalah relatif. Pembunuhan berencana telah memprovokasi amarah pelaku dan berpikir melakukan tindakan baik membunuh maupun balas dendam. Akan tetapi motivasi positif dapat menyebabkan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana pelaku biasanya akan meninggalkan jejak setelah peristiwa itu terjadi. Dalam kurung, ia menyadari kesalahan dan berusaha. Tindakan terdakwa Ferdy Sambo yang masih sempat akan bermain badminton sudah menunjukkan adanya perencanaan. Motif tidak menjadi fokus karena sifatnya sangat individual dan tidak spesifik. Pembunuhan situasional atau menghilangkan jejak, namun bisa juga tindakan tersebut merupakan perencanaan. Bahwa pendapat ahli tersebut bersesuaian dengan keadaan jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Farah Primadani Kauro SPFM, ahli forensik dan mediko legal di instansi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 R. Said Sukanto yang telah melakukan pemeriksaan jenazah yang keterangannya dianggap dibacakan. Ahli merupakan dokter ahli forensik dan mediko legal di instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 R. Said Sukanto pada hari Jumat malam tanggal 8 Juli 2022 menerima jenazah atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat yang diantarkan oleh ambulans sekitar pukul 20.00 WIB, kemudian melakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan luar dengan menemukan 7 buah luka tembak masuk dan 6 buah luka tembak keluar pada jenazah, yakni 7 luka tembak masuk yang terdapat di 1. Di bagian kepala bagian belakang sisi belakang, 2. Di bagian kelopak bawah mata kanan bagian luar, 3. Di bagian bibir bagian bawah sisi kiri, 4. Di bagian puncak bahu kanan, 5. Di bagian dada sisi kanan, 6. Di bagian pergelangan tangan kiri sisi kanan, 7. Di bagian jari manis tangan kiri sisi dalam. Selanjutnya 6 buah luka tembak keluar yang terdapat di 1. Di bagian hidung, 2. Di bagian kelopak bawah mata kanan bagian dalam, 3. Di bagian leher sisi kanan, 4. Di bagian lengan atas kanan sisi luar, 5. Di bagian pergelangan tangan kiri sisi depan, dan 6. Di bagian jari manis tangan kiri sisi luar. Dan menemukan peluru bersarang di bagian dada sisi kanan serta menemukan proyektil peluru pada rongga dada. Kemudian terdapat ada 2 luka yang fatal, yakni pada dada sisi kanan dan kepala bagian belakang sisi kiri. Luka pada dada sisi kanan mengenai paru-paru dan pembuluh darah besar sehingga menimbulkan pendarahan yang dapat menyebabkan kematian namun tidak seketika. Dalam hitungan menit, luka di kepala mengenai jaringan otak sehingga dapat menyebabkan kematian seketika. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam surat visum et reputum nomor R/381-H/7-2022-2022 tertanggal 14 Juli 2022. Jaksa membacakan fakta persidangan soal barang bukti yang telah disita dan diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti untuk menghilangkan nyawa Yosua. Selain itu berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat dan juga barang bukti, jaksa menyimpulkan semua sudah memenuhi unsur perencanaan dalam pembunuhan. Fakta hukum dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diperlihatkan di persidangan kepada para saksi, dan barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Barang bukti tersebut yakni berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
nomor 1176/Pet/2022/PN Jaksel tanggal 12 September 2022 dianggap dibacakan rincian barang bukti. Barang bukti yang telah disita pengadilan negeri tersebut merupakan barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk menghilangkan nyawa dan mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Sebagaimana keterangan dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf. Dengan demikian, perbuatan menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dikehendaki agar korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Sebagaimana pendapat dari Wirjono Projodikoro yang menggolongkan sebagai bentuk sengaja insaf akan kepastian dengan penjelasan dalam tanda kutip, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu. Selanjutnya, PAF Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan sebagai berikut. Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain daripada akibat yang memang ia kehendaki. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, dan barang bukti yang dikemukakan di persidangan, menurut kami unsur dengan rencana terlebih dahulu telah terbukti menurut hukum. Lanjutkan yang mulia. Pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Daya ingatnya kuat. Kotak. Dante makin cerdas ya. Aku lengkapi nutrisinya dengan The First Enfagrow E Plus MFGM Pro. Dengan DHA lebih tinggi, didukung stimulasi yang tepat. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E Plus MFGM Pro. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa. Think this is it? That'll be a hit. You're loving this. Lick done. Give me that pump up tight, make me so glad like that. I don't think I could wait. Lick done. It's making me up and go. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink.
Dalam sidang tuntutan Verdi Sambo hari ini, jaksa menyebut Verdi telah memenuhi unsur perampasan nyawa dengan sebelumnya merencanakan dan juga mengajak anak buahnya melaksanakan pembunuhan terhadap korban Yosua Huta Barat. Nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini telah disebut pembunuhan. Dengan demikian, pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan, atau penghilangan nyawa seseorang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses hal ini mencakup pengertian luas, yakni semua menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara tidak langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan. Yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan, yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan, yang bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut, dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua pelaku dalam suatu tindak pidana. 628 kami anggap dibacakan langsung ke 630. Bahwa pengertian merampas nyawa orang lain tersebut di atas terbukti sebagaimana keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk, surat, dan ahli yang diajukan di persidangan terbuka untuk umum sehingga menjadi fakta hukum dan membentuk rangkaian peristiwa yang merampas nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, yaitu satu saksi Ricky Rijal Wibowo dan selanjutnya ada terlampir dalam berkas perkara. Dianggap sudah dibacakan, lanjut langsung kami ke fakta hukum. Bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas jelas dan tegas bahwa terdakwa Verdi Sambo pada hari Jumat tanggal 8 Juli dini hari menerima telepon dari saudari Putri Chandrawati dengan menyampaikan perbuatan korban Nopriansa Yosua Huta Barat, sehingga terdakwa Verdi Sambo ada kehendak untuk berbuat sesuatu. Kemudian pada hari yang sama Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 15.24 WIB di rumah Saguling 329, terdakwa Verdi Sambo menunggu kedatangan saudari Putri Chandrawati dari Magelang, dan saat itu Putri dan Chandrawati tiba dari Magelang sekira pukul 15.40 WIB. Kemudian menceritakan peristiwa di Magelang kepada terdakwa. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Verdi Sambo menyampaikan kepada saudara Putri Chandrawati akan mengklarifikasi pada malam hari. Kemudian terdakwa Verdi Sambo menggunakan HT memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo untuk naik ke lantai 3. Dan saat bertemu, terdakwa Verdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya, niatnya kepada saksi Ricky Rijal Wibowo dengan mengatakan, kamu berani enggak tembak dia? Dalam hal ini korban Nopriansa Yosua Huta Barat, bahwa meski tujuan perkataan terdakwa Verdi Sambo menyampaikan dengan perkataan kamu berani tembak dia, dalam hal ini korban Yosua, kepada saksi Ricky Rijal Wibowo merupakan kehendak Wilen terdakwa Verdi Sambo dan mengetahui tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa, dan yang hendak terdakwa Verdi Sambo hilangkan ialah nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Meskipun saksi Ricky Rijal menjawab tidak berani Pak, karena saya tidak kuat mentalnya Pak. Mendengar jawaban saksi Ricky Rijal Wibowo tersebut, terdakwa Verdi Sambo merasa tidak puas jika kehendaknya untuk menghilangkan nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat tidak terlaksana, sehingga untuk mencapai tujuannya, lalu terdakwa Verdi Sambo menyampaikan kepada saksi Ricky Rijal agar memanggil saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, dan saat itu saksi Ricky Rijal Wibowo yang sudah mengetahui tujuan terdakwa Verdi Sambo tanpa berpikir panjang langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, lalu menyampaikan bahwa saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dipanggil oleh terdakwa Verdi Sambo dengan perkataan cat, dipanggil Bapak ke lantai 3 naik lift aja cat. Verdi Sambo menceritakan rencananya menembak Yosua pada Eliezer. Sambo juga mengatakan tidak dapat menembak karena harus menjaga keluarga dan para ajudan.
penyampaiannya tersebut, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menemui terdakwa Ferdy Sambo, dan saat bertemu, terdakwa Ferdy Sambo menanyakan tentang kejadian di Magelang, dan dijawab oleh saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, "Tidak tahu, Pak." Kemudian terdakwa Ferdy Sambo berpikir dengan tenang, menyampaikan kehendaknya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang terlebih dahulu menceritakan peristiwa di Magelang. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo dengan tenang dan sadar menyampaikan maksud niatnya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan perkataan, "Kamu sanggup nggak tembak Yosua?" Dijawab, "Siap, Komandan." Penyampaian terdakwa Ferdy Sambo kepada saksi Richard Eliezer merupakan kehendak Witens terdakwa Ferdy Sambo dan menghendaki Witens tindakannya bertujuan untuk menghilangkan nyawa yang hendak terdakwa Ferdy Sambo hilangkan ialah nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Tindakan tersebut sebagaimana pendapat Dr. Randus F.A. Lamintang SH dan Theo Lamintang dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa halaman 31 sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa untuk melaksanakan maksud tujuan terdakwa kemudian memberikan 1 kotak peluru kepada saksi Richard Eliezer dengan tujuan menambahkan peluru ke dalam magasin untuk digunakan menembak atau menghilangkan jiwa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menerima 1 kotak peluru dan menambahkan peluru hingga penuh ke dalam magasinnya, lalu dipasangkan di senjata Glock 17 milik saksi Richard Eliezer. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo meyakinkan saksi Richard Eliezer dengan mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu karena kalau terdakwa Ferdy Sambo yang bunuh, tidak ada yang bisa menjaga kita semua. Kemudian menentukan lokasi pelaksanaannya, mengatakan lokasinya ada di 46. Selanjutnya terdakwa Ferdy Sambo menjelaskan lagi berulang-ulang skenario yang telah dibuat oleh terdakwa Ferdy Sambo. Kemudian mengatakan nanti kami semua, dalam hal ini saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Ricky Rijal, korban Nopriansah Yosua, saksi Kuat Maruf, saudara Putri Candrawati, terdakwa Ferdy Sambo ke Duren 3. Dalam sidang tuntutan terdakwa Ferdy Sambo, jaksa penuntut umum kembali memaparkan kronologi peristiwa menjelang eksekusi Brigadir Yosua yang disusun berdasarkan keterangan para saksi dan juga bukti-bukti yang ada. Ferdy Sambo menekankan kembali soal skenario pembunuhan Yosua kepada Richard Eliezer sebelum ke Duren 3 tempat Yosua ditembak. Cerita, karangan, cerita bohong tersebut, yakni Nopriansah Yosua Huta Barat melecehkan saudara Putri Candrawati. Saudari Putri Candrawati teriak minta tolong. Lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu respon dan Nopriansah Yosua menembak saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menembak balik ke korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo meyakinkan lagi dengan mengatakan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu aman karena membela saudari Putri Candrawati dan membela diri. Bahwa agar lebih sempurna pelaksanaan kehendak dan terdakwa Ferdy Sambo untuk merampas nyawa korban Nopriansah Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo menanyakan keberadaan senjata api milik Nopriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer. Yang dijawab senjata api milik korban Nopriansah Huta Barat ada di mobil Lexus LM. Diketahui karena disimpan saksi Ricky Rijal Wibowo dalam mobil Lexus LM. Selanjutnya, terdakwa Ferdy Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mengambil senjata api milik korban Nopriansah dan senjata api HS tersebut diserahkan kepada terdakwa. Tujuannya agar korban Nopriansah Yosua Huta Barat lebih mudah dieksekusi. Bahwa pelaksanaan kehendak, maksud dan tujuan yang disusun oleh terdakwa Ferdy Sambo dengan rapi terungkap dalam persidangan merupakan fakta hukum berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rijal, saksi Kuat Maruf, saudari Putri Candrawati menerangkan bersama-sama ke rumah dinas Duren 346 dengan menggunakan mobil Lexus LM nomor polisi B1 MA dengan posisi saksi Ricky Rijal Wibowo supir, korban Nopriansah duduk di samping supir, saudari Putri Candrawati duduk di kursi tengah, dan di belakang ada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu bersama saksi Kuat Maruf. Dan sesampainya di rumah Duren 3, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Rijal Wibowo, saksi Kuat Maruf, saudari Putri Candrawati turun dari dalam mobil. Lalu saksi Kuat Maruf dan saudara Putri Candrawati masuk ke dalam rumah Duren 346 melalui pintu gerasi melewati pintu dapur. Sedangkan korban Nopriansah Yosua Huta Barat bersama-sama dengan saksi Ricky Rijal Wibowo tetap tinggal di taman samping rumah.
Jaksa memaparkan sejumlah hal yang dijadikan dasar penuntutan pidana pada Ferdi Sambo. Menurut jaksa, perbuatan Ferdi Sambo menyebabkan hilangnya nyawa dan kedukaan bagi keluarga Yosua Huta Barat hingga melibatkan sejumlah anggota Polri. Tidak ada hal yang meringankan Ferdi Sambo. Jaksa menyatakan Sambo bersalah atas pembunuhan berencana dan menjatuhkan tuntutan penjara seumur hidup. Sampai bertuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Ferdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut umum Rudi Irmawan SH.MH. Demikian. Sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Daya ingatnya kuat. Kotak. Dante makin cerdas ya. Aku lengkapi nutrisinya dengan The First Enfagro E Plus MFGM Pro. Dengan DHA lebih tinggi, didukung stimulasi yang tepat. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Kutraktir sensasi hebat di restoran. Sekarang Kutraktir My Box di rumah. Berbagai kombinasi sensasi hebat atau My Box mulai 35.000. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga.
Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll-on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Dalam sidang tuntutan terdakwa Ferdi Sambo hari ini, Ferdi Sambo dianggap telah merencanakan pembunuhan terhadap ajudannya Brigadir Yosua. Sambo juga memerintahkan Eliezer untuk menembak Yosua. Saat saksi Kuat Ma'ruf memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer Pudiang yang berada di lantai 2 turun ke lantai 1 dan bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo. Dan saat itu terdakwa Ferdi Sambo memberitahu saksi Richard Eliezer Pudiang untuk mengokang senjatanya. Bahwa ketika korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi Ricky Rizal Wibowo masuk, terdakwa Ferdi Sambo memanggil korban Nofriansah Yosua Barat, dan saat korban Nofriansah Yosua Huta Barat mendekat ke terdakwa Ferdi Sambo, langsung memegang leher korban Nofriansah Yosua Huta Barat, menyuruh berlutut hingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat terhempas berada di depan terdakwa Ferdi Sambo sambil memukukan badan, sambil mengatakan, "Ada apa ini?" Dan saat itu juga terdakwa Ferdi Sambo berteriak ke arah saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, dan seketika itu juga berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan perkataan, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat, woi, kau tembak." Kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mendengar aba-aba tersebut langsung menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3 atau 4 kali tembakan yang mengenai tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga terjatuh tertelungkup sambil mengerang kesakitan. Berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, terdakwa Ferdi Sambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Setelah itu terdakwa Ferdi Sambo jongkok di depan tangga sambil menembak berkali-kali ke arah tembok di atas tangga, lalu membalikan badan sambil berjongkok menembak berkali-kali ke arah plafon di atas televisi guna menciptakan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Kemudian senjata api yang telah digunakan dilap oleh terdakwa Ferdi Sambo guna menghilangkan jejak sidik jari terdakwa Ferdi Sambo, lalu diletakkan di tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat, seolah-olah telah terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tertembak dan meninggal dunia. Bahwa saat kejadian penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saudari Putri Candrawati menangis di dalam kamar yang tidak jauh dari posisi tergeletaknya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa kemudian terdakwa Ferdi Sambo yang tadinya keluar rumah kembali lagi ke dalam untuk menjemput saudari Putri Candrawati dan membawa keluar untuk dibawa ke rumah saguling oleh saksi Ricky Rizal Wibowo. Bahwa fakta hukum tersebut di atas didukung dan berkesesuaian dengan keterangan dari saksi Azan Romer, saksi Priyogi Iktara Wikaton, dan saksi Ahmad Sarul Ramadan yang keterangannya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam surat tuntutan ini.
bahwa fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi Adzan Romer selaku ajudan bersama saksi Priyogi Iqtar Wikaton selaku sopir di persidangan keduanya memberikan keterangan yang saling bersesuaian, menerangkan mengawal terdakwa Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 dari pagi sekira pukul 7.20 waktu Indonesia Barat hingga sore sampai terjadinya peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana sebelumnya sekira pukul 15.00 mengantar terdakwa Ferdi Sambo menuju kediaman di Jalan Bangka 11 nomor 7 mengambil raket badminton karena akan bermain badminton di Sawan Depok, kemudian menuju kediaman di Jalan Saguling 3 nomor 29. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo masuk ke dalam rumah. Tidak berapa lama kemudian rombongan datang dari Magelang, yakni saudari Putri Chandrawati, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Susi, serta korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan tidak berapa lama kemudian rombongan dari Magelang, yakni saudari Putri Chandrawati, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, korban Nofriansah Yosua Huta Barat berangkat menuju kediaman di Jalan Duren 3 nomor 46 menggunakan mobil Lexus Alphard B1 Mah. Dan tidak berapa lama kemudian sekitar lebih kurang jam 17.00 WIB, terdakwa Ferdi Sambo bersama saksi Prayogi dan saksi Farhan berangkat untuk main badminton di Sawan Depok. Dalam perjalanan setelah melewati kediaman Jalan Duren 3 nomor 46, terdakwa Ferdi Sambo mengarahkan untuk berhenti di kediaman Jalan Duren 3 nomor 46. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo turun dari mobil dan ketika maju selangkah senjata api HS terjatuh dan langsung diambil atau dipungut sendiri oleh terdakwa Ferdi Sambo yang saat itu sudah menggunakan sarung tangan warna hitam dan masuk ke rumah melalui garasi samping. Dan saksi Adzan Romer bersama saksi Priyogi Iqtar Wikaton tetap menunggu di jalan dekat mobil. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara tembakan dari dalam rumah dinas Duren 3 nomor 46. Kemudian saksi Adzan Romer mengecek ke depan rumah dan mendengar lagi suara tembakan. Lalu saksi Adzan Romer masuk ke dalam rumah melewati garasi samping. Tepat di garasi dalam tiba-tiba terdakwa Ferdi Sambo keluar dan berkata, "Ibu, ibu," di dalam. Kemudian saksi masuk ke dalam rumah melihat ada saksi Ricky Rizal Wibowo berdiri di depan pinggir kaca kolam ikan dan melihat saksi Kuat Ma'ruf berdiri di depan kaca kolam ikan dekat tangga dan melihat tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat tergeletak dekat tangga dan melihat saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu berdiri di antara kursi pijat dan pintu kamar saudari Putri Chandrawati. Dan beberapa saat kemudian terdakwa Ferdi Sambo masuk ke dalam kamar menjemput saudari Putri Chandrawati kemudian keluar dari rumah. Dalam sidang pembacaan tuntutan atas terdakwa Ferdi Sambo, jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa Ferdi Sambo terbukti menembak Brigadir Yosua di bagian kepala setelah ia tersungkur usai ditembak terdakwa Richard Eliezer. Keyakinan ini diperoleh dari keterangan ahli balistik, ahli forensik, sisa jumlah peluru di senjata Eliezer, serta satu-satunya kesaksian terdakwa Richard Eliezer yang menyebut Sambo menembak bagian belakang kepala Yosua. Bahwa keterangan ahli balistik Aris Sumirat dan keterangan ahli forensik para primadani yang sangat bersesuaian di mana ditemukan fakta terdapat dua perkenaan titik pada lantai adalah posisi perkenaan anak peluru mengenai lapisan parkir berbentuk sudut. Arah penembak berdasarkan tembak diambil posisi menembak persis di depan anak tangga terakhir dan posisi ujung laras senjatanya mengarah ke bawah sudut agak di bawah berdasarkan perkenaan proyektil. Berhubungan erat dengan luka tembak masuk pada bagian belakang dan terdapat tembakan di bagian hidung dengan saluran tembak masuk kepala bagian belakang sisi kiri secara berturut-menurut menembus tulang tengkorak jaringan otak, tulang tengkorak bagian dalam tulang hidung dan keluar di hidung dengan perkiraan posisi penembak persis di depan anak tangga terakhir dan terdapat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. Fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang mengemukakan bahwa terdakwa Ferdi Sambo menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api menembak ke arah tubuh korban Nofriansah sebagaimana alur peluru yang masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri secara berturut-turut menembus tulang tengkorak, masuk pada bagian jarak otak masuk ke tulang tengkorak, bagian dalam tembus tulang hidung dan keluar di hidung yang menyebabkan korban Nofriansah Yosua mati seketika. Fakta tersebut
bersesuaian dengan keterangan saksi Susanto yang menyatakan sisa peluru yang ada di dalam magasin senjata api Glock 17 milik saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu sebanyak 12 butir, sehingga saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu hanya menembak sebanyak 3-4 kali karena senjata api Glock berkapasitas 17 butir dan senjata api Glock 17 hanya bisa diisi 16 butir agar tidak terjadi kemacetan saat digunakan. Dan faktanya terdapat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar, sehingga patut diperkirakan tembakan terakhir yang mengenai kepala tembus ke bagian ke batang otak merupakan tembakan terdakwa Ferdy Sambo sebelum menembakkan ke arah tembok di atas tangga, kemudian berbalik ke arah menembak ke arah pelapon untuk menciptakan alibi seolah-olah terjadi penembakan. Dalam sidang pembacaan tuntutan atas terdakwa Ferdy Sambo Selasa siang, jaksa penuntut umum memaparkan pembuktian atas unsur kesengajaan Sambo menghilangkan nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Menurut jaksa, dengan kesesuaian kesaksian Ricky Rizal, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah menjadikan kesengajaan Sambo membunuh Yosua terbukti secara hukum. Barang bukti yang telah disita di pengadilan negeri tersebut merupakan barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk menghilangkan nyawa dan mengakibatkan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Sebagaimana keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf. Dengan demikian, perbuatan menghilangkan nyawa korban Nofriansyah Yosua dikehendaki oleh terdakwa Ferdy Sambo agar korban Nofriansyah Yosua Huta Barat meninggal dunia sebagaimana pendapat Wirjono Projo Dikoro. Tindak pidana tertentu di Indonesia, Bandung, halaman 63, yang menggolongkan sebagai bentuk sengaja insaf akan kepastian dengan penjelasan. Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar tindak pidana, kecuali tahu benar bahwa akibat ini mengikuti perbuatan lain. Lebih selanjutnya, FAF Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan sebagai berikut. Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain daripada akibat yang memang dikehendaki. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi, surat, dan barang bukti yang dikemukakan di persidangan ini dengan sengaja telah terbukti menurut hukum. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan. Senin 16 Januari, sidang tuntutan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sidang pemeriksaan ahli terdakwa Irfan Widianto. Selasa 17 Januari, sidang tuntutan terdakwa Ferdy Sambo. Sidang keterangan saksi dan ahli Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan Arif Rahman Arifin. Rabu 18 Januari, sidang tuntutan terdakwa Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Kamis 19 Januari, sidang pemeriksaan ahli Baikuni Wibowo dan Cak Putranto. Live di Kompas TV. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pengujian Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dimohonkan oleh sejumlah akademisi, aktivis, dan lembaga swadaya masyarakat dengan agenda mendengarkan keterangan ahli Bivitri Susanti kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman. Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menjelaskan, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengakui yurisdiksi internasional untuk tujuan manusiawi. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ada dua kerangka hak yang diatur di Indonesia, yakni hak asasi manusia dan hak konstitusional. Berbicara hak asasi manusia, maka itu berlaku bagi setiap orang yang berulang kali disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Pengadilan HAM ini butuh diluruskan oleh mahkamah, dikembalikan pada konteks UUD 1945, supaya Undang-Undang Pengadilan HAM juga mengatur bagaimana hak asasi manusia yang tentu saja lebih luas daripada hak warga negara ditegakkan dalam hukum Indonesia. Terhadap keterangan itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menanyakan soal hak asasi manusia yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, apakah memiliki konteks global sehingga warga negara non-Indonesia dapat diadili.
Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo mengajukan pertanyaan, bagaimana pengaturan pengadilan HAM jika dikaitkan dengan jangkauan hukum pidana secara keseluruhan. Ilham Wiryadi, Hendy Prasetya, MKTV News melaporkan. Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, membantu redakan nyeri otot, sendi, dan kesleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain biru. Oreo apa? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Hari ini sidang perintangan penyidikan juga sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria menghadirkan 5 saksi meringankan, yakni Sekretaris Pribadi Hendra Kurniawan. Kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyimak jalannya sidang yang saat ini sedang berlangsung. Jam kurang lebih berangkat sekitar jam 1-an kalau nggak salah. Jam 1-an dari kantor itu ya? Di tanggal 12 kan terdakwa Hendra nggak masuk kantor karena berada di Jambi ya. Itu saudara saksi masuk juga ke kantor? Saya tentatif Pak. Jadi kalau... Enggak, faktanya pada saat di tanggal 12 itu saksi datang nggak ke kantor? Saya datang juga. Datang juga datang. Ya? Datang juga. Iya. Itu jam berapa saudara saksi datang? Saya datang kurang lebih antara jam 10 jam 11. Jam 10 jam 11. Ya. Pulang jam berapa? Saya karena tidak ada bapak waktu itu, saya pulang antara jam 2:30 3 mau asar. Mau asar? Iya. Saudara saksi di tanggal 13 masuk juga ke kantor? Saya 13 masuk. Masuk pagi. ke kantor, Ya. pagi. Nyampe di kantor kira-kira jam berapa? Saya itu jam 13 itu jam 9. Jam 9? Ya, jam 9. Pulang jam berapa? Saya pulang itu jam 3 karena ada saya dapat info dari teman-teman semua bahwa Pak Hendra nggak ke kantor, nggak ke kantor lagi gitu karena memang kan dari pagi tidak ada, dari pagi tidak ada Pak. Terus sekitar jam 2:30 3 ya udah saya pulang, Bapak juga nggak ke kantor kan gitu. Langsung pulang ke rumah? Saya pulang. Pulang ke rumah ya. Untuk saudara saksi Agung ya, untuk saudara saksi Agung sudah menjadi anggota polisi sejak tahun berapa? Saya dilantik menjadi anggota Polri sejak tahun 2016 Pak. 2016? Iya Pak. Kemudian pada saat tanggal 8 Juli 2022 saudara saksi bertugas sebagai apa? Pada tanggal 8 Juli itu keberadaan saya dulu, saya di kantor Pak, di ruangan Pak Hendra. Bukan. Kemudian saudara saksi bertugas sebagai apa di tanggal 8 Juli? Tugas saya sebagai staf yang melakukan pengecekan terkait administrasi surat dan tata naskah surat Pak. Tentang tata naskah surat juga? Benar Pak. Itu tugasnya seperti apa? Tugasnya jadi ketika ada tim penyelidik mengajukan surat, baik itu sprint, nota dinas maupun surat keluar, sebelum ditandatangani oleh Pak Hendra harus melalui saya, karena itu saya lakukan pengecekan sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai tata naskah yang ada, kemudian redaksi yang terkini Pak. Seperti itu ya? Iya Pak. Untuk saksi Mario bertugas menjadi anggota kepolisian sejak kapan? Saya sejak tahun 2006. 2006. Ya, Pada betul. saat tanggal kejadian Duren 38 Juli 2022, saudara saksi bertugas sebagai apa di kepolisian?
Pada saat 8 Juli? Iya. Pada saat 8 Juli, saya itu bertugas sebagai staf Karopaminal. Staf Karopaminal? Iya betul. Tugasnya seperti apa tugasnya? Tugas saya adalah waktu itu Pak Hendra menunjuk saya untuk menjadi staf di Biro Paminal untuk mengawasi para staf, termasuk driver dan ajudan, juga serta sebagai perpanjangan tangan komunikasi beliau terhadap PJU di lingkungan Biro Paminal. Seperti itu ya? Iya. Saudara Saksi Agung tadi kan katanya kalau ada surat menyurat untuk Pak Karopaminal kan harus melalui saudara ya? Benar Pak, harus melalui saya Pak. Harus melalui saudara ya? Benar Pak. Untuk apa? Dicek apa? Saya lakukan pengecekan terkait peraturan Jukmino yang ada, kemudian tata naskah yang ada Pak. Tata naskah yang Siap. ada. Jadi di tanggal 8 Juli itu saudara saksi ada nggak menerima, itu kan berarti kan saudara saksi sifatnya draft ya, masih di saksi ya? Ya Pak, masih draft Pak. Ya, masih draft ya, segala macam surat-surat itu ya? Benar. Ada nggak menerima draft surat perintah? Kalau izin yang mulia, saya mau tunjukkan kepada saudara saksi Agung dan saudara saksi Mario mengenai surat perintah. Silakan ke depan. Surat perintah yang tempo hari ya. Yang buat draftnya siapa itu? Saudara yang buat draftnya? Saudara yang membuat draftnya? Makanya itu. Coba ke depan lagi lah. Dituntaskan kalau bertanya. Enggak, tadi kan ditanya siapa yang membuat draftnya, bukan saudara. Siapa? Tim pelaksana siapa namanya? Pak Agus Nurpatria. Jadi pada waktu itu belum dinomori. Sudah ada, sudah lengkap nomornya. Nomor yang mana ini? Nomor ini? Ini ya? Baik. Yang nomor ini berapa? Pak Agus Nurpatria? Iya Pak. Iya. Yang dibawa oleh Pak Agus sudah ada nomor belakang. Sudah nomornya ini. Saudara, tugas saudara ada juga melakukan pengecekan nomornya Pak? Benar Pak. Ada melakukan pengecekan nomornya? Ya, saya melakukan bahwasannya nomornya sudah diisi Pak. Sudah diisi? Ya. Tapi siapa yang nomori? Pak Agus sendiri? Ya, itu tim pelaksana Pak. Tim pelaksana? Ya, dimasukkan ke register enggak surat keluar? Nah, itu. Nomor ini dimasukkan ke register atau tidak, saudara tahu nggak? Saya tidak tahu Pak, tapi biasanya seharusnya itu. Nggak tahu ya sudah. Ya. Ini dinomor atau tidak, dimasukkan ke register atau tidak, kalau tidak tahu. Kalaupun ini dimasukkan ke register, ya, register itu di tempat siapa? Di training di depan Pak. Di depan? Di depan, di gedung utama. Kalau mau itu kewenangan siapa itu? Itu langsung ke depan Pak. Kenapa? Itu kewenangan siapa untuk meregisternya itu apakah Pak? Tim pelaksana Pak. Dalam hal ini terdakwa Agus? Ya, boleh Pak Agus, boleh anggota Pak. Ya. Yang ditanya itu tadi kan sudah disebutkan kalau ini namanya diregister. Ya Pak. Nah. Gitu ya? Ya. Yang meregister adalah di tempatnya? Di training depan Pak, di gedung Bapak. Yang melakukan registrasi anggota pelaksana Pak. Anggota pelaksana. Dalam hal ini? Pak Agus dan anggotanya Pak. Dan anggotanya? Ya. Apakah Pak Agus ada anggotanya, saudara tahu nggak? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu ya. Kalau registernya bisa nggak diperlihatkan di sini? Siap. Mungkin saya ambil dulu Pak ke kantor Pak. Tapi bukan bagian saudara. Karena saya anggota di program juga Pak. Betul. Tapi yang pas itu kan bagian tempatnya Pak Agus dong. Registernya ini kan tempatnya Pak Agus. Ya, tim pelaksana. Iya. Registernya kan ada di situ mestinya.
Bukan di tempat saudara kan? Iya. Siapa yang bisa memperlihatkannya ke registernya di sini? Kita mesti memohon ke Kapolri. Nah, yang apa itu mesti diperlihatkan untuk mengecek nomornya ini. Tapi kita fotonya ada sih yang kita sampaikan gitu. Iya, harusnya dengan apa register. Kita lagi memohon juga dan kayak ini seperti ini kan juga aslinya kan di tangan Kapolri saat ini. Betul. Saat ini kita sudah masukin permohonan minimal kita mendapat sesuai dengan aslinya itu. Nah, kalau di pengadilan diajukan yang aslinya. Iya, itu juga kita kemudian sesuai dengan aslinya. Jadi disampaikan ke sini, nomor urutnya kita bisa lihat di situ. Gitu loh. Tapi karena ini bukan di bagian dia, tapi di bagian Agus, tentunya dia tidak dapat memberikan gambaran tentang itu kan gitu jadinya. Iya, Pak. Iya. Gitu ya. Jadi cuma pengetahuannya mengetahui. Diantarkan saja. Iya. Gitu ya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan dari penuntut umum? Ngomong sini depan sini. Saya dapat surat ini, itu yang pasti malam Pak. Itu jamnya, mungkin saya nggak pasti tadi sekira jam 11 Pak. 11 malam ya? Iya, malam. Kemudian ya tanggal 8 Pak. Di tanggal 8 ya? 8 ini ya, sekira sana. Kemudian di statement sendiri apa tadi jam kerja itu? Kalau untuk jam kerja Reni anggota, ya ini anggota MNT ya sampai jam 3. Tapi 3 sore. Tapi untuk ruangannya itu selalu terbuka Pak. Selalu terbuka. Melakukan registrasi. Jadi ketika ini pada saat ini sudah bekerja, nanti sampaikan sudah ada nomor. Iya benar. Tapi belum tanda tangan ya? Belum tanda tangan. Ya. Jam 3 tadi saya sudah bilang ya, apa namanya Reni tutup. Ya, dan anggota Reni betul Reni ya. Kenapa? Kalau lewat ini kan apa yang bagaimana? Penomoran surat. Ya, biasanya di sana Pak dan itu sudah sering terjadi. Itu kalau lewat tetap dinomori di sana anggota dan belakangnya dinomori. Jadi ya kepada siapa? Kepada siapa? Kan belakangnya sudah ada nih. Iya, kita penomoran. Jadi kita pelaksana. Coba pakai mic biar didengar. Panitera kami butuh. Kalau bisa Ya, iya. Enggak, karena ini kenapa biar tuntas di sini? Karena udah ke depan. Ya, ini ada foto buku registernya juga sih. Nah ini yang kita mintakan supaya ini diapakan, dibawa ke sini. Ya itu lagi kita upayakan ini. Iya kan? Iya. Lagi kita bermohon ke Kapolri juga. Enggak apa-apa. Ya. Bisa di-slide ke samping kanan apa? Enggak, izin yang tadi itu mumpung di sini. Ini apa? Ini betul bukunya. Bukunya. Oke. Tadi itu yang kolam-kolam. Ini nomor berapa ini? 2055. Nah, 2054-nya ada enggak? Atau terlihat apa? Yang tadi itu. Ini aja. Enggak. Oh, Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Extra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Extra, andalanku. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Pastinya Sleole isi 4 makin seru. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Oreo wafer. Nanti. Hah?
Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin Warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas terhadap tanggal berlaku tersebut. Untuk apa? Untuk agar bisa dipertanggungjawabkan secara perwaktu keuangan, karena ada biaya perjalanan dinas di sana yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi saya rasa tidak mungkin untuk tanggal itu kosong, nanti pasti akan diisi. Terus untuk Saudara Agung, apakah berkesesuaian nih dengan jawabannya saksi Mario ini, atau ada pendapat lain? Benar Pak, saya sesuai. Jadi ketika selesai, baru tim pelaksana melakukan pengisian tanggal sampai dengan selesainya tadi. Sampai Pak. dengan selesai. Itu kenapa tidak diisi? Ya mungkin karena penyelidikan ini tidak selesai Pak. Begitu. Oh begitu. Ini contoh ya, ilustrasi ya. Kan di sini kan sampai dengan Juli 2022. Ya benar. Kan? Nah apabila ternyata penyelidikannya ini baru selesai di bulan Agustus. Nah itu gimana tuh? Oke. Jadi begini Pak, ketika sprint itu selesai di bulan Agustus, otomatis sprint ini sudah tidak berlaku Pak kan? Karena di sana sampai dengannya bulan Juli. Ini nanti akan dijadikan dasar sebagai sprint lanjutan atau sprint perpanjangan di bulan Agustus. Tim pelaksana akan membuat sprint baru yang berdasarkan sprint ini. Begitu Pak? Ya? Iya Pak. Dari saya cukup ya Mbak. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Terima kasih Yang Mulia, izin melanjutkan. Saya ke saksi Putu dan Mika dulu. Baik. Tadi saudara saksi Putu dan Mika menyatakan selalu melekat kepada terdakwa HK. Betul. Betul ya. Apakah pernah terdakwa HK ini menjalankan atau pergi berangkat tugas atau ke kantor atau apapun tanpa kalian berdua? Tidak pernah. Tidak pernah Pak. Pasti sama kami. Tidak pernah. Ya. Tidak pernah. Pasti kalian berdua harus menyertai. Ya, betul. Selalu. Selalu ya. Oke, baik. Termasuk waktu di tanggal 8 ya. Mulai dari kolam pancing sudah menyertai sampai tiba di Duren 3. Betul. Betul. Betul ya. Waktu di Duren 3, apakah kalian berdua melihat terdakwa Agus ada di sana? Saya tidak melihat. Yang di tanggal berapa? Tanggal 8, waktu dari kolam pancing kan ke Duren 3. Ya. Ada melihat terdakwa Agus nggak di sana? Oh, tidak ada Pak. Tidak ada. Di sana itu di mana maksudnya? Di Duren 3-nya, Yang Mulia. Di Duren 3-nya? Iya, kan dari kolam pancing mereka ke Duren 3, Yang Mulia. Kalian berdua kan bersama-sama dengan terdakwa HK nyampe di Duren 3. Di Duren 3 itu tidak melihat terdakwa Agus di sana ya? Tidak. Ya, tidak melihat. Apakah kalian tadi ini khusus untuk saudara Putu, kan sudah kenal dengan Irfan? Betul.
Malam itu ada lihat Irfan di Duren 3? Tanggal 8 saya tidak melihat. Tidak melihat. Tidak melihat. Mika nggak kenal ya? Pada saat itu nggak kenal saya. Nggak kenal ya, baik. Kemudian untuk menjadi driver dan ADC Pak HK itu udah berapa lama tadi? Saya semenjak tahun 2019. 2019. Betul. Lebih kurang 3 tahun lah ya ke 2022 ya. 2023 ya. Ya. Kalau saudara Mika? Kalau untuk saya, untuk menjadi driver Pak Hendra dari bulan 4 2022. Bulan 4 baru ya? Baru. Kalau Pak Mario udah lama ikut atau mengenal Pak HK? Saya kenal beliau sejak tahun 2015 saat saya masuk Biro Paminal. Sudah lama tugas sama ya di Paminal ya? Sudah. Pak Agung? Ya, dengan Pak. Pak HK udah lama tugas sama? Tugas melekat sebagai staf baru pas beliau menjabat sebagai Karo Paminal tahun 2021 Pak. Sebelumnya jadi tim pelaksana beliau di Bakbinpam. Berarti kalau bersama-sama terdakwa HK ini mulai tahun berapa? Mulai tahun 2019 akhir Pak. 2019 akhir. Benar. Lebih kurang 3 tahun. Siap. Sampai 2022 ya? Ya Pak, sampai 2022. Baik, pertanyaan saya untuk berlima nih, tolong dijawab. Bagaimana keseharian terdakwa HK ini? Apakah tegaskah terhadap polisi-polisi yang bermasalah di Propam? Silakan mulai dari saudara Putu. Semenjak saya bersama beliau sejak tahun 2019 Pak, beliau sangat-sangat tegas kepada polisi-polisi yang melakukan pelanggaran. Baik, saudara Mario. Sejak saya berdinas bersama dengan Pak Hendra dari tahun 2015 dan kebetulan selalu menjadi tim pelaksana juga dari perintah-perintah beliau, beliau selalu bekerja berdasarkan ketegasan. Baik, saudara Agung. Siap Pak, saya menjadi tim pelaksana beliau dari tahun 2019 Pak. Selama bekerja dengan beliau, Pak Hendra ini selalu tegas dalam melakukan penindakan terhadap anggota yang terbukti bersalah Pak. Baik, saudara Mika masih baru ya, tapi tahu nggak? Ya, tegas? kurang lebih saya banyak mendengar ya dari senior-senior saya. Baik, kemudian ke saksi Radit. Saudara Radit kenal Pak HK atau ikut sama-sama pertama di PHL juga ya? Ya, saya itu honorer di Biro Paminal itu dari tahun 2012 dan saya sudah mengenal Pak Hendra cukup lama. Dari 2012? Dari 2012. Baik. Tegaskah beliau terhadap polisi-polisi yang bermasalah? Beliau itu yang saya lihat sangat-sangat tegas karena dia tidak melihat orang itu mau letting, mau senior, apalagi ini semua dia kalau salah, salah. Baik, ini agak menarik saudara Radit. Saudara Radit pernah tahu ada yang dipecat juga waktu ditangani Pak Hendra, terdakwa Hendra ini? Yang dipecat ada. Baik, oke. Kemudian untuk yang berlima juga ini. Sebentar. Maksudnya dipecat itu gimana? Yang di PTDH, yang polisi yang bermasalah, yang diperiksa di Paminal, itu sampai berujung ke pemecatan yang ditangani oleh terdakwa HK ini, yang mulia. Itu ada beberapa yang memang sampai berujung ke pemecatan dari hasil pekerjaan atau dari hasil penyelidikan dari terdakwa ini, yang mulia. Mekanisme pemecatannya seperti apa? Tahu nggak kamu mekanisme pemecatannya? Mohon izin Pak, yang saya tahu itu
hasil dari pemeriksaan Biro Paminal, apabila terbukti bersalah melanggar kode etik, itu dilimpahkan ke Biro Waprof, pertanggungjawaban profesi. Lalu di Biro Waprof dilakukan namanya ada pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, apabila memang terbukti bersalah dan melanggar aturan kode etik yang berat, itu dijatuhkan sanksi PTDH. Gitu, Pak. Dalam setiap rangkaian yang saudara sebutkan tadi, saudara ikuti itu semuanya? Tidak, Pak, karena yes, itu yang pertanyaannya. Ya, saudara tahunya kan dari pertama diperiksa, kemudian di ujungnya hasil akhirnya dipecat, begitu ya? Bukan diikuti dari setiap rangkaian kan? Tidak, Pak. Iya, ya. Karena saudara cuma sebatas apa? Honorer di Biro Paminal, betul, Pak. Ya, kok bisa sampai sedetail itu saudara tahu? Ya, kalau cerita ujungnya kan biasa lah. Kalau honor-honor itu kan biasa seperti itu kan. Ada surat terima laporan, ini orang bermasalah. Iya. Kan gitu. Tapi bagaimana prosesnya? Apa saudara sampai dengar kan tidak kan? Tidak. Iya. Ya. Nah, terus yang melakukan pemecatan siapa? Kalau yang setahu saya itu berproses di Biro Waprof, Pak. Iya, siapa? Apakah terdakwa Hendra atau? Kalau untuk siapanya saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Iya. Ya sudah, sebatas itu yang dia tahu, ya. Ya, baik yang mulia. Kemudian untuk yang berlima lagi, apakah terdakwa HK ini punya atau ada prestasinya selama di Paminal? Mulai dari Pak Irli, Putu. Semenjak saya 2019 yang mulia, terkait prestasi beliau yang sudah banyak kita ketahui seperti kasus Joko Chandra yang mulia, yang di sana terlibat anggota Polri adalah Irjen Pol Napoleon, dan waktu itu ada Brigjen Karo Korwas, saya lupa namanya yang mulia. Ini apa ini pertanyaannya, Pak? Termasuk prestasi di terdakwa ini yang mulia, yang saya tanyakan tadi, apakah terdakwa ini berprestasi di Paminal? Saya kira kalau untuk penjatuhan ini terdakwa sendiri sudah mengatakan bahwa dia tidak akan mengungkapkan itu. Ya. Kalau yang sifat-sifatnya seperti ini jangan dinaikkan di. Baik, yang mulia. Saya ganti pertanyaannya. Apakah kalian berlima tahu kalau terdakwa HK ini diperintahkan pimpinan, apakah selalu sigap menjalankan perintah pimpinan? Selalu sigap cekatan dalam menjalankan perintah pimpinan? Selalu sigap. Ke Pak Mario? Ya, selalu sigap, Pak, dan melaksanakan. Pak Agung? Ya, Pak, sama, Pak, selalu sigap tanpa mengenal waktu atas apa perintah pimpinan langsung dilakukan, Pak. Saudara Mika? Iya, Pak, sama, selalu sigap. Saudara Radit? Sama, Pak, selalu sigap dan siap melaksanakan perintah dari pimpinan siapapun itu. Maksudnya siapapun kadif propamnya saat itu, beliau selalu loyal. Oh, begitu ya? Iya. Mulai dari 2012 saudara sudah mengetahui itu ya? Betul. Kemudian di tanggal 8, saya kembali ke Pak Putu. Tanggal 8, saudara ada melihatkah peragaan yang di ruang provos atau di ruang Paminal itu? Ada peragaan yang dilakukan oleh Richard, Ricky dengan Kuat Ma'ruf? Saya tidak melihat. Tidak melihat, baik. Kemudian di tanggal 11 ikut ke Jambi berdua dengan Mika. Betul. Dan kembali di tanggal 13. Tanggal 13.
Tanggal 13. Praktis mulai dari subuh, apakah terdakwa HK ada tidur lagi setelah proses ada telepon menelepon itu? Karena saya rasa tidak tidur, karena pada saat itu pukul 2, pukul 3 saya masih diperintahkan untuk memanggil Pak Agus di kamarnya. Baik, kemudian kalian sama-sama lagi nyampe di kembali ke Jakarta bersama-sama ya? Bersama-sama. Kembali ke Duren 3 dari setiba di bandara langsung ke Duren 3 atau ke kantor dulu? Langsung ke Duren 3. Ke Duren 3. Betul. Sampai jam berapa di Duren 3? Setelah makan siang. Ya, setelah makan siang. Setelah makan Karena siang. makan siangnya ada di Duren 3. Makan siang di Duren 3. Betul. Setelah dari Duren 3 kembali ke mana? Langsung kembali ke kediaman. Ke kediaman terdakwa ini. Betul. Iya. Terdakwa ini mulai berarti belum singgah ke rumah ya, langsung aja ke Duren 3 ya? Langsung ke Duren 3. Berarti pakaian itu masih yang dipakai dari Jambi? Masih yang dari Jambi. Pakaian apa itu? Pakai kaos lengan panjang, kaos Biro Paminal. Kaos lengan panjang. Betul. Kemudian dari Duren 3 itu sekitar siang, setelah makan siang kembali ke kediaman terdakwa. Ke kediaman terdakwa. Kalian berdua kemana habis nyampe di rumah terdakwa? Kami kembali ke kediaman itu bertiga sama saudara Agung dan Mika. Sampai di kediaman, saya dan Mika diperintahkan beliau untuk istirahat kembali ke mes. Lalu kami kembali ke mes. Satu malaman itu nggak tidur, sampai di Duren 3 juga nggak tidur. Tidak tidur. Pulang dari kediaman terdakwa ini sekitar jam berapa? Sekitar sore, pukul 3, pukul 4 kami kembali. Pukul 3, pukul 4 kembali ke mes. Kembali ke mes. Betul. Terdakwa ini tinggal di rumah. Setahu saya tinggal. Tinggal di rumah. Apakah ada panggilan lagi untuk ada kegiatan pekerjaan yang lain dari terdakwa ini? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Berarti istirahatlah di rumah ya? Istirahat. Sampai kapan ada panggilan lagi? Untuk panggilan tidak ada, cuma kami keesokan harinya kembali ke kediaman pukul 7 pagi. Di tanggal 14? Di tanggal 14. Jam 7 kembali ke kediaman untuk melaksanakan aktivitas tanpa dipanggil? Betul. Dan terdakwa ada di rumah pada saat itu? Ada di rumah. Kemudian bersama-sama lagi untuk menjalankan aktivitas? Iya, betul. Kemana di tanggal 14? Di tanggal 14 sekitar ke jam 10, jam setengah 11 ke ruangan Kadif Propam. Waktu di ruangan Kadif Propam, kalau ke ruangan Kadif Propam berdua ikut? Satu parkir mobil, biasanya yang mendampingi saya yang melekat. Baru kalau saudara Mika ikut ke ruangan Kadif Propam? Untuk itu saya biasanya menurunkan Bapak dulu bersama Bang Butu. Ya. Setelah itu saya mencari parkiran mobil. Ya. Biasanya setelah saya parkir mobil saya ngontek Bang Butu, Bang di mana? Ya. Biasa Bang Butu bilang di ruangan Kadif gitu. Baru saya menyusul. Oh, baru menyusul. Ya. Jadi kalau terdakwa ini ke ruangan Kadif Propam, kalian berdua juga ikut juga ya, walaupun satu menyusul. Iya, ikut. Biasa di mana kalian duduk kalau di ruang Kadif Propam? Apa di ruangan Kadif Propamnya atau di mana? Tidak, di ruang spray atau di pantry, Pak. Iya. Ada ruangannya tersendiri Ada untuk ruang, kalian nunggu. Betul. Biasa di situ siapa aja di ruangan? Ada Korspri, Kompol Cuk, ada Bribtu Novi, ada Rafli, ada Edwin, ada Immanuel, pokoknya staff spraynya Pak Kadif Propam. Oh, berarti udah kenal baik juga ya? Sudah. Ada Pak Arianto, biasa kami nongkrong di pantry juga. Oke. Saya tegaskan sekali lagi. Apabila terdakwa ini ke ruangan Kadif Propam, kalian berdua selalu mendampingi? Selalu. Ya. Tidak mungkin tidak. Dan selalu kalian duduk di ruang pantry itu? Antara di ruangan spray ataupun pantry. Antara dua ruangan itu ya? Betul. Oke, baik. Saya mau ke Pak Mario. Iya, Bapak. Tadi
Pak Mario bicara sudah lama juga kenal atau ikut bertugas bersama-sama dengan terdakwa HK. Betul. Terkait surat perintah, apakah surat perintah itu menjadi hal yang mutlak sebelum pelaksana menjalankan tugasnya? Surat perintah yang mana Bapak? Setiap surat perintah. Apakah kalian kalau mau bertugas harus punya surat perintah? Harus Bapak. Harus ya? Harus. Baik. Pengalaman saksi bersama-sama dengan terdakwa HK ini, pernah nggak beliau dalam bertugas lalai terhadap sprint ini? Sepengalaman saya belum pernah, karena beliau tipikal pimpinan yang sangat teliti terhadap administrasi. Baik, tadi saudara sudah sampaikan juga alasan kosong itu karena memang hal yang biasa terjadi begitu ya. Apakah itu suatu kesalahan administrasi dari terdakwa HK ini kalau itu kosong? Batas waktu surat perintah itu? Ini pendapat saya atau? Ya, yang terbiasa di Paminal aja. Yang biasa di Paminal tergantung surat perintahnya surat perintah apa. Surat perintah itu di Paminal ada banyak. Satu surat perintah lidik, kedua surat perintah pengawasan terhadap kegiatan, ada lagi surat perintah terkait penanganan Dumas gitu. Jadi bobot-bobot masing-masing surat perintah ini kan berbeda-beda. Kalau yang untuk surat perintah yang tadi ditunjukkan di hadapan majelis itu surat perintah apa? Itu surat perintah untuk lidik. Untuk lidik. Ya, itu betul. kan kosong tanggalnya, ya, walau bulannya ada. Iya betul. Apakah itu kesalahan terdakwa HK ini itu kosong? Tidak. Tidak ya. Tidak. Baik. Kemudian saya mau ke Pak Agung. Iya Pak. Pak Agung tadi bicara masalah surat menyurat itu bagian tugasnya Pak Agung ya. Benar Pak, saya melakukan pengecekan surat menyurat sebelum ditandatangani Pak Hendra Kurniawan. Pemahaman saya setiap surat yang mau masuk ke Pak HK ini harus melalui saudara. Betul. Kemudian setelah saya lakukan pemeriksaan awal, saya berikan ke Komandan Mario untuk melakukan double check biasanya Pak. Baik. Yang saya mau tanya nih, selama saudara bersama atau menjadi bagian pemeriksa surat untuk beliau, apakah pernah beliau lalai dalam hal administrasi surat menyurat? Tidak pernah Pak. Selama saya menjadi selama saya menjadi staf terkait pemeriksaan administrasi surat untuk beliau ini tipikal orang yang sangat detail terhadap surat menyurat itu Pak. Jadi tidak pernah ada surat yang di luar peraturan yang ada Pak. Selalu sesuai. Baik. Untuk di tanggal 8 tadi saya dengar terdakwa HK ini tidur di kantor. Benar, tidur di kantor Pak. Sehingga sprint itu keluar atau ditandatangani beliau tadi saya dengar di atas jam 11-an ya. Di jam berapa ditandatangani beliau? Sprint itu masuk di saya yang pasti malam. Kalau jamnya sekira jam 11 itu Pak. Jam 11. Ya, jam 11 Pak. Baik. Apakah hal yang biasa terjadi begitu kalau keadaan mendesak? Biasa Pak, itu hal yang biasa karena kita di Biro Paminal itu apalagi sprint tersebut dasarnya infosus, memang harus penanganan cepat karena sesuatu hal atau kasusnya sudah terjadi Pak. Baik. Biasa juga kalau beliau karena itu infosus jadi tidur di kantor, biasa itu ya? Kalau tidur di kantor biasa Pak, biasanya kalau lagi menangani perkara ya? Lagi menangani perkara Pak. Sehingga tidak terpaku harus nunggu ada bagian renmin jam 3, jadi nggak nunggu besoknya gitu, enggak ya?
Jadi saya luruskan Pak. Jadi begini, penomoran itu memang di Renmin, di Propam, di gedung utama. Ya. Namun jam dinas anggota Renmin itu biasanya hanya sampai jam 3. Sedangkan sprint itu kita tidak tahu didasari oleh apa. Kadang ada urgensi ataupun contohnya sprint ini yang dimana kejadiannya pada saat malam dan itu sudah terjadi dan itu harus ada penanganan cepat. Dan itu kita tidak mungkin menunggu anggota Renmin besok paginya, tidak. Kita biasanya memang harus ambil sendiri nomornya di Renmin, di Propam di depan. Oke. Apalagi waktu tanggal 8 besok itu Jumat ya. Jumat tanggal 8 Jumat Pak. Iya, ya. Tanggal 8 Jumat. Sabtu Renmin itu ada nggak itu? Jadi kantor Renmin itu biasanya sudah pulang, jam 3 itu biasanya sudah pulang. Tapi di Renmin, di Propam, di depan itu ada yang jaga, anggota Propos Pak. Baik. Jadi nggak sembarangan juga orang masuk situ. Yang saya tanyakan, kalau di hari Sabtu, staf Renmin tadi bertugas juga nggak? Libur Pak. Itu pasti libur. Hari Minggu juga libur. Hari Minggu libur Pak. Dan pada saat itu Idul Adha ya, hari Minggu, waktu tanggal 10 itu ya. 10 Juli Pak. Ya. Idul Adha. Sudah ya sholat Id Pak. Sehingga karena sifatnya mendesak, tidak mungkin juga menunggu di hari Senin ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin, baik. Tidak mungkin sehingga hal yang wajar diambil walaupun sudah pulang nih staf Renminnya. Jadi itu hal yang wajar Pak. Hal yang wajar. Untuk pengambilan nomor surat di luar jam kerja atau jam dinas anggota Renmin. Tapi itu nanti akan saya laporkan Pak ke Urtu, ke Renminnya. Karena apa-apa yang keluar dari Pak Hendra pada malam atau di luar jam kerja anggota Renmin, besok paginya saya laporkan, begitu. Oke, baik. Jadi sesuatu hal yang wajar ya. Benar Pak, sudah biasa. Kemudian saya pindah tolong ke saudara Radit tadi. Iya Pak. Saya mau perjelas tadi pertanyaan rekan saya. Waktu ngambil CCTV atau DVR oleh tim sus ya yang ngambil ya? Ya ada dua Pak. Ada dari tim sus, ada dari Bareskrim. Oke. Tim sus ada nunjukin sprint kah? Tidak ada. Tidak ada. Bareskrim ada nunjukin sprint kah? Tidak ada. Tidak ada. Wah, harusnya kan harus nunjukin sprint ya? Saya tidak tahu juga Pak. Oh baik. Karena saya dapat perintahnya kan dari Pak Haka. Baik. Kemudian tadi saudara saksi sebentar, yang dimintakan DVR-nya itu DVR yang mana itu? DVR yang di Paminal. Yang di Paminal ya? Bukan yang di Duren 3 kan? Bukan yang mulia. Ya. Kemudian tadi saudara saksi ada menyebutkan CCTV itu milik terdakwa HK. Itu siapa yang bayar yang CCTV yang di Paminal itu sepengetahuan saudara saksi? Kalau yang bayar siapa saya kurang tahu ya Pak, karena saya hanya diperintah untuk mengawasi dan menentukan titik-titik dari kamera-kamera CCTV tersebut. Karena hanya perintahnya ini ada, saya mau pasang CCTV, kamu tentukan titiknya, saya mau semuanya tercover. Uangnya dari mana? Dari kantor atau dari pribadi Pak Hendra? Kalau uangnya itu setahu saya sih biasanya Bapak itu mengeluarkan uang sendiri. Tapi nggak mungkin juga kan saya tanyakan, Pak ini Bapak yang bayar atau gimana, kan saya juga nggak tahu Pak. Baik, yang pasti uangnya dari Pak Hendra ya. Kemudian terkait ke Pak Mario. Ya Bapak. Pak Mario juga sudah lama melihat terdakwa
AN atau bersama-sama terdakwa AN ini di Propam? Saya kenal beliau sekitar 2016-2017. Beliau kasubag saya. Oh, pernah dibawa menjadi bawahan beliau. Oke, kesehariannya Pak Agus ini seperti apa orangnya? Kesehariannya baik orangnya, periang. Orang baik, periang, taat beribadah kah? Taat juga, Pak. Apakah beliau orang yang ya katakanlah pintar merekayasa sesuatu atau pernah melakukan suatu kegiatan yang melanggar hukum? Selama dengan saya belum pernah. Belum pernah. Baik. Dari saya cukup dulu ya mulia. Izin melanjutkan. Ini untuk keempat saksi ya, selain saksi Radit. Tadi sudah disampaikan dengan jelas dan tegas, secara lugas, bahwa terdakwa Hendra ini orang yang tegas, kan seperti itu, dalam melakukan suatu tugas yang dijalankan. Tadi juga disampaikan oleh saksi Putu, juga ada kasih contoh juga terkait dengan ada kasus-kasus. Betul. Apakah ada keraguan dari terdakwa Hendra ini kepada berempat, nanti mungkin kalau ada yang mengetahui tolong dijawab langsung, untuk melakukan pemeriksaan atas jabatan yang di atasnya, bukan jabatan di bawahnya, jadi tanpa pandang bulu atau bagaimana melakukan tugasnya? Setahu saya tidak pernah ada keraguan. Tidak ada keraguan? Tidak pernah ada keraguan. Baik itu atasan atau bagaimana, atau yang jabatannya atau bintangnya di atasnya dia? Beliau tidak pernah melihat mau itu di atas jabatan, mau itu senior, mau apapun, dia tidak pernah melihat masalah kepangkatan. Selalu memiliki etos kerja yang sangat tinggi. Baik, untuk saksi Agung bagaimana? Mario terlebih dahulu, saksi Mario. Yo. Kan saksi sudah cukup lama ya? Iya betul. Sebelum Bapak. jadi karo juga berarti saksi sudah mengetahui kan seperti apa? Betul Bapak. Bisa saksi sampaikan apa yang saksi ketahui dan saksi lihat langsung bagaimana melakukan tugasnya terdakwa Hendra ini? Selama saya berdinas dengan beliau, tidak ada kata keraguan dari beliau sih untuk menindak anggota yang melakukan pelanggaran. Gitu ya? Iya. Sebelum terdakwa jadi jenderal juga, jadi karo kan jadi jenderal? Sepengalaman saya iya, waktu beliau berpangkat AKBP, beliau pun pernah meriksa seorang jenderal. Oh begitu? Iya. Baik, untuk saksi Agung mungkin bisa disampaikan, kan saksi Agung juga sebelum terdakwa Hendra menjabat sebagai Karo Paminal dan mendapatkan bintang 1, itu saksi Agung kan sudah ikut bersama, dinas bersama ya? Bisa diceritakan? Benar, Pak. Ya. Ya kalau untuk Pak Hendra sendiri untuk melakukan tindakan terhadap anggota yang bersalah itu tidak ada mengukur mau dia senior mau junior atau apa, selagi itu memang bersalah pasti akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan institusi Pak. Begitu ya? Ya Pak. Kalau untuk saksi Mika itu kan saksi baru mengikuti ya dinas bersama, tapi apakah saksi juga mengetahui? Kalau mengetahui saya karena dari cerita senior-senior saya. Hanya cerita saja. Iya. Baik, ya sudah, kalau cerita tidak perlu disampaikan. Baik, itu kan yang disampaikan tadi dalam melakukan satu tugasnya kan sangat tegas ya. Dan kalau untuk ke internal ya di Paminal sendiri itu bagaimana? Apakah memang tegas juga atau seperti apa untuk internal Paminal sendiri? Mungkin dari saksi Putu terlebih dahulu menyampaikan. Kalau untuk ke dalam Pak, itu sangat tegas juga Pak. Apalagi terkait masalah administrasi, masalah penyelidikan, aturan-aturan, itu semua sangat tegas Pak. Bagaimana kita bisa tegas keluar kalau kita tidak bisa tegas ke dalam? Begitu ya? Begitu. Baik, untuk saksi Mario? Ya Bapak.
Untuk saksi Mario bagaimana? Apakah kalau terkait dengan sikap ya? Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang. Ku ingin bersatu bersama selamanya, kita tegar. Sakit kepala? Menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegalinu reda, aktivitas Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Bahwa sprint yang diajukan tidak sesuai dengan dasar dan Anda mengkoreksi dan ditolak seperti itu? Sering Pak, sering. Kalau dasarnya tidak jelas, pasti kita tolak. Tapi biasanya seharusnya jelas Pak, karena itu sprint itu kan dasarnya ada LI, Infosus, kemudian ada laporan polisi, kemudian juga ada operasi kepolisian. Itu kan sebelum ke tim pelaksana untuk dibuatkan sprint, pasti didisposisi dulu oleh Pak Hendra. Dan kemudian ketika sprint maju ya itu sudah jelas Pak. Tapi tadi yang tata naskahnya dan sebagainya masih banyak juga yang kurang. Kalau redaksi surat penulisan itu sering Pak salah, banyak kekeliruan maksud saya Pak. Baik, mungkin sudah jelas. Untuk Pak Mario mungkin sudah cukup dari penjelasannya. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah, pernah tidak Sabtu Minggu atau hari raya kayak hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari besar, Natal, ataupun Tahun Baru, itu pernah dibuat sprint nggak? Ada kejadian nggak seperti itu, tiba-tiba? Sering Bapak. Sering? Sering, jadi dapat saya informasikan bahwa saya ini baru bisa melaksanakan Idul Fitri itu sejak menjadi stafnya Pak Hendra. Dari 2015 itu saya tidak pernah Idul Fitri di rumah, karena saya melaksanakan tugas di luar kota itu, pasti. Oh begitu? Iya.
Jadi hal yang sangat wajar ya. Kalau seperti itu dibuat di hari-hari raya besar dan hari libur seperti itu? Iya wajar. Wajar sekali itu kalau di Biro Paminal. Di Biro Paminal seperti itu ya, wajar ya. Keterangan Agung seperti apa? Ya sama saya Pak. Memang begitu adanya Pak. Terus kalau ada kejadian itu Anda di kantor atau dipanggil ke kantor? Jadi biasanya kalau ada kejadian Pak, itu kami ditelepon oleh ketua pelaksana untuk ke kantor. Ada juga yang standby di kantor, langsung ditunjuk oleh ketua pelaksana untuk melakukan tugas Pak. Baik. Tadi kan disampaikan penomoran itu di Renmin ya, seperti itu ya? Betul ya Pak Mario sama Agung ya? Betul, betul Pak. Terus bagaimana, apakah ada pertinggal ke Renmin atau kalau hari libur nanti bercacar enggak sprintnya itu kalau dipertinggal di Renmin atau bagaimana mekanismenya? Jadi mekanismenya itu setelah ditandatangani nanti kita copy dulu Pak. Jadi kita fotokopi dulu sprint tersebut untuk nanti ada arsip yang ditinggal di situ karena di situ sprint itu kan ada tembusannya Kadipropam sehingga harus ada yang ditinggal di situ. Jadi sehingga ketika nanti jam kerja itu stafnya sudah masuk sehingga udah tahu itu bahwa nomor yang diambil itu lampirannya ada di dalam buku tersebut. Oke, baik kalau begitu. Dari saya cukup. Izin yang mulia, kami memohon kepada yang mulia bila berkenan untuk melakukan pemeriksaan setempat ke Mabes Polri terkait untuk ngecek sprint asli, buku register dan surat-surat lain. Karena izin yang mulia, izin kami sampai saat ini tidak dikasih akses untuk mendapatkan itu maupun yang dilegalisasi. Untuk mendapat kebenaran material, apakah surat itu benar ada, sebaiknya kita atas persetujuan yang mulia bisa melakukan pemeriksaan setempat ke Mabes Polri yang mulia. Terima kasih yang mulia. Begini ya, kalau saya tanyakan kepada saudara, ya sebenarnya ada banyak kejanggalan nggak dari peristiwa ini? Banyak yang janggal yang mulia. Banyak yang mulia. Ya, kita cuma disuguhkan dengan apa yang terbatas pada berkas ini. Siap yang mulia. Dan kemudian silakan dari masing-masing yang akan mengajukan itu berupaya. Ya, itu satu. Yang kedua, ini kalau saya mau apa ya, kayak yang saya katakan dari awal-awal itu ada beberapa HP yang berhilangan secara serempak. Iya, yang mulia. Setuju yang mulia. Handphone rusak, hilang. Sebenarnya kalau kita mau main logik-logik aja ya, itu kan percakapannya masih ada itu. Siap. Kita bisa panggil dari provider itu. Tapi sampai sekarang mana? Bahkan itu menurut saya paling penting itu. Siap yang mulia, setuju yang mulia. Ya. Tapi inilah berkas yang kita terima seperti itu. Kesungguhannya itu seperti apa? Ya. Makanya saya katakan tadi, hal-hal yang seperti itu aja itu tidak dipenuhi. Siap yang mulia. Ya. Sekarang saudara minta yang seperti itu. Padahal jauh lebih penting itu yang saya sebutkan tadi. Ya. Iya. Makanya silakan saudara kalau mau apa itu ya, hadirkan di sini. Saya kemarin tuh juga nanyakan ke Ferdi Sambo kan seperti itu tuh. Ya. Izin yang mulia. Sculpture itu apa itu yang kemarin itu yang ditunjukkan. Mana aslinya? Nggak bisa. Mau diapakan? Ya, sebatas itulah. Jadi kita tidak akan melakukan itu. Oh, siap yang mulia. Ya. Terima kasih yang mulia. Silakan lanjutkan. Satu lagi yang mulia. Untuk saudara Putu sama saudara Mika, kalian tuh pernah diperiksa oleh penyidik nggak untuk perkara ini?
Pernah ya, karena saya lihat ada di berkasnya terdakwa Agus Nurpatria. Cuman jaksa tidak menghadirkan kalian sebagai saksi kemarin. Pernah ya? Pernah. Di BAP ya? Cyber. Di cyber ya? Di cyber, Baris Dua-duanya ya? Krim. Ya. Di tanggal 13 bulan 9 tahun 2022, kalian ingat? Betul. Betul ya? Ya. Betul. Cukup ya mulia. Ada lagi? Cukup? Dari penasihat, dari penasihat hukum jadi. Dari penuntut umum, silakan. Terima kasih majelis. Ada beberapa pertanyaan sedikit saja, nggak terlalu banyak. Saya mau nanya ke siapa, Wika ya, Wika. Iya, Pak. Tadi Wika mendengar jawaban dari Mika. ya. Mika. Wika. M. Mika ya. Jangan Mika. diganti W. Maaf, saya catat dari sini Mika. Mohon maaf. Terbalik Mika ya. hurufnya. Ya, saksi Mika. Tadi saudara mendengar jawaban dari Putu, saudara hanya membenarkan saja ya. Benar seperti itu ya. Berarti sama keterangannya seperti itu ya. Kelanjutan dari pertanyaan tadi, kemudian kita kembali ke tanggal 9 ya. Tadi sudah dijawab sama Putu, saudara belum menjawab sama sekali, cuma mengiyakan seperti itu. Ya. Betul saudara tadi ngelihat ada Pak Agus di situ ya, bertemu dengan Irfan. Ya betul, Ya, saya melihat. seperti itu. Mohon maaf, sebelumnya saya tidak mengenali. Tidak mengenali Pak Irfan, tapi melihat Pak Agus dengan Pak Irfan seperti itu. Iya. Kemudian saudara mengetahui Pak Irfan itu, bosnya itu Pak Irfan itu dari mana? Karena di posisi saat itu saya bersama Bang Putu, terus saya kan mengamati lingkungan sekitar, yang terdekat kan Pak Agus. Terus tiba-tiba ada yang menghampiri Pak Agus, seseorang yang tidak saya kenal. Jadi saya tanya ke Bang Putu, Bang, itu siapa ya? Ya Bang Putu bilang bahwa itu Pak Irfan dari Baris Krim. Yang saudara tahu Pak Irfan itu bertugas di mana? Di Propam atau di mana? Di Paminal atau di mana? Kalau informasi yang saya dengar dari Bang Putu pada saat itu di Baris Krim. Di Baris Krim, Ya. bukan juga di Jakarta Selatan bukan ya? Bukan. Di Baris Krim ya, Ya. seperti itu. Kemudian tadi dijelaskan oleh saudara Putu, saudara mengiyakan bahwasanya jarak saudara itu dengan kedua orang tersebut, Agus dan Irfan, itu tadi nggak disebutkan berapa jaraknya, hanya mungkin sekitar Bapak penasihat hukum dengan Putu seperti itu. Betul. Ya. Betul seperti itu. Oke. Apa yang saudara lakukan pada saat itu, pada saat kedekatan itu? Saya tanya Untuk saya, Iya. yang kami lakukan, Iya. melihat Pak Agus, melihat Pak Agus yang sedang mengobrol. Melihat Pak Agus sedang mengobrol, Iya. seperti itu. Ya. Oke. Kemudian saudara tadi mendengar Pak Agus mengatakan sesuatu kepada Pak Irfan. Apa yang saudara dengar? Yang saya dengarkan, Ya. untuk saat itu, untuk cek dan amankan CCTV sambil menunjuk CCTV yang ada di atas Gapura. Ya, Gapura sambil menunjuk. Ya, sambil Cek, menunjuk. kemudian? Amankan dan kamu lanjut koordinasikan ke penyidik Polres Jaksel seperti itu. Berapa lama saudara melihat Pak Agus dengan Irfan di situ? Tidak lama, Pak. Tidak lama, berapa Iya, lama? tidak lama. Kurang lebih mungkin 30 menit. 30 menit. 30 menit. Dalam waktu 30 menit, apakah saudara tetap di situ mendengarkan bahasa mereka berdua? Untuk terus mengamati seperti Iya, itu? betul. 30 menit. Sempat Sempat kemana? Sempat melihat, tapi tidak terus-terusan seperti itu. Tidak terus-terusan. Iya. Berarti kata-kata per kata dalam 30 menit itu saudara tidak pernah dengar ya? Maksudnya tidak mendengar secara detail apa saja yang dikatakan oleh mereka berdua? Untuk secara detail enggak. Enggak. Ya. Yang saudara cuma dengar kata-kata itu saja? Iya. Tidak ada yang lain, tidak ada kata bahasa begini. Ganti. Untuk ganti enggak. Saya Enggak mendengar saudara di situ ya? Iya. Kemudian apakah mereka berdua ini, Pak Agus dengan Pak Irfan, tetap di situ saja atau jalan-jalan? Untuk yang sepengetahuan saya di situ aja. Di situ saja. Di sekitar situ aja. Sekitar situ. Iya. Tidak ada jalan ke arah rumah dinas 46 atau ke sebelahnya. Oh, tidak lama dari ngobrol di situ, Pak Agus sama Pak Irfan
berjalan bersama mengarah. Tetap jalan berdua. Iya. Tetap jalan berdua. Kediaman Pak Sambo. Berdua. Saudara mengikuti? Enggak. Enggak. Iya. Jadi saudara cuma tahu 30 menit itu ya? Iya. Di situ ya seperti Iya. itu. Saudara Putu dengan pertanyaan yang sama, bagaimana? Iya, sama. Sama. Berarti saudara yang berdua di situ saja. Berdua di situ saja. Di dekat gapura ya? Di bawah gapura. Bawah tepatnya. gapura. Betul. Yang saudara dengar cuma itu saja. Yang maksudnya yang dengar yang saudara dengar cuma bahasa yang saudara sampaikan tadi. Iya, betul. Apa namanya, cek, amankan, itu saja. Dan koordinasikan. Oke, koordinasi, cuma itu saja. Betul. Saudara melihat Pak Agus dengan Pak Irfan jalan? Berjalan ke arah rumah rumah apa FS. Rumah Pak FS seperti Betul. itu berdua. Iya. Kamu nggak ngikutin lagi? Tidak. Nggak ngikutin. Oke, terima kasih. Kemudian saya lanjutkan, karena tadi sudah dijelaskan oleh Putu, saya mau tanya ke Mika lagi. Ya. Ke Mika lagi. Tadi saudara mengiyakan juga jawaban dari saudara Putu bahwasanya berangkat ke Jambi tanggal 11, ya toh? Ya, betul. Kemudian pergi ada di tanggal 12 ada masih di Jambi, kemudian tanggal 13 pagi dini hari jam 6 ya. Tanggal 13 ya. Tadi kan betul ya? Ya, betul. 13 ya. Pastikan, saya pastikan tanggal 13 ya. Ya. Dini hari bertolak lagi ke Jakarta. Ya, betul. Tadi Betul. yang saya pahami tadi dijemput oleh Agung tadi? Ya, betul. Betul. Kemudian untuk saudara sendiri, dari mulai Suta tadi sudah disampaikan ke Duren 3, Ya. kemudian disuruh istirahat jam berapa itu? Dari Suta ke Duren 3 disuruh istirahat. Iya. Setelah pulang dari Duren 3, Pak. Pulang dari jam berapa Iya. itu? Setelah makan siang, Pak, sekitar makan siang, berarti siang, jam ya? 2-an ya, Pak. Berarti siang Ya, ya? siang. Untuk sore hari saudara nggak pernah kembali kantor? Enggak. Enggak sama sekali ya kembali Iya, kantor enggak ya? sama sekali. Oke. Kemudian, apakah saudara mengetahui kejadian ada anggota 4 orang menonton video dari CCTV yang ditunjuk? Saudara tahu? Maaf, bagaimana, Pak? Apakah saudara mengetahui ada 4 anggota polisi, Ridwan Diki Nelson dan lain-lain, ada Cuk dan di situ Baikuni melihat menonton isi rekaman dari CCTV? Oh, enggak tahu. Tidak tahu. Enggak tahu. Kemudian apakah saudara mengetahui saudara kenal Pak Arif Rahman? Pak Arif Rahman tahu. Tahu. Apakah saudara pernah mengetahui Pak Arif Rahman pada tanggal 13 Ya. 13 Juli ya, Ya. lewat maghrib seperti itu menemui Bapak Ferdi Sambo? Enggak tahu. Enggak tahu seperti Iya. itu ya. Berarti saat itu saudara ada di Mes di Di tanggal mes. 13 sore. Di mes, saudara? Ya. Betul. Ada di 13. mes, tidak di kantor ya? Tidak di kantor. Jadi begitupun ketika setelah maghrib saudara tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan? Iya. Iya. Tidak tahu karena saudara Betul. berdua dari mes. Sudah Dari kembali ke mes, di mes. Seperti itu ya? Ya. Oke. Terima kasih, mulai itu saja. Tambah dulu. Yang di sini mulai dari saudara Putu, Mario, Agung, Mika ini masih anggota ya, anggota polisi ya tadi ya? Masih. Iya, masih. Sekarang posisinya masih di Propos atau di mana? Sekarang saya sudah dimutasi ke Biro Propos. Kalau Pak Mario? Propos, masih Propos. Kalau Pak ini siapa? Agung? Sama ya, di Propos masih? Kalau saya di Yanma, Pak. Oh, Yanma ya? Iya, Pak. Yanma ya. Setelah ini ya, setelah kejadian ini langsung ke Yanma? Bukan? Iya, Pak. Sebelumnya saya di Yanma, terus di BKO kan ke Biro Paminal, terus setelah Berarti kejadian masih ini tetap kembali ya? ke Yanma. Masih tetap kalau begitu? Ya. Sedangkan siapa nih yang PHL Aditya? Masih tetap bekerja sampai sekarang? Kalau untuk di Biro Paminal saya udah enggak. Sekarang? Saya kan punya usaha sendiri, Pak. Oh iya. Gitu. Cuman saya tetap dengan keluarga Pak Hendra, keluarga Pak Agus, kita tetap ada komunikasi hubungan baik. Oke. Di antara ini tadi yang saat penyidikan ya, pernah di BAP kan? Yang siapa-siapa di sini yang pernah di BAP? Saya. Putu. Saya. Saya jaksa penuntut umum nih, karena kebetulan kalian sudah ini menjadi fakta yang terbuka di persidangan mengatakan pernah di BAP, tapi di berkas perkara kami yang kita limpahkan ke pengadilan tidak ada saudara sebagai saksi atau sebagai apapun. Nah, tolong dijelaskan intisari daripada pemeriksaan Putu, boleh disampaikan intinya aja. Saudara silakan bertanya.
ya jangan tanyakan apa yang saudara akan tanyakan. Maksud saya kalau memang BAP pernah di BAP majelis, mungkin dia bisa disampaikan intinya apa isinya. Enggak, saudara tanyakan aja karena di dalam berkas ini kan memang dia tidak ada. Tidak ada. Makanya dia dijadikan saksi adecat. Oke. Kan gitu. Sama-sama Mbak Agung juga ya. Izin ya mulia. Kami keberatan kalau tidak pernah ada berkas BAP Putu dan Mika itu di dalam berkas. Karena justru kami dapat BAP ini di dalam berkasnya Agus Nurpatria. Yang di dalam perkara ini. Yang dibilangkan dalam perkara ini. Dia kan tidak masuk. Iya. Mereka ini kan tidak masuk sebagai ini. Di dalam berkas yang ini. Yang diserahkan ke pengadilan kan? Yang di sini loh, yang perkara pemeriksaan terhadap perkara Hendra dengan Agus kan dia tidak masuk. Ada yang mulia. Kita dapat tuh dari berkasnya Agus, terdakwa Agus. Iya. Itu Agus ada ya? Iya, kita dapat tuh dari berkas terdakwanya Agus. Kalau terdakwa Bang Hendra memang nggak ada. Oh, tuh Hendra aja yang sebentar. Kalau gitu siapa aja yang masuk dalam perkara terdakwa Hendra dan Agus dari saksi ini? Putu dan Mika itu ada di dalam berkasnya terdakwa Agus Nurpatria. Agus, dalam perkara Hendra tidak? Tidak ada. Oke. Gitu. Ya. Nah pertanyaannya kepada saudara, kenapa kok tidak saudara hadirkan? Oke, pertanyaan saya begini. Tadi penasihat hukum menunjukkan sebuah surat nomor 2000 sekian. Enggak, itu dijawab dulu. Ya. Kenapa? Kok dia tidak dihadirkan untuk terdakwa Agus? Kalau memang dia masuk dalam berkas. Nanti biar penasihat hukum aja yang menghadirkan karena memang di berkas dia saksi. Bukan, ini kan masuk dalam berkas yang saudara limpahkan yang disidangkan di sini. Untuk terdakwa Agus itu ada saksi Putu dan Mika. Ya. Nah kenapa kok sekarang dihadirkan oleh mereka nih penasihat hukum? Ya. Seharusnya kan dia tidak menjadi adecat untuk terdakwa Agus karena memang sudah ada di berkas. Mohon izin yang mulia. Ya. Untuk dalam BAP tersebut pun sudah tertulis di situ saksi adecat yang mulia. Jadi kemungkinan nanti kan ketika kita di persidangan mungkin akan dihadirkan oleh penasihat hukum seperti itu. Enggak, biasa gitu enggak apa-apa itu. Di dalam berkas itu biasa kita jumpai juga. Saksi adecat juga dimasukkan juga dalam berkas. Enggak apa-apa itu. Bukan perkara ini saja. Kami juga pernah mendapati kok itu. Saksi adecat juga dimasukkan juga dalam berkas perkara sehingga dia seolah-olah menjadi perkara jadi saksi yang memberatkan padahal tidak. Ya enggak persoalan itu karena memang KUHP-nya juga memperbolehkan untuk seperti itu. Ya. Jadi alasannya itu karena saudara beranggapan bahwa nanti akan diajukan begitu. Kok pede saudara kalau dia akan mengajukan? Ya tapi itulah silakan aja karena seperti itu keadaannya ya. Jadi baru saya tahu itu. Ya. Iya. Ya, sudahlah ya. Tadi yang ditanyakan kepada siapa tadi? Ya, saudara menanyakan kepada, enggak, saudara bertanya kepada siapa tadi? Ke Agung sama Putu rencananya. Agung, mana Agung? Iya, Putu, berdua. Ya. Ini saudara bertanya untuk terdakwa yang mana? Untuk terdakwa Agus. Agus. Iya. Ya. Padahal itu ada dalam berkas saudara ya. Ya. Yang dipakai sini. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya terkait daripada surat yang ditunjukkan penasihat hukum nomor 2000 sekian. Iya. Saya kurang jelas tadi mau menegaskan mekanisme penomoran daripada sebuah surat perintah. Kan kalau di instansi resmi seperti kejaksaan itu ada batas waktu time-nya. Jam 3 mungkin ditutup. Artinya untuk nomor ini apakah benarkah itu penomoran itu masih sesuai dengan schedule yang ditentukan oleh jam kantor atau ini ada penomoran khusus? Nah itu aja. Silakan dijawab. Mohon izin menjawab yang mulia. Bahwasanya penomoran yang seperti itu sudah sering terjadi. Kenapa? Karena kita tim pelaksana dalam melakukan penomoran, apalagi sprint tersebut berdasarkan info khusus. Jadi yang namanya informasi khusus harus butuh perlakuan khusus karena
muatannya ataupun kasusnya di dalam Infosys itu sudah terjadi dan itu harus ditangani dengan cepat. Nah, kemudian ketika Pak Agus menyerahkan sprint itu kepada saya, sudah dinomori, dan ketika saya dulu pernah jadi tim pelaksana, itu biasa karena majunya sprint dengan penomoran itu paralel Pak, untuk mempersingkat waktu. Nah, penomoran di depan di Renmin itu tidak harus menunggu anggota Renmin itu pada saat dinas, karena nggak mungkin kita tunggu sampai besok pagi untuk sprint itu. Itu sprint tadi dibikin jam 23 ya? Iya Pak, malam Pak. Enggak, iya jam 23. Ya, sekitar jam 11-an yang mulia. Iya, jam 23 dia. Iya, jam 23 yang mulia. Iya. Lanjut. Pasti surat itu nanti akan nomornya berlaku surut, kan? Begitu kan? Nah, kalau saya ikuti... Nah, tunggu dulu, jangan saudara simpulkan. Enggak, kan? Pak. Ini kejadian jam 23. Saudara jangan menyimpulkan, tanyakan ke dia. Oke. Nah, kejadiannya tanggal 23, terus saudara diberikan nomor. Tanggal 23 yang mana Pak? Kejadian jam 23, mana? jam 23. Jam 23. Oke, saudara lihat ada surat tuh. Terus, pertanyaan saya sekarang ini ada nomornya. Kira-kira di pesan nomor itu berarti bukan saudara kan petugas nomor, pasti ada admin yang khusus menyediakan nomor-nomor surat kan, yang saat itu mungkin nggak ada di kantor lagi. Terus baik ya. Jadi gini Pak, sebentar, itu sudah dipertanyakan dan sudah iya dijawab. Pak, sudah saya jawab juga yang mulia. Ya, sudah dijawab. Kalau yang menomori itu bukan dia, tapi itu Pak A, terdakwa Agus atau stafnya, itu menurut dia seperti itu. Benar, memang seharusnya begitu yang mulia. Betul, bukan di bagian dia. Cukup majelis. Cukup. Ada lagi? Cukup. Baik. Informasi khusus. Ya, itu saudara tadi katakan kalau untuk yang ada informasi khusus ini ada perlakuan surat khusus gitu ya. Benar ya mulia. Biasanya informasi khusus harus ada perlakuan khusus yang mulia. Baik. Terus dengan demikian begini, ketika surat perintah lidik ya? Ya, surat perintah lidik yang mulia. Iya. Itu dibuat pada saat itu untuk melakukan suatu Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick down. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Kutraktir sensasi hebat di restoran. Lagi. Sekarang Kutraktir My Box di rumah. Berbagai kombinasi sensasi hebat atau My Box mulai 35.000. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Super Sol Karbol Wangi Eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Super Sol Karbol Wangi Eukaliptus. Super Solution. Wingscare. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat.
Hangat di counterpan clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpan cool untuk pendinginan saat olahraga. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpannya. Hangat di counterpan clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpan cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpan clean. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpan PXN efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpan. Kok nilainya ada merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Ada yang histeris, guys. Bau terasi, bawang. Ekonomi Power Liquid Serai baru. Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger. Ekonomi Power Liquid Serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Dibawa ke kantor propos, kami mengetahui. Tahu ya. Betul. Apa saja yang dibawa waktu itu selain saksi-saksi? Waktu itu saya ceritakan dulu yang mulia. Sejak sampai di jam sekitar pukul setengah 8, jam 8 di Duren 3, kami segera bertolak ke gedung provos. Di gedung provos di lantai 3 waktu itu saya melihat memang ada 3 saksi yang dibawa ke ruang penyelidikan. Lalu tidak lama datang Ibda Mario bersama Kombes Pol Harun ke lantai 3. Lalu Ibda Mario bertanya ke saya, ada kejadian apa? Saya bilang ada terjadi tembak menembak. Hanya sebatas itu yang saya tahu. Ya. Yang lainnya yang saya tanyakan itu selain 3 saksi itu ada apa saja yang dibawa? Yang dibawa. Barang bukti dibawa nggak? Barang bukti saya tidak tahu yang mulia. Saudara tahu? Kalau saya nggak tahu yang mulia. Nggak tahu. Nggak Saudara tahu. tahu? Tidak tahu. Ya. Atau kapan taunya ada barang bukti? Barang bukti dalam berupa apa yang mulia? Senpi? Ya di dalam itulah. Senpi 2. Yang saya tahu di tanggal 9 ada serah terima di ruang rapat terkait Senpi tersebut. Serah terima. Ke penyidik Polres. Serah terima ya. Betul. Serah terima. Di mana serah terimanya diserahkan? Di ruang rapat Biro Paminal. Di ruang rapat Biro Paminal. Artinya sudah ada barang itu di situ. Baru kemudian diserahkan. Kan jadinya begitu logikanya. Kalau saya tidak melihat yang mulia. Sebenarnya tidak perlu dilihat. Kalau ada penyerahannya dari Paminal kepada siapa? Penyidik Polres. Penyidik Polres. Dari mana barang itu diserahkan? Dari mana barang itu diambil untuk diserahkan? Kan barang itu ada di mana kan? Betul. Ya iya. Kan dari situ saja sudah ketahuan mestinya tuh. Betul. Makanya itu pertanyaan saya. Ya, malam itu selain 3 terdakwa ini, ada nggak barang bukti? Saudara bilang tidak ada. Tidak tahu. Tidak melihat. Tidak melihat. Pada tanggal 8 saya tidak melihat. Tapi tanggal 9 itu saudara melihat ada penyerahan. Ada penyerahan. Iya. Saudara tidak ada di tanggal 8 itu. Iya kan? Saudara tidak di TKP di tanggal 8 itu. Tidak Pak, saya di kantor saya Pak. Makanya pertanyaan saya itu. Iya Pak. Kalau surat itu dulu dimunculkan, ya baru dilakukan lidik kan gitu, ya. Tapi barang ini sudah ada di situ sebelum surat ini muncul.
Ya. Tapi serah terimanya sudah tanggal 9 tadi. Iya, kan tadi saya tanyakan ke dia, tanggal 9 itu barang itu diserahkan dari Pak Mela kepada, artinya barang itu ada di situ. Iya. Iya kan? Di Provos mungkin. Iya, sudah dibawa ke sana. Jadi kan enggak, sebenarnya kan saya mau nanyakan yang simpel aja nih, seperti apa yang saudara katakan tadi, ya. Iya, Pak. Kan Bahwa surat yang lidik tadi itu seharusnya dibuat dulu, baru dilakukan penyelidikan. Iya. Ya. Ternyata ya, barang itu sebelum keluar, ya, sebelum diserahkan ada tanda terima sudah dibawa dulu itu. Saya katakan demikian karena sudah ada ini, sudah menjadi saksi di sini orang yang ditanyakan itu. Malam itu sudah dibawa, ya. Bahkan Ferdi Sambo pun sudah mengatakan dia sudah bercerita hanya kepada Baradae. Ya, malam itu dia kemudian ya itu bertemu lagi, bertemu dengan pimpinan. Tapi kemudian dia pergi ke lantai 3 atau lantai 7 ya. Untuk memberikan pengarahan kepada yang lainnya. Karena yang baru diberitahu itu baru satu, Baradae. Ya. Barang-barang ini sudah dibawa, makanya kenapa dari pihak Polres pun juga menanyakan, loh kok dibawa ke situ semua, ini kan menjadi kewenangan kami itu penyidik sudah bilang seperti itu. Oke lah kalau yang itu ada tanda terimanya. Ya, sekalipun sepertinya seharusnya seperti yang saudara katakan tadi. Surat perintah lidik dulu, baru dikerjakan kan gitu. Ya, benar, Pak. Bukan sebaliknya. Kan gitu ya. Tapi inilah kejadiannya. Ya, saudara tidak tahu itu. Kan gitu. Itu untuk yang satu itu. Tapi kemudian terhadap DVR, sama sekali malah tidak ada tanda terima seperti ini. Ya, karena mekanismenya saudara pun juga kalau saya tanyakan kepada saudara, saudara tahu bahwa Irfan malam itu datang bertemu dengan terdakwa Agus kan? Saya tidak tahu. Iya, ini. Saya tidak tahu. Bukan si Putu. Tanggal berapa yang mulia? Tanggal malam itu, Irfan kan bertemu dengan terdakwa Agus toh? Malam. Tadi kan saudara sudah melihat kan? Sore yang mulia, bukan malam. Iya, sore lah sampai malam kan? Sampai malam enggak? Sampai dia pergi kan gitu? Saya melihatnya bertemu ya pada sore hari. Sore hari ya, Betul. paling tidak yang saya mau beritahu kepada saudara ada dia bertemu kan gitu. Ada. Iya. Jadi seperti itu. Ini untuk saudara ketahui memang rentetan peristiwanya seperti itu. Diambil, diserahkan oleh Irfan ke Haryanto, kemudian Haryanto diserahkan kepada Cu. Ya. Nah kemudian di tanggal 10 baru diserahkan ke Polres. Pada waktu ditanyakan, mana ini? Ya. Berita acara pengambilan barang DVR itu. Biar nanti bisa dikeluarkan juga tanda terima seperti ini. Nah, itu tidak ada. Itu loh. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Terkait dengan saudara katakan sudah biasa. Bahwa surat itu nanti kalau sudah dilaporkan baru dibikin tanggalnya. Kan gitu tadi. Siapa? Karena itu terkait dengan ada yang ya, harus Pak. dibayarkan. Jadi, kan ketika gitu. sudah selesai baru ditanggali atau dicatat tanggalnya di sana, Pak. Iya, benar. Ya, seperti itu. Iya. Karena terkait dengan Perwapku, Pak. Pertanggungjawaban keuangan di Bensat, Pak. pertanggungjawabkan keuangan. Iya, Pak. Gitu. Saya panggil saudara ke sini ke depan. Ya. Ini sudah selesai belum kalau seperti ini? Sudah ada tanda terima. Dikaitkan dengan ini. Yang menerima
Yang menyerahkan siapa? Yang menyerahkan? Nah, dia di sini ada. Iya dong? Ada nggak? Ada, Pak. Iya. Sebentar saya tanya dulu ke dia. Ya, ini nggak ada kan? Ya kan? Ini hasilnya. Dari surat perintahnya kan ini, Bu? Iya. Sudah ini sudah selesai berarti kan? Sudah sesuai, Pak. Sudah sesuai. Ya. Cuma kok di sini kok belum dibikin seperti yang saudara katakan, kalau sudah selesai ini harusnya dibikin kan begitu? Iya ini. Belum Pak, kalau sudah selesai Pak, sudah dapat produknya Pak, sudah dapat produk nota dinas. Kan ini kan belum selesai Pak, ini baru 105 barang, belum pemeriksaan lagi, nanti ada pengumpulan bukti lagi Pak. Jadi belum selesai Pak. Belum selesai itu dianggap belum selesai ya? Penyelidikan ini Pak. Iya, dianggap belum selesai. Nah terus sudah seperti ini juga belum ya? Kapan kemudian baru proses? Ya. Kapan dia baru dinyatakan selesai kapan? Ketika sudah ada nota dinas laporan hasil penyelidikan Pak. Laporan hasil penyelidikan? Iya Pak. Ada enggak laporan hasil nota dinas penyelidikan? Atas ini soal perintah ini? Pengetahuan saya belum pernah lihat nota dinas laporan hasil penyelidikan terkait kasus ini Pak. Siapa? Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Ada yang histeris guys. Bau terasi, bawang. Ekonomi Power Liquid Serai baru. Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger. Ekonomi Power Liquid Serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin Warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Virus kuman bakteri terus menyebar. Pakai Super Sol Karbol Wangi Sereh dengan Pine dan Sereh Oil plus double antibacterial agent, efektif 99,99% bunuh virus kuman bakteri. Saatnya beralih ke Super Sol, Super Solution. Wingscare. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa, whoa. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving this. Lick, done. Give me that pump up tight. Make me so glad like that. I don't think I could wait. Lick, done. It's making me up and go. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Wah, kari favorit kita nih guys. Wow, resep baru. Super duper kari. Mie sedap kari kental spesial, kini makin sensasional. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental. Rasa karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Gue suka. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Ya kari kau cobain. Dari Wingswood. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Super Sol Karbol Wangi Eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus kuman dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Super Sol Karbol Wangi Eukaliptus. Super Solution. Wingscare. Pekerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda. Aktivitas. Oh yeah.
Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Tanggung di sini, kita harus jawab itu semuanya di sini. Ya, giliran begini, kita pula disuruh cari barang yang hilang serempak. Ini kan aneh toh. Ya, itulah ya. Jadi inilah produk-produk yang seperti ini yang kemudian menimbulkan persoalan di persidangan. Ya, orang menuju ke kita. Ya, seperti itu. Nggak apa-apa, biar kalian tahu. Gitu ya. Baik. Cukup. Baik ya, dari saksi Putu ya, dan saksi Mika ya. Ya, baik. Ini saya tanya berdua kepada saudara, karena saudara tadi mengatakan selalu melekat ya, betul. Pada Ya, betul. Karopaminal. Yang saya tanya tadi terkait dengan soal pendalaman tanggal 13 sepulang dari Jambi ya. Ya. Betul ya? Ya. Nah, kalau itu berangkat ke Jambi itu kan ngantar jenazah toh? Tidak. Tidak. Tidak? Tidak. Oh tidak ya. Oh yang waktu itu apa? Waktu itu untuk memberikan penjelasan kepada pihak keluarga. Baik. Itu perintah dari Kadipropam. Saya diperintahkan Bapak Hendra Kurniawan. Ya, setahu saudara keberangkatan rombongan Pak HK ke Jambi itu kan perintah Kadipropam toh? Mungkin. Tidak tahu saudara? Karena tidak memerintahkan langsung Tidak, saya. benar. Saudara diperintahkan untuk apa oleh saudara HK ini ketika mau berangkat ke Jambi? Pada saat itu di tanggal 10 hari Minggu sedang berada di kolam pancing, beliau memerintahkan saya untuk mencari tiket ke Jambi. Ya. Dan pada saat itu tiket sudah tidak ada lagi karena penerbangan Jambi sangat sedikit. Ya. Tidak nah, lama. waktu itu akhirnya berangkat. Besoknya tanggal 11. Berapa orang rombongan? Yang bertolak ke Jambi ada saya, Mika, Pak Hendra, Pak Agus, Pak Santo, ajudannya Pak Santo, dan ajudannya Pak Agus. Baik, saudara diminta untuk dan Pak Samuel selaku penyidik Polres. Untuk mencari tiket ya. Betul, tapi tidak ada tiket Baik. lagi. Rencananya setelah di Jambi berapa lama? Tidak ada rencana yang mulia. Yang rencana awalnya hanya datang ke rumah duka terkait menjelaskan suatu peristiwa. Lalu pada tanggal 12 ingin segera kembali ke Jakarta, tapi tidak ada tiket lagi. Ingin segera kembali ke Jakarta. Betul. Segera kembali Jakarta itu artinya apakah dipercepat dari rencana semula? Tidak, karena menjelaskan ke rumah duka sudah selesai. Nah, ya. itulah yang perlu kami tanyakan. Tugas Betul. sudah selesai, kemudian segera balik ke Jakarta ya. Betul. Nah, balik ke Jakarta itu akhirnya tiba di Jakarta tanggal berapa? Tanggal 13. 13 pagi. Betul. Nah, setelah tanggal 13 pagi, saudara kan selaku ajudan ya? Betul. Betul ya. Agenda apa yang saudara tahu setelah dari sini ke sini, dari sini agendanya apa kan? Day by day, time by time kan saudara diberitahu toh oleh saudara Paminal. Kebetulan waktu itu agenda acara tersebut tidak ada surat terkait. Bukan, maksudnya setelah dari Jambi kita kemana? Ke Putu, nah gitu diberitahu. Oh, tanggal 13 ya. Setelah dari Jambi diberitahukan untuk ke TKP Duren 3 setelah sampai Jakarta. Duren 3. Betul. Apakah saat itu berarti saudara termasuk dengan HK juga? Saudara Hendra? Satu mobil. Ya. Bagaimana? Pulang dari Jambi, dari bandara langsung ke Duren 3? Betul, langsung ke Duren 3. Ya. Siapa saja yang mendampingi saudara terdakwa HK ini? Saudara dengan?
Saya. Baik. Mendampingi di mobil saya, saudara Mika dan saudara Agung yang menyetir. Baik. Selama di Duren 3 tadi berapa lama tadi? Sampai sore ya? Setelah makan siang, saya ingat. Makan siang. Betul. Setelah itu kemana lagi? Setelah dari Duren 3 itu langsung ke kediaman. Kediaman. Betul. Saudara pulang. Pulang. Saudara siapa? Saya. Mika. Pulang juga. Pulang. Nah, artinya sejak saudara pulang itu sampai malamnya ada kegiatan yang dilakukan oleh saudara terdakwa tidak? Tidak. Tidak ada. Sampai malam? Tidak ada. Betul, seperti itu? Betul. Betul ya. Tinggalnya saudara HK dengan Mabes dengan kantor dekat atau jauh? Kurang lebih 30 menit. 30 menit. 35 menit. 35 menit ya. Betul. Nah, pernah enggak saudara selama mendampingi atau menjadi ajudan saudara terdakwa ini katakanlah berangkat ke kantor tanpa didampingi ajudan? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Karena saya selalu melekat beliau terkait membawa barang-barang beliau, iPad, buku catatan, dan segala macam hal yang beliau perlukan pasti butuh saya. Baik. Tanggal 13 malam atau dini hari saudara ada di mana? Saya ada di kamar Pak Hendra. Di kamar Pak Hendra. Tanggal 13 dini hari. Waktu itu masih di Jambi. Masih di Jambi. Di kamar. Di kamar. Satu ruangan. Satu ruangan. Apakah saudara pada dini hari itu atau gini deh, HP-nya saudara terdakwa ini kan karo paminal ini ada di ajudan atau dipegang yang bersangkutan ini, atau berapa HP yang dipegang oleh saudara Hendra ini? Setahu saya pegang 2. Semua dipegang terdakwa? Pegang beliau sendiri. Tidak ada yang dipegang ajudan? Tidak ada. Karena kan kadang-kadang ada juga toh yang dipegang oleh ajudan. Ini perlu saya tanyakan supaya kita tahu fakta seperti apa. Apakah saudara waktu itu saudara sudah tidur jam tanggal 13 dini hari, sekitar jam 1, jam 2? Saya tidak tidur pada tanggal 13 dini hari. Tidak tidur? Tidak tidur. Kalau saudara terdakwa tidur tidak? Setahu saya sampai pukul 3 pagi beliau masih maksudnya belum tidur. Belum tidur. Belum tidur. Satu ruangan saudara? Pada saat itu pukul 3, pukul setengah 4 itu masih di ruangan. Masih. Lalu saya kembali. Antara jam 1 malam, jam 12 malam sampai jam 2 atau jam 3 jam 11, jam 12 kami masih ada di kafe bawah di hotel. Nah, antara jam 12 malam sampai jam 2 pagi masih ada di ruangan saudara? Masih. Ya. Masih. Apakah saudara melihat atau mendengar saudara terdakwa itu menerima telepon dari seseorang? Telepon waktu itu tadi saudara sudah disumpah loh ya? Banyak sih, ada sekali 2 kali ada yang telepon. Sekali 2 kali. Iya. Menerima atau beliau telepon? Saya tidak tahu. Yang jelas mengangkat telepon. Ada angkat telepon. Saudara dengan tempat duduknya beliau berapa meter jaraknya? Tempat duduk di kamar beliau. Ya, di kamar. Artinya jaraknya dengan beliau berapa meter? Oh, beliau ada di kasur, saya di kursi Ya, di kursi depan sekitar 1-2 meter. 1-2 meter. Artinya kalau beliau bicara saudara pasti dengar. Enggak juga ya mulia. 1 meter masa enggak dengar. Enggak kan ada sekatnya yang mulia. Oh, sekat. Iya, ada sekatnya. Sekatnya apa? Berupa apa? Tembok, kan ada hotel tembok. kelas ini ada tembok, ada kasur, ada Nah, tadi saya di kan depan. saudara mengatakan ada di dalam ruangan. Yang benar makanya ceritakan yang sejelas-jelasnya. Iya, ada di kamar beliau. Satu kamar toh? Satu maksud saya pada saat itu saya ada di kamar beliau, tapi saya tidak mungkin berada di kasur beliau. Iya, saya kan juga nggak nanya apakah saudara di kasur atau tidak. Yang saya tanya, saudara ada di dalam satu kamar. Satu ruangan hotel ya mulia. Satu ruangan hotel? Iya betul ya mulia. Beda lagi, tadi saudara mengatakan satu kamar. Kalau kita mengasumsikan masuk kamar hotel itu kan ada satu kamar yang mungkin isinya kasur, kamar, Baik. ruang makan, ruang tamu, kamar mandi yang Baik, sekarang pertanyaannya kalau 1 meter itu saudara dihalang-halangi oleh apa saat itu? ada sekat tembok. Tembok. Betul. Artinya saudara di luar kamar. Di luar kamar tidur.
Lah iya, berarti Iya. di luar kamar tidur. Iya. Tolong dijawab pertanyaan saya dengan sungguh-sungguh, karena ini menyangkut soal nasib orang. Iya betul. Salah tidaknya tergantung dari keterangan saudara. Tadi kan saya tanya, apakah saudara satu kamar? Iya, satu kamar. Kemudian saudara tahu kalau beliau angkat telepon. Lah kalau dihalang-halangi tembok, dari mana saudara tahu beliau angkat telepon? Dia nelpon. Ada ringtone yang mulia. Ada ringtone. Jadi jangan dianggap oh hakim ini bertanya kemudian nggak sambil berpikir juga. Ya. Coba diterangkan sekali lagi, apakah saudara di dalam satu kamar dengan terdakwa atau tidak? Jawab yang tegas. Saya tidak berada di satu ruangan tempat tidur, Ya. tapi saya berada di depan di ruang tamu yang mulia. Nah, beda lagi kan, saudara sekarang beda di depan ruang tamu. Berarti lebih dari 1 meter dong. Loh, enggak yang mulia. Jadi Gimana? kamar itu, kamar hotel itu, yang kelasnya mungkin luxury atau suite, Ya. saya kurang paham. Kan ada bagian kasur, bagian kamar mandi, ada bagian di depan ruang tamu, ada meja makan. Artinya yang mau seperti family itu ya? Betul. Ya, dipisahkan oleh sekat-sekat ya. Betul. Artinya tetap di dalam satu kamar tapi sekat-sekat ya. Betul yang mulia. Nah, pertanyaan saya dijawab dengan jelas saja. Kalau saudara terdakwa ini berbicara atau angkat telepon, apakah saudara mendengar atau tidak? Itu saja. Saya tidak mendengar yang mulia. Jaraknya 1 meter tetap tidak mendengar, tapi Tidak. ringtone saudara dengar. Ringtone keras dengar yang mulia. Ya. Tapi waktu itu memang ada ya bunyi telepon yang masuk, kemudian terdakwa ini menerima atau dia yang telepon, saudara tidak tahu ya? Enggak tahu. Tidak tahu. Sekitar jam berapa tadi? Subuh jam 2, setengah 3, Jam 2:30 ya. Berapa kali saudara dengar telepon? Saya tidak ingat. Ya. Setelah itu beliau nggak perintah apa-apa kepada saudara? Memerintahkan manggil Pak Agus. Memerintahkan untuk? Manggil Pak Agus di kamar ya. Saudara panggil? Saya panggil. Nah, apakah setelah dipanggil apa terjadi pembicaraan antara beliau dengan Pak Agus saat itu? Ya kalau dipanggil mungkin mereka berbicara tapi saya Bukan tidak. mungkin, sepengetahuan saudara tidak? Mereka berbicara tapi nggak lama saya pergi ke kamar saya Ya. untuk packing. Nah itu loh jawaban yang seperti itu, jangan mungkin, jangan nggak dengar ngomong nggak dengar, jadi tegas gitu loh. Saudara nggak mendengar, Tidak tapi yang mendengar. jelas setelah menerima telepon terdakwa langsung memanggil Pak Agus. Ada di saat momen beliau manggil Pak Agus. Ya. Tapi kan nyuruhnya saudara tadi, saudara disuruh kan? Iya, disuruh saya. Baik. Berapa lama Pak Agus ada dipanggil untuk berbicara dengan saudara terdakwa? Saya kurang tahu yang mulia. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Baik. Nah setelah kembali ke Jakarta tadi saudara pulang dari Duren 3, saudara terdakwa pulang ke rumah, saudara kemudian balik ke rumah juga ya? Balik ke saudara rumah. Mika juga ya? Iya, ya. Nah, saudara yakin betul bahwa sejak siang sore itu sudah dari Duren 3 tidak kemana-mana, tidak diajak kemana-mana oleh saudara terdakwa tanggal 13? Tidak yang mulia. Betul ya? Betul. Ya. Itu tidak apa-apa kan, semua sesuai dengan keterangan saudara yang saudara yakini, ya silahkan saja. Nah pertanyaan berikutnya, artinya pulangnya ke Jakarta saat itu betul-betul tidak ada agenda untuk dipercepat segera balik ke Jakarta, nggak ada, memang selesai tugas langsung balik ya? Waktu itu kan selesai memberikan kejelasan, ingin bertolak cuma ternyata tidak ada tiket yang mulia. Akhirnya kami memutuskan pulang di tanggal 13 yang mulia. Begitu ya? Betul. Ya. Nah, tadi saudara mengatakan kalau menghadap Kadif Propam saudara berdua selalu melekat ya, mendampingi ya. Iya, ya. Betul ya? Betul. Selalu ada di pantry ya. Betul. Saudara kenal yang namanya Aprianto, kenal tuh? Kenal. Dengan Cuk kenal tuh? Kenal. Nah, kemudian dengan Nofri, Afri kenal tuh? Kenal. Kenal. Tiap kali saudara ke sana pasti ada mereka. Pasti. Pasti ada mereka.
tempat duduk pantry atau tempat duduknya mereka itu dengan pintu masuk ke ruangnya Kadipropam bisa terlihat? Bisa terlihat. Bisa. Jadi siapapun yang katakanlah masuk ke ruang Kadipropam bisa terlihat dari pantry. Kemarin sudah disampaikan di sini. Terlihat? Bisa. Terlihat ya? Terlihat. Ya. Saudara kenal dengan saudara Arif Rahman, AKBP Arif Rahman? Kenal. 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 Ya. Terakhir saudara pernah diajak oleh saudara mendampingi lah, bukan diajak, mendampingi karena saudara kan tugasnya memang melekat pada Karopaminal ya. Terakhir Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Kok nilainya ada merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, done. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Hajatan biskuitnya apa ya? Pasti Roma dong, nomor 1 di Indonesia. Dan biskuit Indonesia nomor 1 di dunia. Roma Sandwichi, krim mewah, tebal. Bikin meriah. Roma Sandwichi. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda. Aktivitas. Oh yeah. Betul. sampai sore seharian di sana. Iya. Betul ya? Iya. Nah, di rumah terdakwa setahu saudara pernah masuk ke ruang tamu atau ke mana yang saudara tahu? Biasanya sih saya hanya menunggu di tempat khusus kami standby, ada namanya storage Pak. Baik, di situ saja ya, sambil menunggu perintah lanjut dari beliau. Kalau nggak ada, ya udah kami di situ aja ngumpul. Gitu. Setahu saudara terdakwa ini suka nggak melihat berita di televisi di kamarnya di ruang? Ya. Tidak tahu yang mulia, soalnya kalau dari storage itu kita nggak bisa mantau ke dalam. Tidak bisa mantau ke dalam. Masuk, ya. Kalau saudara sejak tanggal 18-19 Juli sudah nggak pernah ke rumah terdakwa? Masih ke rumah. Masih ke rumah. Kami bebas tugas setelah beliau dipansus. Pernah nggak menghubungi saudara selama dari tanggal 18 sampai tanggal 8 Agustus itu menghubungi saudara untuk minta informasi-informasi dari saudara? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Ya.
terima kasih. Saya mau tanya dulu kepada saksi yang di belakang, Pak Agung ya? Benar Pak? Ya. Pak Agung Pak. Itu pada tanggal 8, itu terdakwa Agus ini mengantarkan sendiri surat atau anak buahnya, anggotanya? Pada tanggal 8 malam itu, Pak Agus mengantarkan sendiri suratnya kepada saya, Pak. Mengantarkan sendiri. Pada saat itu, terdakwa Hendra Kurniawan juga ada di kantor? Pada tanggal 8, jam 11 itu ada di ruangan, Pak. Ada di ruangan, baik. Ini terdakwa Agus ini menunggu sampai ditandatangani atau ditinggal suratnya itu? Menunggu sampai ditandatangani, Pak. Baik, selama menunggu itu hanya sekedar menunggu atau juga ada dipanggil ke dalam ruangan terdakwa Hendra Kurniawan? Tidak ada masuk ke dalam, Pak. Hanya saya yang masuk ke dalam. Tidak ada panggilan juga ya ke dalam? Tidak ada masuk ke dalam, Pak. Tidak ada masuk ke dalam, baik. Selanjutnya saya tanyakan untuk saksi ADC-nya, saksi Putu ya? Betul yang mulia. ADC-nya Pak Hendra, terdakwa Hendra. Sehari-hari untuk kegiatannya saat itu sebagai Karo Paminal, apakah kegiatannya itu dicatat dalam suatu agenda atau bagaimana? Begini yang mulia, jika itu ada kegiatan resmi yang berdasarkan surat dari dari staf akan menginfokan ke saya terkait ada acara apa aja, beliau rapat di mana saja, menghadiri apa aja, itu ada agendanya. Baik, kalau mengenai kegiatan ke Jambi, tertulis atau itu bagaimana? Tidak tertulis, itu sifatnya perintah lisan yang mulia. Perintah lisan? Betul. Sering juga seperti itu, perintah lisan tanpa tertulis di agenda? Biasa perintah lisan pasti menghubungi saya yang mulia. Begitu ya? Betul. Baik. Pada saat tanggal 13 sore itu ya? Betul. Tadi saksi menerangkan kembali ke mes. Itu mes saksi di mana? Di Ulu Jami yang mulia. Oh, jauh juga ya? Enggak, rumah 25 menit yang mulia dengan motor. Kalau rumahnya terdakwa. Dan saudara, hari ini sidang perintangan penyidikan berlangsung di mana terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria menghadirkan 5 orang saksi meringankan, yakni sekretaris pribadi Hendra Kurniawan dan kelima saksi yang juga anggota Polri, diantaranya adalah Niputu Edi Gita, lalu ada Mario Herlambang Santoso, Agung Pratama Marta, Mika Salim, serta Raditya Adiaksa. Dan Anda bisa menyaksikan perkembangan kasus Sambo di program selanjutnya. Demikian breaking news Kompas TV, saya Muhammad Syareza pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan. Senin 16 Januari, sidang tuntutan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sidang pemeriksaan ahli terdakwa Irfan Widianto. Selasa 17 Januari, sidang tuntutan terdakwa Ferdi Sambo. Sidang keterangan saksi dan ahli Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan Arif Rahman Arifin. Rabu 18 Januari, sidang tuntutan terdakwa Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Kamis 19 Januari, sidang pemeriksaan ahli Baikuni Wibowo dan Cak Putranto. Live di Kompas TV. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up.
Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan kesleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain biru. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa, whoa. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving this. Lick done. Give me that positive, make me so glad like that. I don't think I could wait. Lick done. It's making me up and grow. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Kompas Petang didukung oleh Luwak Hitam Premium. kemanisan mantap. Ferdi Sambo dituntut jaksa hukuman penjara seumur hidup. Ibunda Yosua meminta hakim menjatuhkan hukuman maksimal demi keadilan. Bacakan tuntutan, jaksa menyebut Ferdi Sambo menembak kepala Yosua 2 kali. Usai tembakan dilepaskan Eliezer. Setelah ditahan, pengasuh Ponpes di Jember yang telah ditetapkan sebagai tersangka pencabulan santriwati berencana ajukan pra-peradilan. Salam jumpa saudara, Anda sedang menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya Tifal Solesa dan Cynthia Rompas hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Untuk paruh pertama program ini Anda akan bersama Cynthia Rompas. Terdakwa Ferdi Sambo mulai merencanakan dengan memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Terdakwa Ferdi Sambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Jaksa menuntut terdakwa pembunuhan Yosua dan obstruction of justice Ferdi Sambo dipenjara seumur hidup. Jaksa menyebut tidak ada pertimbangan untuk meringankan tuntutan Sambo. Dalam nota tuntutan, jaksa menyatakan Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Sementara, poin lain yang memberatkan tuntutan Sambo karena sebagai perwira tinggi saat itu. Tindakannya dianggap mencoreng institusi Polri, serta melibatkan banyak personel polisi dalam skenario yang dibuatnya. Sambo juga dipandang berbelit-belit dalam memberi kesaksian. Tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud,
kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Ferdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Saat membacakan tuntutannya, jaksa menyebut jika Ferdi Sambo memiliki waktu dan cukup tenang dalam merencanakan pembunuhan Yosua. Salah satu poin yang diungkap jaksa, Ferdi Sambo terbukti masih sempat melakukan olahraga bulu tangkis. Menjadi salah satu penilaian jaksa jika Ferdi Sambo dengan tenang merencanakan pembunuhan. Terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup. Berencana adalah si petindak ada interval waktu berpikir untuk melakukan maupun tidak melakukan, berbeda dengan yang dilakukan secara tiba-tiba, yang dilakukan secara irasional. Pembunuhan berencana pelaku biasanya akan meninggalkan jejak setelah peristiwa itu terjadi. Dalam kurung, ia menyadari kesalahan dan berusaha. Tindakan terdakwa Ferdi Sambo yang masih sempat akan bermain badminton sudah menunjukkan adanya perencanaan. Motif tidak menjadi fokus karena sifatnya sangat individual dan tidak spesifik. Pembunuhan situasional atau menghilangkan jejak, namun bisa juga tindakan tersebut merupakan perencanaan. Mengenai kepala tembus ke bagian ke batang, otak merupakan tembakan terdakwa Ferdi Sambo. Saat membacakan tuntutan terhadap Ferdi Sambo, jaksa penuntut umum meyakini jika Ferdi Sambo tak hanya memerintah Eliezer untuk membunuh Yosua, tetapi ikut menembak Yosua. Jaksa menyebut dari keterangan ahli hingga hasil visum, terdapat kecocokan antara jarak tembakan dan bekas luka yang ditemukan di kepala Yosua. Jaksa menyebut hanya ada 3 peluru yang keluar dari senjata milik Eliezer, sementara hasil visum ada 7 peluru yang bersarang di tubuh Yosua. Jaksa meyakini tembakan terakhir dari Ferdi Sambo lah yang mengakhiri nyawa Yosua. Itu juga terdakwa Ferdi Sambo berteriak ke arah saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan seketika itu juga berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan perkataan, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat, woi, kau tembak." Kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mendengar aba-aba tersebut langsung menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah korban Nopriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3 atau 4 kali tembak dan terdapat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. Fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang mengemukakan bahwa terdakwa Ferdi Sambo menghampiri korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, menembak ke arah tubuh korban Nopriansah sebagaimana alur peluru yang masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri secara berturut-turut. Ferdi Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Tim Liputan, Kompas TV. Menanggapi tuntutan jaksa seumur hidup, penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, Rasa Mala Aritonang menyebut bakal segera menyiapkan nota pembelaan atau pledoi hingga 1 pekan ini yang akan dibacakan kliennya secara pribadi bersama penasihat hukum. Rasa Mala menyebut surat tuntutan jaksa tidak lengkap serta ada bagian yang tidak utuh disajikan dalam fakta persidangan. Tuntutan yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam menjalankan fungsinya dalam penanganan perkara ini. Tapi sekali lagi setelah tuntutan ini tadi kami sudah sampaikan kepada majelis hakim akan ada waktu yang cukup bagi kami 1 minggu untuk menyiapkan tanggapan yang nanti akan kami muat dalam pembelaan pledoi, baik nanti disampaikan oleh Pak Ferdi Sambo secara pribadi maupun kami sebagai penasihat hukum. Jadi bagian tadi yang tidak lengkap disajikan secara utuh dari fakta persidangan yang sebenarnya sudah diungkapkan dalam sejak persidangan pertama, terutama di agenda acara pembuktian ya, dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti gitu.
Terkait tuntutan Ferdi Sambo hari ini, Ibunda almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Rosti Simanjuntak berharap jaksa menuntut Ferdi Sambo dengan hukuman setimpal, yaitu hukuman mati. Yang keterangannya lengkap dalam tuntutan ini dianggap dibacakan. Biarlah Pak Hakim yang mulia memutuskan nanti persidangan atau tuntutan yang seadil-adilnya buat kami, agar kami diberikan yaitu hukuman yang seadil-adilnya terlebih kepada anak kami Nofriansah Yosua yang telah terbunuh dengan sadis, keji dan biadab. Jadi harapan kami hanya kepada Hakim yang mulia sebagai utusan Tuhan yang kami percayai dan kami yakini bisa memutuskan hukuman mati buat Ferdi Sambo yang telah melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 atau hukuman mati. Ferdi Sambo, terdakwa pembunuhan berencana Yosua, dituntut penjara seumur hidup oleh jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apa saja hal yang memberatkan Ferdi Sambo hingga dituntut seumur hidup oleh jaksa? Lengkapnya kita akan tanyakan jurnalis Kompas TV Abel Insani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Abel, apa saja yang memberatkan dan juga meringankan hingga jaksa menuntut Ferdi Sambo hukuman penjara seumur hidup? Abel. Ya, Cynthia, tentunya ada beberapa hal yang memberatkan Ferdi Sambo begitu ya, hingga pada akhirnya jaksa penuntut umum ini menuntut Ferdi Sambo dan meminta kepada majelis hakim agar Ferdi Sambo dipidana seumur hidup. Nah, hal-hal yang memberatkan ini ada yang pertama adalah perbuatannya menyebabkan hilangnya nyawa Yosua dan juga luka mendalam maksud saya luka mendalam bagi keluarga Yosua Huta Barat. Adapun juga Ferdi Sambo ini dianggap berbelit dan tidak mengakui perbuatan lalu menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat. Perbuatannya tidak pantas sebagai anggota Polri dan mencoreng nama institusi Polri. Itu tadi hal-hal yang memberatkan Ferdi Sambo sehingga dari jaksa penuntut umum meminta kepada majelis hakim untuk bisa memberikan pidana kepada Ferdi Sambo, yakni adalah seumur hidup begitu. Memang kalau dibilang tadi ada yang memberatkan, ada pun yang meringankan. Tapi ternyata untuk hal-hal yang meringankan hukuman dari Ferdi Sambo ini tidak ada, Cynthia. Sehingga untuk saat ini memang dari jaksa penuntut umum ini meminta kepada majelis hakim agar Ferdi Sambo dituntut atau dihukum, yakni adalah seumur hidup, dan tidak ada hal yang bisa meringankan Ferdi Sambo kepada tuntutan tersebut. Dan dari jaksa penuntut umum sendiri ini juga menyatakan bahwa Ferdi Sambo ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terhadap tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama, yakni pada pasal 340 Junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan juga menyatakan terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum, tindakan menyebabkan terganggunya sistem elektronik pasal 49 Junto 33 Undang-Undang ITE. Ini juga tadi disebutkan oleh jaksa penuntut umum begitu ya, Cynthia dan juga saudara, bahwa untuk saat ini Ferdi Sambo selain diminta diminta dihukum seumur hidup begitu, tadi juga ada beberapa bukti-bukti yang dinyatakan bahwa seperti keterangan dari saksi, lalu juga ada petunjuk-petunjuk. Ini secara jelas ini menyebutkan bahwa Ferdi Sambo ini jelas merencanakan pembunuhan kepada Brigadir Yosua Huta Barat. Ini terbukti dari pernyataan Ferdi Sambo yang meminta kepada Ricky Rizal dan juga Richard Eliezer untuk membunuh Yosua Huta Barat, membunuh Yosua Huta Barat. Yang Ferdi Sambo lakukan adalah meminta Ricky Rizal untuk menembak Yosua Huta Barat. Namun pada saat itu Ricky Rizal ini memang mengelak begitu ya, mengatakan bahwa tidak siap mental untuk menembak Yosua Huta Barat. Nah, hal ini lalu dari Ferdi Sambo sendiri masih tidak puas kalau tidak menghabisi nyawa dari Yosua Huta Barat, sehingga ia meminta kepada Baradae atau Richard Eliezer untuk menembak Yosua Huta Barat. Nah, hal inilah yang kemudian bisa menjadi salah satu faktor bahwa memang dari Ferdi Sambo ini sudah merencanakan pembunuhan kepada Brigadir Yosua Huta Barat. Cynthia.
Ya, Abel, tidak ada hal yang dinilai meringankan oleh jaksa. Lalu sudah adakah agenda kapan tepatnya Ferdi Sambo akan membacakan pledoinya? Ya, tadi dari pengacara Ferdi Sambo memang mengatakan bahwa akan membacakan pledoi, tapi ini nanti kalau dari hakim tadi menyebutkan bahwa akan diberikan waktu 1 minggu begitu ya, artinya pada pekan depan ini akan dibacakan pledoi. Nah, ini juga nanti pada pledoi ini dari pengacara Ferdi Sambo juga akan menyatakan beberapa keberatan, lalu juga akan menyatakan pembelaan. Apa saja pembelaannya nanti juga kita akan melihat bersama, tapi tadi yang sempat disebutkan oleh pengacara pada saat doorstop setelah sidang tuntutan dibacakan, ini dari pengacara Ferdi Sambo menyebutkan bahwa nantinya kenapa motif-motif yang atau sidang sebelumnya ini sudah dibacakan, tadi tidak dibacakan. Lalu mengapa tuntutan ini menjadi seumur hidup begitu? Karena untuk saat ini dari pihak Ferdi Sambo atau pengacara dari Ferdi Sambo menyatakan bahwa menghargai apapun yang menjadi tuntutan dari jaksa penuntut umum. Namun nanti akan diperjelas lagi pada sidang pledoi yang akan dilaksanakan pada pekan depan. Cynthia. Baik, terima kasih Abel Insani, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu, saudara, dalam sidang lainnya, terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria hadirkan 5 saksi dalam persidangan hari ini. Agenda sidang hari ini yang dipimpin Majelis Hakim Ahmad Suhel adalah mendengarkan keterangan saksi meringankan kedua terdakwa, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. 5 saksi dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kelima saksi tersebut adalah Niputu Edi Gita, Mario Herlambang, Agung Pratama, Mika Salim, dan Raditya Adiaksa. Ya, betul. Pada tanggal 8 Juli 2022 itu. Informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda, saudara. Di antaranya tuntutan seumur hidup kepada Ferdi Sambo. Menurut keluarga Yosua, jauh dari harapan keluarga yang meminta Sambo dihukum mati. Perbincangannya dengan ayah Yosua kami hadirkan selepas jeda. Lainnya di Kompas Petang, saudara, setelah ditahan, pengasuh Ponpes di Jember yang telah ditetapkan sebagai tersangka pencabulan santriwati berencana ajukan pra-peradilan. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kemanisan mantap. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium, lebih kental, lebih nikmat. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Kemanisan mantap. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Ada ngapain?
Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangat di counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa, whoa. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving this. Lick done. Give me that perfect taste. Make me so glad like that. I don't think I could wait. Lick done. It's making me up and grow. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Kemanisan mantap. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, pada surat tuntutan, jaksa mengungkap terdakwa Ferdi Sambo berupaya menghilangkan jejak sidik jari dengan mengelap senjata Yosua. Usai digunakannya menembak ke arah dinding untuk memuluskan skenario tembak-menembak. Jaksa menyebut setelah Eliezer menembak Yosua atas perintah Sambo dengan menggunakan sarung tangan hitam, terdakwa Ferdi Sambo juga turut menembak hingga Yosua meninggal. Untuk menghilangkan jejak sidik jari, Sambo terdakwa mengelap senjata Yosua yang digunakannya untuk menembak ke dinding untuk memuluskan skenario tembak-menembak. Berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terdakwa Ferdi Sambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nopriansa Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nopriansa Yosua Huta Barat meninggal. Kemudian senjata yang telah digunakan dilap oleh terdakwa Ferdi Sambo guna menghilangkan jejak sidik jari terdakwa Ferdi Sambo. Lalu senjata api tersebut diletakkan di tangan kiri korban Nopriansa Yosua Huta Barat, seolah-olah telah terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan korban Nopriansa Yosua Huta Barat tertembak dan meninggal. Jaksa penuntut umum menuntut mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo penjara seumur hidup. Hukuman tersebut diapresiasi oleh ayah almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Saat menyaksikan sidang tuntutan Ferdi Sambo di rumah, ayahanda almarhum Brigadir Yosua memberikan apresiasi kepada jaksa penuntut umum terkait tuntutan seumur hidup kepada Ferdi Sambo. Meski hukuman itu jauh dari harapan keluarga yang menuntut pelaku dihukum mati. Samuel Huta Barat menilai pelaku sudah merencanakan pembunuhan anaknya dengan cara kejam. Ferdi Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup atas kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Lantas seperti apa keluarga almarhum Yosua menanggapi tuntutan terhadap Ferdi Sambo ini? Hingga seperti apa harapan keluarga almarhum pada tuntutan dua terdakwa lainnya? Selengkapnya sudah bergabung di Kompas Petang, Samuel Huta Barat, ayahanda almarhum Yosua Huta Barat. Selamat sore Pak Samuel, terima kasih untuk waktunya sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Cynthia. Ya Pak Samuel, dituntut hukuman seumur hidup. Bagaimana keluarga menanggapi tuntutan terhadap terdakwa Ferdi Sambo ini? Kita kembali dulu kepada pembacaan tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum di selama persidangan yang terlaksana beberapa jam yang lalu.
di sana dengan tegas ataupun dengan terang benderang jaksa penuntut umum menjelaskan semua runut-runut tuntutan yang dibacakannya terhadap Ferdi Sambo. Oleh karena itu, kami menilai pembacaannya itu sangatlah objektif dan kami sangat merespon pembacaan tuntutan yang dilakukan terhadap Ferdi Sambo. Memang dari awal kami berharap, menurut bacaan tuntutan itu, kami sangat berharap awalnya untuk dilakukan tuntutan pasal 340, yaitu hukuman seberat-beratnya itu hukuman mati. Tapi dengan kenyataan ini, jaksa penuntut umum menuntut Ferdi Sambo dengan tuntutan seumur hidup. Oleh karena itu, kami sangat berharap sekali untuk Bapak Hakim nantinya untuk mewujudkan harapan keluarga agar diwujudkan tuntutan hukuman mati. Pak Samuel, apakah artinya keluarga menilai hukuman yang dituntut oleh jaksa ini dinilai tidak layak atau tidak cukup bagi keluarga? Bukan penilaian kita layak apa tidak layak. Yang kita nilai perbuatan dia selama terjadi peristiwa ini sudah sangat keji. Tidak ada arti daripada kemanusiaan lagi di Ferdi Sambo. Sebab dia itu kan adalah seorang kadipropam yang berpangkat irjen. Seharusnya dia itu bisa mempertimbangkan, bisa memilah-milah atas tindakan dia. Jadi kalau saya menilai memang yang sepantasnya untuk dia itu hukuman mati. Kalau Anda melihatnya, apakah motif yang dilakukan ataupun yang berupaya diungkap dalam sidang ini menjadi salah satu alasan? Menurut saya ya, soal motif itu menurut tenaga-tenaga ahli bilang, menurut pakar-pakar hukum, motif itu tidak begitu penting sekali. Yang penting sekarang Ferdi Sambo sudah berniat dan berencana membunuh anak kita. Dengan ada tempo waktu, dia merencanakan begitu leluasa, akhirnya terjadilah pembunuhan di Duren 3. Pak Samuel, hari ini sudah sudah dituntut hukuman seumur hidup. Menurut Anda apa saja yang belum mungkin terungkap di persidangan? Ya, di persidangan itu nampaknya hanya yang saya lihat waktu mengikuti persidangan ini, saya lihat itu yang lebih banyak hanya fitnah demi fitnah untuk almarhum anak saya Yosua. Difitnah pertama sekali di Duren 3, sesudah itu di Magelang. Yang dituduhkan sama dia pertama sekali adalah pelecehan seksual. Yang kedua di Magelang pemerkosaan, dan dibanting lagi 3 kali di Magelang. Nyatanya di Magelang kan tidak ada laporan orang itu terhadap polisi yang berhak untuk menyelidiki ini semua dan visum dari dokter. Yang terakhir kemarin yang kami dengar, pembacaan daripada jaksa penuntut umum, berkesimpulan jaksa bahwa yang terjadi di Magelang bukan pemerkosaan, melainkan perselingkuhan. Itu diputuskan jaksa penuntut umum menurut saksi yaitu keterangan daripada si lead detektornya. Itulah kesimpulan utama yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Ya, Pak Samuel, berkaca dari tuntutan yang sudah ditetapkan ataupun sudah disampaikan oleh penuntut umum, baik itu Kuatmaruf, Ricky Rizal dan juga Ferdi Sambo. Anda kemarin menilai Ricky Rizal dinilai tidak cukup pantas untuk dihukum 8 tahun. Apakah ini artinya keluarga menilai keadilan belum terungkap dalam persidangan ini? Memang kalau kita nilai dari sisi pekerjaannya, sedangkan si Ricky Rizal itu adalah seorang polisi, penegak hukum. Setahu saya dia itu belum di PPDH. Seharusnya si Ricky Rizal itu mulai dari Magelang hingga Jakarta bisa dia mencegah dengan cara mengantisipasi terhadap Yosua agar dia bisa entah melarikan diri atau bagaimanalah tindakannya. Ini malah dia mengamankan senjata almarhum dari Magelang hingga ke Jakarta. Menurut keterangan di pengadilan, di tengah perjalanan katanya itu kan ditanyai almarhum,
almarhum Joshua terhadap si Ricky Rizal, di mana senjata saya, Bang? Kata dia terhadap Joshua bahwa di dashboard. Sedangkan di Saguling itu dia mengetahui rencana-rencana Sambo. Makanya saya bilang dia mengetahui rencana Sambo, dia kan sempat dipanggil ke lantai 3 untuk merencanakan pembunuhan ini. Tetapi dia menolak. Katanya tidak ada mental untuk itu. Ya. Dan yang terakhir, dia di Duren 3, kan dia mengetahui dia ada di TKP. Jadi sedangkan memanggil ke TKP, ke taman rumah itu pun, memanggil si almarhum adalah CRR. Kalau memang ada niat baik sama dia, untuk sesama ADC, dia apa salahnya memberitahu untuk mencegah terjadinya peristiwa ini. Pak Samuel, tapi selama persidangan ini, apakah pihak keluarga sudah cukup puas ataupun sudah menilai yang diungkap oleh jaksa sudah cukup terhadap peran-peran yang dilakukan oleh para terdakwa? Semacam tadi yang saya bilang ya, yang tuntutan untuk si Ferdy Sambo, uraian pembacaan itu tuntutan terhadap Ferdy Sambo, begitu tertata kata demi kata dan tuntutan dan hal-hal sebagainya. Tapi di akhir tuntutan itu kan jaksa penuntut umum menuntut Ferdy Sambo ke penjara seumur hidup. Kami menduga dari awal, runut-runut dari tuntutan itu sangat berharap hukuman mati, rupanya dituntut seumur hidup. Lalu apa harapan dari pihak keluarga terhadap tuntutan untuk dua terdakwa lainnya, Putri Chandrawati dan Richard Eliezer? Harapan kami terhadap si Putri ya, besok saya dengar beritanya itu bahwa dibacakan tuntutan untuk si Putri. Sebenarnya si Putri inilah sumber dari permasalahan ini. Hasil bisikan dialah sama suaminya si Ferdy Sambo, makanya ini terjadi semua. Jadi di sini kami sangat berharap kepada Pak Jaksa untuk menuntut dia sesuai dengan perbuatannya di pasal 340, yaitu hukuman mati juga. Lalu bagaimana dengan Richard Eliezer yang sudah berperan sebagai justice kolaborator? Apa harapan dari keluarga Yosua? Ya, memang si Eliezer adalah sebagai justice kolaborator sebagaimana diusulkan LPSK dengan pengacaranya terhadap jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, marilah kita bersabar agar bagaimana nanti keputusannya dari Pak Hakim memutuskan si Eliezer ini apakah layak apa tidak sebagai justice kolaborator. Yang berhak untuk memutuskan itu kan adalah Hakim. Pak Samuel, Ferdy Sambo rencananya akan menyampaikan pledoinya yang nantinya akan dibacakan oleh Ferdy Sambo sendiri di muka sidang. Bagaimana keluarga melihatnya? Wah, itu adalah hak dia, hak tersangka itu. Hak tersangka dan terdakwa membacakan pledoi ataupun pembelaan diri di depan majelis hakim. Itu hak dia yang dilindungi undang-undang. Pak Samuel, Anda tadi juga menyebutkan bahwa ada pencemaran nama baik yang sudah dilakukan terhadap anak Anda, Nofriansyah Yosua. Apakah keluarga ingin menuntut perbaikan nama baik Anda dan juga keluarga dan juga Yosua? Yang kami lihat selama ini memang seperti yang saya utarakan tadi, bahwa anak kami almarhum Joshua ini selalu difitnah, apalagi dia sudah meninggal. Selalu fitnahan-fitnahan terus yang datang. Jadi kami sangat berharap melalui Pak Majelis Hakim agar nama baik almarhum dan keluarga besar supaya dipulihkan. Baik, kita akan nantikan pula esok hari dengan jadwal tuntutan jaksa terhadap Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer. Terima kasih Pak Samuel Huta Barat, ayah dari almarhum Nofriansyah Yosua, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Saudara, ruang utama lantai 2 bangunan gedung DPRD Indragiri, Hulu Riau, Selasa siang terbakar. Setelah ditahan, pengasuh Ponpes di Jember yang ditetapkan sebagai tersangka pencabulan santriwati ajukan pra-peradilan. Kemanisan mantap. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles Go. Roll on
go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hot in Go, hotnya in, langsung go. Hot in Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll-on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium, lebih kental, lebih nikmat. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Kemanisan, mantap. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Hajatan biskuitnya apa ya? Pasti Roma dong, nomor 1 di Indonesia. Dan biskuit Indonesia nomor 1 di dunia. Roma Sandwichi, krim mewah, tebal. Bikin meriah. Roma Sandwichi. Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsy dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpane. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpane-nya. Kemasan paket duo Counterpane. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Kemanisan, mantap. Saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, kebakaran gedung DPRD Indragiri Hulu Riau terjadi siang tadi. Ruang utama lantai 2 bangunan hangus terbakar akibat kejadian ini. Dalam peristiwa siang tadi, api terlihat dari lantai 2 gedung dan kepulan asap membumbung tinggi di udara. Kebakaran mengakibatkan kerusakan cukup parah di sejumlah ruang di lantai 2 gedung DPRD Indragiri Hulu. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Indragiri Hulu menurunkan 9 unit mobil pemadam untuk memadamkan kebakaran ini. Polisi belum bisa memastikan penyebab kebakaran.
Hingga sore belum ada laporan adanya korban jiwa dan luka akibat kebakaran yang terjadi. Ini telah terjadi kebakaran gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang terjadi sekira pukul 12.30 atau menjelang sholat zuhur tadi. Untuk sementara ini masih proses pemadaman, pemadaman sedang berlangsung, serta untuk saat ini kita belum mendapatkan laporan tentang adanya korban jiwa. Sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, pabrik pengolahan plastik di Jalan Pasir Randu terbakar. Kencangnya embusan angin dan sejumlah material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Api berhasil dipadamkan setelah 5 unit mobil dan puluhan petugas damkar tiba di lokasi. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran dalam penanganan Polsek setempat. Tapi informasi sementara sih tadi apinya dari luar itu ya, dari luar pabrik tuh, di belakang masih di kawasan pabrik juga, masuk ke kawasan dalam pabrik yang kawasan produksi itu, yang gudang produksi di belakang. Informasi lainnya, Saudara, polisi menahan pengasuh pondok pesantren Al Jalil II Jember, Fahim Mawardi, yang menjadi tersangka dugaan pencabulan santriwatinya. Atas penahanan ini kuasa hukum menyiapkan gugatan pra-peradilan. Pengasuh pondok pesantren Al Jalil II Jember, Muhammad Fahim Mawardi, langsung ditahan Selasa dini hari usai diperiksa sebagai tersangka sekitar 10 jam. Polisi menduga Fahim Mawardi melakukan tindakan asusila terhadap sejumlah santriwati. Kuasa hukum akan mengajukan gugatan pra-peradilan karena menilai tidak ada dugaan asusila, perzinahan maupun pencabulan seperti yang dituduhkan kepada kliennya. Semalam jam 1, Kiai FM langsung ditahan di Mapolres. Pra-peradilan. Ya, jadi karena semalam kita juga tanya siapa korbannya, terus kemudian unsur apa yang, karena di pemeriksaan yang kita dampingi mulai dari jam 2 sampai jam 12 malam itu dari pertanyaan dan jawaban itu tidak ada tentang perzinahan, kemudian bermesraan, itu tidak ada, apalagi pencabulan, tidak ada. Sehari setelah dilaporkan atas dugaan pencabulan santriwati oleh istrinya sendiri, pondok pesantren Al Jalil II yang diasuh Fahim Mawardi langsung digeledah polisi pada 6 Januari lalu. Tim penyidik pelindungan perempuan dan anak PPA dan tim Inafis Polres Jember menggeledah sejumlah ruangan untuk mencari barang bukti. Penggeledahan maupun olah tempat kejadian perkara berlangsung tertutup. Selain menggeledah pondok pesantren, polisi juga melakukan visum terhadap sejumlah santriwati di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember, Jawa Timur. Visum dilakukan untuk melengkapi bukti dan berkas dugaan pencabulan. Himatul Aliyah, pelapor sekaligus istri terlapor, mengungkap sejumlah kejadian mencurigakan yang mendorong ia melaporkan sang suami ke polisi atas dugaan tindak asusila. Himatul bilang ia ingin membela santriwati. Saya itu ingin membela haknya anak-anak santri. Jadi kalau untuk masalah hati, oke, saya kesampingkan. Akan tetapi masa depan anak-anak santri ini tidak boleh dizalimi dengan hal-hal pelecehan seperti ini. Belakangan kuasa hukum Fahim Mawardi menyebut kliennya telah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Kliennya juga langsung ditahan setelah diperiksa Senin sore hingga Selasa dini hari. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Penyidik Polda Jawa Timur menahan selebritas Ferry Irawan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap sang istri yang juga publik figur Vena Melinda. Ferry terancam pidana maksimal 5 tahun penjara. Polda Jawa Timur menyebut Ferry ditahan karena terpenuhinya syarat objektif yang diperlukan penyidik sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ferry disangkakan pasal 44 dan 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman 5 tahun penjara. Hingga kini Ferry Irawan tidak mengajukan penangguhan penahanan.
penahanan itu kan kewenangan penyidik ya, sebagaimana pasal 21 UHAP itu bahwa penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tindak pidana yang ancamannya 5 tahun ke atas. Ya. Permintaan penangguhan dan mungkin belum ada ya, misalnya belum ada. Usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT selama 7 jam, suami selebritas Vena Melinda yang juga publik figur Ferry Irawan ditahan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Timur Senin malam. Ferry menyebut siap menerima konsekuensi dan menjalani segala proses hukum. Hanya tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah gelap yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Sebelum ditahan, tim Dokpol Polda Jatim telah mengecek kesehatan tersangka dan memastikan Ferry dalam kondisi sehat. Ferry Irawan akan ditahan di Polda Jawa Timur selama 20 hari. Ini juga penyidik sudah menetapkan penahanan terhadap FI, ya sebagaimana diatur dalam pasal 21 ya, ayat 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi syarat objektif yang dimiliki oleh penyidik untuk melakukan penahanan. Sebelumnya, Ferry membantah dirinya melakukan kekerasan terhadap sang istri. Ia mengklaim hanya menenangkan Vena yang sedang histeris. Keterangan Ferry berbanding terbalik dengan pengakuan Vena Melinda. Vena mengaku mendapat kekerasan fisik saat berada di hotel di Kediri, Jawa Timur. Bahkan Vena bilang telah mengalami tekanan psikis sejak 3 bulan terakhir. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lainnya di Kompas Petang akan disampaikan rekan saya, Tifal Solesa. Silakan Tifal. Baik Cynthia, usai jeda, ribuan kades se-Indonesia berunjuk rasa di depan gedung DPR menuntut perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun. Dalam sidang pembacaan tuntutan, jaksa menyebut Sambo berperan memberi peluru buat pistol Richard Eliezer. Tetap bersama kami. Kemanisan mantap. Luka memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Hajatan biskuitnya apa ya? Pasti Roma dong, nomor 1 di Indonesia. Dan biskuit Indonesia nomor 1 di dunia. Roma Sandwichi, krim mewah, tebal. Bikin meriah. Roma Sandwichi. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangatnya counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan.
4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari gak cobain. Dari Wingswood. Selele isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Selele isi 4 makin seru. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium, lebih kental, lebih nikmat. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Gak kemanisan, mantap. Gak kemanisan, mantap. Bersua lagi di Kompas Petang, Saudara. Ribuan kades se-Indonesia berunjuk rasa di depan gedung DPR menuntut perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun. Ribuan kepala desa se-Indonesia menggelar unjuk rasa di gedung DPR Selasa siang. Masa menuntut masa jabatan 5 tahun diperpanjang menjadi 9 tahun. Masa kades pun bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Bagaimana jabatan kepala desa ini menjadi 9 tahun, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana nasib kaur-kaur desa yang ada di seluruh Indonesia ini. Itu yang kedua. Karena memang statusnya belum jelas. Apakah status P3K atau status PNS? Karena memang kami belum tahu. Nah, yang ketiga, yang kami minta setelah selesai jabatan kepala desa, selesai juga kaurnya. Itu yang diminta oleh seluruh kepala desa yang ada di Indonesia. Topik lainnya, Saudara, satu korban selamat dari sekeluarga yang diduga keracunan dipindahkan dari RSUD Bantar Gebang Bekasi ke RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Sementara seorang anak lainnya yang selamat dipindahkan ke safe house atau rumah aman. Setelah kondisinya membaik, seluruh korban selamat dipindahkan dari RSUD Bantar Gebang. Satu anak yang selamat dipindahkan ke rumah aman untuk pemulihan psikis. Sementara korban MDS dipindahkan ke RS Polri Kramat Jati. Secara medis kondisi anak memang sudah sehat ya, karena sudah selesai dokter spesialis anaknya sudah boleh pulang. Kami serahkan ke pihak kepolisian, serta juga dengan KPAD. Pukul 10 malam memang dari pihak kepolisian meminta kepada kami untuk ditunjuk dari RSUD Bantar Gebang ke RS Polri. Penyebab tewasnya 3 anggota keluarga diduga keracunan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat belum juga terungkap. Puslap Forma Mabes Polri pun kembali mendatangi rumah korban untuk kembali melakukan olah TKP ulang dan mengambil 3 hingga 4 sampel untuk diteliti di laboratorium forensik. Sampel lagi dari. Berarti agenda hari ini memang ngambil sampel aja dari. Iya, olah TKP ulang. Itu aja.
Apa yang perlu mendapatkan apa saja yang ada dalam TKP ini gitu? Udah ada kejelasan belum sih ini memang diduga di keracunan atau memang diracun? Sejumlah kejanggalan muncul. Pasalnya, sang suami tiba-tiba saja menghilang. Setelah memeriksa 7 orang saksi, kini polisi masih mengejar suami korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya sejak peristiwa meninggalnya satu keluarga diduga akibat keracunan. Suaminya kita tetap masih mendalami untuk mencari, ya. Kita masih mencari ini. Ya, semoga ini juga menjadi suatu keterangan yang menjadi kunci terhadap peristiwa tersebut. Jadi sabarkan kan, penyidik masih mencari juga. Akibat diduga keracunan, 3 orang dalam satu keluarga, yakni istri dan 2 anaknya meninggal dunia. Sementara 2 korban lainnya selamat, kondisinya telah membaik. Tim Liputan, Kompas TV. Berita berikutnya, Saudara. Setelah Ferdi Sambo, terdakwa pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, Richard Eliezer, dan istri Sambo, Putri Chandrawati, akan menghadapi sidang pembacaan tuntutan Rabu besok. Jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan Richard Eliezer dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai esok pagi. Sebelumnya Richard Eliezer yang mengaku menembak Yosua atas perintah Sambo telah menjalani dakwaan dan serangkaian pembuktian. Begitu pula istri Ferdi Sambo juga telah didakwa jaksa memenuhi unsur pembunuhan berencana Yosua dan dijabarkan rinci dalam tuntutan esok hari. Richard Eliezer siap menghadapi tuntutan jaksa penuntut umum Rabu besok. Tuntutan akan disusun berdasarkan rangkaian sidang pembuktian dari dakwaan yang sebelumnya dibacakan jaksa. Poin-poin penting sidang dakwaan Richard Eliezer dan pembuktian kasus pembunuhan berencana Yosua antara lain. Jaksa membacakan keterangan Eliezer bahwa Sambo bertanya ke Eliezer sebelum membunuh Yosua, "Berani kamu tembak Yosua?" Sambo perintahkan Eliezer patuhi skenario tembak-menembak. Lalu Sambo perintahkan Eliezer tembak Yosua. "Cepat woi, kau tembak." Serta Eliezer menyebut Sambo ikut tembak Yosua. Yang terus jadi perdebatan selama sidang, Sambo bantah perintahkan Eliezer untuk tembak Yosua berkebalikan dengan pernyataan Eliezer. Saudara memerintahkan saudara Richard untuk menghajar. Hajar Cat, kamu hajar Cat. Akhirnya kemudian Richard keluarkan senjata, dia kokang kemudian nembak maju. Sedikit merendah, langsung Pak F bilang, "Woi kau tembak," kan saya di samping kanan. "Woi kau tembak cepat." Saya langsung keluarkan senjata yang mulia. "Cepat kau tembak," saya langsung tembak yang mulia. Selain Richard Eliezer, Rabu besok, istri Sambo, Putri Chandrawati, juga akan sama-sama menghadapi pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum di meja hijau. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah Ferdi Sambo dituntut hukuman seumur hidup karena terbukti merencanakan dan menembak Yosua, istri Sambo, Putri Chandrawati, esok juga akan mendengarkan tuntutan jaksa. Putri Chandrawati didakwa dengan pasal pembunuhan berencana, pasal 340 dengan hukuman maksimal seumur hidup atau pidana mati. Dalam sidang pembacaan tuntutan, jaksa menyebut Sambo berperan memberi peluru buat pistol Richard Eliezer. Kami diskusikan hal ini di Kompas Petang sebentar lagi. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium, lebih kental, lebih nikmat. Puas tendangnya, puas nikmat.
dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium, lebih kental, lebih nikmat. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Puas semangatnya. Kemanisan, mantap. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Saudara, dalam sidang pembacaan tuntutan terhadap Ferdi Sambo, terdakwa pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, jaksa mengurai perbuatan Ferdi Sambo mulai dari perencanaan hingga eksekusi di Jalan Duren 3 nomor 46. Jaksa menyebut perencanaan Ferdi Sambo untuk melakukan pembunuhan Yosua dilakukan secara tenang dengan waktu cukup. Jaksa menyebut Sambo berperan memberi peluru buat pistol Richard Eliezer sampai merancang skenario palsu pembunuhan Yosua. Sambo turut menentukan tempat dan waktu untuk pembunuhan Yosua. Bahwa untuk melaksanakan maksud tujuan terdakwa Ferdi Sambo kemudian memberikan alat berupa 1 kotak peluru kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menambahkan magazin dengan peluru untuk digunakan menembak atau menghilangkan jiwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menerima 1 kotak peluru tersebut dan menambahkan peluru ke dalam magazinnya, lalu dipasangkan di senjata api Glock 17 milik saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, karena kalau terdakwa Ferdi Sambo yang bunuh, tidak ada yang bisa menjaga kita semua. Dalam hal ini terdakwa Ferdi Sambo telah terpikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Kemudian menentukan waktu, tempat atau lokasi pelaksananya dengan mengatakan lokasinya di 46. Dalam tuntutannya, jaksa menyebut Ferdi Sambo terbukti merencanakan pembunuhan hingga menembak Yosua. Lebih lengkap kami diskusikan hal ini dan sudah bergabung saat ini kuasa hukum keluarga Yosua, Yonatan Baskoro, dan pakar hukum dari Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto. Bang Yonatan, Pak Aan, apa kabar? Baik. Baik, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Aan, soal tuntutan dari jaksa terhadap Ferdi Sambo, penjara seumur hidup tanpa ada pertimbangan meringankan. Sudah tepat belum pilihan jaksa ini untuk memidanakan atau meminta hakim penjara seumur hidup? Ya, kalau kita baca di 340 ya, itu adalah hukuman yang maksimal dari 3 alternatif hukuman maksimalnya. Ya, antara mati, kemudian penjara seumur hidup, sama
satunya paling lama 20 tahun untuk penjara begitu. Nah, saya melihat kalau tadi ya pendapat dari ayah dari Yosua itu sudah sangat puas sebenarnya dengan ini. Tapi memang kalau dari sisi hukum ya, dengan perkembangannya ada, ya sebenarnya ini sudah menurut saya sama saja antara hukuman seumur hidup dengan hukuman mati. Karena apa? Karena kalau dijalani secara konsisten, ya hukuman seumur hidup itu ya nanti selesai hukumannya kalau sudah meninggal dunia begitu. Ya, sekalipun posisi memberatkannya itu ada beberapa poin yang terbilang cukup intens begitu. Tindakan membuat keresahan di masyarakat, tidak pantas dilakukan seorang perwira tinggi Polri, mencoreng institusi sampai membawa banyak personel polisi ikut terlibat dalam rencana skenario itu. Jadi menurut Anda tetap cukup dengan dituntut seumur hidup saja? Ya, bukan soal cukupnya ya. Kalau cukup kan ada yang masih maksimal gitu ya. Tapi ini sudah sangat berat yang diberikan. Ya apalagi ya kalau saya melihat dalam konstruksi semua putusan, mulai dari yang FS, kemudian Kuat dan Ricky Rizal, ini saya melihat sama yang seperti yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam di awal-awal perkara dulu ada, yaitu ada berisiko hierarki dan berisiko politis di sini. Nah, sehingga saya melihat perannya RR dan Kuat itu karena keterpaksaan ya dalam tanda kutip, tapi tidak masuk ke dalam alasan pembenar maupun alasan pemaaf, tidak. Dia tetap dituntut dengan 8 tahun itu. Tapi mengapa kok agak ringan begitu dibandingkan dengan yang Sambo? Ya saya melihat itu tadi karena risiko hierarkinya gitu. Yang satu karena perintah ya ada hubungan antara atasan dan bawahan sehingga mungkin jaksa melihat ini sulit menghindari. Nah, dengan dituntutnya Sambo ini adalah seumur hidup, ini menunjukkan bahwasanya risiko hierarki itu oleh jaksa ingin diputus dengan menunjukkan bahwasanya Sambo pun dikasih yang maksimal. Karena kemarin banyak juga yang estimasi kalau 8 nanti Sambo akan dapat 16 gitu, 2 kali lipat. Kan begitu, kan estimasinya begitu. Tapi ternyata jaksa tidak sampai ke situ, tetap menggunakan yang seumur hidup. Gitu. Tapi Ibu almarhum Yosua, Bang Yonatan tampaknya tidak terlalu puas ya, berharapnya pidana mati begitu? Ya jadi Pak Yonatan itu. Bang Yonatan silakan. Ya, jadi memang apapun hukumannya itu tidak akan pernah setimpal dengan apa yang dialami oleh almarhum dan keluarga almarhum, sehingga di dalam jaksa menyampaikan tuntutannya tentu harapan keluarga besar, yakni adalah hukuman yang paling maksimal yang tercantum di dalam pasal 340. Karena apa? Karena ketika kita melihat juga kemarin saat tadi sudah disampaikan oleh Pak Aan, saat Kuat dan Ricky disampaikan tuntutannya hanya 8 tahun, rasa pesimisme keluarga khususnya dan seluruh masyarakat itu sangat besar pesimisnya terhadap penegakan hukum di Republik ini. Karena bagaimana bisa ketika jaksa sudah menjelaskan di dalam kesimpulannya dan tuntutan yang dibacakan, 340 itu sudah terbukti secara jelas, tegas, sah, dan meyakinkan, sehingga bagaimana mungkin pasal 340 ini tetapi tuntutannya 8 tahun. Namun pada hari ini setidaknya dapat mengobati sedikit rasa kekecewaan mendalam yang dialami oleh keluarga, yakni tuntutan seumur hidup yang ditujukan kepada Ferdi Sambo. Ditambah tidak ada hal-hal yang meringankan posisi Ferdi Sambo ya? Betul, dan kalau kita bandingkan yang meringankan 0, kemudian yang memberatkan bisa saya bilang banyak sekali begitu ya, mulai dari dia sebagai jenderal, kadif propam yang harusnya bisa menjalankan alur yang benar sebagai kepolisian, kemudian melibatkan banyak orang, merusak citra polisi, kemudian itu anak buahnya sendiri. Nah, banyaklah yang memberatkan berbelit-belit begitu dan tidak mengakui perbuatannya, sehingga seharusnya saya rasa hakim dalam hal nanti memutus perkara ini masih bisa untuk memutus hukuman yang paling maksimal. Saya rasa demikian. Masih ada ruang untuk itu menurut Anda ya? Masih. Oke, saya kembali ke Pak Aan. Nah, tadi dalam pembacaan nota tuntutan, Pak Aan, jaksa sebut Sambo ini terbukti menembak Yosua. Kalau yang Anda cermati dari fakta persidangan yang berjalan selama ini, tuntutan jaksa ini sesuai atau tidak? Ya, sesuai kan. Tadi juga jaksa sudah menyampaikan dan dari ahli juga sudah menyampaikan khususnya balistik ya. Soal jumlah peluru yang seharusnya ada di dalam pistol yang digunakan Joshua, digunakan oleh Eliezer ya, HS ya. Itu kan diisi sekitar 16 peluru untuk menghindari
macetnya, kemudian sisanya itu kan sekitar berapa 13 atau 14, sehingga yang digunakan adalah sekitar 3 atau 4 peluru. Nah, padahal di lubang yang ada, baik yang masuk dan keluar, itu kan ada 7 lubang, sehingga ada sisa dari itu. Siapa yang melakukan kemudian? Nah, alibi yang paling kuat adalah dari orang yang ada di situ kan sudah jelas semua. Ada FS, ada Ricky Rizal, ada Kuat, dan ada Eliezer. Nah, Kuat ya jelas tidak menembak ya, karena yang dari semua keterangan tidak ada yang menunjuk Kuat menembak. Kemudian Ricky Rizal juga tidak ada indikasi menembak dari saksi ya. Yang ada adalah saksi Eliezer yang mengatakan bahwa ikut menembak begitu. Nah, sehingga ada 2 alat bukti kesaksian, kemudian juga tambah 1 lagi yang keterangan ahli ya balistik tadi, itu sudah memperkuat dari sangkaan jaksa, sehingga nanti itu menjadi dari tuntutan jaksa, sehingga kemudian itu bisa digunakan jaksa untuk memperkuat keyakinannya begitu. Sekalipun kemudian Verdi Sambo dalam beberapa kali persidangan menyampaikan bahwa dia mengaku tidak ikut menembak Yosua. Ya, tidak penting pengakuan dari terdakwa ya, karena pengakuan terdakwa itu kan hanya untuk dirinya sendiri ya. Hakim itu mendasarkan pada alat bukti. Nah, tadi saya sampaikan ada minimal 2 tadi, ada keterangan Eliezer, kemudian juga ada saksi ahli ya dari balistik yang sudah menyampaikan itu, sehingga ya disitulah hakim jaksa dalam hal ini sudah pada keyakinannya bahwa itu benar. Gitu. Oke, kalau begitu dalam perjalanan sidang saat ini termasuk dalam tuntutan, Bang Yonatan, menurut Anda bahwa soal unsur-unsur pembunuhan berencana ini sudah terbukti atau tidak menurut Anda? Menurut saya semuanya sudah terpenuhi ya untuk unsur pembunuhan berencana, dan apa yang disampaikan oleh pihak jaksa dalam tuntutannya disampaikan secara rinci, jelas begitu ya, lengkap. Semuanya itu memang sudah tidak terelakkan, dan dalam hal ini kami setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh pihak kejaksaan. Namun memang ada kesimpulan yang menurut saya sangat berani dan terlalu dini menyimpulkan, yakni terkait dengan perselingkuhan almarhum. Nah, ini perlu kami bantah karena tidak ada bukti material yang mengatakan itu. Namun terkait dengan pembuktian unsur pemenuhan 340, saya rasa semua sudah terpenuhi, dan apa yang disampaikan pihak kejaksaan, dalam hal ini jaksa penuntut umum ya, itu sudah berkesesuaian. Sehingga itu yang saya sampaikan, apa yang disampaikan itu sudah terbukti semuanya, namun kenapa yang kemarin itu justru tuntutannya hanya 8 tahun gitu. Sehingga menurut Anda masalah motif, yang masalah ada perselingkuhan lah, yang sebelumnya juga dibilang ada pelecehan seksual dan sebagainya, itu tidak perlu lagi dibuktikan karena sifatnya individual itu tadi, begitu? Ya itu betul Mas. Jadi dalam kita memenuhi unsur 340 ini, kita tidak bergantung kepada motif, karena motif ini sebetulnya tidak perlu dibuktikan. Yang perlu dibuktikan itu adalah unsurnya. Justru kami memang mendorong kalau memang ada motif di belakang ini, yang pelecehan itu kan sudah tidak mungkin, perselingkuhan juga keluarga menentang, kami pun juga menentang karena tidak ada bukti. Justru harus digali jauh lebih dalam apakah ada motif-motif yang lain. Kalau memang betul mau mencari motif, tetapi dalam hal pemenuhan unsur pembunuhan berencana itu tidak penting untuk terkait dengan motif. Nah, menurut Anda Pak Aan, soal unsur-unsur pembunuhan berencana, Anda sepakat juga itu terbukti? Ya, sepakat. Tadi sangat jelas sekali ya, jaksa menguraikan mulai dari unsur kesengajaan, di sana ada William dan Witten, kemudian juga dari unsur waktu, rencana, tempat, kemudian tenangnya, ya, sampai kan alasan jaksa ini kan masa mau membunuh kok mau bulu tangkis dulu, itu kan betapa tenangnya, ada jarak, ada jeda waktu lah begitu, dan semua oleh jaksa itu sudah terurai dengan baik. Saya setuju dengan Mas Yonatan bahwasanya ada satu hal yang saya juga kaget ya, dari perkembangan sidang yang ada, tiba-tiba kesimpulannya jaksa ada motif yaitu perselingkuhan. Nah, ini sangat aneh sekali. Kenapa? Dalam persidangan tidak pernah itu disinggung secara langsung ya. Kemudian juga dari Putri sendiri dan bahkan FS sendiri meyakini ini bukan lain adalah pemerkosaan begitu. Nah, sehingga kalau ini dikuatkan oleh jaksa, sebenarnya konstruksinya nanti akan berubah ya. Bahkan bisa menempatkan PC sebagai aktor intelektual bahkan kalau sampai ini. Kenapa? Karena intensinya kalau perselingkuhan itu yang paling diuntungkan adalah PC-nya gitu, agar nggak diketahui kan gitu kan. Akhirnya Verdi Sambo lah yang kena hoak dari istrinya begitu. Sebatas pengaruh pada nanti tuntutan PC atau bisa juga berpengaruh pada putusan nantinya untuk Verdi Sambo?
Ya, kalau itu nanti kan di putusannya ya. Kita mau dulu nanti ini besok untuk yang PJ mau dikonstruksikan seperti apa di tuntutannya. Hanya ikut serta juga sama dengan yang lain ya, Kuat sama Ricky Rizal, ataukah juga mau dipersamakan sebagai aktor intelektual. Nah, ini yang perlu kita lihat besok di jaksa. Oke, masalah motif nanti ini bisa dikuak lagi kah kalau dari yang Anda tangkap sepanjang persidangan hari ini dalam tuntutan esok hari, Pak Aan? Ya, sebenarnya kemarin kan muncul waktu di Kuat ya, kemudian besok itu kayaknya tadi hakim menyampaikan masih ada pembuktian, bukan besok, minggu depan ya, masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian dari pihaknya FS begitu. Plus nanti akan dilakukan pledoi atau pembelaan. Jadi ya sifatnya hanya menyampaikan saja karena kan pemeriksaan kemarin sudah sangat panjang. Kemudian tinggal rekonstruksi menyimpulkan dari fakta-fakta persidangan yang ada. Nah, disinilah analisis dari jaksa untuk bisa mengaitkan itu. Ya kalau itu spekulatif nanti kan hakim bisa menilai bahwa ini terlalu prematur, spekulatif sampai motif. Bahkan kan ya apa untungnya sih mencari motif di sini. Yang penting adalah pemenuhan unsur perbuatan pidana yang ada di 340. Itu saya kira fokusnya ke sana biar kita tidak terlalu terbawa ke motif. Dan juga kalau itu diharapkan sebagai profiling, mengapa dulu kok selalu di profiling bahwa Yosua itu suka ke klub malam, dan punya catatan macam-macam begitu. Nah itu kan ingin meringankan sebenarnya. Tapi kan jangan sampai kita pada logika bahwasanya ya orang yang seperti misalnya betul terjadi motifnya seperti itu, langsung bisa sah untuk dibunuh, untuk langsung ditembak. Nah ini kan berbahaya kalau logika seperti itu. Intinya kembali fokus pada pidana pokoknya adalah pembunuhan berencana itu tadi ya Pak ya? Harusnya di situ. Oke. Kalau begitu Bang Yonatan, karena Ibu almarhum Yosua juga merasa tidak puas harusnya pidana mati, Anda berharapnya potensi untuk diberatkan lagi pidana untuk Ferdi Sambo ini bakal gimana kemudian? Ya, bukan hanya untuk Ferdi Sambo, tetapi semua terdakwa yang memang terbukti terlibat sesuai dengan dakwaan jaksa yang dimana 340 terpenuhi. Dan yang ingin saya sampaikan di sini memang adalah hakim ini tidak terikat dengan tuntutan jaksa. Jadi dalam hal nanti hakim menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa, ya tentu dengan keyakinannya setelah melihat fakta-fakta di persidangan, kesesuaian antara alat bukti yang ada, saksi ahli maupun keterangan saksi, dan mungkin juga di keterangan terdakwa. Nah itu akan dinilai oleh majelis hakim sehingga tidak ada yang bisa mempengaruhi hakim dalam hal ini, ya tetap pada keyakinannya. Sehingga untuk pertanyaan Mas barusan tentu sangat masih dimungkinkan untuk hukumannya ini diberatkan begitu. Namun yang ingin saya sampaikan, jangan sampai seperti kemarin, harapan masyarakat sudah besar, harapan keluarga juga sudah besar, namun memang hasilnya yang kemarin mengecewakan begitu. Jadi untuk kedepannya ini kami juga harus terus pantau dan tidak mau yang berpikiran sudah pasti karena yang kemarin itu kan sedikit mengecewakan begitu Mas. Oke. Terakhir Pak Aan, soal agenda esok hari akan ada pembacaan tuntutan untuk Eliezer dan Putri Chandrawati. Anda katakan bahwa ada potensi Putri Chandrawati jadi bagian intelektual, pelaku intelektual di balik pembunuhan Yosua ini. Menurut Anda, singkat saja, kira-kira tuntutan untuk masing-masing Eliezer dan Putri bisa berapa lama? Ya kalau untuk Putri jelas lebih berat ya. Kalau sampai aktor intelektual bisa aja sama dengan FS begitu, seumur hidup. Ya. Bahkan lebih ya, karena dia yang memulai awal semuanya gitu. Nah kalau untuk yang Eliezer jelas, karena sebagai GC nanti akan dapat keringanan begitu, dan itu sudah ada rekomendasi dari LPSK. Nah tentunya dari keringanan penjatuhan pidana inilah yang nanti akan bisa mengurangi, bisa dengan pidana percobaan misalnya, bisa pidana bersyarat khusus atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Baik, yang jelas Ferdi Sambo sudah dituntut seumur hidup, Ricky Rizal dan Kuat Maruf dituntut masing-masing 8 tahun penjara. Pak Aan terima kasih, Bang Yonatan juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas TV hari ini. Sehat selalu untuk Anda berdua. Terima kasih Mas. Berita berikutnya usai jeda, Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB kembali dibawa ke RSPAD Gatot Subroto karena sakit. Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan NMB sebagai saksi kasus suap. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut Presiden Joko Widodo sudah memberikan izin kepada Erick Thohir untuk maju sebagai calon Ketua Umum PSSI. Tetap di Kompas Petang.
Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan. Senin 16 Januari, sidang tuntutan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sidang pemeriksaan ahli terdakwa Irfan Widianto. Selasa 17 Januari, sidang tuntutan terdakwa Ferdi Sambo. Sidang keterangan saksi dan ahli Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan Arif Rahman Arifin. Rabu 18 Januari, sidang tuntutan terdakwa Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Kamis 19 Januari, sidang pemeriksaan ahli Baikuni Wibowo dan Cak Putranto. Live di Kompas TV. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin Warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream. Bantu redakan nyeri otot, sendi, dan kesleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain biru. Hajatan biskuitnya apa ya? Pasti Roma dong, nomor 1 di Indonesia. Dan biskuit Indonesia nomor 1 di dunia. Roma Sandwichi, krim mewah, tebal. Bikin meriah. Roma Sandwichi. Hangat Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Saudara Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB kembali dibawa ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta karena kesehatannya kembali menurun. Sebelumnya KPK menjadwalkan pemeriksaan NMB sebagai saksi atas kasus dugaan suap dan gratifikasi. Kuasa hukum NMB Petrus Pationa menyebut kliennya dibawa ke rumah sakit lantaran diare saat menjalani pemeriksaan di KPK. Petrus menambahkan NMB dibawa ke rumah sakit tidak berselang lama masuk ke Gedung Merah Putih KPK. Sebelumnya KPK menjadwalkan pemeriksaan NMB sebagai saksi untuk tersangka Rijatono Laka atas kasus dugaan suap dan gratifikasi. Di depan mengatakan, yang bagian tahanan mengatakan bahwa Bapak Lukas dibawa ke atas, dipindahkan ke atas. Kami bertanya dalam rangka apa? Mereka mengatakan kemungkinan diperiksa, sehingga kami masuk ke sini untuk memastikan apakah beliau diperiksa sebagai saksi atau tersangka. Lalu kami menunggu konfirmasi dari atas. Ternyata Bapak Lukas kondisinya drop dan tidak bisa diperiksa. Ya, jadi petugas mengatakan tadi buang air besar, lalu kita tidak tahu dibawa ke sini apakah untuk diperiksa BAP atau diperiksa dokter, tapi yang jelas tadi jam 10 dikeluarkan dari tahanan. Dari dunia olahraga, saudara, 5 calon ketua umum dan 17 calon wakil ketua umum PSSI mendaftarkan diri sebagai calon pengurus PSSI periode 2023-2027. Salah satu calon ketua umum, Erick Thohir, disebut sudah mengantongi izin Presiden Joko Widodo untuk maju.
Hari Senin, Komite Pemilihan PSSI resmi menutup pendaftaran calon pengurus PSSI periode 2023-2027. Hasilnya, ada 5 calon ketua umum dan 17 calon wakil ketua umum yang telah mendaftarkan diri. Kelima calon ketua umum PSSI yakni Lanyala Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah yang pernah menjabat Ketua Umum PSSI 2015-2016, promotor acara sepak bola Arief Putra Wicaksono, CEO Bandung Premier League Doni Setiabudi, Menteri BUMN yang pernah menjadi Presiden Klub Inter Milan Erick Thohir, dan politisi Gerindra yang pernah duduk di kepengurusan PSSI 2016-2020 Fahri Jemi Francis. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut Presiden Jokowi sudah memberikan izin kepada Erick Thohir untuk maju sebagai calon ketua umum PSSI. Namun demikian, menurut Pramono Anung, Presiden tidak mengintervensi pemilihan ketua umum PSSI. Ya, pertama tentunya Pak Erick maju, pasti Pak Erick sudah minta izin kepada Presiden. Nggak mungkin Pak Erick maju tanpa izin Presiden. Sehingga beliau secara resmi sudah mengajukan diri untuk jadi calon. Nah, sekarang terserah kepada pemilih, voter. 5 bakal calon ketua umum dan 17 calon wakil ketua umum PSSI akan diverifikasi ulang menjelang Kongres Luar Biasa PSSI 16 Februari mendatang. KLB PSSI akan memilih pengurus baru PSSI dari ketum, waketum, hingga exco. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke topik lain, jelang pemilu 2024, Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah menjaga stabilitas politik dan mencegah politik identitas. Presiden turut memerintahkan TNI Polri netral dalam pemilu. Arahan ini disampaikan Jokowi dalam rapat koordinasi nasional kepala daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat pagi tadi. Jokowi mewanti-wanti jangan sampai ada masyarakat jadi korban politik identitas. Presiden turut memerintahkan TNI Polri netral dan mampu memetakan potensi kerawanan jelang pemilu. Saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif. Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik. Namanya politik identitas. Dan perlu saya ingatkan, TNI dan Polri tidak berpolitik praktis. Petakan yang namanya potensi kerawanan. Jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. Mahfud MD memastikan situasi di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah sudah kondusif. Mahfud meminta perusahaan harus terbuka soal tenaga kerja. Tetap bersama Kompas Petang. Banyak cara diet dan slimming program yang mudah dilakukan. Namun setelah berhasil, muncul permasalahan baru. Seperti kulit bergelambir, stretch mark, hingga selulit. Namun, usah khawatir, karena ada solusinya. Dapatkan dalam Bincang Kita. Rabu 18 Januari pukul 8 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh... Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Kok nilainya ada merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangat di counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Ada ngapain?
Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan situasi di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah sudah kondusif pasca bentrok antar tenaga kerja di PT GNI Sabtu lalu. Mahfud meminta perusahaan harus terbuka soal tenaga kerja. Mahfud menyebut setelah mempelajari latar belakang bentrok itu, pemerintah menegaskan setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan yang layak dengan perlakuan yang adil sesuai aturan yang ada. Pemerintah juga meminta PT GNI terbuka terkait semua tenaga kerja dan pengamanan di perusahaan. Sebaliknya, pekerja juga harus bisa menyampaikan aspirasi sesuai peraturan perundang-undangan. Dan himbauan pemerintah terkait berdasar konstitusi, setiap warga negara berhak untuk mendapat pekerjaan yang layak dengan perlakuan yang adil. Oleh sebab itu, perusahaan hendaknya menyikapi setiap tuntutan pekerja dengan arif. Sebaliknya, para pekerja harus bisa menyampaikan aspirasinya dan menuntut hak-haknya secara proporsional. Anda telah bersama kami di Kompas Petang. Saya Tifal Solesa. Dan saya Cynthia Rompas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Kompas Petang didukung oleh Luwak Hitam Premium. Kemanisan mantap. Oh ya itu ya. Jangan sampai sebelum Jawa ini hilang. Gali esensi fenomena. Ini emang sengaja ditempatin di luar atau karena? Iya, karena tempatnya nggak muat ya. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Ketika industri itu sudah melibatkan konsumen yang masif, saya kira jumlah itu rasional kok. Berkas Kompas, setiap Selasa, pukul 10:30 malam di Kompas TV.
Selamat petang saudara, polisi gelar rekonstruksi kasus pembunuhan anak di Makassar, Sulawesi Selatan. 35 adegan diperagakan 2 tersangka. Sorotan lainnya saudara, Ferdi Sambo dituntut hukuman seumur hidup, jaksa sebut tidak ada yang meringankan dalam pertimbangannya. Lalu apakah tuntutan seumur hidup untuk Ferdi Sambo sudah tepat? Dan bagaimana tanggapan pihak Yosua? Nantikan pembahasannya di Sapa Indonesia malam kali ini. Bersama saya Friska Clarissa. Dan saya Liviana Charlisa. Inilah Sapa Indonesia malam untuk Anda. Kita mulai Sapa Indonesia malam dengan informasi mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup. Jaksa menilai Ferdi Sambo terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Yosua. Jaksa menyatakan Ferdi Sambo dengan sengaja dan dengan terencana telah membunuh Brigadir Yosua. Hal ini sesuai dengan dakwaan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu Ferdi Sambo juga dinilai terbukti melakukan perintangan penyidikan terkait pengusutan kasus kematian Brigadir Yosua. Penuntut umum dalam perkara terdakwa Ferdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Dalam pembacaan tuntutan pada Ferdi Sambo, jaksa juga menyebutkan hal-hal yang memberatkan Sambo selain telah menghilangkan nyawa Yosua dan berbelit-belit di persidangan. Perbuatan Sambo telah mencoreng institusi kepolisian. Kemudian secara tegas, jaksa menyebut tidak ada hal yang meringankan terdakwa. Karena kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Jaksa penuntut umum menyebut Ferdi Sambo dalam kondisi tenang dan sadar ketika menyampaikan rencananya kepada Richard Eliezer untuk membunuh Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo berpikir dengan tenang, menyampaikan kehendaknya kepada saksi Richard Eliezer Puding Lumiu terlebih dahulu menceritakan peristiwa Magelang. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya, niatnya kepada saksi Richard Eliezer Puding Lumiu dengan perkataan, "Kamu sanggup gak tembak Joshua?" Dijawab dengan siap komandan. Menjawab terdakwa Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer Puding Lumiu. Ini pun disampaikan secara tenang dan sadar merupakan maksud dolus directus yang memang bertujuan menimbulkan akibat dilarang. Dalam hal ini menghilangkan nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat.
Saudara, jaksa menyebut perintah Ferdi Sambo kepada Richard Eliezer di hari pembunuhan Yosua adalah tembak. Jaksa mengatakan perintah "Woi, kau tembak" dari Sambo ke Eliezer merupakan bukti Sambo ingin Yosua dibunuh. Terdakwa Ferdi Sambo langsung memegang leher korban Nopriansa Yosua Huta Barat, menyuruh berlutut hingga korban Nopriansa Yosua Huta Barat terhempas berada di depan terdakwa Ferdi Sambo sambil membungkukkan badan, sambil mengatakan ada apa ini. Dan saat itu juga terdakwa Ferdi Sambo berteriak ke arah saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Dan seketika juga berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan perkataan, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat woi, kau tembak." Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mendengar aba-aba terus langsung menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah korban Nopriansa Yosua Huta Barat sebanyak 3 kali atau 4 kali. Tembakan yang mengenai tubuh korban Nopriansa Yosua Huta Barat hingga terjatuh tertelungkup sambil mengerang kesakitan. Dan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terdakwa Ferdi Sambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nopriansa Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nopriansa Yosua Huta Barat meninggal dunia. Setelah itu, terdakwa Ferdi Sambo jongkok di depan tangga sambil menembak berkali-kali ke arah tembok di atas tangga, lalu membalikkan badan sambil berjongkok menembak berkali-kali ke arah plafon di atas televisi, guna menciptakan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Kemudian senjata api yang telah digunakan dilap oleh terdakwa Ferdi Sambo guna menghilangkan jejak sidik jari terdakwa Ferdi Sambo, lalu diletakkan di tangan kiri korban Nopriansa Yosua Huta Barat dengan maksud seolah-olah telah terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan korban Nopriansa Huta Barat tertembak dan meninggal dunia. Jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa terdakwa Ferdi Sambo memakai sarung tangan dan menembak tubuh Yosua di TKP Duren 3 Jakarta Selatan. Sebelumnya ada perdebatan antara Richard Eliezer dan Sambo terkait sarung tangan hitam dan keterlibatan Ferdi Sambo dalam melakukan penembakan kepada Yosua. Berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terdakwa Ferdi Sambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nopriansa Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nopriansa Yosua Huta Barat meninggal dunia. Jaksa menilai Sambo terbukti merencanakan pembunuhan Yosua. Dalam tuntutan jaksa, Sambo disebut punya cukup waktu merancang pembunuhan hingga memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan barang bukti CCTV rumah dinasnya. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo memerintahkan untuk memusnahkan rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menyampaikan kepada saksi Arif Rahman Arifin untuk memastikan bahwa rekaman CCTV tersebut sudah musnah. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menyampaikan perintah terdakwa Ferdi Sambo kepada saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo. Lalu saksi Baikuni Wibowo menanyakan mengenai laptop dan saksi Arif Rahman Arifin mengatakan agar laptop tersebut dimusnahkan saja. Kemudian saksi Baikuni Wibowo minta izin melakukan backup data dan meminta video tersebut dipindahkan ke flash disk. Namun saksi Arif Rahman Arifin menolak karena takut cepat rusak. Akhirnya video tersebut ke hard disk eksternal milik saksi Baikuni Wibowo. Lalu saksi Arif Rahman Arifin menerima laptop dan hard disk eksternal pada tanggal 15 Juli 2022 dari saksi Baikuni Wibowo dan mengatakan bahwa laptop sudah bersih. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin merusak laptop tersebut dengan tangan dan disimpan. Bahwa dari fakta hukum tersebut jelas terlihat cukupnya waktu bagi terdakwa untuk berpikir dan menimbang-nimbang pembunuhan yang akan dilakukan, yaitu setidak-tidaknya selama perjalanannya menuju pelaksanaan menghilangkan nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat, bahkan sampai memikirkan untuk menghilangkan bukti-bukti sekalipun. Berdasarkan fakta hukum tersebut telah menunjukkan terdakwa Ferdi Sambo telah sempurna merencanakan menghilangkan nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat karena dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga telah terpikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya.
Penasihat hukum Ferdi Sambo, Rasa Mala Aritonang, menghargai tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum meskipun menurutnya tuntutan jaksa tidak berdasarkan fakta persidangan. Tuntutan seumur hidup yang dilayangkan kepada Sambo akan dijawab oleh tim kuasa hukum dan Ferdi Sambo sendiri dalam nota pembelaan atau pledoi minggu depan. Akan ada waktu yang cukup bagi kami 1 minggu untuk menyiapkan tanggapan yang nanti akan kami muat dalam pembelaan pledoi, baik nanti disampaikan oleh Pak Ferdi Sambo secara pribadi maupun kami sebagai penasihat hukum. Jadi nanti bagaimana merespon tuntutan ini akan kami sampaikan secara utuh, secara lengkap nanti dalam pembelaan kami. Kira-kira itu. Pembelaan ini yang 3 untuk pledoi fokusnya nanti akan sebagian besar tentu akan mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, karena tadi di surat tuntutan ada jalan cerita yang disampaikan termasuk pemenuhan unsur-unsur yang menurut kami ini berjauhan dengan fakta yang sebenarnya terungkap pada persidangan. Nanti kita ungkap lebih lengkap di dalam pembelaan kita ya, fakta-fakta apa yang terkait, kemudian bukti-bukti apa yang relevan untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dari sisi kami tentu sebagai penasihat hukum, juga dari sisi Pak Sambo. Karena memang ada bagian-bagian tadi yang tidak lengkap disajikan secara utuh dari fakta persidangan yang sebenarnya sudah diungkapkan dalam sejak persidangan pertama, terutama di agenda acara pembuktian ya, dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti. Keluarga almarhum Brigadir Yosua ikut menyaksikan jalannya pembacaan tuntutan terhadap Ferdi Sambo. Keluarga pun mengapresiasi tuntutan maksimal seumur hidup yang dibacakan jaksa untuk Sambo. Samuel Huta Barat, ayah almarhum Brigadir Yosua, menyebut harapan keluarga adalah Ferdi Sambo mendapatkan hukuman mati sesuai dengan perbuatan yang menjadi otak perencanaan pembunuhan putranya. Tapi tuntutan hukuman penjara seumur hidup yang dibacakan tim jaksa perlu diapresiasi. Terlebih lagi sebelumnya 2 terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal hanya dituntut 8 tahun penjara. Penuntut umum menuntut hukuman seumur hidup. Kita sangat mengapresiasi oleh kinerja daripada jaksa penuntut umum. Presi oleh Sambo saya lihat tidak jauh beda dengan persidangan-persidangan yang sebelumnya. Dia tidak ada nampaknya rasa wajah penyesalan. Dari sorot matanya, dari gerak-geriknya masih tetap seperti dari awal persidangan, tidak ada perubahan. Saudara, mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup. Jaksa menilai Ferdi Sambo terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Lebih lengkap usai jeda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Pejuang keseruan, gak pernah ragu, bikin harimu makin berwarna, makin seru. Nikmati keseruan, hilangin suntuk. Fanta, bikin seru, lebih berasa. Fanta Orange baru, kaya vitamin C, lebih berasa. Buat kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft capsule dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Extra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Extra, andalanku. Hemaviton C 1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C 1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C 1000 Total Care, boost immune, stay fit. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Saat tubuh terasa lemah, tidak fresh, vitamin C biasa tidak cukup. Vitalong C Zinc beda. Dengan time release, diserap bertahap melindungi seharian.
nyaman di lambung. Fitnya standby, lemahnya goodbye. Vitalong Zinc. Baru mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Nggak gitu ngilangin gerah. Virus kuman bakteri terus menyebar. Pakai Supersol Karbol Wangi Sereh dengan Pine dan Sereh Oil plus double antibacterial agent, efektif 99,99% bunuh virus kuman bakteri. Saatnya beralih ke Supersol, Super Solution. Wingscare. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup. Jaksa menilai Verdi Sambo terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut tidak ada hal yang meringankan Verdi Sambo di persidangan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Verdi Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup. Jaksa menilai Sambo terbukti merencanakan pembunuhan Yosua hingga memberi perintah memusnahkan barang bukti elektronik terkait pembunuhan Yosua. Tuntutan dibacakan jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa siang. Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut sejumlah hal yang memberatkan Verdi Sambo. Di antaranya, menghilangkan nyawa Yosua, berbelit-belit di persidangan, serta telah mencoreng institusi Polri. Sedangkan hal yang meringankan menurut jaksa tidak ada. Perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Sementara itu, penasihat hukum Verdi Sambo menyatakan akan merespon tuntutan jaksa dalam pledoi Verdi Sambo. Sebagian besar tentu akan mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, karena tadi di surat tuntutan ada jalan cerita yang disampaikan, termasuk pemenuhan unsur-unsur yang menurut kami ini berjauhan dengan fakta yang sebenarnya terungkap pada persidangan. Nanti kita ungkap lebih lengkap di dalam pembelaan kita ya, fakta-fakta apa yang terkait, kemudian bukti-bukti apa yang relevan untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dari sisi kami tentu sebagai penasihat hukum, juga dari sisi Pak Sambo. Jaksa telah membacakan tuntutan untuk 3 terdakwa kasus pembunuhan Yosua, yaitu Verdi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf dituntut 8 tahun penjara. Sidang pembacaan tuntutan untuk 2 terdakwa lainnya, Putri Chandrawati dan Richard Eliezer, akan digelar Rabu besok. Tim Liputan, Kompas TV. Dan menangis. Saudara, Verdi Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup. Sudah tepatkah tuntutan jaksa untuk Verdi Sambo? Dan bagaimana tanggapan pihak Yosua? Kita akan sapa penasihat hukum Yosua, Martin Lukasi Manjuntak. Pak Martin, selamat petang. Selamat petang, Mbak Lydia, apa kabar? Kabar baik. Kita juga akan sapa pakar hukum pidana Jamin Ginting. Pak Jamin, selamat petang. Selamat petang, Mbak Lydia, sehat selalu. Oke, saya ke Pak Martin dulu ya. Pak Martin, penjara tuntutannya seumur hidup untuk Sambo, apa tanggapan keluarga Yosua? Iya, makasih Mbak Lipi. Jadi kan kalau tuntutan dari jaksa penuntut umum ini ya, ada terbagi dari 2 hal ya. Yang pertama adalah menguraikan perbuatan, tadi serta perbuatan yang meringankan, ataupun yang memberatkan, dan juga alasan pemaaf ya. Nah, mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Verdi Sambo, itu kami sepakat lah ya. Karena kenapa? Sesuai dengan
apa yang terjadi ya, pembunuhan secara berencana, lalu tindak pidana berlanjut ya, secara bersama-sama, dan dua-duanya ini secara bersama-sama dengan pasal 49 Undang-Undang ITE, yaitu merusak sistem elektronik ya, sehingga tidak dapat digunakan. Dan sistem elektronik ini adalah merupakan bukti ya, gitu, sehingga dapat dikaitkan juga dengan obstruction of justice. Dalam hal ini kami sepakat, Mbak Livia. Namun, mengenai tuntutan jaksa penuntut umum terhadap hukuman, di mana memang sangat berdasar sekali ya kalau kita melihat dengan dasar hukumnya 340, hukuman mati, seumur hidup, atau 20 tahun gitu ya. Nah, dalam hal ini jaksa mengambil yang tengah, yaitu seumur hidup. Nah, namun apakah ini mewakili ya perasaan dan juga rasa keadilan bagi keluarga korban, baik bagi korban dan juga seluruh rakyat Indonesia? Sayangnya setelah kami diskusi dengan keluarga korban, ternyata keluarga korban menyampaikan mereka kecewa, Mbak Livi. Kenapa? Karena Ferdi Sambo ini adalah pelaku utama, ya, lalu juga aktor intelektual bersama-sama dengan PC, ya. Jadi unsur pasal 340 itu, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, itu semua memenuhi unsur terhadap Ferdi Sambo. Sehingga keluarga menganggap bahwa harusnya vonis ataupun tuntutan kepada Ferdi Sambo ini adalah yang paling maksimal dalam pasal 340. Demikian, terima kasih. Itu harapan keluarga. Saya ke pakar hukum Pak Jamin Ginting. Tuntutan penjara seumur hidup, menurut Anda ini sudah tepat apa yang kemudian diputuskan jaksa hari ini? Ya, konteks hukuman maksimum tadi diambil seumur hidup, ini merupakan konteks yang maksimum bagi jaksa penuntut umum. Kalau diambil contohnya hukuman mati, ini masih kontroversial hukuman mati di Indonesia ini. Di penegak HAM ya itu merasa bahwasanya hukuman mati itu hanya dalam hal-hal yang contohnya korbannya lebih dari satu ya. Pernah kita dengar di Bekasi sampai 5 satu keluarga ya, atau 4 saya lupa itu. Tapi itu yang dianggap pantas begitu untuk suatu hukuman mati, dan itu juga menjadi permasalahan. Artinya banyak sekali di Indonesia yang tidak setuju terhadap hukuman mati dalam kasus-kasus seperti ini begitu. Nah, akhirnya mungkin kalau yang saya lihat jaksa penuntut umum tidak mau berspekulasi dengan kontroversi tentang hukuman mati itu sendiri begitu ya. Walaupun itu baru sebatas tuntutan. Ya, dalam konteks ini kan nanti putusan pengadilan yang diputuskan hakim kan juga bisa berbeda ya terkait dengan tuntutan hukuman mati itu tersebut. Tapi saya kira ini merupakan hukuman yang lebih baik ya dibandingkan dengan konteks hukuman 20 tahun penjara begitu. Karena 20 tahun penjara kita tahu itu adalah hukuman waktu tertentu yang masih bisa nanti dalam penjara masih mendapatkan remisi, grasi dan segala macam, dan itu sangat sedikit ya nanti menjalani hukumannya. Jadi dengan konstruksi penerapan 340, perencanaan dan perbuatan yang sudah dilakukan sebagai aktor intelektual, otak yang directing mind langsung terhadap keinginan untuk pelaksananya tindak pidana ini, saya kira itu merupakan suatu putusan yang baik ya terhadap hukuman seumur hidup ini begitu. Oke, Pak Jamin, tapi kan jaksa sebut banyak hal yang memberatkan Sambo, dan juga tadi jaksa menekankan bahwa tidak ada hal yang kemudian meringankan Sambo. Itu kemudian jadi salah satu dasar kenapa kemudian menjatuhkan hukuman seumur hidup. Tapi kan kalau kita lihat diksinya tidak ada hal yang meringankan. Apakah seharusnya memang hukumannya lebih berat dijatuhkan oleh jaksa? Konsep jaksa selalu berpikir untuk menghukumnya lebih berat ya dalam konteks ini. Jadi kelihatan walaupun kita lihat ketahui dalam persidangan seringkali ya Pak Sambo itu mengatakan permohonan maaf ya terkait dengan perbuatan yang dilakukan kepada para orang yang terlibat, juga kepada keluarga Joshua. Cuma permasalahan di belakang itu muncul, saya lakukan ini semata-mata demi untuk menjaga harkat dan martabat keluarga. Nah, itu yang menjadi kalimat yang menurut jaksa kemungkinan saya berpikir tidak ikhlas permohonan maafnya. Seandainya itu dilakukan tidak ada dengan alasan, mungkin itu bisa menjadi alasan yang meringankan bagi Pak Jamin.
Jaksa juga tadi sempat menyebutkan motif tidak jadi fokus, padahal bulak-balik kan sejumlah pakar hukum pidana juga di persidangan juga kemudian terjadi pro dan kontra. Ada yang menyebutkan motif ini kemudian penting, ada yang kemudian motif ini tidak penting begitu. Tapi ketika tadi jaksa menyatakan bahwa motif itu tidak jadi fokus, menurut Anda ini sudah tepat belum? Saya kira apa yang disampaikan motif mengenai perselingkuhan ini terjebak dari tuntutan ataupun pembelaan dari penasihat hukum. Jadi untuk membuktikan bahwasanya motif itu bukan merupakan pelecehan seksual atau kekerasan, mereka menilai sendiri, dalam arti jaksa menilai sendiri berdasarkan fakta persidangan bahwasanya ada perselingkuhan, padahal tidak pernah ada fakta-fakta yang saya lihat ya dalam persidangan menunjukkan konsep perselingkuhan, karena perselingkuhan itu kan konteksnya kan 284 itu orang melakukan persetubuhan di mana salah satu pihak itu terikat perkawinan. Nah ini kan menjadi permasalahan, tetapi diambil jalan tengah. Kenapa? Kalau diambil keinginan dari penasihat hukum terkait dengan ada pelecehan seksual, maka alasan membunuh itu karena ada melecehkan. Tapi kalau konsepnya adalah perselingkuhan, berarti kan dua-dua bukan korban, dua-dua adalah pelaku gitu loh. Itu yang mau saya tanyakan ke Pak Martin, apa reaksi keluarga mendengar pernyataan jaksa kemarin? Jadi keluarga kecewa Mbak Livi karena ya benar yang disampaikan oleh Bang Jamin bahwa memang belum ada ya bukti langsung ya, baik saksi maupun surat ataupun ahli yang mengatakan bahwa ada hubungan ya, ada hubungan yang tidak sehat lah kalau dibilang, yang suka sama suka, ataupun kalau lebih gila lagi nih ya, hubungan karena relasi kuasa gitu kalau misalkan kita menganalisis. Nah, ini sebenarnya terjadi karena konsep pembelaan mereka ya. Andai kata dari awal mereka menerima uluran tangan keluarga untuk segera meminta maaf dan jangan berbelit-belit dan mengungkap kasus ini sejujur-jujurnya, tidak perlu ada bongkar-bongkaran ataupun kesimpulan yang prematur yang dibuka oleh jaksa gitu loh. Kami pun juga tidak setuju Mbak Livi, dan keluarga sangat kecewa dan marah terhadap kesimpulan tersebut. Nah namun ada sebab ada akibat. Tentu benar apa yang dikatakan Bang Jamin, kalau dibilang pelecehan seksual ya berarti benarlah apa yang mereka konsep gitu kan. Nah sehingga buktinya juga tidak kuat kalau mengenai pelecehan tersebut, tidak ada bukti juga. Nah sama-sama ada bukti sebenarnya, tapi untuk jalan singkat saya pikir saya melihat jaksa menyimpulkan ya sudahlah daripada nggak ada kita ambil jalan tengahnya. Tapi ini sebab akibat konsep pembelaan yang dilakukan oleh para penasihat hukum dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Demikian, terima kasih. Tapi dari analisis jaksa telah membuktikan pasal 340 belum menurut Anda? Sudah sangat membuktikan sebenarnya. Mohon maaf ya, bukan saya melecehkan persidangan ya. Tanpa dipersidangkan pun, dari kita lihat konstruksi perkaranya, dari yang disampaikan pada saat penyidikan, dari bukti-bukti yang ada, hasil uji balistik segala macam dan hasil forensik, ini sudah jelas pembunuhan berencana. Nah, namun kan kalau kita mau secara formil harus dipersidangkan gitu ya. Nah, dalam surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa, dari saksi-saksi yang dihadirkan, dari bukti surat yang disajikan, dari keterangan ahli yang disampaikan gitu ya di depan persidangan, semuanya itu mengarah ke pembunuhan berencana. Kecuali saksi dan ahli yang dihadirkan oleh terdakwa, tentunya mereka tidak mau itu terbukti gitu ya. Demikian, terima kasih. Oke, Pak Martin, kemarin terdakwa dituntut 8 tahun, kuat Ricky. Hari ini Sambo seumur hidup. Besok Putri, apa harapan keluarga? Jadi gini, Mbak Livi, Putri dan Sambo ini saat ini ya, menurut kami sama-sama memenuhi unsur pasal 340. Yang membedakan adalah Putri belum terbukti nih, kalau untuk yang unsur merampas nyawa orang lain gitu ya. Tapi kalau untuk dengan sengaja, ya, dan dengan rencana terlebih dahulu, berdasarkan keterangan saksi-saksi, berdasarkan pendapat ahli, berdasarkan bukti surat, itu sudah terbukti. Nah, sehingga menurut kami, ya, Putri ini adalah juga salah satu aktor intelektual bersama-sama dengan suaminya yang menghendaki kematian Joshua. Oleh karena itu, saya sudah berkonsultasi dengan keluarga. Harapan keluarga sama, khusus terhadap dua terdakwa ini, keluarga berharap bahwa
hukuman ataupun tuntutannya itu sesuai dengan pasal 340 gitu ya, yang maksimal. Demikian. Saya ke Pak Jamin. Pak Jamin, Anda sepakat nggak dengan Pak Martin bahwa Putri juga harusnya dapat hukuman maksimal? Ya, saya melihat dua klasifikasi terkait dengan Putri ini. Pertama, klasifikasi yang ikut merencanakan, yang memiliki keinginan terwujudnya suatu tindak pidana terlaksana, sama dengan Sambo ya, dari Sambo. Nah, kalau dia kualifikasi seperti itu, maka kedudukan pidananya tidak jauh berbeda, mungkin 20 tahun atau 18 tahun. Tetapi kalau jaksa memandang dia kedudukan sama seperti Kuat Ma'ruf atau Ricky Rizal yang hanya membantu dalam kondisi diarahkan, tidak bisa menolak atas perintah suaminya, maka kedudukan hukuman 8 tahun bisa saja dijatuhkan tuntutan itu bisa saja 8 tahun, bahkan bisa lebih rendah. Maka lihat klasifikasinya dulu. Nah, tadi sudah dikatakan realitanya yang terjadi berdasarkan keterangan Baradae, bahwasannya di Saguling ada perencanaan yang melibatkan Ibu Putri tersebut. Kalau itu yang menjadikan dasar, maka bisa jadi hukumannya lebih tinggi dibandingkan dengan hukuman RR dan juga Kuat Ma'ruf. Jadi klasifikasi itulah nanti yang akan ditentukan apakah dia sebagai otak pengarah yang sama kualitasnya dengan Ferdy Sambo atau hanya membantu yang tidak bisa menolak perintah dari suaminya. Begitu, Mbak. Oke, apa yang kemudian membedakan ketika jaksa melihat Putri perannya sebagai otak pengarah ataupun Putri ketika sebagai pembantu pembunuhan? Ya, kalau dia dalam konteks sama kualitasnya sebagai orang yang merencanakan, yang menginginkan suatu tindak pidana terwujud, maka dia juga mempersiapkan alat, menyiapkan suatu perbuatan, dan ikut melaksanakan suatu pembunuhan tersebut walaupun tidak secara langsung sebagai eksekutor. Itu sudah cukup menjadi kualifikasi ya sebagai orang yang memiliki kehendak yang sama. Tapi kalau dia sebagai orang yang hanya membantu kualitas seperti Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, dia tidak mempunyai kehendak untuk terwujudnya suatu pembunuhan. Dia tidak pernah memerintahkan kepada contohnya suaminya atau kepada pihak lain untuk melakukan pembunuhan. Dia sifatnya pasif, hanya mengikuti. Nah, klasifikasi itu yang bisa membedakan nanti tuntutannya sama dengan Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, atau lebih tinggi dari mereka tetapi di bawah daripada FS yang melakukan eksekusi begitu. Tapi kalau fakta-fakta persidangan yang selama ini hadir seperti apa Pak Jamin? Anda melihatnya peran Putri di mata jaksa ini bagian dari yang mana? Kalau saya lihat dari keterangan Baradae yang bisa membuktikan terkait dengan satu-satunya keterlibatan Putri adalah waktu mereka menanyakan tentang apakah Anda bersedia atau tidak bersedia melakukan penembakan. Dan di situ ada Putri dan didengar oleh Putri, bahkan Putri menanyakan tentang pembicaraan CCTV dan sarung tangan. Kalau itu dapat diterima sebagai suatu fakta dalam persidangan oleh JPU, maka kualitasnya hampir sama dengan FS begitu. Itu yang menjadi dasar hukumannya lebih berat begitu. Itu. Tapi kalau dia tidak bisa membuktikan dan tidak menerima keterangan itu sebagai keterangan yang benar, maka larinya dia hanya mengikuti alur cerita yang memang sudah dipersiapkan oleh FS. Kamu datang ke Saguling, datang ke Duren 3, tidur di sana, setelah itu balik lagi. Nah, itu kualitasnya sama lah dengan Kuat Ma'ruf begitu. Oke, lalu bagaimana dengan Eliezer sebagai justice kolaborator? Ya, ini kan klasifikasi yang kita lihat pasti dia yang membuka suatu tindak pidana ini menjadi terang ya, sehingga bisa disidangkan di pengadilan, tentu mendapatkan keringanan. Kalau prediksi ya tentu di bawah dari Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal ya. Walaupun dalam pertimbangan majelis hakim tidak bisa diberikan alasan pembenar maupun pemaaf, karena sudah disampaikan dalam pertimbangan hukum itu bukan menjadi perbuatan yang dapat dikategorikan penghapus atau penghilang pidana sesuai dengan pasal 48 maupun 51. Artinya dia tetap dihukum, tapi karena nanti ada sebagai justice kolaborator, maka jaksa penuntut umum menuntut lebih rendah dibandingkan dengan pelaku. Ya, tentu lebih rendah dibandingkan dengan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, Mbak.
Oke, apakah ini juga seiring dengan harapan keluarga Yosua, Pak Martin? Ya, saya sudah diskusi dengan keluarga, ya. Keluarga sependapat dengan kami bahwa memang Richard Eliezer itu silakan ya diringankan ya oleh baik jaksa maupun hakim. Karena apa? Apa yang disampaikan oleh Richard di depan persidangan pada saat keluarga korban menjadi saksi, ya, dia meminta maaf, mengakui kesalahan dan berjanji akan membela almarhum Bang Yos untuk yang terakhir kali sesuai dengan bukti-bukti dan fakta yang bukan omong kosong gitu ya. Dan itu sahih. Itu sudah dilakukan oleh yang bersangkutan. Tadi khususnya Pak Samuel dan Bu Rosti mengatakan, ya kami setuju kalau memang Richard Eliezer itu diringankan, ya. Namun tetap yang bersangkutan tetap harus mempertanggungjawabkan supaya ke depan jangan ada lagi pengulangan ya terhadap orang-orang yang mau gitu diperintah untuk melakukan pembunuhan. Nah, namun kan kembali lagi kalau hukum ya Mbak Livia, hukum kan bukan hanya masalah perasaan, fakta dan juga pembuktian dan juga regulasi ya atau legal substance gitu. Nah, dalam hal ini ada dua pasal ya. Tadi kan kalau jaksa mengatakan bahwa mereka tidak sependapat, ya, tapi kan yang perlu diyakinkan hakim ya. Masih ada kesempatan dari para penasihat hukum untuk mendalilkan dua pasal tersebut, ya. Ya tapi silakan saja nanti kalau memang bisa terbukti ya. Saya akan konsultasi lagi kepada keluarga korban bagaimana pendapat mereka jika kemungkinan itu terjadi. Nah, mengenai Putri dan Verdi Sambo, saya mau tambahkan sedikit tadi Bang Ginting mengatakan bahwa di mana sih keterlibatannya Putri gitu ya. Tadi ada yang kurang Bang. Jadi di samping yang Abang sampaikan tadi, ternyata Putri ini juga aktif dengan apa caranya? Dengan sama-sama mengkonsep ya upaya ataupun skenario pelecehan seksual yang di Duren 3. Coba lihat Putri Chandrawati ketika pasca Joshua ditembak. Dia keluar-keluar tiba-tiba pakai celana pendek, Bang. Itu dilakukan sudah sebelum penembakan terjadi. Oleh karena itu, tidak ada lagi kesempatan untuk Verdi Sambo untuk mengatakan kepada Putri untuk segera mengganti baju secara spontan. Jadi dapat disimpulkan perbuatan tersebut itu sudah direncanakan dan dilakukan pada saat penembakan. Nah, sehingga kalau kita bilang dia tidak aktif ya, ini menurut saya sih tidak relevan ya dan susah juga. Karena kenapa? Ada satu lagi bukti CCTV yang memperlihatkan Putri Chandrawati itu mengarahkan Kuat Maruf naik ke atas lantai 3. Nah, ini bisa saja ada hubungannya ketika mereka sama-sama menggiring korban ke tempat pembantaian di Duren 3 gitu loh. Ya. Jadi saya pikir sudah telak Putri juga akan terbukti sah dan meyakinkan bahwa yang bersangkutan turut serta ya sebagai aktor intelektual untuk merencanakan dan menghendaki kematian dari almarhum Brigadir Joshua. Sehingga yang bersangkutan juga layak untuk divonis sesuai dengan rumusan pasal 340. Demikian, terima kasih. Sependapat Anda Pak Jamin? Ya, tentu kalau didasarkan fakta itu, kalau diyakini oleh jaksa penuntut umum, itu merupakan dasar untuk menghukum lebih tinggi ya dibandingkan dengan Kuat Maruf. Karena dia ada dalam posisi itu. Terkait dengan celana pendek, memang tadi juga sudah disebutkan dalam beberapa dakwaan, dalam pertimbangannya ada itu. Kalau itu menjadi acuan jaksa penuntut umum terkait dengan perilaku tersitu dan fakta-faktanya, saya kira bisa jadi tuntutannya memang lebih tinggi ya kepada Putri ini dibandingkan dengan RR dan maupun Kuat Ma'ruf begitu Mbak Livia. Oke, tadi kita bicara soal tuntutan, tapi kan minggu depan itu akan masuk ke pembelaan atau pledoi yang kemudian akan difokuskan para penasihat hukum untuk meringankan vonis nantinya oleh hakim. Saya mau satu-satu dari kita lihat Kuat dan juga Ricky RR. Apa yang kemudian bisa difokuskan para penasihat hukum mereka untuk meringankan dua orang ini, Pak Jamin? Ya, kalau saya duduk dalam penasihat hukum mereka, saya akan berusaha menyatakan kalau apa yang didakwakan, apa yang dituntut jaksa penuntut umum terkait dengan pertimbangan pasal-pasal tersebut tidak benar. Ya, contohnya terkait dengan adanya upaya untuk sama-sama memiliki niat untuk melakukan pembunuhan tersebut. Lalu dalam kondisi relasi kuasa masih bisa cocok ya untuk bisa diperjuangkan karena tidak bisa menolak perintah. Apalagi dalam kedudukan Kuat Maruf yang mana Kuat Maruf sama sekali tidak bisa dibuktikan kalau adanya perintah langsung ya yang baik itu dari PC maupun dari FS kepada dia untuk ikut dan merekayasa pembunuhan tersebut walaupun dia tahu
sangat tidak cocok ya dengan Yosua. Itulah konsep-konsep yang sebenarnya yang bisa digunakan dalam rangka melakukan pledoi ya ataupun pembelaan terhadap masing-masing kliennya begitu. Bagaimana dengan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati? Pledoi apa yang kemudian harus disiapkan kuasa hukumnya? Yang saya lihat konsep yang paling penting itu pasti nanti sekitar tentang pasal 340 tidak terbukti. Mereka selalu berpandangan terkait dengan pembuktian waktu tenang. Jadi waktu tenang itu sebenarnya tidak ada waktu tenang. Emosi berdasarkan hasil penelitian dari psikolog bahwasanya waktu melakukan persiapan mau melaksanakan eksekusi itu cukup dekat dan dia emosional gitu ya. Terbukti dari hasil psikologi waktu melakukan eksekusi itu sangat emosional sehingga lebih cenderung masuk ke 338 bukan pasal 340. Itu yang lebih cenderung karena kalau mengenai tidak terbukti tidak mungkin karena dia sudah mengakui kan perbuatannya. Hanya pasalnya saja yang bisa lebih kepada 338 karena 338 sendiri kan tidak ada sanksi pidana seumur hidup tapi maksudnya adalah 20 tahun. Oke, terima kasih Jamin Ginting, pakar hukum pidana, dan Martin Lukas Simanjuntak, penasihat hukum Yosua. Kita akan nantikan besok seperti apa tuntutan jaksa terhadap Putri Chandrawati. Terima kasih atas waktunya di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Saudara, usai jeda pasca bentrok antar pekerja, aktivitas di perusahaan nikel di Morowali kembali normal. Lebih lengkap usai jeda. Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegel linu reda, aktivitas. Oh ye. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin Warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Hajatan biskuitnya apa ya? Pasti Roma dong, nomor 1 di Indonesia. Dan biskuit Indonesia nomor 1 di dunia. Roma Sandwichi, krim mewah, tebal. Bikin meriah. Roma Sandwichi. Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegel linu reda, aktivitas. Oh ye. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Setelah diliburkan selama 3 hari, aktivitas pekerja di PT Gunbuster Nickel Industry Morowali Utara, Sulawesi Tengah sudah kondusif. Polisi telah menetapkan 17 orang sebagai tersangka dalam kerusuhan antar pekerja Sabtu malam.
Perusahaan nikel PT Gunbuster Nickel Industri Morowali Utara mulai beroperasi kembali setelah terjadi aksi bentrok antar pekerja akhir pekan lalu. Para pekerja sudah kembali beraktivitas setelah diliburkan selama 3 hari. Meski situasi sudah kondusif, polisi masih melakukan pengamanan, khususnya di pintu masuk perusahaan. Hari ini, pagi tadi sudah mulai beroperasional kembali. Nah, ini atas pertimbangan dari pihak perusahaan, melihat situasi keamanan dan juga personil pengamanan yang di sana. Mereka yakin dan kemudian situasi aman tadi pagi sudah beroperasional. Jadi secara umum di wilayah sana khususnya di PT JNI sekarang sudah sangat kondusif. Sebelumnya pada Sabtu malam terjadi bentrokan antar pekerja. Polisi menyebut 2 orang pekerja dilaporkan tewas dalam bentrokan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut bentrokan maut dipicu aksi mogok kerja hingga provokasi terkait masalah ketenagakerjaan. Yang terjadi di perusahaan smelter GNI ini dipicu karena adanya provokasi yang muncul karena ada ajakan mogok kerja dan ada beberapa peristiwa yang terkait dengan masalah industrial yang saat itu sedang dirundingkan dan kemudian muncul viral seolah-olah telah terjadi pemukulan oleh TKA terhadap TKI. Sehingga inilah yang kemudian memunculkan pengaruh, provokasi, dan kemudian mengakibatkan terjadinya penyerangan. Menurut Kapolri, jumlah pekerja berstatus WNI di PT GNI mencapai 11.000 orang. Jumlah itu menurut Kapolri akan bertambah hingga 30.000 orang. Sementara jumlah tenaga kerja asing mencapai 1.300 orang. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah mengirim tim investigasi terkait kericuhan di Morowali Utara. Meski demikian, pemerintah menjamin situasi sudah kondusif. Perusahaan hendaknya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح
menyikapi setiap tuntutan pekerja dengan arif. Sebaliknya, para pekerja harus bisa menyampaikan aspirasinya dan menuntut hak-haknya secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah akan menjamin hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan konstitusi. Polisi telah menetapkan 17 tersangka perusakan aset perusahaan. Total ada 71 orang yang diperiksa terkait bentrokan antar pekerja di smelter yang dikelola oleh PT GNI. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bentrok antar pekerja di PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah kini jadi evaluasi pemerintah. Meski situasinya dikabarkan sudah kondusif, bagaimana penanganan pasca bentrokan antar pekerja dan apa yang jadi evaluasi atas dampak sosial perusahaan di Morowali Utara. Kita akan bahas bersama Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Didik Supranoto. Pak Didik, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Livi. Kita juga akan sapa Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Tengah, Sunardi Katili. Pak Sunardi, selamat malam. Saya ke Pak Didik dulu ya. Pak Didik, data terakhir 71 diperiksa, 17 tersangka. Adakah informasi tambahan soal ini? Update terbaru? Dengan saat ini dari 71, 33 sudah diperiksa, kemudian 17 sudah penuhi unsurnya untuk melakukan pengerusakan maupun pembakaran. Kemudian 16 tidak terpenuhi unsur, jadi 16 ini sudah dipulangkan atau wajib lapor. Sementara yang 38 sampai saat ini masih dilakukan oleh penyidik dari Polres Morowali Utara bersama dengan dari Polda. Demikian, Pak. Pak Didik, situasi hari ini sudah kondusif ya, dengan penjagaan ketat pekerja, artinya sudah mulai kembali beraktivitas? Ya, alhamdulillah di wilayah Morowali Utara, khususnya di sekitar atau di area PTGN ini, mulai tadi pagi sudah mulai bekerja seperti biasa, sudah mulai operasional. Kemudian saya sampaikan di sana ada WNA yang sudah melakukan kerja itu ada 350, kemudian WNI sudah 2.613 orang yang kerja di hari ini. Kemudian diperketat dengan pengamanan, yaitu ada 709 personil gabungan TNI dan Polri, Mbak. Mudah-mudahan untuk bisa aman dan selanjutnya dan permasalahan bisa segera ditangani. Soal korban tewas, ada update terbaru, Pak? Untuk yang korban ada 2, seperti yang kemarin, yang 1 dari WNA, 1 dari WNI, kemudian yang 1 yang kritis sudah mulai berangsur-angsur pulih dan masih dirawat di rumah sakit daerah di Morowali Utara. Demikian, Pak. Oke, saya ke Pak Sunardi. Seperti apa respon Walhi dan juga perhatian Walhi soal kasus ini? Iya, terima kasih. Nah, bagi kami sebenarnya di Walhi sangat menyayangkan sekali peristiwa yang terjadi baru-baru ini. Beberapa karyawan, baik karyawan lokal maupun karyawan tenaga kerja asing yang sebenarnya mereka mau menuntut atas terjadi kecelakaan kerja di awalnya itu, menuntut perusahaan untuk bisa mempertanggungjawabkan atas peristiwa kecelakaan meledaknya ya smelter beberapa minggu sebelumnya, tetapi akhirnya berujung pada tuntutan yang lain, misalkan terkait dengan K3, terkait dengan hak buruh ya, soal upah buruh dan seterusnya, dan akhirnya juga terjadi bentrok, pembakaran dan seterusnya, alat-alat berat, bahkan dari kendaraan keamanan di sana, begitu. Nah, sehingga kami sangat menyayangkan kejadian ini, begitu. Kalau dari catatan Walhi soal tragedi terakhir di PT GNI yang menewaskan pekerjanya? Iya, kalau di catatan terakhir kita sebenarnya kan peristiwa ini sering terjadi begitu, meskipun misalkan tidak ada ekspos yang saat ini seperti yang saat ini terjadi begitu. Nah, bagi kami memang soal hak buruh ataupun soal yang lain normatif sifatnya itu memang harus diberikan kepada pekerja, tidak hanya melihat soal tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja dari luar. Itu adalah hak buruh yang harus diberikan begitu oleh pihak perusahaan.
Oke, saya ke Pak Kabid Humas lagi, Pak Didik. Pak Didik, Kapolri kan menyatakan bahwa memang ada provokator dalam terjadinya bentrokan di kasus ini. Apakah ini memang terencana, ada kemudian katakanlah mastermind-nya, ataukah memang ini dari kelompok pekerja yang memang tidak puas dengan apa yang diputuskan perusahaan? Iya, jadi gini Mbak, kalau masalah provokator dan lain sebagainya, itu nanti kan akan bisa ketemu pada saat nanti kita melaksanakan pemeriksaan sampai dengan tuntas. Karena sampai dengan saat ini masih dilakukan penyidikan. Mudah-mudahan dari proses penyidikan itu nanti akan ditemukan ada fakta-fakta baru, bahkan bisa diketahui siapa yang kalau memang ada provokator. Kemudian masalah tuntutan ini sebenarnya masih berproses. Karena mulai dari hari Jumat, kemudian tidak ada kata sepakat, telah mengajukan mogok kerja, ada tuntutan menjadi 8, dan sudah juga direspon oleh perusahaan. Kemudian dari beberapa tuntutan ini, ada yang perlu ditindaklanjuti, dan rencananya hari Senin kemarin ini dimediasi oleh Disnaker Trans di provinsi, tetapi sudah keburu ada kejadian. Nah, bentrok ini sebenarnya diawali dengan itu tadi, ada mogok, kemudian mengintimidasi yang masih kerja, kemudian terjadilah itu suasana yang kurang harmonis antara yang kerja dan tidak. Berlanjut sampai dengan malam, nah ada tindakan anarkis, pembakaran, pengerusakan, karena adanya itu ya tentu terjadi gesekan antara yang di dalam dengan di luar. Jadi yang di dalam itu sebenarnya ada TKI, ada TKA kan, itu ada security kan termasuk juga TKI, ada security, ada yang dari TKA. Itu kan semuanya bentrok dengan yang bukan mogok ini, Pak. Oke, Pak Didi, kan kalau tadi dari pernyataan Anda juga memang yang informasi kami dapatkan dari para serikat pekerja itu kan sejak September tahun lalu itu mereka bahkan sempat mogok kerja soal persoalan K3 atau APD. Dan saat itu seperti yang tadi Anda katakan sempat ada penanganan dan juga mediasi yang dilakukan oleh perusahaan. Tapi apakah kemudian sekarang prosesnya kan sudah mulai kondusif nih Pak? Apakah sudah ada jalan tengah dan juga titik temu untuk kemudian hal tersebut, kericuhan seperti ini tidak terjadi lagi? Ya, jadi kita sudah menindaklanjuti mulai hari Minggu kemarin, Kapolda sudah turun, Forkopimda sudah turun, kemudian hari Seninnya sudah ditindaklanjuti di tingkat kabupaten, sudah menghadirkan para kepala desa di lingkar perusahaan, para camat dan sebagainya agar semuanya bisa memberitahu kepada masyarakat itu kalau memang ada tuntutan silakan dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Nah mudah-mudahan ini juga akan ditindaklanjuti sampai dengan ada penyelesaian. Ada beberapa nanti mediasi dilaksanakan, baik nanti oleh Disnaker Trans di provinsi, atau sekarang masih di tingkat kabupaten. Oke, saya ke Pak Sunardi terakhir. Rekomendasi Walhi terhadap pemerintah dari kasus ini, Pak Sunardi? Iya, bagi kami sebenarnya penghentian sementara, misalkan dalam rangka penyelesaian peristiwa yang terjadi. Penghentian sementara operasional PT GNI begitu, dan menyelesaikan secara adil apa yang dituntut oleh serikat-serikat buruh yang menuntut atas hak di sana begitu. Nah, bagi kami sebenarnya di situ pokok masalahnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun perusahaan sendiri begitu. Jadi bagi kami sebenarnya penghentian sementara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Itu. Harusnya seperti itu ya Pak Sunardi ya? Iya. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Tengah Sunardi Katili. Terima kasih juga Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Didik Supranoto telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan 61,3% respon dan menilai lahirnya Perpu Cipta Kerja bukan sesuatu yang mendesak. Kita akan bahas usai jeda.
Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Dilakukan dalam kehidupannya sebagai aparatur penegak hukum. Jaksa menuntut terdakwa pembunuhan Yosua dan obstruction of justice Ferdi Sambo di penjara seumur hidup. Jaksa menyebut tidak ada pertimbangan untuk meringankan tuntutan Sambo. Dalam nota tuntutan, jaksa menyatakan Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Poin lain yang memberatkan tuntutan Sambo karena sebagai perwira tinggi saat itu, tindakannya dianggap mencoreng institusi Polri. Kebakaran gedung DPRD Indragiri Ulu, Riau terjadi siang tadi. Ruang utama lantai 2 bangunan hangus terbakar. Api terlihat dari lantai 2 gedung dan kepulan asap membumbung tinggi. Kebakaran mengakibatkan kerusakan cukup parah di sejumlah ruang di lantai 2 gedung DPRD Indragiri Ulu. Polisi menahan pengasuh Pondok Pesantren Al-Jalil 2 Jember Fahim Mawardi yang menjadi tersangka dugaan pencabulan santriwatinya. Atas penahanan ini, kuasa hukum menyiapkan gugatan pra-peradilan. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Jalil 2 Jember, Muhammad Fahim Mawardi, langsung ditahan Selasa dini hari. Usai diperiksa sebagai tersangka sekitar 10 jam. Polisi menduga Fahim Mawardi melakukan tindakan asusila terhadap sejumlah santriwati. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Cilgo bernutrisi dengan inulin dan mineral. Harganya terjangkau. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Neo Remasil. Neo Remasil. Formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neo Remasil. Nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Sleole